Hapus saja tanda tanyanya. Yesus bertuhan. Kisah Para Rasul 3 nomor 13 tertulis apa di situ? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Jadi yang benar bapak-bapak gereja dengan Tuhan atau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Oteng, pikir. Yang benar ada abang kita datang. Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lanjut bang. Kasih Iya. wejangan bang. Soal yang tadi bang. Iya, Dinda, saya ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang ada di planet bumi. Apa kabar? Masya Allah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya ditanyai itu sama teman ya seperjuangan juga. Beliau khawatir terkait dengan adanya perayaan hari mu'alaf sedunia gitu ya. Kenapa katakan sedunia padahal kan cuman segelintir orang. Jadi saya jawab karena akan mendunia. Segala sesuatu itu dari titik nol, habis itu menyebar dan meluas dan menjadi hari yang akan menjadi momentum yang sangat-sangat indah terhadap saudara-saudara kita yang mu'alaf kan gitu. Terus beliau tanya, apakah itu tidak melanggar? Melanggar apa? Apa yang dilanggar? Kenapa jadi melemah perjuangannya? Aku bilang gitu. Bukan bang, takutnya nanti mereka juga bikin hari murtad sedunia. Ya silakan aja. Silakan aja. Kemudian mau bikin hari murtad sedunia, boleh. Itu tidak melanggar Islam, tidak melanggar undang-undang negara. Seperti kita memperingati 25 Desember juga tak melanggar undang-undang, tidak melanggar adat istiadat, tidak melanggar hukum agama. Tidak ada yang dilanggar di situ. Tapi nanti akan membuat mereka juga membuat hari murtad, tidak peduli. Sekarang masalahnya gini. Ketika dunia ini atau di Indonesia lah penuh dengan manusia yang kemudian mengatakan Allah turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Kira-kira berkah negara kita ini? Datang nggak bencana? Datang. Ketika kita membiarkan kemudian kesyirikan, kekafiran terjadi di mana-mana tanpa ada pencegahan sedikit pun dari kita yang tahu hukum, apakah Tuhan akan marah kepada kita juga? Marah. Ya itulah terjadi. Kalian membiarkan pesta pora terjadi di mana-mana, memperingati pencipta langit dan bumi yang kita sebut dengan sebutan Allah turun ke bumi menjadi manusia, makhluk dibunuh manusia dan seterusnya. Kalian diam saja. Ya minimal pada saat hari di mana Allah kemudian disyirikkan dengan dikatakan dia turun lahir menjadi manusia, kita umat Islam melakukan justru amalan dan tidak diam terhadap keadaan itu. Itu yang saya katakan sama saudara seperjuangan. Cuman saya ingin kita lebih jauh memandang hal ini, sahabat-sahabat sekalian, yang pakar dalam bahasa Ibrani, pakar dalam bahasa Yunani, pakar dalam sejarah. Saya ingin tahu dari mana dasarnya gereja Indonesia menggunakan istilah Jumat Agung. Itu tertulis di kitab mana? Kitabnya orang Yahudi kah? Kitabnya orang Roma Yunani kah? Orang Athena kah? Orang Portugis, orang Belanda, orang Jepang, orang mana? Yang kemudian bisa mencetuskan kata Jumat yang hanya ada dalam Al-Quran ini, itu kok muncul menjadi tradisi atau menjadi budaya di dalam agama Kristen? Ada nggak di antara saudara-saudara saya baik Islam maupun Kristen yang mampu menunjukkan dalil tentang Jumat Agung ini? Karena yang saya tahu sebagai seorang Muslim, Al-Quran lah yang kemudian menyatakan tentang keagungan hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kalau hanya gara-gara kekhawatiran orang menggunakan 25 Desember ini sebagai hari mu'allaf, mu'allafnya ada,
mereka kemudian masuk Islam tepat pada tanggal itu juga ada. Mereka menyebut diri mereka sebagai Muslim tepat pada tanggal 25 Desember juga ada. Tidak ada rekayasa di sana, tidak ada manipulasi di sana, tidak ada unsur pemaksaan di sana, tidak ada kemudian hak orang yang dilanggar di sana. Kemudian umat Islam mencetuskan hari itu adalah hari lahirnya orang-orang kafir yang memeluk Islam dengan menyebutnya sebagai hari mu'alaf. Anda protes, maka bagaimana mata Anda tidak melihat ketika istilah Jumat Agung itu diambil? Coba, ada nggak di antara kalian yang mampu menunjukkan data tentang Jumat Agung di Bible? Ada dasarnya? Ada poinnya? Dan satu hal yang ingin saya katakan di sini sebagai apologet Islam, di dalam kitab Yahudi, apakah ada sebutan hari Minggu? Atau di dalam kitabnya orang Roma Yunani, adakah sebutan hari Minggu? Tunjukkan kepada saya original teks kata hari Minggu itu di dalam Bible. Ada? Pada hari Minggu pagi Maria melawat kemudian kuburan. Mana? Tunjukkan hari Minggu apa di sana yang dikatakan di situ. Tunjukkan kepada saya. Jadi kalau dikatakan Jumat Agung itu tidak ada, jangankan Jumat Agung, hari Minggu di dalam Bible saja itu tak ada. Ada nggak yang bisa menunjukkan kata Minggu di dalam bahasa Yunani? Tidak ada. Jadi kalau dikatakan mengada-ada umat Islam mengadakan hari mu'alaf tanggal 25 Desember, bagaimana dengan Jumat Agung? Tunjukkan kepada saya dalilnya. Mana? Kenapa harus menggunakan hari mulia, hari ibadahnya, hari umat Islam? Ketika kemudian orang Yahudi beribadah, hari spesialnya adalah hari hari Sabtu. Lalu umat Islam hari ibadahnya spesialnya itu adalah hari Jumat. Lalu Kristen juga ikut tampil dengan menggunakan istilah Jumat Agung. Mana dasar pijakannya Jumat Agung itu di Bible? Tunjukkan ke saya. Ada? Tertulis di buku mana itu? Di Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, Roma, Filipi atau apa? Tunjukkan kepada saya. Mana dalilnya Jumat Agung di Bible? Ada nggak? Tidak ada. Atau jangan-jangan itu hanya untuk menjadikan hari misionaris untuk menggunakan istilah-istilah Al-Quranul Karim. Jadi jangan emosi, jangan kesal, jangan marah, jangan negatif. Ketika kemudian diperingati tanggal 20 Desember sebagai hari mu'alaf, lah kalian memperingati Jumat Agung itu dari mana dasarnya? Mana coba pijakannya? Sedangkan kalau kita berbicara dalam bahasa Arab misalnya, dalam bahasa Arab atau bahasa Yunani, bagaimana kemudian hari-hari disebutkan dalam bahasa tiga bahasa ini, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab. Kata hari dalam bahasa Ibrani itu yaum, sama seperti ada miripnya dengan bahasa Arab, yaum. Yaumul Ahad, Yaumul Isnain, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'ah, Yaumul Khamis, Yaumul Jum'ah, Yaumul Sabt. Sama seperti Ibrani. Dalam bahasa Ibrani juga disebutkan jelas bagi kita orang-orang yang belajar, Yaum Echad, Yaum Sani, Yaum Salisi, Yom Rabi'i, Yom Khamisi, Yom Sishi, Yom Syabi'i. Sama, ada kemiripan dengan bahasa Arab. Bagaimana dengan Yunaninya? Kalau dalam bahasa Yunani pun jelas apa yang dikatakan di sana. Yang pertama Kufiarki atau Kiriaki, Sabbato, Faraskebi, Fepti, Tetarti, Triti, Deftera. Mana hari Minggunya? Mana hari Minggunya? Ada hari Minggu? Ada hari Jumat? Tidak ada. Dan asal saudara-saudara tahu,
Hari Minggu dalam bahasa Yunani itu disebut dengan hari Kyriaki. Kyriaki itu artinya apa? Hari dewa. Sunday, hari matahari. Kyriaki, hari dewa. Lalu Jumat Agung dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Jumat Agung itu ambil dari mana? Jumat Agung itu yang kalian di Indonesia ini, Jumat Agung, Jumat Agung. Mana dalilnya Jumat Agung? Mana original teksnya Jumat Agung di dalam kitab saudara? Bahasa Yunaninya adalah Faraskevi, bahasa Ibraninya adalah Shishi. Jumatnya dari mana? Dari Quran. Paluka, panga, kapal tenggelam. Mana dasarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Burunda Juma, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dasarnya? Ketika diprotes tanggal 25 Desember, oh itu hari apa? Hari apa? Hari apa? Tidak ada kata minggu dalam bahasa Yunani, itu nggak ada. Tidak ada kata Jumat dalam bahasa Yunani, tidak ada kemudian kata Jumat dalam bahasa Ibrani. Terus dari mana kalian menyatakan bahwasanya kalian punya hari mulia yaitu Jumat? Jumat Agung itu dari mana nyurinya? Tuyul. Itu namanya paluka, panga, kapal tenggelam itu namanya. Sekarang ketika Anda berbicara Jumat Agung, apanya yang Jumat Agung? Oh, itu adalah hari kebangkitan. Kebangkitan apa? Hari disalibnya, perjamuan terakhir, hari Paskah. Mana datanya? Mana hari Jumatnya di dalam Bible? Mana? Tunjukkan kepada saya. Matius 28 nomor 1, Yohanes 20 nomor 1, Lukas 24 nomor 1, Keluaran 31 nomor 14, Markus 16 nomor 2, Kisah Para Rasul 20 nomor 7, Lukas 18 12, Keluaran 34 nomor 22. Semua data-data itu tidak berbicara hari Kariki, tidak berbicara mengenai hari Kyriaki, tidak berbicara mengenai hari Jumat juga tidak berbicara tentang hari Minggu, tidak. Dalil-dalil yang saya sebutkan ini itu semua berbicara tentang hari Sabat. Ya. Jadi mudah-mudahan yang bertanya ini dan yang orang-orang yang protes, saya sengaja memposting tanggal 25 Desember. Kebetulan saya diundang sebagai salah satu pemateri di hari memperingati mualaf sedunia. Saya posting baru beberapa jam, yang nonton sudah hampir 50.000. Itu protes semua. Wah, kebanyakan memprotes. Ya, ini kan terima kasih engkau sudah memperingati hari Natal secara tidak langsung. Pret! Justru untuk mengimbangi supaya manusia-manusia pada hari itu yang dalam konsep agama Kristen itu sendiri tidak memiliki dasar yang kuat, memperingati hari lahirnya siapa? Allah dalam rupa manusia. Marah nggak Allah? Marah. Murka nggak Allah? Murka. Lah kita diam aja. Minimal ketika di sebelah kemudian memperingati dewa mereka atau Tuhan mereka atau sembahan mereka, kita sebagai muslim mengimbanginya dengan berzikir, dengan banyak berdoa, dengan berkumpul bermajelis, dengan membesarkan asma Allah, dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, dengan berkumpul-kumpul di masjid-masjid, tempat-tempat yang penuh berkah untuk memuliakan Allah, daripada kita menjadi penonton atau kita diam saja di mana Allah sudah ternodai kesuciannya. Ya, kalau mereka tidak menggunakan istilah Allah nggak apa-apa. Kalau mereka tidak menggunakan istilah Jumat tidak apa-apa. Kalau mereka tidak menggunakan istilah Alkitab nggak masalah. Tapi masalahnya yang turun ke bumi itu adalah Allah. Mana buktinya? Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang tertulis di sana? Sebagai Allah tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan Allah mengosongkan diri lalu turun ke bumi menjadi manusia, lalu Allah menjadi hamba, lalu Allah
taat, bahkan Allah taat sampai mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Ini kita mau diamkan? Gitu. Kita mau diamkan gitu. Yang kayak gini yang mau kita diamkan. Kalau mereka sudah menggunakan istilah Theos atau Tuhan, ya silakan, tidak ada masalah. Tapi mereka masih menggunakan kata Allah. Oh, dia membacanya Allah, bang. Iya sama aja. Emang dari mana kata ALLAH ini mereka ambil? Dari mana? Ibrani enggak. Bahasa Yunani tidak. Bahasa Indonesia juga tidak. Satu-satunya sumber ya Al-Quran. Lalu mereka menceritakan Allah yang dari Al-Quran dengan sebutan Allah turun ke bumi menjadi manusia, mati ditombak. Terus kita diam aja gitu. Kita tidak ingin mengganggu mereka. Tidak. Kita tidak ingin mengganggu ibadah mereka. Jangan. Tidak boleh. Tetapi setidaknya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mereka ceritakan turun ke bumi menjadi manusia, mati ditombak oleh manusia dan keluar dari kubur pada hari ketiga, setidaknya kita beristighfar, setidaknya kita berkumpul untuk memuliakan Allah, setidaknya kita berkumpul untuk memuji Allah, setidaknya kita kemudian berkumpul untuk berdoa, membaca puji syukur dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Apa yang mereka lakukan? Jauh sebelum kemudian ini ada informasi ke saya secara pribadi. Di wilayah tertentu di Nusantara ini itu ada surat edaran ke seluruh instansi baik swasta maupun pemerintah, baik itu milik swastanya pemiliknya adalah Islam atau yang bukan Islam, di luar daripada agama mereka, diperintahkan kemudian untuk menyalakan lampu simbol hari Natal. Kalau kita yang mayoritas ini, pernah nggak kita mendengarkan ada perintah untuk usaha seluruh kantor-kantor yang non muslim juga wajib merayakan hari Idul Fitri dengan menyalakan atau memberikan simbol-simbol Idul Fitri? Ada nggak perintah? Padahal kita mayoritas. Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada swasta atau non muslim yang ingin juga merayakan, itu adalah cara mereka untuk menarik simpati, cara mereka kemudian untuk mendapat perhatian, cara mereka untuk menjajakan bahwa mereka toleransi. Karena kenapa? Tidak ada batasan dalam agama mereka. Kolose 2 nomor 16 tidak boleh diatur lagi tentang hari-hari raya di mereka. Berbeda dengan kita Islam. Ini ada suratnya di saya nih, surat edaran perintah kepada semua kantor yang ada di wilayah tertentu ini, di tempat mayoritas mereka, untuk ikut kemudian memberikan sinyal simbol kepada tempat mereka bahwa mereka juga boleh kemudian merayakan Natal. Terus kita hanya mengatakan 25 Desember hari mualaf sedunia. Ada yang panas gitu loh. Nah, ini kebetulan di tengah-tengah kita ada seorang pastor. Kita tanya coba ke mereka, pastor, ini pertanyaan sederhana ini supaya kita buka cara tipuan yang selama ini sudah 2000 tahun mencengkeram manusia tanpa manusia sadari. Saudara pastor, saya ingin tahu, dalam bahasa Yunani hari Minggu itu bahasa Yunaninya apa? Hari Sabtu itu bahasa Yunaninya apa? Silakan. Kenapa mau tanya begitu? Supaya kita bongkar kebejatan yang terjadi 2000 tahun lamanya ini. Menipu umat manusia dengan mengatasnamakan kemudian agama, mengatasnamakan ajaran Tuhan. Nabi Musa datang, diambil terjemahan kitabnya, lalu kemudian dimanfaatkan untuk mengajarkan menyembah kepada selain daripada Tuhan. Saya bertanya sederhana, dalam bahasa Yunani hari Sabtu itu apa? Dalam bahasa Yunani hari Minggu itu apa? Silakan. Ya, masalahnya maksudnya pertanyaannya ini yang tadi kan sudah bangun framing. Ini saya lagi di jalan, lagi ngantar istri anak, jadi saya tidak bisa buka data. Cuman saya tanya saja, yang tadi dibilang membongkar kebejatan, apa yang mau dibongkar? Kayak tadi Ya, itu pertanyaan framing saya, bahwa
framing bahwa di daerah mayoritas ada begini Bogono itu dusta. Ini saya di Kupang ini, kami mayoritas Kristen loh. Kami menghargai Islam di sini. Jadi tidak boleh bangun-bangun narasi-narasi yang keliru di bangsa ini. Kita boleh berdiskusi antar keyakinan, Bukan, silakan. saya tidak Nggak menuduh boleh tempat gitu. Anda. Saya tidak menuduh Di tempat Kupang ini Anda. tahun 99 itu masalah karena masalah agama. Anda Saya tahu, Anda tidak punya menuduh saudara-saudara Muslim. tempat Anda. Saya tidak menuduh tempat Anda. Saya tidak sedang menuduh tempat Anda. Tidak usah kepanasan. Sekarang pertanyaan saya, di dalam bahasa Yunani, ya, hari Sabtu itu apa bahasa Yunaninya? Dan hari Minggu itu juga apa bahasa Yunaninya? Saya cuma tanggapi saja. Kalau kita mau berdialog, silahkan berdialog. Saya Tapi jangan bertanya. menyinggung masalah sara ya. Ya, tidak bisa. Ketika berbicara mengenai agama, Bung, pasti Di salah. sini nih, di Kupang ini supaya kamu tahu. Tidak ada urusan, tidak ada urusan. Saya bertanya sama makanya sekali-kali kamu datang Kupang. Saya bertanya samamu di Makassar juga Kristen minoritas di sini. Paham? Hampir di seluruh provinsi di Indonesia itu Kristen minoritas. Ya. Ada mereka kemudian kita ganggu? Nggak ada. Jangan Jangan mute, lebay. jangan mute. Saya cuman bertanya kepada saudara Nggak, dalam kalian- bahasa nggak. Yunani, dalam bahasa Yunani hari Sabtu itu Kamu- apa? Hari Minggu itu apa? Bahasa Yunaninya supaya kita tahu. Supaya kita tahu bahwa hari Sabat Kalian itu mute. Sabtu Gimana atau Minggu, kalian? silakan. Penakut kalian ini ya. Nggak Penakut usah sekali emosi, kalian. santai aja. Nah, santai. bukan Jawab Jawab yang aja, ditanya. jawab aja. Jawab yang ditanya. Lanjut silakan. Jawab pastor. Jawab aja, gak usah emosi. kalian mute, mati hidupkan. Gimana kalian ini? Jawab aja, jawab. Gimana etika kalian? Jawab aja. Kalau jadi gini, saya meluruskan narasi kamu semua. Kamu nggak boleh gitu. Gimana? Nah, kamu Gimana gitu, membangun gimana? satu Apa itu? pemikiran, permusuhan. Loh, kok permusuhan pula? Nah, kalau berdialog silahkan. Masalah keyakinan itu hak asasi kok semua. permusuhan? Kenapa kamu mengatakan permusuhan? Tadi kamu ngomong apa itu? Apa? Saya ngomong apa? Simbol-simbol apa? Simbol di daerah kantong. Nggak boleh Bukankah gitu. bukankah Nggak boleh gitu. nyata bagi kami di Indonesia Itu ini? Indonesia ini diperjuangkan bukan hanya kakekmu. Dengar dulu. Negara ini bukan hanya dibangun oleh kakekmu, Bukankah bukan hanya ketika sukumu masuk saja. ke dalam, dengar? Nggak boleh Bukankah gitu. Kamu salah. NKRI. bicara sendiri dia. Kita di satu bangsa, kalau berdialog antar agama silahkan. Masalah keyakinan itu hak asasi. Ya, saya ngomong apa rupanya? Emang saya ngomong apa? Emang saya bicara itu tentang nenekmu? Saya nggak membahas nenekmu kan? Saya nggak sedang membahas nenek kau. Nggak ada saya bahas nenek kau. Gantian lu bicara Pak Juma. Ya gantian memang dari tadi kok. Ya Bapak sebagai pemilik apa ini jangan ngegas-ngegas nggak jelas begitu. Kok ngegas pula? Sejak sekarang gini Pak, coba Bapak kasih pertanyaan satu-satu dulu. Satu-satu pertanyaannya apa dulu Pak? Nih, Bunda Rahma. Bapak tengok terus-terus Bapak menyalahkan Bunda orang Rahma yang- lihat nggak apa yang saya kirim Bunda Rahma? Saya di catat dulu. di Yang grup. tadi Bapak bilang edaran di kantor mana Pak? Saya di Provinsi Riau Pak, saya berada di sini Pak, mayoritas Muslim. Di kantor Oke. mana? Di kantor saya Pak, di mana? Oke, saya Bapak tunjukkan. jangan Bunda bebas, Rahma Pak. monitor. Pak Juma biasakan bicara pakai fakta. Diam dulu kau. Iko diam dulu. Ada yang saya kirim itu Bun, surat edaran beberapa hari yang lalu di grup. Oh iya. Coba ditampilkan itu. Ya, saya baca tuh hari tapi bisa di siapa yang ini ya? Akang, kirim ke aku Akang. Saya baru-baru format HP ini Gurunda. Dikirim ke Ada WA kita- aja Gurunda. Kehapus di saya. Iya, sudah ku ini. Mohon maaf Gurunda. Baru-baru ku format ini penuh kali ini HP ku. Bentar ku lihat. Siapa tahu masih ada ya. Itu di daerah ini. Nah ya. Kayaknya terhapus sih. Belum terkirim ya?
Aku pernah baca. Bukan, saya barusan kirim. Oh, kita yang kirim. Iya, tangkap dulu. Oh iya, ada nih. Coba ditampilkan. Apakah itu hoax? Ini ya teman-teman, kita tampilkan. Ini isinya ya. Kita baca isinya ya. Dalam rangka Nggak usah dibacakan, Bunda. Di ini aja, tampilkan aja. Biar tampilkan, kemudian dibesarkan. Ini perintahnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa? 20 November sampai tanggal yang tak ditentukan sampai bulan Januari 2026. Tuh, apa perintahnya kemudian di situ? Dan kepada siapa diperintahkan itu? Organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, serta masyarakat kota untuk ikut serta memeriahkan pencanangan bulan Natal melalui pemasangan lampu hias di setiap tempat kerja, tempat usaha masing-masing mulai berlaku tanggal 20. Ini kalau di Islam ada nggak yang begini? Ntar dulu, Pak, coba cek itu di provinsi mana itu, Pak? Coba lihat. Ya enggak. Tuh, lihat aja tuh. Tadi kan Bapak bilang di seluruh di segala tempat Bapak bilang kan di kantor swasta pemerintahan. Nenekmu kiper. Sudah Bunda, sudah. Udah. Ini yang saya pertanyakan gitu loh. Jadi saudaraku, Bapak jangan menggiring opini publik yang nggak jelas, Pak Juma. Bertobatlah Bapak. kau kenapa? Belum melihat matamu? Matamu masih buta. Saya bertanya dari tadi kepada pastor Anda, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya hari Sabtu dan hari Minggu di dalam Bible, dalam bahasa Yunani itu apa? Dan dalil tentang Jumat Agung itu tertulis di mana di Bible? Kok bisa hari Jumat ada di Kristen? Kok pandai kalian? Pandai-pandai sekalian ini. Kok pandai kali kalian ini? Membikin sebuah konsep agama yang tak ada dasarnya di dalam kitab kalian itu. Kok pandai kali? Kok ahli kali kalian itu meramu hal-hal seperti itu? Ayat tentang Jumat Agung di mana tertulis? Tunjukkan ke saya. Ada? Di mana? Apa bunyinya? Pandai kalian memang. Mana dalilnya Jumat Agung itu mana? Dalilnya Jumat Agung itu mana? Dalilnya Jumat Agung itu mana? Mana tunjukkan. Kalian ingin mengatakan, oh Yesus disalib pada hari Jumat. Dalilnya mana? nggak Mana ada dan- Bunda di Bible. Mana? Jadi apa maksudnya itu? Jumat Agung itu maksudnya apa? Nanti kami ikut terus. Ya coba tunjukkan dalilnya tentang Jumat Agung di Bible. Silakan. Memang nggak ada di Bible Jumat Agung. Enggak ada. Ini masalahnya apa buat Bapak? Iya, masalahnya buat apa buat Bapak? Apa masalahnya buat Bapak? Masalahnya apa buat kau? Pikirlah di situ. Pikirlah di situ. Kok karang-karangnya? Hanya karena umat Islam merayakan hari Jumat, kalian ikut Jumat juga. Emangnya dulu kan rupanya datang agama daripada Ya sekarang tunjukkan dalilnya Jumat Agung sehingga orang Barat juga memperingatinya itu di mana? Loh, masalahnya apa? Mau kamu bikin hari Jumat, hari Minggu, hari Kamis? Ya itulah sama juga. Kami mau bikin tanggal 25 Desember hari Mu'alaf kek. Coba tadi. Kenapa diprotes? Besok kita bikin hari apa? Hari apa? Silakan, kan kalian memang suka tadi. gitu. Buktinya Jumat Agung. Entah apa tak ada dasarnya bikin hari Jumat Agung. Masalahnya apa dengan Bapak? Ya sama Jumat juga. Agung? Masalahnya apa kalau kami memperingati tanggal 25 Desember dengan hari Mu'alaf? Ya udah bikin aja. Ya bikin. iya makanya aman toh.
Tidak ada masalah kan? Masalah. Tidak ada masalah. Ya sudah. Mau bapak Jadi bikin teman-teman bapak Kristen, ganti hari Jumat jadi hari jadi Minggu. teman-teman Tahu nggak, Kristen, kalau kami mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari mualaf, ya jangan marah. Karena di situ tidak ada kemudian melanggar hukum apapun. Gitu ya. Tidak ada melanggar undang-undang adat, tidak ada melanggar undang-undang agama, tidak ada melanggar undang-undang pemerintahan. Negara menjamin setiap pemeluknya untuk melakukan apapun yang terkait dengan agamanya. Kan gitu. Selama hal tersebut tidak mencederai, tidak mengganggu prosesi-prosesi agama yang lain. Apakah tanggal 25 Desember ketika kami memperingati hari mualaf sedunia kalian terganggu? Kan tidak. Justru yang aneh, Jumat Agung. Dari mana ini Jumat Agung ini? Dari mana dasarnya Jumat Agung ini? Apa yang mendasarinya? Oh, ini Bang Suma apa? Jumat Agung itu adalah hari Yesus disalib. Mana dalilnya? Coba tunjukkan. Tunjukkan ke saya mana dalilnya. Kalau dia hari Jumat disalib. Atau dia bangkit pada hari Minggu. Mana dalilnya hari Minggu di dalam Bible? Ada nggak hari Minggu di Bible? Contoh, misalnya dikatakan dalam Matius 28 nomor 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah, mana kata minggunya di situ? Hari Sabat dalam bahasa Ibrani disebut Sabaton atau Sabat. Kemudian hari Minggu yang tertulis di terjemahan itu tertulis juga Sabat. Harusnya setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama Sabat itu harusnya Sabat, bukan Minggu. Tidak ada kata kiriaki di situ, nggak ada. Kalau ada kata kiriaki baru Minggu. Tapi karena ada di situ hari Sabat, berarti hari Sabtu. Maka Maria sebenarnya pergi ke kuburan itu hari Sabat, hari Sabtu, bukan Minggu. Kalau Minggu itu kiriaki. Maka muncul pertanyaan, kenapa ibadahnya orang Kristen itu hari Minggu? Apa dasarnya hari Minggu? Sedangkan Minggu dalam bahasa Yunani artinya kiriaki. Kiriaki itu artinya hari dewa. Ayo, kenapa? Kenapa hari dewa? Kenapa harus hari dewa? Kenapa enggak hari Sabat? Kenapa harus hari dewa? Kenapa enggak hari Sabat? Nah, lantas kenapa harus Jumat Agung? Itu loh. Jadi saudara yang mendengarkan ini, utamanya yang Islam yang tidak mengerti, ya, apakah kita melanggar? Tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dicederai. Pada saat orang, ini dalam pandangan Islam nih, pada saat orang kemudian bermaksiat dalam pandangan Islam, boleh nggak umat Islam pada saat yang bersamaan juga melakukan ibadah? Seperti mengaji, berkumpul membuat kajian, boleh nggak? Boleh. Boleh. Sangat boleh. Boleh. Pada saat tetangga kita kemudian sabung ayam, boleh nggak kita baca Quran beramai-ramai? Boleh. Pada saat tetangga kita memperingati Tuhannya mati atau Tuhannya meninggal, boleh nggak hari yang sama kita bikin pengajian juga di tempat kita? Boleh. Ada larangannya? Mana larangannya? Boleh. Dan tidak ada gurunda tanggal pasti 25 Desember kelahiran Tuhannya. Nggak ada. Nah, ya. Itu dia masalahnya. Nah, kalau kita baca ini tadi gurunda Yohanes 19:31, karena pada hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung. Sabat, Sabtu. Kenapa jadi Minggu itu, Bunda? Ya, mungkin karena Kiriaki itu adalah hari dewa. Mungkin. Kenapa diperingati hari Jumat? Nah, itu masalahnya itu di situ. Jadi Barangkali saudara, karena gini, ya gimana? Lanjut. itu mereka menggunakan pusat daripada istana megah dewa matahari di Roma. Bisa jadi. Harinya itu Sunday, hari matahari.
Bisa jadi, Bang, bisa jadi. Jadi saya izin untuk ibadah Isya. Namun sebelumnya saya ingin mengatakan begini, saudara-saudaraku Kristiani semua, kami merayakan tanggal 25 Desember itu justru supaya umat Islam ini dari seluruh lapisan juga konsentrasi untuk melakukan ibadah. Jadi masing-masing kita ibadah. Kristen silakan ibadah, umat Islam juga silakan ibadah. Kami memperingati hari Mu'allab, kalian memperingati hari lahirnya Tuhan kalian. Kita tidak saling mengganggu kan? Tidak kemudian kita ibadah, Anda datang, atau Anda ibadah, kami datang. Tidak kan? Masing-masing kita sebagai warga negara menjalankan kemudian ajaran agama kita masing-masing. Adakah upaya untuk menyaingi? Tidak mungkin. Mustahil. Mustahil kami ingin menyaingi kemudian sembahan kalian. Mustahil. Karena kenapa? Kami tidak memperingati hari lahir Tuhan kami. Karena Tuhan kami tidak lahir. Tuhan kami bukan manusia, Tuhan kami bukan makhluk. Jadi mustahil kami menyaingi itu. Lalu apa latar belakang kenapa harus mu'allab? Nah, dengar. Mu'allab yang ada dalam binaan kami, ketika hari Natal, mereka ada yang ingat keluarga-keluarga mereka, mereka mengingat masa kecil mereka mengingat masa-masa Natal mereka terharu, mereka sedih. Lantas kemudian kami hadir untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Oke, itu satu latar belakangnya. Yang kedua, ketika dalam kaidah Islam tidak dibenarkan kemudian ada Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi kemudian lahir dan dibunuh manusia. Pada saat kalian memperingati hari tersebut, di mana kami beriman kepada sosok yang kalian katakan Yesus, kami imani dengan nama Isa alaihissalam, maka pada saat kalian itu mengatakan pencipta langit dan bumi turun mengambil rupa manusia, Efesus 2 nomor 6 nomor 7, izinkan kami pada hari yang sama juga memuliakan Allah. Izinkan kami pada hari yang sama juga memuji Tuhan kami, memuliakan Tuhan kami secara berjamaah. Jangan merasa Anda disaingi. Jangan. Karena dalam kaidah Islam, dalam satu wilayah, jika ada satu yang melakukan maksiat, yang kena musibah bukan cuma yang pelakunya, tetapi seluruh yang ada di wilayah itu pun, mau Islam, mau dia tidak Islam, musibah akan datang dan mengenai semuanya. Itu dalam pandangan kami umat Islam. Yang ketiga, pada saat kemudian kalian merayakan Natal, kami umat Islam merasa tersakiti ketika kalian masih menggunakan istilah-istilah Islam dalam merayakan perayaan agama kalian. Sakit kami. Coba kita lihat dalam Efesus ya, dalam Efesus 2. Apa yang kalian katakan kemudian di Filipi 2? Apa yang kalian katakan kemudian di dalam kitab kalian? Siapa yang turun ke bumi menjadi manusia? Coba Bunda Rahma boleh buka kamera, Bunda Rahma, minta tolong Bun. Filipi berapa? 2 nomor 6 sampai nomor 8. Iya. Filipi 2 nomor 6 nih. Yang walaupun dalam rupa mana bacanya Gurunda ini? Ya baca sesuai dengan yang tertulis. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seorang manusia, menjadi bersama dengan manusia. Ya. Baik. Allah di sana dalam bahasa Yunani-nya apa, Bun? Theos. Coba dibuka di Alkitab Sabda. Oh, Sabda ya. Ini poin keempat kenapa kemudian kami merasa sakit.
Filipi 2 nomor 6. Rupa Allah kata mereka. Coba original teksnya, Bun. Kata Allah di situ apa? Nah, 23:16. Theos. Theos ya. Jadi dari kata theos mereka rubah menjadi Allah. Oke? Padahal theos itu artinya adalah dewa atau Tuhan, tapi mereka menggunakan kata Allah. Padahal ada kata Tuhan, dan tidak ada kata Allah dalam bahasa Yunani, tidak ada kata Allah dalam bahasa Ibrani. Lagian yang mereka terjemahkan itu adalah Allah. Nah, Bunda minta tolong Al-Quran surat Taha. Ya ini coba lihat. Dewa artinya theos. Tuh. Kenapa harus Allah? Ya kan? Nah sekarang Bunda tolong masuk ke Al-Quran surat Taha ayat 14. Innani anallah. Wah. Ya. Taha 14. Ya, coba dibaca bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah. Innani anallah. Di situ jelas tertulis. Terjemahannya, Bun? Sungguh aku ini Allah. Allah. Tidak ada Tuhan A-L-L-A-H. selain aku. A-L-L-A-H. Sama enggak dengan yang tadi di Filipi 2? A-L-L-A-H. Sama enggak? Sama. 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 Jadi dari mana Filipi ini, lembaga Bible ini mengambil kata A-L-L-A-H ini? Bahasa Yunani tak ada, bahasa Ibrani tak ada, bahasa Indonesia pun tak ada. Karena itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tak ada kan? Tak ada. Berarti yang mereka katakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, ini merujuk kepada sembahan umat Islam ini. Harusnya mereka menggantikannya dengan dewa. Karena kalau Tuhan dalam bahasa Yunani pun bukan theos, tetapi akontas. Itu Tuhan atau ilah atau Rab. Kalau theos itu dewa. Nah, jelas itu teman-teman sekalian. Jadi yang walaupun dalam rupa theos itu yang betul, dalam rupa Tuhan itu yang betul. Jangan Allah. Jangan. Ini kontas nih. Nah tuh. Jelas kan Tuhan? Jelas bahasa Yunaninya. Berarti yang dimaksud theos di sini dewa. Kok larinya ke Allah gitu loh? Kenapa larinya ke Allah? Jadi itulah kenapa ya beberapa poin yang menyebabkan kami melahirkan sebuah konsep bahwa tanggal 25 Desember daripada menyakitkan hati kita, maka mending kita memperingati hari mu'alaf sedunia. Ada yang dicederai? Tidak. Itu hanya sekedar menyembuhkan luka yang disebabkan oleh kalian orang dari sebelah. Saya kira begitu. Sahabat-sahabat, saya ibadah Isya dulu. Yang pasti tolong. Ini temanya. Dari mana dasarnya ada Jumat Agung? Dan nanti kalau ada yang naik, tolong minta kepada mereka bahasa Yunaninya hari Minggu itu apa, dan bahasa Yunaninya hari Sabtu itu apa. Jadi 2 hari ini kita minta bahasa Yunaninya apa, Sabtu dan Minggu. Kita ingin tahu kenapa mereka kemudian mengambil Jumat Agung ini, dan kenapa kemudian mereka ibadah hari Minggu. Saya kira begitu sementara teman-teman. Silakan.
Siap Burunda. Kiriake minggu Tapi Lanjut, anehnya Oke. Bunda, mereka itu mencomot-comot istilah Islam, tapi kok benci banget sama Islam itu ya. Tapi ke istilahnya dipakai. Karena Islam yang meluruskan kesesatan mereka. Itu dasarnya. Dia benci. Ini aku dengar dari mulutnya si Kilaknat ya. Kenapa dia begitu benci kepada Rasulullah? Karena Nabi Muhammad membawa ajaran yang membantah semua ajaran Kristen. Ya, membantah semua penyaliban, konsep ketuhanan. Ajaran Rasulullah itu yang datang untuk membantah, meluruskan mereka yang bengkok ini. Dia benci, itu dasarnya kenapa mereka benci. Ini Bang Beda, John, Bang. ini Bang Kristen bukan ini Bang? Lanjut, aku sholat pun sholat isya. Oke siap Bunda. Bang John, monitor Bang John. Bang John, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Akhi? Gini Bang, sebenarnya saya mau nanya, saya sempat berdebat sama teman Muslim masalah Allah itu bisa, dia bilang Allah itu bisa menjadi apapun katanya, sekalipun manusia. Sedangkan saya bantah bahwa justru Allah kalau jadi manusia itu membatasi kebesaran Allah. Nah, Ya. menurut Bang Miftah ya, gimana menurut Bang Miftah penjelasannya? Terima kasih. Ya, kalau di dalam Islam kita itu setiap berbicara sesuai dengan dalil dan kaidah keilmuan. Dan dalil kita dari Al-Quran dan hadis. Tentang Allah Subhanahu wa taala sudah finish, yaitu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sepertinya, tidak ada permisalannya, berbeda dengan makhluknya. Kalau sama dengan makhluknya, ya berarti bukan Tuhan. Simpel kalau di dalam Islam. Maka la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang namanya Tuhan itu maha gaib, tidak terjangkau oleh panca indera kita sebagai makhluk. Kalau terjangkau oleh panca indera kita sebagai makhluk, berarti dia bukan Tuhan. Maka kenapa ada yang namanya mustahil? Bukannya tidak bisa, tetapi apa? Ketika Tuhan itu, Allah Sang Maha Kuasa, Allah Maha Besar, ketika menjadi manusia itu justru membatasi. Karena yang namanya Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sedangkan yang namanya makhluk itu terikat oleh ruang dan waktu. Ketika Tuhan itu menjadi manusia, ketika Tuhan itu masuk ke dalam ciptaannya, maka gugurlah ketuhanannya karena terikat oleh waktu. Maka kenapa di dalam Islam itu finish laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu. Kemudian poin yang tidak kalah pentingnya juga, kenapa di dalam surat Al-Ikhlas itu diawali sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah qul huwallahu ahad. Allah itu zat yang esa. Kemudian diakhiri dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Esanya Allah tidak ada bandingnya, tidak ada setaranya, tidak ada yang menyamai. Itulah laisa kamitslihi syai'. Kita manusia, satunya kita ada perbandingan. Presiden Indonesia cuman satu, tetapi ada presiden Amerika juga satu. Presiden Singapura juga satu, presiden Malaysia juga satu. Satunya makhluk ada pembanding, satunya makhluk ada yang menyatarai. Tetapi ahadnya Allah, satunya Allah, tunggalnya Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang membanding. Itu abangku. Ketika kita menganggap manusia itu, ketika kita menganggap Tuhan itu turun ke dunia, justru itu membatasi
Karena yang namanya manusia itu terikat. Nah, pemahaman, pengajaran dari nabi-nabi dan juga agama samawi itu adalah pengajarannya Tuhan itu tidak kelihatan. Tidak, Tuhan itu tidak akan menjadi manusia atau makhluk. Hanya ajaran paganlah yang memahami, yang meyakini kalau Tuhan itu nuzul, kalau Tuhan itu bisa menjadi makhluknya. Gampang kalau di dalam Islam, karena sesuai dengan akidah, dengan kaidah-kaidah keilmuan. Itu abangku. Oke, makasih Bang Difla penjelasannya. Baca, makasih banyak. Saya turun ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah teman-teman ya. Kita sambil menunggu Gurunda yang sedang ibadah dan juga Bunda sedang ibadah. Kang Santang monitor. Silakan buat teman-teman Oten. Mana nih, banyak banget ini yang meminta pertanyaan. Yang Oten dulu ya. Coba yang Oten ketik. Biar nggak bingung, banyak banget yang ini yang meminta permintaan. Coba yang Oten silakan ketik 3. Silakan naik. Iya, biar kita ada diskusi ya. Ya, setuju, Abang Anda. Ya, silakan. Iya. Kita umat Islam, segala sesuatunya, apalagi dalam bentuk ritual ibadah, itu semuanya ada dalil, semuanya ada rujukan, ada referensi, dan juga ya silakan sini, naiklah Bang Jing, naik sini kita buktikan. Semuanya, termasuk juga tentang hari Jumat. Ketika kami mengklaim bahwasanya hari Jumat adalah salah satu hari tempat kami berkumpul untuk ibadah sholat Jumat, kami mempunyai referensi dalil di dalam kitab suci kami. Seperti yang tersebut di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ya. Nampaknya NS Abang Anda, dia kepingin naik itu NS. Betul. Ada suara saya ini. Ada Abang Anda, termonitor. Iya. Jadi Selamat malam NS. Iya, Silakan Abang Anda, apa yang mau Abang narasikan? Seiring dengan topik yang dibawakan oleh host. Ya, saya kelarkan dulu. Jadi ada di dalam surat Al-Jumu'ah bahwasanya ketika kita beribadah hari Jum'ah ada dalilnya. Nah, sekarang silakan Bang NS. Silakan. Oke. Apa yang Anda mau tanggapi? Pertanyaannya apa tadi Pak? Kenapa hari Jumat gitu? Iya, di mana Kenapa Jumat dalil Agung? Santai dulu Abang, pelan-pelan ya. Di mana dalil Jumat Agung di dalam Bibelmu? Ada. Oke, baik. Jadi gini Pak, kenapa Jumat Agung? Kan gitu Pak. Tidak ada maksud dari umat Kristen bahwa ingin mengcopy paste Abang menyimak hari ibadah dari teman-teman Muslim. Abang menyimak pertanyaan saya. Saya menyimak, makanya biar saya jelaskan Pak. Iya benar. Iya. Ada enggak? Jadi Enggak, jawab dulu, ada atau tidak? Makanya biar saya kasih tahu Pak dasarnya apa, kenapa hari Jumat Pak. Iya. Makanya Anda boleh menjelaskan serinci-rincinya, tapi jawab dulu, adakah dalil Tidak ada. Jumat Agung di dalam Bible? Tidak Tidak ada. Oh, Tidak ada berarti- dituliskan. Berarti ngarang ya, hayalan saja ya. Bukan, makanya dengar dulu Pak. Kan tidak ada dalilnya. Karena tidak ada Jadi dalilnya. gini, Pak. Yesus itu disalibkan pada hari Jumat Pak.
Kan tidak ada Pak, ya. dalilnya itu izin Jumat Agung gerundaku itu ya. kan? Iya. Ya, silakan, Izin silakan. abangku nikmat nampaknya nih. Begini, kalau abang Anda NS, kita sama-sama dari Riau, Anda mengaku dari Riau tadi. Jadi kalau dalil Anda Jumat Agung, ibadah Jumat Agung karena Yesus itu disalib hari Minggu, hari Jumat, dalam pengertian Anda, apakah Yesus disalib hari Jumat sesuai Galatia 3 nomor 13 sebuah keagungan atau sebuah ketukan? Silakan abangku NS. Apakah hari kita Jumat baca itu dulu Yesus ayatnya. disalib? Iya. Oke. Jadi di sini Oke. Coba dibaca Pak. Yesus Galatia berapa, disalib Pak? sebuah keagungan atau sebuah kutukan di dalam ajaran Kristen? Silakan abangku. Ya, coba kan tadi Bapak bilang berdasarkan Galatia berapa tadi Pak? Biar saya buka Pak. 3 nomor 13. Kristus telah mati menebus kita dari kutuk hukum Torah menjadi kutuk Oke. karena kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Maka pertanyaan Oke, saya, Yesus digantung di kayu salib itu sebagai keagungan bagi Kristen atau sebuah kutukan? Silakan abangku. Oke, saya baca ulang ya Pak. Galatia 3:13 kan gitu Pak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pak, ini pemahaman pengertian ya, jangan salah mengerti Pak. Enggak, bukan itu pertanyaan saya, abangku. Pertanyaan apa, Yesus digantung di kayu salib sebuah kutukan atau sebuah keagungan di dalam ajaran Kristen? Silakan abangku. Yesus digantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia, Pak. Karena apa? Manusia semua Enggak, bukan. berdosa. Pertanyaan saya, abangku. Yesus digantung di kayu salib di dalam ajaran Kristen sebuah kutukan untuk menebus dosa manusia atau sebuah keagungan? Ya itu pertanyaan yang menurut saya abu-abu, pertanyaan nggak fix pertanyaan Bapak itu. Maka saya jelaskan Pak. Nggak sederhana loh bang, pemahamannya sederhana bang. Nggak butuh pemikiran lebih untuk menjawab pertanyaan saya. Ini Di dalam pertanyaan ajaran Bapak, ini Kristen, pertanyaan menjebak namanya Pak. Gitu loh. bukan menjebak abangku. Iya Kan dong. dasar daripada Jumat Agung menurut abang, Iya. karena Yesus disalib hari Jumat. Ya, betul. Maka saya tanya, apakah Yesus disalib hari Jumat sebuah kutukan bagi ajaran Kristen atau sebuah keagungan? Silakan abangku. Keagungan. Karena dia menggenapi karena dia menggenapi rencana Bapa. Pak, jauh sebelum Yesus itu lahir, Pak, memang sudah dinubuatkan bahkan Nabi Yesaya, Yeremia, Nabi Mika. Bang, bahwa dia pasti akan izin disalibkan, tanya aku Pak. bang. Bang, izin tanya aku bang. Di dalam ajaran Kristen, orang yang mati terkutuk itu agung ya? Maksudnya dia dikatakan terkutuk karena gini Pak, manusia itu nggak sanggup. Di sini bang, kita dalami bang. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Benarkah Kristus itu adalah Yesus? Apakah dia digantung di kayu salib? Maka di dalam hal itu dapat kita ambil sebagai pemahaman, Yesus itu digantung di kayu salib. Sedangkan ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dan itu sebuah berkah bagi ajaran Kristen. Pak, Gimana karena itu, Bang? mestinya manusia itu kena kutuk semua Pak karena dosa, menanggung dosa. Iya, nggak ada masalah, abangku. digantikan oleh Yesus di kayu salib Pak, begitu konsepnya Pak. Iya, Jangan nggak salah mengerti. masalah. Yesus digantung di kayu salib, oke, Anda clear. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi Yesus endingnya itu- kan di sini, abangku. Yesus itu menanggung kutuk Pak, kutuk yang Iya, harusnya sebagai dia. Pak Gini, gantian Bang. bicara Pak, jangan Bapak terus. Kalau nggak Bapak aja yang cakap kalau begitu. Nah, udahlah, oke, kamulah, abangku. Silakanlah, abangku. Kalau gitu Pak, saya berhenti Pak. Alah, jangan gitulah, bang. Jangan merajuk, bang. Karena begini loh, abangku. Bapak bicara gini loh Pak, kita kalau diskusi itu yang fair lah Pak. Kalau ditanya satu berhenti, kan gitu. Enggak, begini loh abangku. Jangan Ibaratkan gara-gara kita Bapak ini itu bang, yang ini suka-suka ada Bapak gayung jadinya, bersambut nggak boleh begitu. antara pertanyaan dengan apa. Maka Bapak alangkah dijawab sedihnya betul-betul. saya abangku, abang NS, di saat tertulis jelas di dalam Galatia 3 nomor 13, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sementara Kristus di Jumat itu digantung di kayu salib. Berarti kan dia terkutuk, abangku.
Makanya saya jelaskan, tapi saya jelaskan dua kata Bapak potong, jelaskan 3 kata Bapak potong. Bapak ini jangan kayak anak-anak kalau diskusi, Pak. Ya, karena nggak Memang Bang, menjawab, umur saya masih 18 Bang, lewat 2 jari Bang. karena nggak menjawab poin pertanyaan yang namanya penjelasan gini ya Bang NS. Jawab dulu poin pertanyaannya. Kalau memang ada penjelasan, silahkan jelaskan gitu loh. Yang namanya diskusi. Karena Ya, abang tapi- tidak menjawab poin pertanyaan. Tadi pertanyaan sangat sederhana. Yang Oke. namanya terkutuk itu mulia, agung, atau buruk? Mulia. Karena dia makanya saya jelaskan. Abangku. Abang, Bang, coba janganlah Bang cederai akal sehat Bang. Minta coba tolong gini aku, Bang. abang. Iya, bisa diterima akal sehat nggak? Coba, di mana ada literasi yang namanya terkutuk itu adalah sesuatu yang baik, Makanya Bang. saya jelaskan kutuk yang dimaksudkan dalam kitab Galatia 3:13 ini tadi saya jelaskan, tapi Bapak kan moto-moto terus. Itulah doktrin, Bang. Itulah doktrin. Makanya saya katakan gini, Bang. Anda Gini, boleh Bang, meyakini kalau Bapak sesuatu. yang mau saya jelaskan, Nih, Abang, Bapak aja oh. bicara kalau gitu loh, Pak. Ya karena abang tidak menjawab pertanyaannya seperti tadi. Di mana referensi nih? Ada nggak literasi yang mengatakan kalau terkutuk itu sesuatu yang baik, Bang? Maka saya jelaskan ke Bapak, kutuk yang dimaksudkan dalam tulisan Paulus ini apa? Makanya saya jelaskan. Enggak apa-apa Bang NS. Begini loh, saya paham maksud Abang. Kan begini, Yesus, dia kan digantung di kayu salib untuk menebus dosa kutuk Torah. Dan dia menjadi kutuk karena untuk menebus itu ya kan. Oke. Tetapi faktanya ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Enggak ada pengaruh Pertanyaannya Bang. apa, Mau Pak? ngapain dia Bang digantung di kayu salib? Mau ngapain? Apa faktornya? Enggak ada masalah. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Maka abang telah menjelaskan kepada kami kalau di dalam ajaran Kristen, orang yang terkutuk itu merupakan sebuah keagungan di dalam kekristenan. Kan kayak gitu Makanya Bang. gini Pak, kalau Bapak Nah, baca gimana, Bang? kitab Gimana, kami Bang? itu Pak, Bapak jangan penggal-penggal. Bapak baca konteksnya awalnya seperti apa ayat itu berada dan Loh, seperti apa. ini Bapak aja nggak hafal kok. Tadi Galatia 3:13 baru dikasih tahu, nggak hafal kok abang Loh, sendiri. Memang orang Kristen nggak Pak, Bapak tahu nggak? Kalian ini kayak gini loh ya. Ayatnya nggak hafal, baru Memang dikasih Kristen nggak tahu pernah gitu. diajarkan menghafal Pak. Kalian ini- Melakukan, kami diajarkan Loh, melakukan kan firman iya, Pak, yang bukan menghafal. ini dulu dengarkan dulu. Yang aneh gini, kalian baru tahu ayatnya, tidak tahu tempatnya, tidak hafal, tapi ketika menjelaskan secara otomatis mendadak menjadi ahli teologi. Bukan Kan aneh kalian itu. Karena kita memang memahami konteksnya Pak, gitu loh. Bukan seperti Bapak yang mencomot-comot, terus mengarahkan sesuai pikiran hati Bapak, gitu loh. Apalagi abang yang nggak Bukan hafal. hati loh. Apalagi abang yang nggak hafal. Gimana sih? Yang hafal aja kalian salahkan. Yang hafal saja kalian Makanya, Pak, salahkan. kalau Nah, baca izin dulu, kitab Abang kami Anda. itu Pak, kalau membaca Izin dulu, itu, Abang Pak, Anda. Jadi gini, Pak coba Enes, kita baca lanjut, sesuai Abang, ya, konteksnya, supaya Pak. jangan stuck, Bapak Abangku. comot-comot satu ayat Oke, sesuai Abangku. dengan Bapak, gitu loh. Iya, Abangku. Artinya, Mohon maaf Yes. buat para narasumber ya, ini bukan room untuk gontok-gontokan atau debat kusir. Satu-satu biar mengedukasi ke teman-teman. mestinya begitu Pak, tapi karena Enggak, kawan-kawan ini diam dulu, kau diam dulu, diam dulu, diam dulu. Gua tertibkan. gitu. Jangan nangis, diam dulu. Mending satu-satu ya, biar mengedukasi. Silakan, siapa yang duluan? Saya mau Ya, karena tadi saya sudah membawakan tadi di Galatia 3 nomor 13, kita melanjut Bang NS. Di dalam hal ini Bang NS, kalau Abang tadi telah menyatakan bahwasanya mati terkutuknya Yesus di tiang salib sebuah keagungan bagi Kristen, bagaimana pendapat Abang tentang Matius 25 nomor 41? Yesus berkata, orang yang mati terkutuk itu ditempatkan dibakar di api yang kekal beserta iblis dan malaikat-malaikatnya. Bagaimana pendapat Abang ini? Benarkah perkataan Yesus ini? Orang yang mati terkutuk dibakar di api yang kekal beserta iblis dan malaikat-malaikatnya. Silakan Abangku. Kembali ke tema itu ya, Jumat Agung tuh, landasannya Oh, iya. apa? Matius berapa bilang? 25 nomor 41. Matius 25 ayat 41.
Nah, tapi kita kembali ke tema lah. Janganlah, itu kan udah sesi lain itu. Yang jelasnya begini abangku, dasar daripada menurut Anda tadi, Jumat Agung, ibadah Jumat Agung di dalam kekristenan karena Yesus disalib di hari Jumat. Oke, saya jawab Pak. Pertanyaan Bapak tadi, Matius 25 ayat 41. Ya Pak ya. Saya baca buat Bapak. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak paham nggak kenapa Yesus... Tidak, maksud daripada ayat ini yang saya tanyakan gini loh Bang. Benarkah orang yang mati terkutuk ditempatkan dibakar di api yang kekal beserta iblis dan malaikat-malaikatnya? Pak, kata terkutuk di ayat pertama sama di sini berbeda, Pak. Ini orang sebelah kiri Yesus, orang yang tidak mau bertobat, Pak. Bapak paham nggak? Iya, karena dia bukan orang bertobat, makanya dia terkutuk. Nggak ada masalah di situ, abangku. Ending point, benarkah di dalam ajaran Kristen, orang yang mati terkutuk itu dibakar di api yang kekal beserta iblis dan malaikat-malaikatnya? Itu saja kok, Bang. Langsung ke ending point. Ya kalau orang nggak bertobat, mau siapapun dia memang akan di api neraka. Sesimpel itu. Bukan. Intinya kan di situ terkutuk, Bang. Iya, mau apa faktor dia supaya dia terkutuk kan nggak problem. Tetapi yang jelas di dalam ayat itu mengindikasikan kepada kita, orang yang mati terkutuk itu dibakar di api yang kekal beserta iblis dan malaikat-malaikatnya. Oke. Setuju nggak abang itu? Ya setuju, Pak. Mantap kali Bang. Ya terima kasih. Dilanjut host. Gini loh, Ternyata Pak. Yesus yang disalib hari Jumat itu terkutuk ya kan? Bapak jangan menggiring opini yang nggak jelas. Iya mantap Bang, keren. Sekarang gini, Ya. makanya saya bilang Pak, Bapak kalau baca Di situ terkutuk, kemudian Jumat Agung. Agung itu apa ya? Seininya dengan terkutuk kan bertentangan, tolak belakang. Nah, landasan Anda memperingati Jumat Agung itu apa? Ada dalilnya atau memang nggak ada? Bang NS. Tadi saya udah jawab. Wabarakatuh, Bang Andi. Tadi saya udah jawab kalau itu. Apa itu jawabanmu, Bang? Bahwa kenapa Kristen memperingati hari Jumat Jumat Agung hari Jumat kan bukan? Karena Yesus itu disalibkan pada hari Jumat. Gitu loh. Ya, ada datanya. Ya cobalah, kan data yang mana yang Ibu maksudkan? Itu kalau kematiannya dari Jumat. Iya, emang hari Jumat. Yang mana datanya? Coba buka halaman nomor berapa? Saya WA aja Bu, saya nggak hafal semuanya. Nomor Ibu kirim ke saya, biar saya WA ke Ibu. Oh, Mama dia mau WA enggak lah, Bang. Saya Enggak, bukan seperti orang Ibu yang menghafal-hafal, Bu. Kami itu pelaku praktis, Ibu, bukan yang menghafal-hafal, Bu. Aduh. Nah inilah kau harus kau hafal dong. Kalau ditanya biar kau nggak malu. Jangan kasar-kasar bicara, Bu. Kita ditonton publik, pakai bahasa yang sopan, Bu. Ibu punya pendidikan, toh? Ya kan kau bilang kami menghafal. Bagus lah. Pakai kau, pakai bahasa yang sopan. Jangan emosi, Bang. Karena kami sering baca Al-Quran kami, maka kami hafal. Kalau Anda kan cuma taruh di ketek. makanya Anda nggak Apa? Banyak kali cerita sosok menghafal. Ya, tadi kau bilang kami menghafal, kami bukan kayak Anda. Anda mengakui tadi loh. Bahkan kami menghafal. Coba kau hafal itu Bu, satu perikop. diskusi itu yang sehat lah, Bu. Gak usah diskusi yang berantem. Cek. Itu di lutut itu otaknya kalau kayak gitu. Harus diskusi itu yang bener, Bu. Jangan kasar-kasar. Gitu loh. Loh, lah barusan kau kasar, otak di lutut. Justru otakmu di lutut, Bang. Bang, mana datanya? Oh, ada musik ya? Agung? Musik di mana Ada. nih? Ada musik Bunda, jangan dulu Bunda. Bukan di aku, Bunda di Di mana? Bang Andi. Oh enggak. Saya Di di Bapak sini. Pak Pastur. Oh, di Pak Pastur. Oh. Ya ini temanya nih, Bang Andi, temanya mana dasarnya ada Jumat Agung, tema dari Gurunda ini. Iya paham, saya memantau dari tadi. Jumat dia cari. Agung. Jumat itu kan kalau nggak salah tidak ada bahasa Yunani menjadi Jumat ya.
Ya dasarnya di mana? Memang nggak ketemu sih, saya udah baca Bible bolak-balik. Jumat Agung nggak nemu saya. Gitu loh. Tadi saya dengar sih katanya karena kematian Yesus Jumat, jadi Jumat Agung gitu. Padahal matinya terkutuk. Di mana agungnya pula? Kalau Jumat berkah ada, karena kita perintahnya hari Jumat ada itu, dapat berkah gitu ya. Kayak tadi nih hari, alhamdulillah berkah gitu ya, hujan. Jumat sering tutup jalan juga banyak kan. Kenapa Pak? Jumat sering tutup jalan juga banyak. Ini cuma saya jawab sedikit. Nggak apa-apa, kan mayoritas Islam, jadi jalan yang punya orang Islam. Ya wajar lah kalau orang Islam. Ya kan nggak apa-apa kan? Ya mas Nggak kamu bilang kenapa? Kan jalannya juga yang punya orang Islam. Jangan nangis Pak, jangan sakit hati. Makanya hidup sana di mayoritas Kristen sana. Oh saya di luar Kupang negeri. sini mayoritas nih. Saya di mall Kalau ini lagu dia Natal. dengar ya, pastor. Ini lagi lagu pakai Natal di otak. mall. Pastor pakai otakmu. Gini, saya kasih tahu pastor ya. Di mayoritas kafir sana, contoh di Amerika ya, ibadah Idul Fitri itu, oh dasar kafir. Ibadah Idul Fitri itu nggak dikasih libur. Itulah sana itu toleransinya kafir sana yang mayoritas. Kok baru ditutup jalan? Orang mau ibadah kok. Kok di sini siapa mau ngelarang-larang? Mayoritas kafir sana di luar negeri tuh ya, nggak ada itu hari libur, hari raya orang Islam. Nggak ada. Protes sana. Memang pemakan babi nih. Bikin emosi. Bun, santai Bun, santai. Kalau kami sholat Jumat terus jalan ditutup, ya nggak lama kok. Dan kalau Anda keberatan, ya mampir aja di situ. Keberatan gitu ya. Surat terbuka kayak kepada siapa kan gitu. Misalnya nih, ada sholat Jumat, jalan misalnya ditutup, Anda lewat, ya ngamuk-ngamuk aja di situ, nggak apa-apa. Teriak-teriak gitu loh, nggak apa-apa. Silakan aja, nggak ada masalah. Setuju ya teman-teman ya, kalau kita lagi sholat Jumat nih nutup jalan, ada pendeta pastor tadi lewat, terus dia ngamuk-ngamuk gitu kan, keberatan, ya oke aja silakan. Biar dia bonyok. Ya bonyok sih enggak sih, kita persilahkan aja gitu loh, nggak ada masalah gitu. Ya namanya kalau nggak muat mas. Mau cerita-cerita. Aku izin dulu Bang Andi, mau bertanya dulu aku sama Abang ini NS. Ya silakan. Ini silakan. ada typingan ku tengok di bawah 25 Desember hari mualaf sedunia, kemudian hari Natal. Itu kan hari lahirnya Yesus 25 Enggak, ini Desember. kembali ke topik dulu Bang, Menurut Jumat Agung. Bang NS, benarkah pengertian 25 Desember di sini lahirnya Yesus 6 hari sebelum Masehi? Apa memang kayak gitu maksudnya Bang NS? Kan awal kalender kan Januari. Minta aja data di mana, kan simple. Minta aja data di Bible tanggal kelahiran Yesus. Dari mana dia dapat itu? Iya. Bertele-tele pertanyaannya Bang. Minta aja di mana ke tanggal Enggak, kelahiran aku Yesus. yang ingin ku ketahui itu begini Bunda Rahma. Berarti Yesus lahir 6 sebelum Masehi. 6 hari sebelum Masehi. Kalau nggak gini lah Pak, dari tadi kan orang bapak ibu udah banyak bertanya kan. Boleh nggak saya bertanya satu aja? Nggak ada satu kau jawab kan? Bukan, biar Anda bertanya udah 3, 4, saya Jangan tanya satu begini nggak ada. dong. Dari mana kau ngambil itu Jumat Agung itu? Dari mana? Anda coba? tahu nggak? Semua orang di dunia ini mengakui Yesus. Enggak Anda lah. percaya nggak? Enggak aku percaya saya. Saya tidak mengakui kalau yang Hari ini yang tanggal berapa Bu? Sini saya hadapi Bunda, sini saya hadapi. Kenapa? Sekarang saya tanya, hari ini berapa Bu? Bang Handi Noise. Di mana Oke tempat Pak Andi, ramai? coba jawab Pak Andi. Hari ini tanggal berapa Pak Andi? Apa? Hari ini tanggal berapa? Bulan berapa? 19 Desember. Bapak mengakui hari ini Desember, 19 Desember? Iya, kenapa emang masalah buat lu? Bapak tahu nggak kenapa 19 Desember hari ini Pak? Ya karena habis 18, 19 lagi, besok 20. Kalau nggak ada halangan ya. Sini saya hadapi, nggak apa-apa. Harusnya kan Bapak pakai tahun Hijri ya Pak. Kenapa pakai tahun Masehi Pak? Ini kan di Indonesia. Seluruhnya pakai itu Pak. Emang kenapa masalah? Saya juga ada di dunia ini.
berarti kita dengan secara nggak langsung mengakui Masehi, Pak. Ya memang masih berlaku sebagian. Kenapa emang masalah? Kenapa dia Pak? Emang Nabi Isa itu Tuhan. Nah, ikutin dulu. Gue ikutin aja dia. Terus kenapa? Masih kenapa? Masalah? Masalah? Gimana? Bang, terusin bang. Kenapa? Bapak aja yang bicara, Pak, karena saya bolak-balik di mute, Pak. Malas, Pak, malas. Kok nih mute? Nggak ada yang mute. Terus gimana? Kembali ke topik ya. Tuh, dasar Jumat Agung apa itu? Silakan. Tadi kan itu saya sudah jawab, Pak. Gue nggak denger, gimana? Diulang coba. Jumat Agung itu diperingati karena hari Jumat itu hari Yesus disalibkan, Pak. Sudah. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Manusia dan Tuhan. Oh, Bang Hending. Dan kita hari Jumat minta datanya tuh. Hari Jumat disalib mana? Satu lah, Pak. Kalau pertanyaan Bapak, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Terus apa, Pak? Gimana? Yang mati manusia dan Tuhan yang disalib. Pak, Yesus nggak ada mati ketuhanannya, Pak. Dia mati sebagai manusia, Pak. Bukan Tuhan Oke. yang mati, Pak. Berarti waktu dia disalib dia bukan Tuhan. Aduh, Pak, susah sekali kita menjelaskan pemahaman ini ke Bapak. Ya, saya lagi nanya, kenapa susah? Saya ulang kembali. Yang disalib, yang mati hari Jumat itu A manusia, B Tuhan, C keduanya. Saya garis bawahi, Pak. Yesus itu bukan mati, Pak. Dia menyerahkan nyawanya. Catat itu, Pak. Oh, berarti dia dikubur hidup-hidup. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, bukan mati. Yesus itu nggak mati katanya, berarti dikubur hidup-hidup. Bukan, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Firman Tuhan belum begitu, Pak. Berarti mati. Dia menyerahkan nyawanya, bukan mati konyol seperti yang kau. Saya nggak. Siapa yang bilang mati konyol? Kamu yang ngomong kok. Mati atau enggak? Dan itu yang kalian dengar kemarin. Mati atau tidak? Secara manusia dia mati, Pak. Oh, mati. Mati. Berarti yang disalib manusia, bukan Tuhan. Maksudnya gimana, Pak? Yang disalib manusia atau Tuhan? Pak, gini loh. Yesus itu disalibkan, dia menggenapi, Pak, menggenapi. Nanya tujuannya, saya nggak nanya tujuannya. Yang mati manusia atau Bapak aja Tuhan? ngomong kalau gitu, Pak, motong terus, Pak. Bapak aja, Pak. Bapak nggak ada etikanya, Pak, bicara, Pak. Diulang ya, yang mati manusia atau Tuhan? Teman-teman di bawah kalau noise, kamu ambil cangkul, masukin di kuping, nah, biar nggak denger noise-nya. Ya netizen di bawah ini paling pintar ngeritik gitu loh. Santai aja nggak noise. Ya namanya juga lagi noise. Gimana bang? Yang mati siapa? Manusia atau Tuhan? Ayo bang. Abang mah suka emosi ah. Dia menyerahkan nyawanya. Tadi dia bilang nggak mati, terus mati lagi. Manusianya yang mati, tapi Yesus Tuhan. Yang mana sih ini anak ini? Kok ribet banget sih? Lu jadi Kristen bro? Hari Jumat mati, yang mati manusia, berarti dia bukan Tuhan. Atau jangan-jangan Tuhan sambil manusia? Ya itu dia masalahnya, gimana ya? Pergi dia gara-gara gua. Iyalah. Teman-teman di bawah noise santai aja, kenapa sih kalau noise dikit nggak apa-apa lah, kan suara ajan. Ya udah gue sholat dulu lah, bukan deket masjid, gue lagi ngomong ditegur noise. Kenapa sih? Yang mati manusia, berarti yang menebus dosanya manusia, bukan Tuhan yang menebus dosanya, kan gitu. Terus kalau yang mati Tuhan, nggak mungkin Tuhan mati, tapi ada datanya Tuhan mati. Setiap kamu makan roti dan minum
anggur ini gitu, kamu akan memberitahukan kematian Tuhan. Yang kresek-kresek siapa sih? Gue gitu. Gue ya Kang, gue kresek-kresek ya. Ada Bang dah, clear. Terus siapa yang kresek-kresek ya? Itu ada yang baru naik, disambut dulu. Gue yang kresek-kresek. Ya gue diam dah. Go, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Andi. Kenapa bang? Bang Handi. Bang, kresek-kresek gue ya Kang ya? Enggak. Film Doti di Netflix sudah tayang itu. Udah Bang. Duh, Mana Pak Dusun nih? Pak Dusun mana nih? bentar ya bang, lagi diskusi, ntar aja ngomongin. Ayo buat teman-teman Oten silakan naik ke atas kalau ada yang mau diskusi. Temanya ini nih, mana datanya kalau ada Jumat Agung ya. Jangan lari dari tema ini ya, jangan loncat-loncat dari tema ini ya. Kita merujuk ke tema ini aja. Oke? Ayo silakan minta naik yang Kristen. Yang Muslim ini terlalu banyak yang minta naik, mending dibatalkan dulu permintaan naiknya ya teman-teman ya, yang Muslim ya, biar ada diskusi. Kalau teman Muslim semuanya minta naik, nanti nggak ada diskusi dong ya. Tadi Oten itu dia bilang dia menyalahkan orang yang menghafal. Kami ini tidak menghafal. Kamu jangan comot-comot. Nanti kalau saya mau jawab nanti saya WA gitu loh. Terus diskusi gini ngapain gitu, nggak pakai data. Data lagi Bunda Rama kejar terus, emosi dia. Bunda Rama menghafal, dia tidak. Ya apa yang kau tahu kalau kau tidak hafal? Bible juga nggak punya. Terus mau ngapain? Kacau itu, kacau. Aku suka orang kayak gitu diskusinya, ya nanya. Andi, suara lu ribut di belakang, mute lah. Oke, gua mute. Aduh. Netizenku yang baik hati, pandai menabung, yang sabar dikit ya, karena apa ya, kadang itu sikon situasi dan kondisi seperti itu ya. Mana dong kalau nggak ada yang ngomong, rungkat. Jadi teman-teman, dasar mereka memperingati Jumat Agung itu apa? Ya kan? Disebut agung, padahal itu penyiksaan, kutukan. Jadi ayo teman-teman Kristen ya, kenapa kami menghafal kitab kami, Al-Quran kami ya, walaupun nggak semua kami hafal ya, karena itu menjadi bacaan wajib. Kita diwajibkan sholat 5 kali sehari, dan kita bila kita membaca Al-Quran ya teman-teman Kristen, kita dapat pahala. Satu huruf itu dalam Al-Quran dapat pahala kami, makanya kami tuh mengupayakan membaca. Jadi kami sering membaca, jadi maka kami hafal. Bacaan sholat kami tuh ya surah-surah pendek kami hafal. Beda kan teman-teman Kristen, apa yang ditahu cuma itu Bapak dan Yesus satu, cuma apa ya, yang memang bertujuan mendoktrin. Coba ada yang pernah bawa Matius Yohanes 17:3? Nggak ada tuh. Coba bawa Matius Yohanes 17:3, atau bawa teman-teman Kristen bawa Matius 7:21-23. Yang kalian bawa itu Yesus adalah jalan. Begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya untuk menjadi tumbal. Itu pun bukan menjadi tumbal.
Ada kalian pernah mengutip bahwa Yesus itu diutus untuk hanya kepada Bani Israel? Enggak toh. Kalau bagi kami, isi Al-Quran itu ya kita baca dapat pahala kita. Makanya kami rajin membaca Al-Quran. HWT, selamat malam HWT. Kristen, saudara. HWT Kristen. HWT. Masa dia mau kasih saya jawaban pakai WA? Kampreto memang kalian. AWT, selamat malam. Jadi di situ tadi rekan kita itu yang NS itu katanya kan dia berkelah. Galatia 3 nomor 13 tadi sebagai dasar daripada Jumat Agung ini karena Yesus hari Jumat disalib. Sementara indikator dari penyaliban itu jelas tertulis di Galatia 3 nomor 13 tadi. Mau apapun faktornya dia digantung, mau penebus dosa, mau apapun, nggak bisa disangkal Yesus digantung di kayu salib. Jelas ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah di situ jelasnya Kristus ini matinya digantung. Berarti dia terkutuk. Kemudian dengan gagahnya dia menyebutkan Matius 25 nomor 41. Bah. Apa nanti? Nah, orang yang mati terkutuk itu ditempatkan dibakar di api yang kekal beserta iblis dan malaikat-malaikatnya. Kasihan Yesus. Dia memprotes tadi Masehi ya. Dia memprotes Masehi. Iya. Jadi dalam Al-Quran kami kan pemerintah yang menetapkan kan kalender kita yang kita pakai nih ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taati pemimpinmu. Tapi kalau tahun dalam kalender Islam itu ya itu Hijriah. Satu Masehi tuh kelahiran Yesus, Nabi Isa. Dan itu bukan Tuhanmu loh. Bukan Tuhanmu. Jadi karena kenapa kalian ini sesat? Karena kalian gak mau membaca Bible. Kalian gak tahu isi Bible. Hari Jumat ada di situ keterangan Yesus Jumat disalib. Nggak ada data di Bible Jumat disalib tuh Yesus. Tanggal 25 Desember ada kelahiran Yesus tanggal 25 Desember? Nggak ada. Ketika ketika malaikat mendatangi segerombolan gembala yang sedang menggembalakan ternaknya di malam hari. Ini gembala ini menggembalakan ternaknya di malam hari loh. Kemudian datang malaikat menyampaikan kepada gembala yang lahir itu katanya hari ini telah lahir bla bla Tuhan katanya tuh. Masa bulan Desember salju orang menggembalakan ternaknya di padang, nggak membeku itu hewan. Apa ada rumput? Desember loh. Makanya banyak ya teman-teman Kristen yang tersadar tidak lagi memperingati Natal itu. Ya, 25 ini Desember. disapa dulu Ryan. Oke Ryan. Selamat malam. Malam Kak. Kristen Muslim? Saya Kristen Kak. Kristen? Iya Kak. Wih, ayo Bang, semangat Bang. Iya Bang, aku mau belajar. Bunda mau belajar sama Bang Zuma, sama Bang Kian, mau belajar aja Bang. Ya Kristennya Katolik apa Protestan Bang? Aku Kristennya Protestan. Oh Protestan. Baik, merayakan Natal juga ya Bang? Iya Bang. Oh, baik, ini temanya ini Bang. Mana dasarnya ada Jumat Agung? Berat kayaknya itu dia mau belajar dia.
Suruh nanya Bang, aja aku deh. nggak tahu bang. Iya, aku nggak tahu. Makanya aku mau belajar, aku mau dengar di sini bang. Abang mau Suruh bertanya nanya aja, Kang. Suruh nanya aja. Ya udah, nggak apa-apa bang. Abang mau bertanya bang? Mau bertanya mana dasarnya ada Jumat Agung. Ah. Kalau itu aku nggak tahu bang. Kenapa harus ada Enggak, Jumat bertanya Agung? apa aja bebas terserah abang. Tapi sebelum bertanya abang tap-tap layar dulu sampai 100 ya bang. Oh siap bang. Nah, tap-tap layar dulu. Ada-ada aja lu, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini Kristen mau belajar ya nggak apa-apa sih. Silakan bang, apa kira-kira yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan? Silakan abang. Tap-tapnya udahan lah, silakan. Baru 90, 10 lagi tap-tap layarnya. Nah, udah bang, udah beres bang. Silakan bang. Mau tanya temanya aja bang. Kenapa harus ada Jumat Agung gitu bang? Karena aku belum tahu bang. Jadi aku mau pengen tahu. Gitu bang. Karena aku masih bingung bang. Kenapa harus ada Jumat Agung? Berdasarkan jawaban Kristen katanya Yesus disalib hari Jumat. Itu alasannya bang. Aku belum tahu juga bang. Kalau Yunaninya itu Jumat apa ya? Paraskevi. Bahasa Yunaninya itu paraskevi. Itu bahasa Yunaninya, bahasa Romawinya gitu. Paraskevi. Jadi Yesus itu disalib pada hari paraskevi. Kalau hari Jumat itu dari Al-Quran. Ya, hari Jumat. Betul ya Ustaz Pak ya? Bisa nggak belajar langsung dari Bang Suma? Bang Suma kan kelihatannya orang kan pandai. Jadi ya udah silakan bang dipanggil. Gurunda udah monitor Gurunda? Udah ibadah sholatnya udah belum? Bunda Rahma udah ya? Udah. Gurunda? Udah bisa. Mungkin makan beliau kan, makan malam. Sama Bang Handi aja dulu. Rey. Lanjut. Jangan maunya sama Bang Juma, nungguin dulu Bang Jumanya nggak apa-apa. Stay dulu ya bang ya. Sambil nunggu Bang Juma ya. iya nggak apa-apa nunggu Bang Juma ya nggak apa-apa. Atau Nggak apa-apa. sambil nunggu Bang Juma, Bang Handi dulu nggak apa-apa. Mungkin Bang Jumanya lagi makan. Berarti kamu ini Ryan memperingati Jumat Agung, kau nggak ngerti sebenarnya apa itu ya? Iya sih aku gini Bunda. Jadi kita sebagai dari kecil memperingati Jumat Agung itu sebagai memperingati penyaliban Yesus di kayu salib. Ya, jadi itulah tadi udah kami bahas Bang Ryan dengan kawan Kristen. Katanya memang dalilnya nggak ada. Tetapi karena Yesus itu disalib hari Jumat, maka adalah ibadah Jumat Agung. Tetapi yang menjadi pola berpikir bagi kita, kalau ibadah itu kan dalam rangka melakukan ritual kepada Tuhan. Sementara Tuhan sendiri tidak memberikan dasar daripada ibadah itu. Jadi ibadah Agung ini kan amanat apa ini Jumat Agung ini berarti ciptaan daripada kekristenan itu sendiri. Maka telah kami bahas juga tadi abangku. Ya karena ini abang belajar tadi ya berdasarkan perdiskusian tadi lah yang kita Iya aku belajar bang, aku mau belajar bang, aku mau belajar. Iya, karena begini, kalau kita katakan dasar Jumat Agung ini karena penyaliban Yesus, sementara Yesus itu kan disalib pada hari Jumat. Sementara di Galatia 3 nomor 13 tadi sudah dibacakan, Kristus telah mati menebus kita dari kutuk hukum Torah dan menjadi kutuk karena kita, karena ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, di sini jelas-jelas Yesus itu apapun alasannya untuk menebus dosa kutuk Torah, dia mati dia digantung. Karena ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti di sini kan sebuah kutukan. Makanya kami tanyakan juga sama rekan kita tadi, jadi Yesus digantung di kayu salib ini sebagai sebuah kutukan atau sebuah keagungan di dalam Kristen? Dia nggak bisa jawab juga, bangku. Nah, di situ. Kalau memang dia sebuah kutukan, kenapa harus diibadahi? Menjadi sebuah yang agung. Nah, di sini kan abangku menodai akal sehat kita.
dianggap sebagai sebuah keagungan, sementara narasi Bible itu sendiri itu sebuah kutukan. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nggak bisa kita sangkal Kristus itu Yesus, sementara dia matinya juga digantung di kayu salib. Nah, di sini apabila ini diciptakan berdasarkan daripada teologi atau pandangan teologi Kristen, dasar daripada ibadah Jumat Agung ini adalah karena Yesus hari Jumat diapakan mencederai akal sehat. Kalau pendapat saya demikian, abangku. Tetapi disinilah kita tunggulah rekan-rekan Kristen yang lain, atau mungkin nanti ada paparan lain dari para guru-guru kita di sini, para narasumber. Nah, ini sekedar wacana saja dalam menambah hasanah berpikir. Nah, kayak gitu dia, Abang Anda, Bang Rai. Oke gitu Bang ya. Jadi kayak ya memang sih mungkin tidak ada datanya, atau aku aja yang belum tahu gitu Bang. Rekan kita tadi juga mengatakan tidak ada datanya. Yang mendasari Jumat Agung nggak ada datanya dalam Bible. Nah, di situ. Karena kalau kita apakan yang jelas, kita kisi-kisi juga tadi dengan Bang Zuma sebelumnya, dengan sebelum rekan kita itu naik, hari Minggu sendiri nggak ada dasarnya. Di dalam ajaran Kristen mewajibkan itu hari Minggu itu ibadah itu nggak ada. Nah, di situ juga udah kita bahas juga tadi. Kemungkinan kalau dalam bahasa Inggris kan hari ajaran agama Kristen itu kan Sunday, hari matahari. Nah, di situ kan kita tahu juga bekas istana megah dewa matahari yang di Roma itu menjadi pusat kekristenan juga. Dalam hal ini Katolik. Di Roma, Italia kan. Bekas istana megah dewa matahari kalau nggak salah. Itu. Maka hari agamanya itu Sunday, hari matahari. Jadi kita bahas tadi dengan Gurunda Juma, hari Minggu juga belum ada dalilnya yang bisa kita pahamkan dari pihak kekristenan. Ibadah Jumat Agung pun belum ada juga tadi. Sejak Gurunda naik tadi, ini topik yang dibawakan. Nah, itu dia Bang Rai. Seharusnya ibadah itu didasari oleh petunjuk daripada kitabnya. Jadi kalau kekristenan itu melandasinya itu adalah Bible, kita nggak menemukan di dalam Bible yang melandasi ritual ibadah itu, baik Jumat Agung maupun Minggu tadi. Mana tahu nanti ada rekan-rekan Kristen dari praktisi kekristenan yang bisa memberikan apa, kita tunggulah. Maka untuk rekan-rekan Kristen yang kira-kira memahami topik yang dibawakan oleh Abang Andaus, silakan ajukan request, kami sambut Anda untuk naik ke atas. Dalam rangka apa? Ya, jangan mendeklarasi iman dulu ya. Dan ini dalam konteks keilmuan dulu, menambah wawasan hasanah berpikir dalam konteks perbandingan agama. Ya, mohon izin masuk. Bunda mau masuk, silakan Bunda. Ya, dilanjut kalau Anda. dulu, Ya, Lanjut Ustaz. Ini Bang Amre sambil menunggu gurunda kita, beliau tadi izin ibadah gini. Sesuatu yang tidak tercantum dalam aturan kemudian dilakukan, itu ilegal atau legal? Bang Rey. Bagaimana Bang, ulang, aku belum. Iya, sesuatu yang tidak tercantum dalam aturan tetapi dilakukan, itu legal atau ilegal? Ilegal Bang, ilegal. Nah, kita mengenal ilegal itu sesuatu perbuatan yang baik atau yang buruk? Yang buruk Bang, yang buruk. Oke, sepakat ya. Nah, kenapa di sini ada judul bahwasanya Jumat Agung kalian selalu mengenang
selalu melakukan, selalu menjalankan yang namanya Jumat Agung, ternyata di dalam aturan, baik itu dalam pengajaran Yesus maupun yang ada di dalam Bible itu tidak ada yang mengatur itu. Tetapi kalian melakukannya. Berarti Jumat Agung yang kalian lakukan legal atau ilegal? Gimana bang? Kalau nggak ada di dalil berarti ilegal ya bang? Nah iya. Nah abang mau yang legal atau yang ilegal? Pasti bang, kalau kita manusia yang waras pasti mau yang legal bang. Mau yang legal itu. Nah di dalam kekristenan itu banyak aturan-aturan yang yang dilakukan kekristenan ini, baik dari pendeta dan jemaat, ternyata itu tidak ada dalilnya, tidak diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Padahal kan Bang Rajan kan sangat mengagumi Yesus, betul nggak? Iya benar bang. Sangat benar. mencintai Yesus, betul nggak? Iya betul Pak Ustadz. Sangat ingin sama seperti Yesus, mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, betul nggak? Iya betul. Nah pada faktanya kalian itu bukan hanya sekedar membantah, kalian itu bukan hanya sekedar mengingkari, tapi justru merendahkan Yesus. Contoh, kalian memahami seperti ini, Jumat Agung, Agung itu mulia atau rendah abangku? Agung berarti mulia ya bang, yang mulia. Mulia. Nah sedangkan kalian memahami Jumat Agung itu di mana terjadinya penyaliban Yesus, betul nggak? Betul juga sih bang, betul juga. Nah, sedangkan dalam peristiwa penyaliban Yesus seperti di Galatia 3:13 itu, Yesus itu disalibkan dalam kondisi terkutuk atau termuliakan. Nah, kalau itu aku belum terlalu paham. Oke. Jadi di Galatia 3:13 itu seperti ini abangku. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di situ yang terkutuk itu siapa bang? Kalau sesuai dalilnya tadi bang yang bang membaca ya. Iya betul. Yang terkutuk di situ siapa bang? Di Galatia 3:13 itu. Di Galatia 3:13 bang. Bentar aku baca dulu bang ya. Iya silakan. Abang ada Bible lebih bagus lagi. Ada Bible di situ bang. Silakan baca ini, ditengok, dilihat. Banyak buat. Nanti kalau guru udah monitor ini aja Bang Pak Ustadz Galatia ya, gimana? Pak Ustadz? Galatia 3:13. Galatia 3:13. Oh iya betul. Dilihatin aja langsung bang sama Bang Santang. Kian Santang. Bos kita ini memang luar biasa gantengnya, luar biasa baiknya. Kristus telah menebus kita dari kutuk ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah ini perikopnya belum. Oke, pertanyaannya sederhana bang. Abang monitor aja, jangan tenggelam abang bu. Abang monitor aja biar fokus. Ini bang. Iya bang. Yesus itu buat kalian sebagai apa? Kalau sebagai kita orang Kristen sebagai Tuhan bang. Sebagai Tuhan. Nah, yang mati di salib itu namanya siapa? Yesus bang, Yesus. Yesus yang menjadi Tuhan kalian bukan? Iya benar. Oke, yang tertulis itu kitab Anda loh.
Itu dalil yang tertulis di situ terkutuk atau termuliakan. Tadi Galatia 3 ayat berapa bang tadi? 3:13. Galatia 3 ayat 13 ya. Kristus menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan jadi. Oh ini. Jadi ini perikopnya dibenarkan oleh karena iman ya, bang ya. Aku minta maaf bang, aku baru belajar ya kan. Oke, ya nggak apa-apa ya, pelan-pelan abang, pelan-pelan. Oke, bisa lanjut ya bang ya. Nah di situ yang tertulis itu terkutuk atau termuliakan. Nah di sini di ayat 13 itu terkutuk ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, yang tertulis terkutuk kan? Iya. Oke, terkutuk itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik? Yang buruk bang, yang buruk kalau di sini kan. Yang buruk. Nah sedangkan yang namanya Jumat Agung, yang namanya agung itu sesuatu yang buruk atau yang baik? Kalau namanya agung berarti yang baik bang. Kira-kira sama nggak agung dengan terkutuk? Nggak sama lah bang, nggak sama. Bertolak belakang tidak? Agak bertolak belakang sih bang. Ya bukan agak lagi, memang jauh ini, jauh panggang dari api antara langit dan bumi. Terkutuk dengan agung. Jelas itu antara bumi dan langit. Iya kan? Coba. Menurut akal yang waras, akal yang sehat, abang, menurut akal sehatnya abang, yang satu sisi terkutuk, kalian malah terkutuk itu dianggap agung. Apakah kalian tidak menghinakan Tuhan kalian sendiri? Ini coba Bang Miftah menurut Ya, KBBI, silakan. terkutuk Ya, itu silakan. menurut KBBI ya. Saya baca di sini ya, Bang. Iya bang ya, nggak apa-apa ya bang Kian. Kutuk kepada ini di sini menyumpahi, melaknati atau menyatakan dan menetapkan salah dalam kurung buruk. Ini menurut KBBI. Tidak ada baiknya. Nggak ada Berarti baik. tidak ada sisi baik sama sekali ya kan ya, Kang Santang ya? Nggak ada baik, laknat di Iya. sini disebutnya laknat. Betul. Tidak ada sisi baiknya sama sekali. Nah sekarang intinya akal yang Paulus, waras. intinya Gimana? Paulus melaknat Yesus intinya di sini. Betul. Nah, abang coba akal yang waras, akal yang sehat bisa diterima enggak? Yang kalian tuhankan itu terkutuk, terlaknat. Sesuatu yang sangat buruk, bahkan laknat itu ya Kang Santang ya. Yang sangat buruk, bukan hanya sekadar buruk. Yang namanya kutuk itu sesuatu yang sangat buruk. Coba, menurut akal yang sehat bisa diterima enggak? Ayo abang. Iya nggak terima bang. Nah, justru itu malah yang menjadi masalah. Ini yang menjadi menggelikan, yang lucu dan menggelikan. Kalian euforia. Kalian euforia dengan keterkutukan Tuhan. Ini kan aneh. Coba akal yang sehat gimana coba? Kalian euforia, kalian bangga, kalian bahagia dengan adanya keterkutukan Tuhan. Coba, ini lucu nggak? Coba abang berpikir, kira-kira masuk akal nggak ajaran seperti ini? Sudah mah legal, kalian menghinakan. Sudah mah ilegal, apa yang kalian lakukan dan juga menghinakan Tuhan kalian sendiri. Coba akal yang sehat kalian nih, Bang Ryan lah, khususnya kepada Bang Ryan, pengen mempunyai Tuhan yang agung ataukah Tuhan yang terkutuk? Pastilah bang, kita pengen punya Tuhan yang. Nah, pada faktanya Tuhan Anda di dalam Bible Anda terkutuk, bukan yang maha agung. Maka hanya di Islam lah yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Persoalannya sebenarnya sederhana. Kenapa kalian seperti itu? Karena kalian apa? Di doktrin dan di dogma tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu poin utamanya. Beda dengan Islam. Segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Itu abang. Bisa dicerna bang? Bisa ya? Bisa bang. Iya bang. Oke. Bisa dicerna. Berarti Silakan, kalau Bang Andi. menurut Gimana? KBBI Bang Miftah, Iya. terlaknatlah orang yang tergantung di kayu salib berarti ya. Betul. Menurut terlaknat. KBBI ya. Betul. Dan ingat nggak Bang Ryan? Coba kita sedikit mundur jauh ke belakang. Makhluk yang terkutuk pertama kali sampai hari kiamat, kita kenal siapa namanya Bang? Aku belum tahu bang. Aku belum Iblis. Tahu, Bang. Ya iblis. Iblis Bang.
makhluk terkutuk. Kita pasti ketika mendengar kata iblis, ketika mendengar kata setan, pasti makhluk terkutuk. Benar nggak bang? Oh gitu ya. Iya benar. Benar kan? Nah, abang, Tuhannya abang mau disamakan seperti itu dengan si iblis? Gak mau lah bang. Allah Akbar. Itulah ada akal yang waras ini. Kenapa kita itu diberikan akal, pikiran, dan juga hati nurani? Dan alhamdulillah kami sebagai muslim itu dilatih itu. Wal absara wal afidah. Wasam'a wal absara wal afidah. Kita diberikan pendengaran untuk bisa mendengarkan sehingga bisa mencerna, penglihatan untuk bisa mengamati mana yang benar, mana yang salah, mana yang legal, mana yang ilegal, dan juga wal afidah nurani. Coba bisa bayangkan abang, kita katakanlah kayak gini, bagaimana perasaan abang, nurani abang, kalau andai kata abang pada waktu yang sama ketika Yesus itu disalib, apa nurani abang melihat Yesus itu disalib, digampar, digantung, ditombak, dan juga ditelanjangi? Apa dalam nurani abang yang terpikirkan kira-kira sebagai manusia? Kayak marah ya bang, marah, sakit hati. Nah itu bagus, pikiran anda jalan. Bagaimana mungkin sesuatu yang buruk malah kalian agung-agungkan, sesuatu yang terkutuk kalian agung-agungkan? Makanya nggak ada dalil satupun yang mengatakan Jumat Agung. Justru di dalam Islam adanya Jumat Agung, justru ada di dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Disebutkan hari Jumat di dalam Islam diagungkan bang. Kami beribadah mengagungkan Tuhan, mensucikan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Maha Mulia. Kami memuliakan adanya di Islam Jumat itu, dan kami lebih banyak berzikir, mengagungkan Tuhan, mensucikan Tuhan. Nah berbeda di kekristenan, Tuhannya terkutuk kalian malah bangga, Tuhannya terlaknat malah kalian bahagia. Nah akal yang waras, coba sinkron nggak dengan akal yang sehat dan akal yang waras? Silahkan pikirkan sendiri Bang Rey. Gurunda udah monitor. Jadi Pak Ustadz gini Pak Ustadz, saya mau tanya sedikit lagi Pak Ustadz, nggak apa-apa ya? Saya juga boleh. Wadipiro. Ya, begini Pak Ustadz, ada teman saya yang Muslim mengatakan kalau orang Islam itu, maksudnya kalau tidak mempercayai Isa Al-Masih, berarti imannya tidak sempurna gitu. Sangat betul, sangat betul abangku. Kami Muslim, iman kami tidak sah, tidak sempurna ketika kami tidak memuliakan Nabi Yesus alaihi salam, ketika kami tidak mengakui Nabi Yesus alaihi salam sebagai utusan Allah. Betul sekali itu bang. Iman kami gugur ketika kami tidak percaya bahwasanya apa? Baginda Yesus alaihi salam adalah seorang nabi, utusan Allah untuk Bani Israel. Benar sekali abang. Dan kami memuliakan Nabi Isa. Justru di Islam inilah Yesus dimuliakan. Justru di dalam Islam inilah Yesus diagungkan. Justru di dalam Islam inilah Yesus dihormati. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan, keselamatan bagiku, kata Nabi Isa alaihissalam, baik itu ketika dilahirkan, ketika dimatikan, maupun ketika dibangkitkan, dimuliakan. Wajihan fid dunya wal akhirah, dunia akhirat kami memuliakan
Nabi Yesus alaihi salam putra Maria. Gitu abang, benar sekali. Nah sekarang kalian yang mengaku mengklaim sebagai pengikut Kristus justru malah merendahkan. Kira-kira berbanding terbalik tidak bang? Nah, tapi tadi Pak Ustadz tadi Pak Ustadz mengatakan kalau Yesus adalah orang atau Tuhan yang dikutuk. Kok kenapa sekarang kayak bilang tanpa iman Isa Al-Masih iman Muslim gugur? Itu yang saya bingung. Itu dia. Kalian didoktrin bahwasanya apa? Orang yang disalib itu adalah putra Maria. Itu Bang Rey. Kalian didoktrin di dogma bahwasanya yang disalib itu adalah Yesus putra Maria. Padahal itu bukan. Yang kesimpulannya gini poinnya Bang. Kami memuliakan Yesus anak Maria, bukan dihinakan disalib. Bukan yang disalib Bang. Itu nanti temanya lain lagi, panjang lagi. Jadi kesimpulannya yang namanya putra Maria. Biar panjang, biar aku lebih tahu Bang, Pak Ustadz, biar aku lebih belajar lagi. Tadi yang bukan disalib itu gimana Pak Ustadz? Oke, ini Bang. Jadi yang namanya Yesus atau Isa alaihissalam itu tidak pernah disalib. Yang putra Maria ini Bang Bu. Terus yang disalib siapa Bang Pak Ustadz? Ustadz yang disalib siapa Pak Ustadz? Oke. Yang disalib adalah orang lain. Orang lain yang diserupakan. Maka coba ini bertolak belakang. Oke, Iya, nanti di dulu. Bible, Pak Ustadz di Bible itu nggak tertulis kalau yang disalib itu orang lain gitu Pak Ustadz. Kan kita orang Nasrani, orang Kristen itu ikutnya di Bible kan, ikut Bible. Jadi kan kita dari kecil tuh baca Bible sampai besar gitu. Iya. Jadi yang kita tahu yang disalibkan itu sebagai Tuhan Yesus. Oke. Oke. Ya itu doktrin Bang. Itu doktrin dari pendeta dari gereja. Saya satu poin di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Coba kayak gini Bang. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum pakaian santang boleh bantu pakaian. Oh boleh. Bagian santang mungkin kalau mau masuk silakan juga. Bantu. Enggak, dilanjut aja, ini udah bagus Bang Miftah sambil nunggu Oke, guru siap. udah. Masuk Oke, aja siap. terus. Oke, gini abangku. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Coba perhatikan poinnya Bang. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Perlu diperhatikan Bang, menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di situ Bang, menjadi Tuhannya setelah disalibkan atau sebelum disalibkan? Gini, ada saudara-saudara Muslim kita yang ngomong kalau yang disalibkan Yudas ya. Itu tafsiran Bang, itu tafsiran. Ya. Iya, itu tafsiran. Kalau di dalam Al-Quranul Karim itu tidak dicantumkan secara eksplisit siapa yang disalib. Tapi yang menjadi poin utama kalau di dalam Al-Quranul Karim itu bahwasanya apa? Nabi Isa alaihi salam ini diselamatkan, tidak disalib. Berarti tidak disalib ya. Iya betul. Yang penting itu karena poinnya dari umat Islam itu adalah poin pentingnya bahwasanya apa? Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya seperti ini abangku.
wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adhan wa ma qataluhu yaqina. Sebagai hukuman daripada ucapan-ucapan mereka itu, sesungguhnya mereka akan sering mengucapkan, orang-orang Bani Israel itu Bang, sering mengucapkan, oh kami sudah berhasil membunuh Al-Masih, Isa Al-Masih putra Maryam, utusan Allah. Mereka berkata seperti itu. Padahal mereka tidak membunuhnya dan juga tidak pernah menyalibnya. Tetapi yang mereka salibkan, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan, abangku. Yang diserupakan sama seperti Isa. Nanti kita counter ke Bible juga. Kita selesaikan dulu di ayat ini. Yang diserupakan sama dengan Isa. Mereka itu selalu berselisih, Bang. Mereka selalu berselisih pendapat tentang pembunuhan daripada Isa alaihissalam tersebut. Mereka sendiri dalam keraguan. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz nih baca Al-Quran tuh saya pengen belajar. Kan saya mau belajar nih Pak Ustadz. Saya minta kayak dalilnya langsung gitu Pak Ustadz, biar saya lebih lihat lagi tuh, lebih meyakinkan. Betul, itu dalilnya tadi yang saya bacakan, abangku. Tadi dalilnya yang saya bacakan tadi di dalam surat An-Nisa ayat 157. Itu abangku. Jadi Pak Ustadz berarti yang disalib itu bukan Yesus ya, bukan. Iya, tapi orang yang diserupakan. Ya, orang yang diserupakan itu Pak Ustadz itu orang jahat apa orang baik ya Pak Ustadz? Nah, di dalam Bible sendiri orang yang diserupakan adalah orang fasik. Sebagai pengganti. Sebagai pengganti, Bang. Yang dihukum, nih Bang, di dalam tradisi Yahudi itu orang yang digantung, dihukum dihukum mati itu adalah orang yang pantas berbuat, orang yang pantas disalib, yang pantas dihukum yaitu orang fasik dan orang yang berbuat jahat, abangku. Iya. Oh iya Bang, berarti yang digantikan di kayu salib itu berarti orang jahat ya Pak Ustadz ya? Iya betul, orang fasik yang menggantikan. Oh gitu. Cuman yang membingungkan aku tuh Pak Ustadz gini, kenapa orang jahat itu ngomong seperti ini ketika di kayu salib. Dia ngomong gini, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang jadi bingung Pak Ustadz. Kenapa? Gini Pak Ustadz, kalau ini pada dasarnya orang jahat ketika dianiaya pasti mereka tuh mengutuk orang yang menganiaya mereka. Contohnya ketika kalau orang kayak preman-preman di jalan tuh ketika berantem pasti kan ngomong-ngomong kasar lah gitu Pak Ustadz. Tapi yang membingungkan aku itu kenapa ketika di kayu salib tadi yang Pak Ustadz ngomong kalau dia adalah orang jahat yang digantikan oleh Tuhan Yesus. Betul. Dan terus dia ngomong seperti ini, kalau dia orang jahat kenapa dia ngomong seperti ini? Dia ngomong Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di mana itu abangku? Di mana itu? Ada itu di Bible ada Pak Ustadz. Justru yang tercantum. Silakan Kang, ada yang mau masuk, Bang Nasution. Iya, izin Abang Dah. Jadi saya mengikut dulu apa ya keinginan Bang Ryan. Memang itu kita tahu di dalam Bible. Tetapi satu catatan Bang Ryan. Jadi kita wajib teliti dulu, apakah Yesus disalib itu sebuah kejahatan atau sebuah kebajikan? Kenapa sih wajib orang yang disalib itu yang dimaksud di situ adalah Yesus memohon ampun? Bukankah kematiannya di tiang salib itu merupakan berkah bagi Kristen? Karena jelas-jelas di dalam Bible abangku, Yesus disalib itu untuk menebus dosa kutuk Torah. Jadi seharusnya firman yang abang katakan tadi itu nggak usah lagi diucapkan Bang. Karena Yesus disalib Romawi itu merupakan misi daripada Tuhan Bapa.
Karena dalilnya begini ya Bangku. Karena besarnya kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Berarti kan dalam hal ini dapat kita pahami, Yesus dianugerahkan Bapa ke dunia ini kan supaya orang yang percaya Yesus penebus dosa kutuk Torah tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi itu berkah, Bang. Jadi kenapa lagi orang yang diapa ini untuk meminta ampun? Kayak gitu pendapat saya, Bang Ryan. Iya Pak, iya Pak Nasution. Makanya saya kan belajar Pak Nasution di sini. Saya minta maaf nih, saya ini masih awam. Saya masih awam. Jadi saya mau belajar gitu. Iya, ya nggak apa-apa, Bangku. Kita dalam hal ini saling isi mengisi kita. Ya pada hakikatnya kita sama-sama belajar. Tetapi di sini endingnya yang wajib diimani seorang Kristen itu seharusnya Yesus digantung di kayu salib membawa sebuah misi besar. Seharusnya itu berkah bagi Kristen karena untuk menebus dosa kutuk Torah. Dan ini merupakan berarti dalam hal ini misi daripada Tuhan Bapa menganugerahkan Yesus ke bumi, yaitu untuk menebus dosa kutuk Torah supaya orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah kayak gitu dia Bangku. Tadi kan saya bingung Pak Nasution, makanya saya bertanya sama Pak Ustadz gitu. Saya bertanyanya tuh. Iya, benar. Maaf ya Pak Nasution. Dan nggak ada yang salah di situ Abangku. Benar itu. Menandakan kekristenan menyelisihi Bible-nya. Di sini yang perlu kita diskusikan, kita apakan, kita buka kisi-kisinya ya kan. Nggak bisa kita pungkiri. Dalam hal ini Yesus digantung Romawi di tiang salib berdasarkan putusan penghakiman mereka, walaupun tuntutannya tidak ada dalam 9 tuntutan itu menyatakan supaya dia mati menebus dosa kutuk Torah, nggak ada. Gini, saya 9 tuntutan. Bang Nasution izin, Pak. Ya lanjut Bang. Pak Ray, tadi Pak Ray bilang di Lukas 23 pasal 34, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi dan membagi pakaiannya. Ini nggak ada hubungannya dengan penyaliban, Bang. Oh gini, iya Pak Kian Santang, itu kan ketika Yesus disalib dan perkataan itu di atas kayu salib berarti berhubungan, makanya saya bingung, makanya saya bertanya gitu Pak Kian. Karena kalau ini orang jahat yang nggak ada hubungannya Bang, soalnya Lukas sendiri nggak ada di sini, nggak ada di area penyaliban ini Bang. Lukas tidak menyaksikan Yesus disalib, nggak ada Lukas di sini Bang. Tapi gini Pak Kian, tapi itu kan tertulis di Bible, jadi kita kan mengimani apa yang tertulis di Bible Pak Kian. Maaf ya, saya sebagai Kristen pasti mengimani itu kan. Ya, berarti Abang juga, ayat ini udah dibaca sama Abang, ayat ini. Iya, aku udah baca tuh Bang ayatnya. Udah baca. Coba saya pengen tahu, Bang, saya pengen tahu membuang undi ini apa artinya Bang? Membuang undi itu mungkin yang membuang pundi kayak apa diundi gitu. Bukan pundi, undi. Undi. Aku nggak tahu Pak, aku nggak tahu Ustaz. Loh. Makanya aku nggak tahu Ustaz. Bang Miftah, dilanjut Bang Miftah. Gitu, Ustaz. Iya. Iya, jadi seperti yang tadi dikatakan, coba ide di penyaliban itu, orang yang disalib itu kan mengatakannya apa Bang? Eli lama sabachthani. Apa itu artinya Bang? Eli lama sabachthani kan dia mengatakan, Allah mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal kalau dari poin itu sendiri Abang, akal yang sehat itu mestinya bisa berpikir, masa ada Tuhan berdoa pada Tuhan? Poin itu poin penting yang mesti Anda ingat sebagai sebagai penelaahan, pencernaan. Kalau memang orang yang disalib itu Tuhan, ngapain Eli lama sabachthani meminta kepada Tuhan, kenapa engkau meninggalkanku? Itu poin penting yang mesti Abang cerna. Loh, layakkah ada Tuhan berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan,
kok Tuhannya meninggalkan Tuhan? Itu. Kemudian Abang, seperti yang tadi dikatakan bahwasanya apa? Orang yang disalib itu memang bukan Yesus anak Maria itu. Makanya tadi kan di Kisah Para Rasul 236 tadi sudah disebutkan. Kemudian berawal di Matius, coba kalau kita amati Matius 26 dari 14 itu. Kemudian pergilah seorang ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia? Dianya itu siapa Bang? Yesus. Kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Siapa yang menyerahkan, yang berusaha merencanakan Yesus di situ, Bang? Siapa, Bang? Aku bingung mau menjawabnya. Yang berusaha menyerahkan Yesus di situ siapa namanya, Bang? Yudas. Begitu juga di Markus 14. Lalu pergilah Yudas Iskariot 10 ya dan 11. Salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala yang maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Siapa yang mau diserahkan di situ, Bang? Yang diserahkan Lalu ya di Markus 14, 10 dan 11. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Siapa yang diserahkan Yudas? Yang hendak diserahkan? Yesus, Bang. Yesus yang diserahkan. Yesus. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas ingin menjual Yesus dengan 30 uang perak. Gitu, Bang. Bisa dipahami sampai di sini, Bang? Iya, Pak Ustadz, saya pahami. Ya, Oke. Cukup bisa dicerna, Pak Ustadz, dengan baik ya. Oke, sekarang kita ke Lukas. 23 nomor 3 dan 6 sampai 6. Pakaian boleh bantu nggak? Pakaian santang boleh bantu nggak buka kitabnya, ayatnya? Pakaian boleh bantu nggak pakaian? Ini saya lagi error, saya buka YouTube aja ini nggak bisa ini, sinyalnya lagi error. Dibacain aja Bang Miftah, dibacain. Oke, saya bacain aja ya Bang ya. Soalnya Abang dicatat. Iya. Abang catat orang Islam aja nggak boleh menambahkan atau mengurangi Bang. Betul. Abang boleh dibuka kan, Abang punya Bible di sana Bang, sambil dibuka juga Bang. Nanti aku tenggelam kalau aku buka Bible. Iya. Bible buka Bible di aplikasi, dibacain aja. Iya, kita nggak saya bakal bacain. memelintir. Saya bacain Bang. Iya, Abang apa-apa. tulis saja. Oh, iya, Saya iya, bacain. Abang tulis saja, catat itu. Nanti Pak Ustadz, Abang Pak Ustadz. pelajari baik-baik. Nah, coba kita perhatikan di Lukas 22 nomor 3 sampai nomor 6 nih, Bang. Lukas 22 ayat 3 sampai 26 ya. Iya, Lukas 22 nomor 3 sampai 6. Iya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama belum itu ya monitor ya belum. Iya, belum monitor. Sedikit sebelum lanjut Ustadz. Ya, silakan. Jadi tadi baru dilanjut ya, Bang Ustadz Miftah. Tadi itu terjemahannya itu ya Bapak ampunilah mereka itu tidak seperti bunyinya ya teman-teman. Jadi banyak ini sesuatu yang di Bible itu harusnya teman-teman jeli kalau memang mau belajar. Terjemahannya tidak tertulis Bapak ampunilah mereka, enggak. Ampunilah di situ bukan. Coba kalian masuk tuh di originalnya. Enggak ada kata ampunilah ya. Terus apa tuh Bunda bahasa originalnya Bunda?
Nah, kalau kita masuk di originalnya itu nih ya, saya kasih lihat. Iya bunda bisa on cam bunda, biar kita belajar, aku bisa belajar bunda. Nah, dia originalnya. Izin sebentar ya, untuk rekan-rekan di bawah, saya bukan Kristen, saya Muslim. Itu aja typingan kalian. Saya Muslim. Bang Zuma gurundaku, Ustadz Mipat Ustadku. Saya Masa Muslim. dibilang Kristen lagi? Aduh, orang baru itu ya bang. 863. Mata 863 ya. Nah ini 863 ya. Ya bunda bisa on cam bunda, biar kita belajar sama-sama bunda. Kan aku baru belajar bunda, jadi aku pengen belajar dari bunda sama Pak Ustadz. Kebetulan juga ada Bang Suma di atas. Satu kebanggaan lo bisa naik satu koma sama Bang Suma dan Pak Jadi Ustadz. banyak itu bang, banyak itu terjemahan diterjemahkan oleh Lai itu lari dari terjemahan yang sebenarnya. Ya jadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan, ini kan yang Anda pertanyakan tadi. Iya ampunilah. Ampunilah, ya kan? Ya. Nomornya berapa? Lihat kalau Anda mau belajar, lihat nomornya ya. 863. 863. Mari kita masuk originalnya nih. Ya. 863. Tadi kan di sini ampunilah ya. Iya bunda. Ya Bapak ampunilah. Kita masuk di sini. Kita masuk terjemahannya. Di sini terjemahannya meninggalkan. Yunani, Indonesia. Harus meninggalkan. Kenapa jadi mengampunilah? Berarti kayak dia, berarti Bapak, maksudnya berarti Yesus ngomong Bapak janganlah meninggalkan mereka begitu. Nggak tahu itu terjemahan ini karena Iya kan? semua saya lihat terjemahannya ini beda ya. Semua di sini terjemahannya beda dengan apa yang diterjemahkan di atas sini ya. Nih, kenapa netizen ini bahasanya kayak bahasa kafir ya? Siapa? Kang. Udah Rahma ini moderator bisa ngebesarin sendiri. Maksudnya gimana Iya. Kak? Enggak. Lanjut. Jadi ketika Anda mengulang-ulang mempertanyakan tadi, kenapa muter-muter ya? Jaringan itu ya? Ketika Anda mengulang-ulang mempertanyakan kok orang fasik tapi dia memohon ampunan apa ya? Dia meminta pengampunan kepada Bapak, kepada orang-orang menyalibkan dia. Ternyata ini pembodohan oleh Lai ya, 863. 863 itu originalnya beda ya. 863. Udah kasih lihat kan tadi terjemahannya kan? Iya berarti meninggalkan kan bunda, berarti meninggalkan, iya enggak bunda? Nah satu lagi saya kasih lihat lah, banyak teman-teman ya. Ketika Yesus itu disalib itu bukan Minggu, hari Minggu pertama itu Sabtu, Sabat. Ya bunda, jadi makanya bunda saya tanya, berarti kalau bahasa originalnya meninggalkan berarti taruhlah bahasanya kayak gini, Bapak mengapa janganlah engkau meninggalkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu ya bunda. Nggak tahu, intinya meninggalkan dan mengampuni itu udah antara langit dan bumi. Iya kan, maksudnya meninggalkan dan mengampuni antara langit dan bumi, maksudnya bahasanya meninggalkan. Saya melihat di situ pembodohan penerjemah ya. Pembodohan penerjemah di situ. Theos diterjemahkan menjadi Allah. Sabat diterjemahkan menjadi Minggu. Ya, Kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Inilah pembodohan penerjemah. Tapi teman-teman Kristen nggak mau belajar originalnya. Jadi aku kalian mau belajar, makanya aku pengen bunda menjelaskan gitu bunda. Kalau Anda mau belajar, ya. Kata Allah itu Theos. Ya, dewa. Ya. Jadi ya sih makanya tadi kan udah dibahas sama Pak Ustadz ya. Jadi begini Bang. Ya. Anda itu bisa belajar sendiri, download aplikasinya. Anda cari tahu. Oh iya di HP-mu. Aku nggak tahu aplikasinya apa.
Bible Sabda. Bible Sabda, oh gitu ya. Situ ada originalnya. Apa itu? Belajar ya, banyak belajar teman-teman Kristen. Jangan cuma modal imani. Kalau cuma modal imani ya, beginilah kalian. Gurunda mungkin ada narasinya sedikit ya supaya mencerahkan saudara kita ini Ray tentang Ya, Agung. mungkin Bang Zuma lagi zikir atau lagi makan. Jadi saya ke itu sedikit Bang ya, bahwa penipuan lain itu kita ke sini ya, bahwa hari Minggu pertama Maria CS ya, karena mereka beberapa orang mendatangi kuburan itu. Itu bukan Minggu loh, itu Sabtu, Sabat. Tapi penerjemah menjadikannya Minggu. Coba kita ya lihat ya teman-teman ya. Tapi Bunda ada orang Kristen Advent yang hari Sabat kan itu hari Sabtu. Ya, itu pembahasannya beda jauh lagi. Oh, iya. Karena Sabat itu Bang, hukum Torah itu khusus kepada Bani Israel. Itu jemaah Yakub, Bani Yakub. Itu Sabat. Jadi Advent itu ya, apakah dia Bani Israel? Itu beda lagi bahasannya Bang ya. Kita lihat dulu ini bagaimana Lai menerjemahkan seenaknya dia demi laris manisnya bukunya kali ya. Kan dia jual buku kan, terjemahan misalnya perjanjian lama, terjemahan lama, laris manis, direnovasi, direvisi lagi perjanjian baru. Baru-baru lah ada lagi kan perjanjian baru TB2. Laris manis lagi kan, dibeli lagi kan. Nah, semacam bentar aku buka dulu lihat tentang Sabat di Bible diterjemahkan Minggu. Aku lagi Bunda atau ya. Gini, Pak Ustadz Miftah aja yang jelasin Bunda, nggak apa-apa ya. So aku lagi masih mungkin boleh mudah silakan Ustaz. Aku lebih mudah. Aku cuma mau tunjuk aja data pembohongan penerjemah ya. Aku lebih mencerna ini, kalau Pak Ustadz Miftah yang ngomong aku lebih mencerna begitu Bunda. Oke, silakan. Ya. Boleh Bang. Tadi Bunda Aku hanya cuma ingin tadi, memberitahu aku cuma tadi membuktikan bahwa kan kamu bertanya, ampunilah kan, nggak bisa dijawab sama ustadku. Aku buka datanya, kok bisa begini kata-katanya. Nah ternyata penerjemah ini menipu. Lanjut. Oke, iya, hanya ingin menegaskan tadi penerjemahannya itu keliru gitu Abang Ray itu. Jadi penerjemahannya itu artinya tidak seperti yang Abang terima informasinya selama ini gitu. Nah, tadi kita runtut satu persatu sambil menunggu ini gurunda kita teman-teman ya. Gurunda kita sedang tidak monitor beliau. Nanti kalau sudah monitor juga pasti beliau bernarasi teman-teman ya. Bang Ray kalau ingin belajar sering-seringlah mengikuti Bang Zuma. Kalau misalkan ada kesempatan waktu naik saja minta multi dimanapun beliau ada gitu untuk bertanya langsung. Kita multi, untung tadi dibantuin sama ada teman tuh Bang Sniper yang bantuin. Baru dinaikin. Oke, Abang sabar aja nunggu di sini. Insya Allah nanti juga Bang Zuma monitor. Apa-apa Bang. Aku mau belajar, jadi kapanpun Bang Zuma mau monitor aku nungguin aja di sini, nggak apa-apa Bang. Oke, siap. Kita runtut lagi ya Bang ya. Oke, kita runtut tadi ya. Tadi udah paham runtutannya ya Bang ya. Nah, kita teruskan runtutannya nih Bang. Kita balik lagi ke Lukas 22 nomor 3 sampai nomor 6. Coba Abang perhatikan baik-baik Abang Bu. Setelah Yudas itu berencana untuk menjual Yesus dengan 30 perak itu, iya kan, untuk menyerahkan Yesus. Nah, di Lukas 22 nomor 36 coba Abang perhatikan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Yang kelimanya,
Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujui yang keenamnya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Coba abang cermati, siapa yang memasuki ke dalam hati Yudas? Coba abang, saya pengen tahu apakah abang mencerna apa yang ada di narasi Bible itu. Siapa yang memasuki hati Yudas? Iblis bang, iblis. Ya. Siapa yang berencana mau berkhianat kepada Yesus? Iblis ya bang, iblis. Yudas yang kemudian dibisiki oleh iblis. Iblis. Maka Yesus memberikan peringatan di Yohanes 6:70 bang. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaranya adalah iblis. Gitu abang. Peringatan Yesus menjawab kepada murid-muridnya. Saya ulangi lagi supaya abang lebih tajam. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Bisa dipahami ya bang ya? Iya. Di Yohanes 13 nomor 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan, tuh bang. Di Yohanes 13 nomor 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dianya siapa bang? Kalau orang Kristen bang, ketika memaknai dia hurufnya besar, itu kepada Yesus. Jadi kalau diartikan untuk mengkhianati Yesus, di Yohanes 13 nomor 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Tadi kan? Aku pernah baca itu. Nah, itu. Yudas menceritakan. Makanya abang sediakan pulpen dan buku, catat bang. Ya, Silakan, barangkali saya salah. Aku Pak Ustadz, aku dari tadi catat. Oke, Nah, siap, nanti kan alhamdulillah. sebentar, Oke, dari Komal, bagus. Siap, aku belajar bagus, lagi kan Ustadz, makanya aku catat. Oke, Kalau aku siap, nggak catat, bagus. ntar aku lupa Iya. gitu. Oke, siap, bagus. Silakan komplain kalau misalkan saya salah baca. Boleh gitu. Nah, di Yohanes 13 nomor 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Itu bang. Di Yohanes 13 nomor 30, Yudas menerima roti itu telah lalu segera pergi pada waktu hari sudah malam. Tuh bang, tentang pengkhianatan daripada Yudas Iskariot. Nah sekarang kayak gini, kita kembali kepada Yesusnya bang. Iya. Ini bang, coba di dalam pengajaran para nabi, di dalam pengajaran Taurat, seperti yang tercantum, contoh di Amsal 11 nomor 8 bang, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saya bertanya, di Amsal 11 nomor 8. Amsal 11 nomor 8 ya? Iya. Bentar bang, aku lihat dulu bang ya, nggak apa-apa ya? Boleh ya bang. Ini Amsal sebagainya, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Iya. Lalu orang fasik Menggantikannya. Oke. Di atas itu. Kalau orang yang berkhianat itu orang fasik atau orang baik bang?
Pasti orang fasik, Pak. Ustaz. Orang fasik. Oke, sekarang saya nanya, kalau Yesus anak Maria itu orang baik atau orang jahat? Baik, Bang, orang baik. Orang soleh atau orang yang ingkar? Orang soleh, orang soleh. Orang soleh. Anak Maria orang soleh, anak yang baik, doanya dikabulkan, betul nggak Bang? Iya, benar-benar. Oke, berarti Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Nah sekarang kalau orang dikejar-kejar, ditangkap, digampar, disalib, itu sukar atau mudah Bang? Dalam kesukaran. Iya, coba. Sukar. Oke, bisa diterima Bang? Bisa iya. Oke. Di Amsal 17 nomor 23, boleh abang catat lagi, di Amsal 17 nomor 23, orang fasik menerima hadiah suapan. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Sekarang coba kita cermati lagi, apakah ketajaman Anda masih ingat? Siapakah yang berusaha disuap? Yang berusaha disuap itu Yudas, Pak. Yudas. Nah, sekarang yang menerima hadiah itu di sini orang fasik atau bukan orang fasik? Gimana Pak Ustadz? Gimana ulangi lagi Pak Ustadz? Oke, tadi di awal yang menerima suapan itu namanya siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Yang menggantikan orang yang benar itu orang fasik atau bukan? Yang menggantikan orang benar itu orang fasik ya kalau. Oke. Di sini di Amsal 17 nomor 23, orang fasik menerima hadiah. Siapa yang menerima hadiah? Orang fasik Pak Ustadz, orang fasik. Berarti siapa orang fasik tersebut? Orang fasik tersebut ya Yudas ya. Yudas, dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Nah, poin yang penting, sangat penting juga di Amsal 21 nomor 18. Amsal 21 nomor 18-nya. Coba catat dan cerna, amati baik-baik. Sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat bagi dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Oke. Apakah Yesus itu orang jujur atau pembohong? Orang jujur Bang. Orang jujur. Siapa yang menggantikan untuk penebusannya? Orang fasik ya Bang. Orang fasik. Apakah Yesus itu orang benar atau orang yang salah? Orang benar Bang, orang benar. Orang benar. Siapa yang menggantikan orang yang benar itu? Yang menggantikan orang benar ya orang fasik kalau di sini. Orang fasik. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Isa, mereka tidak pernah menyalib Isa, melainkan orang yang diserupakan. Simple kalau Al-Quran itu. Di ayat yang ke-158-nya apa kata Allah? Bal barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Nabi Isa alaihissalam diangkat ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Bang. Di Islam, hanya di Islam para nabi, para utusan dimuliakan. Hanya di Islam para nabi, pengajar-pengajar, utusan itu diagungkan, dihormati. Tetapi apa? Di dalam kekristenan justru sebaliknya, terkutuklah orang digantung di kayu salib. Tapi ada hal yang menarik Abang di Galatia 3:13 kalau Abang mencermati baik-baik Bang, terkait dengan yang namanya pengagungan dan juga pelaknatan atau keterkutukan Bang. Coba amati baik-baik. Abang coba lihat lagi bukunya, amati baik-baik. Saya bacakan ulang. Di Galatia 3:13. Oke, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat.
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan yang sangat sederhana tetapi cukup menggoncang Anda. Coba perhatikan baik-baik. Tertulis tidak nama Yesus di Galatia 3:13? Lanjut aja, lanjut ya, lanjut aja. Jawab dulu. Jawab dulu, Bang. Tertulis tidak nama Yesus di Galatia 3:13? Di Galatia 3:13 ya, Pak Ustadz. Ayo, Abang. Kristus telah menebus kita. Yang saya pertanyakan, tertulis tidak nama Yesus di Galatia 3:13? Ada tertulis. Coba perhatikan lagi. Coba perhatikan lagi. Coba Iya, perhatikan lagi, amati lagi di Galatia 3:13. Tercantum tidak nama Yesus di situ? Di sini tercantum Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Yang saya pertanyakan, tertulis tidak nama Yesus? Tertulis, Bang, tertulis. Aku Nama Yesus, nama Yesusnya, nama Yesus. Ulangi lagi. Nama Oh, nama Yesus. Yesus. Ini cuma disebut di sini Kristus, Kristus. Kristus. Tidak ada nama Yesus di situ, Bang. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bentar, izin Ustadz. Ya, Izin silakan. Ustadz. Ya, Ini silakan, silakan. Kristen apa Kristen. hotel? Iya, Kristen. Saya lihat ini statusnya. Ya, mengakunya Kristen. Dari awal mengaku Kristen, tapi ya kita tidak tahu sih. Tapi yang jelas Gimana? mengaku Kristen. Maksudnya saya Kristen, Bun. Kenapa status aku kenapa nih? Kristen ya, Bang. Iya. Iya, Bun. Emang aku kelihatan kayak orang Muslim? Aku Kristen, Bunda. Masa mau diuji apanya nih? Biar tahu kalau aku orang Kristen. Berarti Anda ini udah lama ragu dengan kekristenan sehingga mau belajar. Bukan ragu ya, Bunda, tapi aku mau belajar. Betul nggak, Bunda? Masa gini, Bunda, ketika kita mau hidup kita lebih baik, contohnya ketika dalam finansial, berarti kita harus upskill untuk bisa menjadi lebih baik gitu kan. Begitu juga dengan agama. Enggak, aku lihat statusnya loh, teman-teman. Buka aja status saudara kita ini. Enggak ada pun satu debater Kristen yang dia follow ya. Iya. Karena gini, Bang, mohon maaf ya, banyak yang nyamar-nyamar tuh di komal-komal. Mohon maaf kalau saya salah ya. Tapi kami patut curiga. Kadang dia Islam ngaku Kristen. Jadi kalau Islam itu ngaku Kristen itu udah bersama dengan ingkar murtad ya, teman-teman. Bunda, aku ada gimana ya? Ya syukurlah kalau memang kau Kristen, Bang. Coba kalau saya lihat statusmu nih ya, yang kau ikuti semua debater Muslim yang kau Iya, follow ya. aku ini tanya sama Nggak ada Kristen. Teman Nggak ada aku Kristen si yang sniper. nggak ada Kristen yang kau ikuti, Bang. Aku ikuti ada Edis TV, ada Itu putra Ustadz di bawah Joseph. ya, itu putra. Dia bilang dia Islam. Bukan Mana merusak yang bilang- suasana, teman-teman. Kita jangan apa ya? Kita Ya udah, jangan Bunda, kalau- mau ya udah memperbodoh. terserah Bunda, nggak ini. apa-apa sih kalau memang aku dinilai kayak gitu. nggak apa-apa, Jangan, Bunda. jangan dulu turun. Maksud saya Oh, begini, iya. Bang. Kalau Anda mengaku Kristen padahal Anda Islam, itu sama dengan ingkar. Iya. Ada sudah jadi kafir. Bang Rey, Mengingkari siapa itu. Tuhan Bang Rey? Bang Rey, Yes, Tuhan Bang Rey Yesus. siapa? Aku Tuhan Tuhan punya Yesus. Tuhan Kitab Yesus Bang Rey, Kristus. Al-Quran atau Bible? Aku Bibel. Bible. Iya. Bang Rey pernah ini nggak pernah mengakui nggak Nabi Muhammad itu Rasul? Nggak pernah sama sekali, Oke, karena pick nggak pernah Kristen. tertulis di Silakan Bible. dilanjut. Nggak Udah pernah- pick Kristen. Udah. Nggak pernah tertulis di Bible, jadi aku nggak pernah mengakui pakaian santang, makanya Iya. aku mau belajar. Udah, pick Kristen ya. Lanjut, lanjut. Oke ya, ya sebelum lanjut ini, yang jelas di dalam Islam itu punya patokan ya, punya barometer dan parameter, yaitu yang namanya arkanuddin ya teman-teman. Jadi walaupun kita tidak memvonis, kita tidak menjudge,
turun. Kabur kan? Gak ada yang nge-kick loh. Ada moderator nge-kick? Gak ada. Iya. Sendiri dia. Jadi di dalam Islam itu kita semuanya sudah ini ya, sudah punya barometer, sudah punya parameter. Contoh misalkan, walaupun kita tidak boleh menjudge, memponis siapakah orang itu, apakah Islam atau bukan, maka kita parameternya itu jelas, yaitu arkanuddin untuk menjadi ukurannya. Arkanuddin adalah rukun-rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jadi simple. Kalau misalkan ada orang yang mengklaim dirinya Islam tetapi keluar daripada rukun agama, bukan rukun iman, bukan rukun Islam ya teman-teman, rukun agama arkanuddin, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kalau keluar daripada sendi-sendi salah satunya saja sudah murtad. Kalau dia Islam itu, walaupun kita tidak memponis, maka kita punya indikator itu, indikasi. Apakah dia ada yang namanya rukun iman? Kan dijelaskan tentang iman itu sendiri. Apa itu iman? Ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi, apa itu iman? Fa akhbirni anil iman. Kabarkan, ceritakan, apa itu iman ya Muhammad? Jawab baginda Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi. Kalau misalkan ada salah satu yang gugur dari keenam ini, maka dia murtad, walaupun kita tidak memponis itu. Itu yang namanya rukun agama. Yang pertama iman. Kemudian ada yang namanya rukun Islam. Apa rukun Islam itu? Ketika malaikat Jibril alaihissalam mempertanyakan, fa akhbirni anil Islam, kabarkanlah, ceritakanlah tentang Islam ya Muhammad. Apa kata beliau? Al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Pertama. Kedua, melaksanakan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Kalau tidak percaya daripada salah satu unsur daripada 5 rukun ini, maka gugurlah keislamannya. Bukan. Kalau tidak percaya tentang kelima ini. Dan yang terakhir yang namanya ihsan, rukun agama itu. Apa itu ihsan? Fa akhbirni anil ihsan ya Rasul, ya Muhammad. Apa itu ihsan? Kata baginda Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihat Tuhan, melihatnya.
Kalau misalkan tidak melihat Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan melihatmu. Apa patokannya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ketika kita melakukan ibadah sesuai apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan keluar dari itu, secara otomatis itu murtad. Ketika tidak yakin dengan apa yang dikatakan baginda Nabi, apa yang dilakukan baginda Nabi, apa yang menjadi persetujuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan, tantang ada tamu. Silakan. Ya, kita tertib ya teman-teman ya, jangan sampai saling hujat, gak enak lah. Dia mau Kristen mau Islam, yang penting dia bertanya, kita menjawab. Tugas kita itu menjawab dan meluruskan. Ini ada pembeda, Muslim apa Kristen pembeda? Oden Kian Santang luar biasa. Wih, gimana bro? Kemana aja bro? Waduh, luar biasa. Sayangnya dia suka musuhi saya ini Kian Santang. Miftah ini sebenarnya mantap, cuma dia suka musuhi saya gitu. Aduh. Komennya dijaga ya teman-teman, komentarnya dijaga ya. Saya keluarin lagi komentarnya, Ya, tolong dijaga ya. Saya hormati. Ya, Ustadz gimana, tahu Pak? tanggal 25 masih menyembah anak orang? Anak orang gugur lagi nih, makanya saya bilang Kian Santang nggak pernah pandai. Apakah Isa itu anak orang? Ayo Bang Iya, Zuma, Nabi Isa anak orang. Maryam anak 19 orang. Iya, anak memberikan orang. kepadamu, anugerahkan kepadamu anak yang suci, gulam sakiyah. Isa itu anak yang suci, bagaimana anak manusia? Kamu ini nggak pandai-pandai Kian Santang. Gak usah bawa-bawa Al-Quran kalau nggak ngerti. Kotoran bernyawa itu, kotoran bernyawa jangan, nggak usah bawa-bawa Al-Quran kalau nggak mengerti Isa ya. itu, Al-Masih itu merujuk pada The Mesias, Kristus. Tanya Bang Juma itu. Ditanya Anda ditanya Yesus itu, Anda ditanya Yesus itu anak orang atau bukan? Bentar. Isa itu Anda ditanya Yesus itu anak orang atau bukan? Di kamu udah kalah berapa kali sama Anda ditanya Yesus itu anak orang atau bukan? Anak suci dari Allah, meminjam rahim Maria. Nah, terus sebagai wadah turun ke bumi. Nah, terus ibunya Yesus siapa? Ibunya Yesus namanya siapa? Maria itu nggak bisa nyambung ini satu ini. Al-Anbiya 91. Buset. Fiha min ruhina. Maka pinjam rahim nih ya. Orang gila ini lihat nih. Ayo Bang Juma sama Bang Juma, saya hormati Bang Juma. Emang kotoran bernyawa Bang. Kotoran bernyawa. Kami masukkan ke dalamnya, ke dalam Maryam, ruh dari kami, ruh ciptaan. Kirain nyambung-nyambung, mending kita diskusi santai ya. Ada lagi Tuhan minjam rahim. Pelan-pelan, pelan-pelan pakai beluda, kena yang lain. Ada lagi pinjam rahim, istilah baru pinjam rahim. Gimana ceritanya pinjam rahim? Penitipan bayi kan. Astagfirullah, ilmu dari mana membahas Al-Quran pinjam rahim? Kotoran bernyawa membahas Al-Quran. Ya, di Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam punya ibu, makanya dia Nabi Isa ibnu Maryam, punya ibu dia, tapi nggak punya ayah biologis. Gitu loh. Yang jelas ini Nabi Isa anak orang, anak seorang perempuan. Ditanya Yesus itu anak orang atau bukan, lari kemana-mana. Ini orang ini kalau di dekat saya ini, kira-kira apa yang saya lakukan, teman-teman? Coba kasih saran. Orang yang kayak begini ada di sebelah saya, kira-kira apa yang saya lakukan? Ini diajak kopi, tapi kopinya pakai oli samping. Ya keren, boleh-boleh juga. Kalau nggak bikin kopi satu ember baru disiram. Kok ada kayak gitu ya? Kirain baik-baik tadi dia mau diskusi gitu, malah naik ngerocos mau menjelaskan Al-Quran. Sama saya tiap hari berantem dia. Iya.
Pinjam rahim lagi. Buset. Kok ada Tuhan pinjam rahim ya? Astagfirullahaladzim. Penitipan rahim ternyata ada ya. Teman-teman semua di bawah nih, dengerin baik-baik. Kalau ada orang demikian dekat antum semua nih, ya, di sebelah kamu nih ngerocos kayak gitu, Anda ngapain? Anda apakan dia? Silakan diketik di bawah, terserah. Kalau saya bikin kopi 1 ember baru saya siram. Ada yang bilang dikarungin, kasih kunci dongkrak. Gue pengen berantem dulu sedikit ah. Oh silakan. Waduh, ada lagi begini-beginian nih Kang. Dasar anjing lu, ha? Muka anjing. Blon, siap, belagu, siap. Wah, Itu atasmu itu. apa itu? Jangan diturunin dulu, itu giliran saya. Oh iya. Naik lagi. Naik lagi. Kampret, blon, belagu, siap, untuk berkokok, siap. Wah, yang cidukan sebulet, siap. Oh, iya, sok, kau jaing, siap, kulit jaing, siap. Ayo, siap. Oh, siap. Blon. Itu giliran saya kalau kayak gitu. Kan mic saya bagus tuh tadi. Bersihin saya kan. Tuh, Bang Di, tuh. Ayo bro, mau ngomong apa bro? Iya, kenapa mata? Nah, tuh kan gitu dong. Cara ngakang mana? Gimana teman-teman di bawah? Mantap nggak? Mantap nggak? Sampai muncrat beneran gua, kurang asem. Untuk pakai spon gua bisa nyuci lagi besok. Terbau jigong lagi. Mantap kak Stad? Mantap nggak? Mantep. Cuman agak nyepret sedikit ini di saya ini. Iya, gue juga berasa muncrat. Muncrat. Jasa penitipan rahim. Wih. Bunda Rama buka klinik dong, Bunda Rama. Jasa penitipan rahim. Nggak ngedan itu Maria, nggak ada Tuhan mutren. Jangan hina-hina perempuan. Penitipan rahim. Pinjam rahim. Kenapa nggak pakai alat-alat canggih gitu ya Tuhannya turun ke bumi? Kenapa mesti rahim? Itu kan di dalam rahim itu apa nutrisinya? Nutrisi bayi dalam rahim itu kan dari sari-sari makanan yang dikonsumsi mamahnya. Joshua, selamat malam Joshua. Gimana kabarnya lu? Gini ya, aku mau ngingatin lah ya. Iya, Kalian itu menghina agama Kristen ini. Bukan menghina Cuman agama Kristen, yang menghina agama Kristen itu Bible. Yang menghina agama Kristen itu Paulus. Ini. Kata Paulus, Kalian Yesus tahu. itu terkutuk di kayu salib. Kalau Yesus tidak terkutuk di kayu salib, maka Kristen tidak punya Tuhan. Itu kata Paulus, bukan kata gua. Biar sama Bang Handi Akang. Ayo Bang Handi, main. Kalau contohnya orang Kristen itu biadab semua. Emang biadab Kristen, pejabat-pejabat emang itu biadab agama Kristen, apa? biadab. Dengar dulu. Agama kalau yang kalian hina itu pejabat-pejabat yang kalian hina, yang memotong pohon sampai banjir. Jangankan pohon, jangankan itu agama pohon, apa? Tuhan Itu lu sesama aja kalian Islam. dipotong lehernya Tuhan lu aja Ingat, dipotong. Islam itu Jangankan kebanyakan pohon, orang sampai haram. dikutuk gitu pohon ara itu sama Yesus tuh. Bro, dengerin dulu baik-baik bro ya. Yang mengolok-ngolok Yesus itu bukan Muslim. Tertulis di Bible Anda itu Matius 27 nomor 27 sampai 31. Di situ Yesus diolok-olok satu perikop. Nah sekarang yang mengolok-olok Yesus itu siapa? Muslim atau siapa itu yang mengolok-olok Yesus bro? Ayo silakan kamu tanggapi Matius 27 nomor 27 sampai 31. Yesus diolok-olok. Pertanyaannya, yang mengolok-olok Yesus siapa? Silakan. Ayo tanggapi. Memang di dalam 12 murid dalam Yesus itu memang ada satu pengkhianat. Siapa yang mengolok-olok Yesus? Silakan. Iskariot. Memang iya, ada yang pengkhianat dalam 12 murid Yesus. Berarti bukan Muslim ya yang mengolok-olok ya? Memang iya, cuman dia dihasut karena uang. Saya tanya dulu, yang olok-olok Yesus itu, dengerin dulu, yang olok-olok Yesus Muslim atau bukan?
Memang bukan. Bukan, jadi jangan nuduh muslim lagi ya. Tapi Di situ, kalian dengerin buat dulu. konten-konten mengganti hari Natal itu menjadi hari mualaf itu saya tidak terima. Ya melanggar itu, nggak ada pelanggaran kok. Hari spesial kalian tidak ada orang Kristen yang menyenggol-nyenggol hari apa kalian, hari spesial kalian. Tapi Ya, kenapa hari spesial Kristen kalian Emang ada, senggol-senggol? emang ada peraturannya 25 Desember. Itu hari Kalau mualaf. kalian mau ganti hari Natal itu mau jadi hari mualaf, kalian buat aja kalender sendiri. Itu udah kalender global itu semua. Memang Natal itu apa sih? Natal siapa? Arti Natal apa, bro? Itu hari kebahagiaan Kristen, jadi nggak usah lah untuk Loh, apa. Natal itu artinya apa? Natal itu artinya apa, bro? Hari kelahiran Yesus. Oh, Tuhan lahir. Memang Yang lahir Tuhan atau manusia, bro? Bro, yang lahir Tuhan atau manusia? Kok diam? Terus di mana tertulis Yesus lahir tanggal 25? Nggak ada di Bible, bro. Nggak ada di Bible 25 Desember. Kok diam? Ayolah, ngobrol baik-baik kita. Jadi jelas sudah ya. Yang mengolok-olok Yesus bukan Muslim. Apa? 10 perintah. Di mana tertulis Yesus lahir 25 Desember? Kami ada 10 perintah. Apa hubungannya? Apa hubungannya 10 perintah? 10 perintah apa itu? Perintah yang dibuat oleh orang Kristen yang terkenal. Oh, Apa dibuat itu? oleh orang Kristen, bukan tuh sama Tuhan dibuatnya. Kampret lu. Kirain sama Jangan. Tuhan dibuatnya. Jangan diomelin, Kang, masih bisa diedukasi lah, dia masih belum mengunyah apa-apa. Jangan Saya dibilangin senang kalau kampret. sama orang kayak gini saya senang. Kalian memang orang kebanyakan yang menghina aja otak kalian terus. Loh, tadi Anda udah ngomong loh, yang mengolok-olok Yesus bukan Muslim. Pertama nih, dengerin ya, Bang ya. Dengerin nih. Saya hormati Anda di sini. Yesus itu ditangkap. Ya, kerjasama Yahudi sama tentara Romawi. Ditangkap. Ditangkap itu, ya. Terus kemudian dibuka pakaiannya. Kemudian diberi mahkota berduri, diludahi, diolok-olok, baru dibawa ke salib, dipaku tangannya, diikat, ditombak lambungnya, bro. Bukan Muslim pelakunya, bro. Bukan Muslim itu pelakunya. Kenapa kau dendam sama Muslim? Ayo mikir. Ayo, mestinya kau dendam sama Yahudi, dendam sama Romawi, tentara itu. Jangan dendam sama Muslim. Korpsnya Kesatuan Tentara Romawi hari ini masih ada. Lu gugat dia, cari dia. Siapa tahu masih ada keturunannya yang pernah membunuh Tuhanmu. Cari dia, minta pertanggungjawaban. Tanya dia, hei tentara Romawi, apa salah Tuhan saya? Kau tangkap, kau permalukan, kau olok-olok. Tanya dia, bro. Bro, kok nangis? Setuju nggak teman-teman? Kau pikir aku nangis cuman gara-gara ejaanmu? Kalau nggak nangis ngapain? Lagi ngapain lo? Lagi ngapain lo itu? Hah? Aku cuman mendengarkan omong. Oh, ya udah, bagus kalau mendengar. Kau omong kosong kan jelas itu datanya, bro. Yang bunuh Tuhanmu siapa? Tentara Romawi atau Muslim? Yang bunuh Tuhanmu? Bro, Yang lari dari jalan Tuhan pasti bakal dihukum. saya tanya, yang bunuh Tuhanmu, woi, yang bunuh Tuhanmu tentara Romawi atau Muslim? Memang tentara Romawi. Tentara Romawi. Ya udah. Lari Kau- dari jalan Sekarang Tuhan. Orang kau itu dendam dihukum. nggak? Kau Dia dendam nggak nggak? tahu ceritanya. Kau dendam nggak tentara Romawi? Kau dendam nggak sama tentara Romawi? Orang itu kan udah dihukum, ngapain dendam lagi? Oh, Orang Kristen dendam. kan megang dendam. Oh, berarti kau minta terima kasih sama dia? Ya udah, ucapkan terima kasih aja udah. Orang itu bukan dihukum, nggak ada yang menghukum orang itu. Yang dihukum itu Tuhan lu di kayu. Gimana sih? Kau balik-balik, yang menghukum tentara Romawi Tuhan lu terhukum. Kadang-kadang ini bocah ini. Jadi sekali lagi ya, bro ya.
kami Muslim itu menghormati, memuliakan anaknya Maria. Yang mengolok-ngolok, yang membunuh dia bukan Muslim. Oke? Jadi hilangkan dalam benakmu kami membenci dia. Kami memuliakan anaknya Maria. Tapi kamu bersekongkol dengan tentara Romawi, karena dengan tentara Romawi membunuh Tuhanmu, dosamu ditebus. Sekarang minta terima kasihlah kepada mereka yang telah berjasa. Silakan. Jangan nangis. Siapa yang nangis? Pergi. dia mau membantah kenyataan yang ada. Yahudi sama tentara Romawi pelakunya, kita pula yang dituduh yang menghujat. Gimana sih? Ayo berakal sehat, Kesimpulannya teman-teman, kami Muslim itu memuliakan semua para nabi, termasuk anaknya Maria itu. Betul apa betul teman-teman? Ada tamu Kang, ada tamu. Lanjutkan dulu. Halo, ganti nama. Selamat Nabi itu malam. ya Mi, Ya, pikirannya tuh sama banget kayak kita. oh, kita. Ya udah, saya nggak ikut. Yo, dadah. Dia mau ke pasar. Dia mau ke pasar itu. Jadi cara teman-teman, cara diskusinya kalau ada kamu Muslim penghujat, bawa itu Matius 27 nomor 2731. Siapa yang olok-olok, siapa yang bunuh dia gitu loh. Bawa ke situ dia. Ayat tadi kan mikir dia, ya juga ya. Muslim memuliakan anaknya Maria. Kenapa kami dendam sama Muslim? Pelaku yang ngikat dia, yang nangkep dia, yang nombak lambunya kok dibiarkan gitu loh jadi pahlawan. Nah gitu. Ada lagi. Halo Bang Yusar. Selamat malam Bang. Bang Yusar. Bang Yusar. Bang Yusar. Bang Yusar. Oi. Teman-teman yang minta naik ya, buat teman-teman Kristen jangan lupa membawa mulut ya, biar kalau disapa sama kita tuh langsung nyaut ya. Iya Bang, selamat malam gitu ya. Ini disapa diem baik. Ayo naik lagi teman-teman Kristen, naik lagi. Ini temanya menarik sekali nih ya. Ini temanya bagus buat pendidikan dan buat mengedukasi kalian semuanya, terutama buat para netizen ya. Ini temanya mana dasarnya ada Jumat berkah di dalam Jumat Agung di dalam Bible. Kok Jumat berkah? Ini lagi saya jelaskan di sini ya. Jumat itu berasal dari Al-Quran, yaitu Jumu'ah. Ya Ustaz ya. Ya betul. Yaitu bisa dibaca Jum'ah, bisa dibaca Jumu'ah. Gitu ada siap. Boleh. Jadi hari-hari Islam itu Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'ah ya, sama Kamis, Jumu'ah dan Sabtu. Gitu ya. Jadi Indonesia ini, hari-hari di Indonesia ini mengadopsi dari istilah Islam. Betul apa betul Ustaz? Sangat betul Ustaz. Iya. Kalau mereka sebenarnya mau Jumat berkah begitu, ya kalau bisa ya Friday aja. Friday apa gitu, atau Paraskevi, bahasa Yunaninya Paraskevi. Nah gitu kira-kira. Kenapa mesti harus Jumat? Karena kita sholat Jumat, dia juga Jumatan. Niru-niru nih. Indonesia doang loh ada Jumat Agung. Emang di Roma ada? Nggak ada. Di Roma nggak kenal Jumat. Di Roma itu berbahasa Inggris di sana, Friday. You know Friday? Ladies and gentlemen, you know Friday? Gitu kira-kira.
Kenapa ikut Jumat-Jumatan sih, Tad? Ada apa ini, Tad? Iya, apa itu ya? Mereka nggak punya pendirian ya, nggak punya. Ini naik lagi nih, apa kotoran bernyawanya? Pelan-pelan saja kian santang. Ustadz Al-Jumu'ah, hari berkumpul. Ada yang kaget nggak? Kaget ya? Sumpah kaget. Kalau mau diskusi baik-baik sih iya. Di Patikan nggak ada tuh Jumat Berkah. Nggak ada. Nggak ada Jumat Berkah. Indonesia doang. Ya, Bang Henjait, kalau mau Jumat diskusi Berkah lagi. yang tertib ya, diskusi Jumat yang Agung. tertib, jangan ini ya. Bang Henjait, kalau mau diskusi yang santai ya. Selamat malam Pak Adri. Ya, selamat malam Bang. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Sebentar, jangan bertanya dulu. Ya. Abang mau apa kesini? Mau diuji? Kalau mau diuji, temanya ini nih. Mana ada data atau ayat ada Jumat Agung di Alitong? Ngomong. Atur napas Bang, atur napas. Saya mau bertanya aja. Apa bertanyanya? Sesuai topik ya Bang. Kang, suaranya ke dia, bagus suaranya. Lanjut. Jadi penakut informal. Besar Sesuai suaramu. topik Bang. Suaramu Kok kecil, penakut besar. sih? Yang takut itu Enggak mau. Yang takut itu Tuhan mau ditangkap nggak melawan. Menghujat lagi. Loh, ditangkap nggak melawan kok, malah dibunuh dia. Gimana sih lo? Kok kabur? Pikiran menghujat. Dikasih data, ditangkap, nggak melawan ya, takutlah dia. Contohnya ya, dia naik ke Bukit Getsemani berdoa semalaman kan gitu ya. Dia merasa ketakutan. Nah, Yesus ketakutan sampai titik darah, keringat seperti titik darah jatuh ke tanah. Turunlah malaikat membantu dia, sungguh-sungguh dia berdoa. Ketakutan karena mau ditangkap. Itu Tuhan mau bro, kok ya ilah, gue pakai data dikira menghujat. Ketakutan namanya juga manusiawi bro, manusiawi itu udah tahu detik-detik mau ditangkap kok berdoa dia ketakutan sampai keringatnya seperti titik darah jatuh ke tanah kok. Turunlah malaikat membantu dia, sungguh-sungguhlah dia berdoa. Gak percaya, kasih data nih. Ada yang tahu datanya? Yesus ketakutan berdoa. Di Lukas. Tuh. Lukas 22:44. Ya, Musmita, monitor nggak Gus? Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Penuhnya menjadi seperti titik darah yang jatuh. Itu manusianya Bang Handi Daeng. Manusianya itu yang takut. Ya, tapi kenapa dibilang saya menghujat kalau bilang Tuhannya ketakutan? Dia nggak tahu isinya, dia nggak tahu datanya ada toh. Naik lagi, siapa tadi? Naik lagi Bang. Ini nggak ngujat Bang. Kami Muslim di sini ya nggak bakal pernah berbicara kalau tidak ada datanya. Kami pantang ngarang-ngarang. Nggak boleh diskusi asal ngebacot. Nggak boleh diskusi asal bunyi. Harus pakai data. Karena kalau tidak berdata itu baru menghujat. Tertulis, tidak ditambah, tidak dikurang.
Betul apa betul? Betul, Paman. Dijambakin Bang Miftah otenya, Bang. Siap. Ini ada Om Ling. Om Ling. Om Ling. Om Ling. Muslim apa Kristen, Bang? Om Ling. Om Ling. Kang lu di markas, Kang? Iya. Sendiri. Pengen menyendiri saya dalam kesunyian. Ada lagunya itu. Sendiri. Ya jangan. Lagi live di YouTube lah. Tak ingin aku sendiri. Jadi teman-teman banggalah menjadi seorang muslim. Ditanya tentang Tuhan, jawabannya seragam. Gitu ya kalau muslim ditanya. Itu kita memperingati hari mu'alaf. Ya minta aja datanya di mana 25 Desember itu kelahiran Tuhanmu. Dulu waktu saya diskusi itu di Zoom, kenapa sih kalian 25 Desember hari mu'alaf? Boleh juga dong kalau misalnya Anda Idul Fitri saya pakai hari Murtadin, ya silakan saja. Tentukan aja tanggalnya. Lu pikir Idul Fitri itu tidak berubah dari tahun ke tahun? Nah kalau lu ngikutin terus ya lu yang kurang asem. Iya berubah terus. Tahun ini insya Allah bulan 2 sudah mulai puasa kan? Bener apa bener? Iya, bulan 2, bulan 3. Sudah Idul Fitri, 1 Syawal. 1 Syawal itu berubah-ubah teman-teman. Berubah-ubah dari tahun ke tahun. Gitu loh, tergantung dilihat itu bagaimana melihat bulan. Gitu ya. Apakah udah masuk? Itu di bawah itu. Capek katanya, capek deh hari mu'alaf lah. Coba tunjukkan, itu kan hari kelahiran Tuhanmu, coba ada 25 Desember. Tunjukin dong. Banyak sudah pendeta yang tidak mengaku itu ya. Orang pendeta-pendeta sadar. Itu udah si Esra Suri itu udah bilang itu perayaan kelahiran dewa matahari. Tuh. Bener. Pak Hamdan tuh. Pak Hamdan di bawah. Yang bener ya Pak Hamdan ya. 18 Februari udah bulan puasa. Insya Allah antum-antum semua masih diberi umur panjang, diberi kesehatan. Bagi yang sedang sakit, insya Allah disembuhkan segala penyakitnya, supaya menyambut bulan suci Ramadan nanti dengan sehat. Kita bisa menjalankan ibadah suci Ramadan. Amin. Masya Allah nikmatnya bulan puasa itu saat kita sahur teman-teman ya. Lebih nikmat lagi di saat-saat 5:30 sore. Setelah kita mandi, ngabuburit begitu ya. Masya Allah, mendengarkan beduk maghrib. Alhamdulillah, nikmatnya umat Islam itu menjalankan perintah Allah. Bagaimana perintahnya Ustaz di Al-Quran? Berpuasalah kamu. Bagaimana bunyinya Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya wa ma kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Masya Allah, diwajibkan di antara kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Tapi ada yang menarik Bang Andi. Kan bulan Ramadan itu adalah puasanya orang Islam dan identik dengan yang namanya takjil, iya kan ya? Iya betul. Iya, identik dengan yang ada namanya takjil. Kenapa mereka membenci puasa tapi giliran takjil ini oten-oten paling depan ngantrinya ini? Ya, biar itu dia. Biar umat muslim nggak kebagian. Belum tahu. Sampai diborong sama mereka kemarin. Biar umat muslim nggak kebagian takjil. Itu sengaja itu, ada sabotase itu. Belum parah lagi gitu ya. Ada namanya ini yang kabur ke luar negeri gitu ya. Pura-pura menjadi muslim, terus kemudian pura-pura puasa. Ternyata dia mencari takjil. Namanya siapa teman-teman?
Pudis. Iya ya, kita udah ngantri dia duluan, kita ngeborong ada aja. Itu memang ada buktinya Ya videonya. seperti misalnya nih, kalau kita lagi pergilah buka puasa di mall misalnya ya, gitu ya, ya kasihlah kesempatan dulu kita. Dia mah duluan gitu loh, kan kamu nggak puasa, apa sih nggak sedikit toleran lah dikit gitu ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Kadang-kadang full tuh ya, saya tunggu kadang-kadang kedua saya cari musola dulu, sholat maghrib. Habis itu ya ronde kedua udah mulai sepi gitu. Itu sih Bunda. Kan dia lapar juga, Deng. Ya, saya nggak menyalahkan mereka, mungkin karena kebetulan kali bersamaan gitu ya. Tapi teman-teman kalau lo ngabuburit gitu ya, jangan sama pacar. Makruh tuh puasa kalau berduaan melulu. Ya kalau mau berduaan halalkan segera. Tapi ada lagunya itu Bunda, alangkah indahnya pengantin baru di bulan puasa. Wih, Itu Akang, Kang, ayo Kang. Pengantin baru bulan puasa. Saya kaget Bang Handi. Bang Handi puasanya kok tamat sebulan. Beneran Bang Handi mah tamat sebulan. Saya kaget pas saya intip. Ternyata kalau wudhu dia itu pas kumur-kumurnya pakai kuah bakso. Pantesan tamat dia sebulan. buset. Kuah bakso. Kami puasa memang itu pertamanya aja tuh grogi. Tapi saya mulai latihan kok. Tanya Kang. Kadang-kadang saya lupa makan dalam sehari. Tapi okoe itu loh, okoe sama opi gak lupa itu. Jadi puasa itu ya apa ya? Tubuh itu udah terlatih tubuh ya. Jadi nggak jadi beban, ringan, enteng. Menurut Dokter Tatang Sutarman ya, yang sudah merilis bukunya di halaman 72 pojok kiri bawah Bunda itu, bahwa orang yang berpuasa itu gitu ya, itu mengistirahatkan organ tubuh seperti usus bisa istirahat dalam mereproduksi semua makanan-makanan gitu, istirahat total dia dalam sehari gitu. Jadi badan ini memang Allah Maha tahu, dalam setahun itu anggota tubuhmu itu harus diistirahatkan kadang di siang hari supaya kau hidup sehat. Itulah ditinggal dari segi Dokter Tatang Sutarman ya, dari segi medis ya. Boleh Ini ada Bang baca Handi bukunya itu. Ada pertanyaan bagus tuh Bang Ya, Musmita, apa itu? monitor nggak? Bang, saya mau bertanya, anak saya belum disunat. Apa benar kata orang lain belum disunat, belum resmi masuk Islam? Apa Kang, diulang dulu Kang. Bang, anak saya belum disunat. Kata orang, benar nggak kalau belum disunat, belum resmi masuk Islam? Itu pertanyaannya tuh. Usia berapa dulu? Udah akil balik belum? Udah 60 tahun. Mana saya Ya, tahu? Kalau belum akil balik ya nggak masalah sih. Tapi kalau sudah akil balik, Belum. Harusnya udah disunat kalau 6 tahun. 6 tahun sih belum ya. Kan belum akil balik juga toh. Enggak. Harusnya udah disunat, harusnya ya Gus Miftah ya. Harusnya udah. Iya ya, kalau dari ini kan ini mengiringi kelahiran akikoh kan, terus disunat ya. Itu ini, tapi kesimpulannya sih sunat itu sangat dianjurkan sebelum tamyiz gitu loh. Sebelum tamyiz. Jadi kan ada yang namanya sobi, anak-anak, masa anak-anak, ada yang usia tamyiz gitu. Sekitar 7 tahun sampai masuk kepada akil balik. Nah itu. Iya. Nah kalau udah balik ya wajib, karena di dalam Islam itu kebersihan itu menjadi unsur utama. Gitu. Kalau keislaman itu bukan karena berpatokan dari itu, kalau ketika masuk Islamnya sih yang penting sudah bersyahadat gitu. Yang penting sudah bersyahadat baru menjalankan kewajiban, dan salah satunya adalah dengan bersunat itu kewajiban.
Kalau ditanya kenapa belum disunat, belum ada duit untuk pesta. Nah, Islam gak menganjurkan untuk pesta. Enggak lah. Sunat-sunat aja. Sunat-sunat aja. Iya. Seremoni naik kuda apa itu kan cuma seremoni aja. Pengantin sunat kan nggak perlu juga sih. Seperti akikah juga ya. Akikah itu nggak wajib bagi orang yang tidak mampu. Betul ya Ustaz? Iya. Misalnya Itu sunahnya sunah muakkad. Muakkad, benar. Iya. Jadi Islam itu enggak apa ya? Islam itu enggak kaku gitu loh. Enggak gitu. Ya sama hukumnya dengan ibadah haji kan. Hanya orang yang mampu lahir batin saja itu yang wajib. Gitu. Sama dengan hampir sama itu. Saya bikin kopi dulu ah. Betul itu Ustaz ya. Sunat kan, iya. Lanjut dulu. Mangga Ustaz, mangga. Iya, makanya kan gini, dari yang tadi kita jelaskan Arkanuddin, ada yang namanya rukun iman, ada yang namanya rukun Islam. Nah, di dalam rukun Islam ini gitu ya, semuanya itu tidak ada pengecualian, tetapi ada pengecualian pada bagian haji. Ya kan, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu gitu kan. Gitu. Jadi yang sebelumnya itu tidak ada toleransi gitu, adanya ma'fu dan rukhsah. Nanti masuknya kepada hukum ma'fu dan rukhsah. Tetapi pada bagian haji dicatatkan, ditertulis di dalam hadisnya itu maupun di dalam Al-Qur'an, inistata'ta ilaihi sabila, bagi yang mampu baik lahir maupun batin. Ini yang kadang-kadang kita itu disalah artikan, mampunya itu bukan hanya sekedar lahir maupun batin. Gitu. Jangan sampai kita haji kita masih berhutang. Nah, ini juga salah. Ini salah salah penerapan, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu loh. Kita kadang-kadang memaksakan untuk melaksanakan kewajiban itu tetapi melupakan juga yang lainnya. Contoh misalkan tadi kita mementingkan haji, ternyata hutang kita masih punya hutang sama tetangga, sama teman. Itu maka kenapa ada yang namanya haji mabrur dan juga tidak mabrur di situ. Silakan Haji, itu aja. Berarti nilai pahalanya, ibadahnya kurang ya, Ustaz? Ya, makanya di dalam Islam itu ada yang namanya menggugurkan kewajiban, ada yang menggugurkan pahala, Bunda. Itu. Ada yang menggugurkan kewajiban, ada yang menggugurkan pahala. Tuh. Jadi ingat ya teman-teman para mu'alaf, tanggal 25 Desember itu ya silahkan berkumpul di Komal Resmi API. Ya, insya Allah teman-teman yang mu'alaf tuh dapat bingkisan ya. Dapat cenderamata lah, apalah. Jangan para mualaf aja, semua umat Islam. Kalau ada waktu pada keluar ke sana kemari, yang mending stay di Komal Apologet Islam Indonesia. Support di sana gitu. Ya, netizen ngumpul di sana ya. Dan khusus kepada mualaf itu ya diupayakan hadir ya, karena ada bingkisan-bingkisan yang menarik itu loh. Siapkan koin juga. Setiap mualaf yang naik ya berstatement ya, siapkan koin, kasih dia hadiah selamat dari mualaf, kasih kado dia, mau mawar kek mau apa kek, itu aja. Mungkin mohon izin saya menjawab sedikit. Kalau haji gratisan tapi punya hutang gimana Pak Ustadz? Nah itu makanya di dalam hukum fikih gini teman-teman, kita itu harus bisa membedakan mana ranah usuluddin dan usulul fiqh. Jadi kenapa di dalam hukum fikih itu kita tidak bisa dipukul rata, situasional dan kondisional kalau hukum fikih. Nah kalau misalkan kita masih punya hutang, tapi ternyata ada orang menghajikan itu yang namanya bonus, door prize, nggak masalah. Nggak masalah kalau seperti itu. Ya lebih bagusnya lagi kalau misalkan terang-terangan kepada orang yang mau menghajikan kita ataupun umroh kita bahwasanya saya masih memiliki sangkut paut terhadap orang ini yang harus kewajiban saya harus harus dilunaskan gitu. Tapi yang namanya hadiah kan kita juga tidak bisa menolak gitu kan, rezeki dari Allah
dan itu kan kita juga tidak berhak untuk mengubah-ubah dari orang yang memberi. Kalau memang niatnya itu umroh, bisa juga kan orang yang mau umrohkan atau haji kan belum tentu dari keuangannya itu. Jadi itulah kenapa hukum fikih itu ada ma'fu, ada rukhsah, ada yang dimaafkan dan juga ada keringanan gitu. Tinggal situasi dan kondisinya saja. Terang tangan, terutama untuk untuk menghindari fitnah yang ada, maka kita terang-terangan kepada pihak yang bersangkutan dengan kita itu, kepada penghutang itu, bahwasanya saya dijatah mendapatkan haji bukan dari uang pribadi, sedangkan orang yang menghajikan hanya bisa memberikan hadiah kita memang hanya untuk berhaji atau juga umroh. Itu masih mending terang-terangan supaya tidak menimbulkan fitnah. Itu teman-teman. Ya banyak kan kita mendapatkan hadiah door prize, contoh alhamdulillah seperti misalkan saya juga haji tanpa biaya sendiri gitu kan. Nah itu salah satunya, kita tidak bisa kan, tidak bisa itu. Yang penting syukur-syukur bisa terang-terangan supaya tidak menimbulkan fitnah. Jadi gratisan itu kan apa namanya ya, bonus ya tadi ya, bonus. Betul, itulah rezeki Allah. Makanya kan kalimatnya kan ini, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Ya kan, rezeki Allah itu datang dari tempat yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka kan, dari manapun dengan siapapun itu. Oke, King of the King, berhaji itu bukan suatu kewajiban. Ya. Kewajiban Bunda. Kewajiban bagi yang mampu. Betul. Ya, itu, betul. Bagi yang mampu. Ini udah bilang banyak orang muslim yang tidak naik haji sampai wafat. Ya, mereka nggak mampu, nggak bisa dipaksain. Naik haji bagi yang mampu itu rukunnya ya. Dan yang paling penting ya, di Indonesia ini kan penduduk Islam terbanyak di seluruh dunia begitu ya. Ada orang itu, ini Ustaz ya, ini juga perlu diluruskan. Sudah berumur misalnya 50 tahun baru mendaftar. Ini sekarang antrian ini 15 tahun loh. Bisa sampai 20 tahun antriannya kan begitu. Terus kemudian udah diniatkan Ustaz, udah pelunasan, tinggal menunggu giliran memenuhi kuota dan keburu dia meninggal Ustaz. Kalau menurut saya sepertinya ini orang secara lahiriah memang, tapi secara batiniah gitu ya, itu sudah dihajikan menurut saya Pak Ustadz. Gimana penjelasannya Pak Ustadz? Ya, kenapa di dalam Al-Quran itu ada kalimat ajrun min indillah, ada pahala di sisi Allah gitu. Tergantung niat. Kalau kewajiban itu yang namanya ranah fikih itu tetap ada perbuatan, ini dilakukan gitu. Jadi itu yang tadi, ada yang menggugurkan kewajiban, ada yang menggugurkan pahala. Jadi kalau masalah hajinya tetap itu belum haji, tetapi di sisi Allah niatnya saja, apalagi sudah ada yang namanya ini biaya sudah utuh ini, tapi kalau hajinya sih tetap belum, tapi pahala di sisi Allah itu sudah dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ada kalimat di dalam Al-Qur'an itu min indillah, ajrun min indillah, pahala di sisi Allah. Itulah di dalam Islam niatnya saja sebelum kita lakukan sudah berpahala, apalagi sudah dilakukan. Tapi kalau dalam ranah fikih tetap itu belum berhaji. Maka kan yang saya tadi katakan, kita harus bisa membedakan mana ranah fikih, mana usuluddin, mana ranah ubudiyah dan amaliyah. Itu kita harus bisa membedakan di situ. Itu sih Bang Hadi. Ya, tapi niatnya ya Pak Ustadz ya, niatnya Betul. udah itu niat. Apalagi Depok tadi sudah bilang 25 tahun antrian. Itu penduduk Islam terbanyak di dunia ini. Indonesia bro, Arab Saudi kalah, Irak kalah. Berapa penduduk Indonesia sekarang ya teman-teman? 350 juta ya? Penduduk Indonesia ya? Ya dikurangilah berapa persen di luar Islam, itu terbanyak. Gitu loh. Jadi penduduk Islam terbanyak di dunia ini adalah Indonesia. Juara satu dunia tilawatil Quran negara mana Ustaz? Indonesia juga. Indonesia juga. Kok Arab Saudi kalah?
Itulah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi negeri ini alhamdulillah dengan mayoritasnya Islam, tidak berhentinya kumandang azan. Alhamdulillah Indonesia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya merdeka. Nih, 2025 populasi penduduk di Indonesia ya. Ini jumlahnya udah absolut ya di September 2025 ya. Mencapai sekitar 249 juta 82 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total penduduk di Indonesia. Berarti sisanya yang 3% dibagi 5 tuh. Ya itulah. Saking banyaknya umat Islam, saking kayanya umat Islam ya, itu loh. Antrinya cuy. Jadi kalau teman-teman memang punya niat menunaikan ibadah haji gitu ya. Kalau misalnya anak Anda yang haji gitu mulai dari umur 6 tahun deh daftarkan aja. Atau 15 tahun gitu loh. Ya 40 tahun dapat tuh giliran. Kalau udah 50 tahun daftar, 20 tahun baru nemu, 70 tahun baru dapat. Saking antrinya gitu loh. Ya mudah-mudahan sih Arab Saudi membuka terus kuota untuk haji Indonesia ya. Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah kita sudah membeli hotel. Di sana ada namanya di Arab Saudi itu namanya Kampung Indonesia. Kampung Indonesia. Di sana Anda bisa. Jadi seakan-akan di sana itu Anda di Indonesia begitu. Jadi kerajaan Arab Saudi sudah memberikan legalitas di sana. Masya Allah. Indonesia memang ini disegani di seluruh dunia. Tapi sayangnya 5 hektar itu. Iya. Yang dibeli 5 hektar itu yang 5 hektar, iya. Nanti di situ ada hotel, terus ada mall Indonesia juga, mall Indonesia Bang Handi itu. Iya, mall Islami. Nggak boleh masuk di situ pakai celana pendek, celana adeknya nggak boleh. Bukan mall Islami, mall Indonesia. Iya. Ya tentu Islami lah. Bang. Iya, Islami lah. Nggak ada mall di situ nanti celana adeknya dipakai. Pendek-pendek nggak ada, nggak boleh. Beda sama Mall of Indonesia. Si Akang tuh kalau sore-sore suka mejeng. Itu 5 hektar. Radiusnya itu dari Ka'bah itu sekitar 2,5 kilo. 3 kiloan lah, kemarin saya ukur 3 kilo. Oh udah diukur. Ini Udah. aduh si perantau ini noise banget. Aduh. Mending turun aja. Bising telinga. Mantap ya. Indonesia memang disegani sih. Tapi saya segelintir orang itu loh yang suka ngaco. Izin Ustaz, tanya kalau mendesain gereja nggak apa-apa boleh. Kalau nggak ada kerjaan lain, kalau ada kerjaan lain jangan, mending ngerjain yang lain aja. Kecuali emang kalau nggak ada kerjaan lagi. Itu hukumnya apa ya, Tad? Kalau mendesain gereja itu mengerjakan tempat ibadah penyembahan berhala itu apa ya hukumnya? Ya, di situ ada 2 pendapat. Tinggal pengambilannya yang mana. Ada 2 pendapat ya. Dari sebagian ulama seperti halnya Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibrahim bin Ja'far, Syekh Ja'far At-Tahawi itu mengharamkan. Itu mengharamkan karena bagian daripada walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Itu ada yang mengharamkan, ada juga yang memperbolehkan karena itu dalam ranah musyarakah, kerjasama. Itu tetap ada yang ini membolehkan, ada yang mengharamkan, tapi jujur aja saya termasuk orang yang ikut yang mengharamkan. Kenapa? Itu tempat ibadah. Sama Tad. Iya. Saya di situ juga. Itu tempat ibadah yang mendukung kepada ritual.
Itu yang mendukung kepada ritual. Jadi benar, kalau misalkan ada pekerjaan yang lain, ya masih mendingan kita muslim cari pekerjaan lain. Banyak desain-desain yang tanpa harus gereja kita mati. Itu karena itu ada. Nah, soalnya gini, lemahnya kalau kita perhatikan dalil daripada ulama-ulama yang memperbolehkan itu, dalil yang dikeluarkan itu semuanya itu tentang bab muamalah, ayat-ayatnya itu, maka lemah. Itu dalil-dalil yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang memperbolehkan itu adalah dalam ranah muamalah, bukan ritual ibadah. Gitu. Di antaranya itu ya ulama-ulama yang apa namanya yang memperbolehkan tersebut itu ada beberapa ya. Saya contohkan misalkan dalil tentang apa namanya bagi yang memperbolehkan itu. Jadi contoh misalkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tatabarrahum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sebenarnya banyak ya, dalilnya banyak panjang dari baik itu yang mengharamkan maupun yang menghalalkan. Jadi poin utamanya tinggal pilih saja, tapi saya katakan lagi saya termasuk pada bagian yang mengharamkan. Karena apa? Dalil yang mengatakan memperbolehkan itu dalam ranah musyarakah, kerjasama, muamalah, bukan ritual. Sedangkan gereja itu ada untuk ritual ibadah. Itu ada ulama yaitu seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jumu'ah, kemudian juga Syekh Mustafa Zarqa, kemudian juga Syekh Nasir Farid Wasil, Syekh Abdullah bin Bayah, Syekh Islam Talimah, itu diantaranya. Setuju, saya di situ. Iya, saya di situ. silakan. Termasuk pematungnya tadi ya, masuk di situ juga ya. Betul, itu ritual, malah itu Ya. itu yang itu udah diharam kalau itu mah, udah haram itu. Udah haram itu. Udah mutlak ya. Udah mutlak kalau yang itu udah mutlak kalau masalah Kan ada patung bagian itu. di dalam Udah gereja mutlak. itunya patungnya itu. Betul, iya. Jangan bawa-bawa sebelah juga sih. Ya kan dia pertanyaannya tentang gereja, desain gereja. Enggak, kalau patung secara ini lah yang jaga juga lah pematung, nggak akan dilarang lah. Oke. Maka suka terus terang lah. Iya, saya jujur orangnya. Nggak bisa bahasa pleb gitu lah. Tapi masa nggak ada kerjaan lain sih kecuali itu ya? Ya kalau tukang desain artinya arsitektur banyak lah, kerjaan yang lain banyak. Ada Oten naik. Gurunda komen di bawah, ada Oten naik katanya. Oh, iya. Udah punah. Naik tadi ada. Makanya kita pancing-pancingin ini, Dinda nanti naik dia. Rom naik Rom, sini Rom. Jangan ngintik-ngintik Rom, ngintik aja kau. Ya, si kembar, selamat malam si kembar. Mana belum? Kristen bang? Belum duduk. Oh belum duduk. Si kembar. Oh itu di bawah. Halo si kembar. Si kembar. Ustadz, pertanyaannya Ustadz, apa arti menyerupai kaum? Dilarang apa itu menyerupai kaum? Maksudnya gimana itu, Ustadz? Iya. Yang dimaksud menyerupai kaum itu sebenarnya inilah pentingnya dalam ilmu mustalahul hadis. Yang ditekankan di situ adalah bentuk ritual ibadah ya teman-teman. Bentuk ritual ibadah, saya ulangi lagi, yang mengarah kepada kemusyrikan. Itu bentuk ritual ibadah. Contoh misalkan di dalam Natal ini kan ritual ibadah mereka. Maka kelambak ulama-ulama tersebut yang tadi sama hukumnya tadi. Itu di dalam surat Al-Furqan juga dijelaskan gitu. Nah, ritual ikan ketika kita mendukung itu, contoh misalkan dengan pernak-perniknya atau apa, itu kan mendukung itu. Itu yang dimaksud dengan tasyabuh itu, menyerupai itu. Nah, itu yang diharamkan. Itu yang diharamkan, teman-teman. Ya, izin yang mendukung ritual. Teman-teman. Tolong dong komen ke si Ryan di roomnya si Loading. Gurunda udah monitor bilang. Tadi nyari-nyari Gurunda mau belajar dia. Bilang Gurunda udah monitor teman-teman. Komen di sana ya. Bentar saya WA timnya ya. Saya WA timnya, saya coba saya WA. Iya iya. Ayo teman Kristen yang lain silakan naik.
kita diskusi ini nih temanya nih. Mana dasarnya ada Jumat berkah? Jumat berkah, Jumat Agung, kok Jumat berkah aja nurutin Bang Handi nih. Bang Handi tadi coba kebiasaan kita ya Bang Handi. Kebiasaan gue tiap Jumat berkah gue. Tadi Jumat berkah gue. Alhamdulillah. Tapi saya info ya, ini tadi disambung ini. Jadi kebiasaan. Banyak saudara-saudara kita itu bekerja di suatu perusahaan gitu di dalam mall dan bosnya itu non muslim gitu ya. Mungkin dia nggak tahu apa dipaksa memakai artikel ornamen Natal itu seperti topi-topi Santa Claus padahal dia seorang muslim. Nah ini saya himbau, kalau sudah tahu ya jangan lakukan. Dan saya himbau juga bos-bos di luar sana ya, jangan paksa, jangan berikan hal demikian kepada muslim. Seperti itu ya Ustaz ya, misalnya tuh memakai topi Santa Claus itu ya, nggak boleh loh itu menyerupai kaum itu. Ada pendeta nih naik nih, ngerinya nih. Gelongot. Udah dikasih tahu Bang Miftah? Bang Arom, selamat malam Bang Arom. Gimana kabarnya malam ini Bang Arom? Sehat Bang Arom? Bang Arom? Ya, baru balik gua Kang. Baru balik. Coba ajak sekali-kali pendeta yang lain Bang Arom untuk diskusi di sini. Coba sekali-kali ajak. Katanya nggak penting ngurusin orang lain katanya. Bukan ngurusin orang lain, ngurusin agama ini mah. Jangan sampai salah sembah. Iya. Nggak penting katanya. Arom mau nanya temannya pendeta, dia udah tahu kualitasnya seperti apa. Bunuh diri kalau nanya temannya. Udah tahu di sini jawara semua. Pasti gitu ya pendapatnya, ya nggak Rom? Udah suruh menghindari semua itu. Ya itu kan. Hati-hati lo masuk di singa lapar semua katanya. Tapi gini, Bang Juma itu sebenarnya yang hati-hati sebenarnya. Agak ngeri Bang Juma itu, banyak yang monitor tau Bang Andi. Saya jujur aja nih. Bukan mau menakuti ya, tapi memang ya adalah dari mereka mengincar itu. Iya, kita udah tahu sebenarnya, tapi mungkin Bang Aron punya bocoran yang lain. Oh ada, nantilah ya. Saya ganti baju dulu. Iya, iya. Dalam hal apa nih caranya? Dalam hal hal semua Bang Andi. Bang Jibril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arom, kemarin kelupaan, udah keburu turun. Bang Arom, monitor nggak? Ganti baju dia. Oh, oke. Ganti baju, dia nggak ganti iman. Bukan ganti Tuhan, Bang Jim. Belum ganti Tuhan dia. Bentar lagi ganti Tuhan dia. Dari Tuhan yang kurang bagus ke Tuhan yang emang benar-benar Tuhan. Oh piye Bang Jibril, sehat Bang Jibril? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bang Arom kan kemarin bilang ada abang mau ganti Tuhan tapi masih kesandung soal finansial dan seterusnya. Kurang 8,5 abang lagi jualan buku dan ini apa segala macam. Bukunya satunya harga berapa Bang? 59.000. Berapa? 59.000. 59.000. Fee 15% keuntungannya saya dapat. Oh, gimana kalau gini? Di sini ada 919 orang. Bukunya judulnya apa Bang? Bisa ditunjukin nggak Bang? Apa? Saya sama diam dulu kampret. Diam. Malam. Diam. Ahlaknya. Mending di kick aja kayak gini, jangan dinaikin. Saya mau ditanya. Diam.
Iya. Benerin dulu akhlak lo, orang lagi ngomong. Gue sesama muslim aja naik nggak salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul bukunya apa Bang Rom? Itu tentang percintaan Kang Jibril. Coba bisa ditunjukin nggak judul bukunya? Saya mah nggak pegang. Saya sendiri aja nggak pegang kok. Waduh. Cetak, nah itu dicetak dulu. Kalau ada masternya, kalau mau nanti saya tunjukin masternya ya. Enggak, kalau saya mau beli 10 habis itu bagi-bagiin ke penonton sekarang gimana? Bisa nggak? Kan itu dicetak dulu Bang Jibril, pesen habis itu dicetak. Oh, jadi saya bisa pesen nih 10 gitu. Ya nggak apa-apa, nanti saya cetakin dulu ya. Saya confirm dulu karena kan itu memang di penerbitnya kan. Itu udah ada ISBN-nya. Nah, gini Bang Jim. Jadi udah Gini, lolos Bang Jim. di penerbit. Gini saran saya gini. Jangan dulu pesan buku. Ini kan Bang Rom ini mau ketemu sama kita, sama tim API. Entah besok, entah lusa. Harusnya tadi siang. Cuma Pak Deddy Mizwarnya nggak siap Bang Jim. Nah mungkin kalau mau pesenin buku untuk para netizen yang di bawah Bang Jibril, untuk sodakoh ke netizen, mungkin setelah kita ketemu deh. Kalau saran saya sih. Oh, boleh kalau kayak gitu. Nah, enggak, gue mau. Katanya kan dia mau masuk Islam, aman. Tapi kesandungnya gara-gara kayak gitu ya. Gue mau mempercepat aja. Oh, jangan diburu-buru lah. Belajar aja belum tuntas ya. Bukan diburu-buru. Beda antara diburu-buru sama dipercepat Bang. Kalau buru-buru itu nggak ada perhitungannya. Kalau dipercepat kan ada perhitungannya. Udah, host, sambung host. Iya tapi gini. Gimana bukunya mau laku Bang Arom ini? Tidak bisa. Iya saya nggak pegang Bang Juma. Nanti lah kalau saya bukunya pegang. juga judulnya aneh gitu loh. Percintaan. Bukan masalah percintaan. Apa? Di dalam Bible tidak ada lahir tanggal 25 Desember soalnya. Maksudnya? Apa judul kaitannya bukunya dengan itu kan? Bukan. Si gondrong nyusur rambut bukan? Mulai. Ini aja aku jawab ini aja ya. Ini aja aku jawab. Oh, betul. Apa jawabannya? Pertanyaannya nggak ada. Itu. Nggak yang saya pertanyakan tadi itu. Apa terkait dengan bahasa Yunaninya hari Minggu dan hari Sabtu itu apa gitu loh. Bahasa Yunani hari Minggu dan hari Sabtu. Urusannya apa? Ya. Urusannya apa? Urusannya penting kali pun. Maksudnya penting kali gimana? Supaya kita tahu dalam bahasa Yunani hari Minggu itu apa dan apa artinya kan gitu. Iya Bang Juma bisa cari sendiri lah. Kalau saya sudah tahu. Ya sudah kalau udah tahu kan. Iya pentingnya apa gitu loh. Supaya orang-orang di luar Kristen itu jangan lagi masuk Kristen. Nggak ada yang ngajak pun. Iya maksudnya kalau mana tahu mereka jatuh cinta. Oh ya nggak apa-apa lah. Kan itu free will, hak orang masing-masing. Iya namun sebelumnya kan kebenaran itu harus kita uraikan kan gitu. Ya kalau dia nggak mau menguraikan mau gimana? Makanya kan itu yang tadi siang yang saya tanya sama Bang Juma. Berarti kan ada kesulitan untuk membaca sesuatu, literasi. Makanya dia nggak mengerti, nggak memahami. Tapi ada hal yang aneh gitu loh. Apalagi anehnya bahasa Yunaninya hari Sabtu itu loh. Aneh menurut Bang Juma pun di Indonesia pun udah hari Sabtunya. Bukan aneh. Hari Sabtu itu dalam bahasa Yunani tetap aja Sabat.
Enggak, ini mau bahas hari Minggunya maksudnya. Memang Iya, kan itu kan gini, proses penciptaan Tuhan itu kan memberikan satu hari untuk bersujud menyembahnya, memuji namanya, kan gitu. Waktu istirahat. Nah, Iya. istirahatnya itu kan Hari waktu Sabat. luang. Bukan, denger dulu lah. Kan menyisihkan waktu di luar dari kegiatan-kegiatan apapun. Kalau di Indonesia kan memang kerja Senin sampai Sabtunya. Di Minggu itulah untuk menyisihkan Kita waktu. tidak berbicara secara skala hari biasa ini. Ini kita berbicara mengenai hari agama. Ini menafsirkan dari ayat yang kuduskanlah hari Sabat itu. Nah, setelah kuduskan hari Sabat. Sabat menurut bahasa Yunani hari apa? Sabtu. Sabtu. Hari ketujuh kan? Betul, hari ketujuh. Cuman kan jadi teksnya begini Bang Jumaya. Kan luangkanlah satu hari dari 7 hari itu. Yaitu hari Sabtu. Berarti kan ganti dulu itunya lah. Kenapa nafsu kali ke situ? Sebentar dulu. Saya mau Loh, tahu ini kan kenapa larinya ibadahnya Minggu. Ini beda sama orang yang berbicara dengan kontekstual sama orang yang mengartikan literasi dari kalimat itu, bahasa itu gitu loh. Kan memang kita kan mengkondisikan sesuatu, Bang Juma. Kalau di Indonesia kan 7 harinya itu dihitung minggu lah, dari Senin. Kalau itu waktu itu kan karena di Ibrani itu hari pertama memang masuknya minggu, dari hitungan minggu. Tapi kalau di Indonesia ya hitungan Senin lah. Iya, ini kita berbicara mengenai agama, bukan mengenai Indonesia. Enggak. Kan ini kan Indonesia nya. Kuduskan hari Sabat. Kuduskan hari Sabat. Yahudi. Beragamanya kan bukan Yahudi, Bang. Enggak, bukan gitu. Maksud saya gini. Kalau dalam bahasa Yunani Sabtu itu Sabat, dan orang Yahudi Sabat itu Sabtu. Artinya dalam hal ini bahasa Ibrani, bahasa Yunani sama-sama Sabat itu jatuhnya hari Sabtu. Dan orang Yahudi yang memegang tradisi Sabaot itu mereka ibadah hari Sabtu. Yang jadi permasalahan ini Kristen ibadahnya Minggu ini kok kenapa dia beribadah pada hari Kiriaki? Kenapa harus beribadah pada hari Dewa gitu? Itu jadi pertanyaan. Makanya jangan sesuai konteks aja langsung lah diartikan begitu. Makanya menggunakan, kan tadi Bang Juma setuju nggak kalau ada kata serapan atau kata istilah lah, kita buat gini, kita kan mau ngambil gampangnya aja sih Bang Juma, karena diketahui di Indonesia itu hitungan hari pertama itu di hari Senin, bukan hari Minggu. Kalau dulu kenapa ada ketetapan kuduskan hari Sabat? Ya karena memang hitungannya dari hari Minggu gitu, hitungan hari mereka. Beda hitungan hari sama di Indonesia. Yang penting kan kita meluangkan waktu dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita lakukan. Gitu Bang Juma. Ini mah alasan setidaknya pepet. Bukan, memang setidaknya dalam 7 hari. Setidaknya gini Bang Juma, dalam 7 hari luangkanlah 1 hari untuk memuji dan menyebut namanya, menyembah Tapi namanya. kenapa menyembah pada hari Dewa Kiriaki itu kenapa? Kan perintahnya Sabat. Kalau kita kan nggak bilang itu hari Dewa. Kita nggak pernah ngomong itu hari Dewa. Iya, karena memang tidak mungkin dikatakan bahwa itu hari Dewa, karena kekuatan yang muncul yang digalakkan kemudian oleh bapak-bapak gereja, bagaimana bisa kemudian ajaran mereka dari Athena Yunani ini itu hilang, dan yang muncul kemudian adalah ajaran Yahudi. Nggak ada begitu. Itu literasi Bang Juma aja itu. Kok bisa nggak ada? Kok bisa nggak ada? Sementara kiblat daripada kekristenan itu kan pengakuannya Yahudi kan, Torah.
Kan Taurat tuh. Jadi mau tidak mau. Udah ku jawab loh, Bang Juma itu. Di bangsa Gimana? Yahudi, hitungan hari pertama itu hari Minggu, bukan hari Senin. Dan di Indonesia ini hitungan hari pertama itu di hari Senin. Iya, Makanya sekarang kegiatan yang dilakukan itu Senin sampai Sabtu kan kalau di Indonesia. Saudaraku, ini yang kita bahas bukan Yahudi Indonesia, ini Yahudi Kristen. Gini, Yahudi Bang Kristen yang Juma, kita bahas bukan Yahudi Indonesia. Bang Juma, Gimana? masalah ibadah hari Minggu itu kita memang menggunakan 7 hari, 1 hari meluangkan untuk menyembah dan memuji namanya. Itu kita udah pelajari itu, dan di Indonesia ini memang hitungan hari pertamanya hari Senin ketemunya. Tapi kan perintahnya Senin sampai Sabtu. kuduskanlah hari Sabtu gitu loh. Iya tahu. Terus kenapa orang Gini loh, Kristen mengkuduskan gini hari loh, Minggu? Kalau pengertian Bang Juma kan kuduskanlah hari Sabtu tuh udah saklek, harus hari Sabtu, harus hari Sabat. Iya memang Kita harus. kan beda. Enggak gitu. Kita beda. Kenapa enggak? Kenapa kalau menentang firman Tuhannya? Gini. Secara tertulis emang seperti itu, tapi kan tulisan itu ada makna yang tersirat di dalamnya, ada kandungan yang berisi bahwa kita itu memang harus menyisihkan waktu 1 hari dalam 1 minggu. Intinya kan menyisihkan waktunya. Hari apa itu? Juma. Perintah Tuhannya hari apa? Arti Sabat itu Bang Juma, coba cek aja deh. Arti Sabat itu menyisihkan waktu 1 hari selama 7 hari. Pandai-pandaian. Bang Ryan boleh open cam, Bang Ryan. Silakan Bang Ryan. Pandai-pandaian Saudara Arum ini. Pandai-pandaian gimana? Orang kita pelajari begitu. Bang Juma, kita di kekristenan, makanya Bang Juma kalau bawa ayat langsung, oh ini artinya begini, langsung sesuai ayat. Enggak gitu Ya, kalau hari kita, Bang apa Juma. disuruh kuduskan hari apa? Sabat, kalau kita klik itu Sabat itu 7 hari, sisihkanlah waktu luang 1 hari dalam 7 hari itu. Masolang generasi kalau gurunya seperti ini. Sabat itu Sabtu. Bang Juma, Sabat itu Sabtu. Jamaat juga udah ngerti itu Bang Juma. Ketika kita Sabat ngomong, adalah hari. Kenapa? Sebentar dulu. Kenapa? Kalau mereka nanya pun, kita jawab pun, mereka nggak ada yang komplain kayak Bang Juma gitu loh. Mereka aman-aman aja. Saya memang harus, yang hak harus ditegakkan, yang hak itu harus ditegakkan. Sabtu itu Sabat kan, Sabat itu Sabtu kan. Terus kenapa berubah Bang jadi Juma, Minggu itu loh? Bang Juma, kan udah saya bilang, Sabat itu kan bangsa Ibrani. Nah, terus bahasa Minggu? Minggu bahasa Ibrani kan. Sebentar dulu. Waktu itu firman datang di kaum Yahudi, makanya berbahasa Ibrani. Nah, di Ibrani itu di Yahudi sana mulai hari pertamanya itu di hari Minggu, makanya ketemunya hari Sabtu 7 harinya. Kalau di Indonesia ketemunya Senin harinya, hari Sabtu pertamanya. Iya, oke. Bang Juma. Iya. Juma, malam. Bentar satu-satu dong, Bang, satu-satu Bang, biar nggak debat kusir satu-satu. Punya adab nggak, Bang? Tunggu dulu Bang Juma sama Bang Afan. Ya. Kasih poin dong. Kalian juga harus saling kasih poin biar enak kita dengarnya. Oke, lanjut ceritanya kan. Ya. Kalau gini Saudara, dalam tradisi Yunani, hari Senin Deftera, Selasa Triti, Rabu Sabat nggak ada hubungannya sama Yunani Bang. Kamis Penti, Sabat nggak ada hubungannya sama Yunani. Jumat Paraskepi, Dengar dulu Bang Arvin. Sabtu Sabat, Minggu Kiriaki. Kan begitu. Kalau Sabat tak ada hubungannya dengan kekristenan, oke, silakan aja, memang tak ada. Karena perintah untuk mengkuduskan Sabat itu hanya berlaku kepada Ibrani, orang Ibrani, yaitu keturunan Yakub. Nah, itu kan betul, ya. karena hitungannya dari hari Minggu mereka hari pertamanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika ada perintah mengkuduskan hari Sabat, Kristen ikut nggak mengkuduskan? Tidak. Itu. Nah ini Kristen saya bilang ikut ini karena Kristen di Indonesia itu mengikuti hari Indonesia
hitungan pertamanya Senin, ketemu 7 harinya Minggu, ya di hari Minggu. Lah Gitu kenapa loh. jadi ke Indonesia kiblatnya? Kenapa enggak ke Yahudi? Bukankah Tuhan Yahudi yang nusul menjadi manusia yang kalian sebut Kristus? Kan Tuhan nggak Tuhannya memerlukan Yahudi orang untuk ibadah, Bang Juma. Tuhannya Yahudi turun ke bumi Tuhan- menjadi Tuhannya manusia. Yahudi pula. Lalu siapa Yesus ini? Ya. Yesus orang Yahudi. Ini enggak, Yesus ini kan Tuhannya Yahudi yang nusul jadi manusia kan? Kok Tuhannya Yahudi? Yahudi Berarti nggak Tuhannya mengakui Athena. Yesus Tuhan. Tuhannya Athena, bukan? Tuhannya orang Kristen. Tuhannya Nah, orang itu Kristen. Tuhannya orang Kristen ini apakah Tuhannya Yahudi yang nusul jadi Yesus atau dewanya orang Roma Athena yang turun menjadi manusia menjadi Yesus? Mana yang betul? Yahudi nggak pernah mengakui Yesus itu Tuhan. Maaf Bang Aron, maaf. Ya perspektif Kristen ini yang Dengar dulu maksud. Bang Juma, maaf. Jangan dulu kau bawa cerita masalah Kristen. Bang Aron juga, jangan dulu kau terlalu cerita kekristenanmu. Ini Ya, apa tunggu pula dulu, kau Bang. ngatur-ngatur di sini kau? Alah, ngatur-ngatur kau di sini, kampret kau. Kenapa diturunkan? Kita butuh warna baru. Ya, Jalan jadi aja lagi nanti. orang Yahudi kan nggak mengakui Yesus itu datang sebagai Tuhan. Iya, orang Yahudi. Oke, Tapi terus- orang Kristen? Iya, sebentar Bang Juma. Ini kan mau dijelasin. Oke, karena pada saat pengajaran Yesus, mereka semua pada membangkang, nggak mau ngikutin ajaran Kristus, Yesus. Nah, dijelaskanlah pada saat dia kebangkitannya itu, siapalah Yesus itu sebenarnya, gitu Bang Juma. Nah, sekarang yang Makanya- mengajarkan kemudian Minggu siapa? Iya, itu arti dari sahabat itu, kuduskan hari Sabat itu. Coba Nah, deh Bang kuduskan Juma, hari Sabat gimana berarti sih? kan hari Minggu, hari Sabtu bukan Minggu. Bang, oke, Bang setuju nggak, Bang Juma? Bang Juma setuju nggak? Itu diartikan bahwa ada 7 hari, luangkanlah 1 hari untuk menyembah dan menyebut nama Tuhan. Iya, Setuju nggak? dan ditetapkan hari Nanti apa? dulu tuh kan, langsung Ya, saya ke situ setuju. larinya. Saya setuju kawan. Dan itu ditetapkan hari apa? Iya, kalau kita ngomongin Sabat, ditetapkan hari kalau kita apa? Kalau kita ngomongin Sabat, itu arti Sabat itu nggak melulu Sabtu loh Bang Juma. Lah bahasa Yunaninya Sabtu apa? Nggak melulu Sabtu Bang Juma. Iya. Luangkanlah 1 hari dari 7 hari. Oke. Yang saya tanya bahasa Yunaninya Sabtu apa? Sabat. Nah, Sabat. Yang diperintahkan untuk dipelihara hari Sabat kan? Betul, tapi kan nggak melulu hari Sabtu. Nah, artinya. bahasa Yunani Sabtu, bahasa Ibrani Sabtu, terus Minggu kenapa bisa? Dari mana polanya? Iya kan, Sabat itu nggak melulu hari Sabtu Bang Juma. Kata siapa? Loh, diartikannya begini. Begini Bang Juma, begini Bang Juma. Aku pusing dengan gimana? kalian cerita. Cerita kalian itu kan cerita yang pernah diceritakan. Terus? Ya kan? Cuman cerita itu tertulis. Ya masing-masing kalian kalau mau mengetahui ceritanya secara pribadi lah sebenarnya, kalau kalian mau memahami di situ. Ya, cerita kalian itu tahu, aku semua cerita kalian itu. Ceritamu pun aku tahu, cerita dia pun aku tahu. Apa ini kok Iya, jadi curhat kalau mau masalah cerita. harga terong? Kenapa? Bukan, maksudnya begini Bang Juma. Bang Juma ini yang suka main debat sama si itunya, yang aslinya ya, si Juma ini. Yang suka debat sama si Edis. Si Kata. Iya. Iya, asli itu Bang ya. Coba. Iya. Tolong ngomong dulu Bang, pengen salam kenal aja gua mah. Waduh. Jadi kalau dalam ya? bahasa Karena Arab ini- itu hari Sabtu itu Yaumul Sabti atau Sabtu Iya, itu sama. iya, aku tahu Terus itu, kemudian tahu. dalam bahasa Yunani Tahu. juga hari Sabtu itu Sabat.
Kemudian dalam bahasa Ibrani Sabat juga jadinya. Nah, artinya bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Sabat itu Sabtu, sepakat 3 bahasa ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa Kristen ke gereja hari Minggu? Kekuatan karena Indonesia kah? Atau karena memang orang-orang Roma Yunani menyembah dewa mereka pada hari Minggu? Itu loh pertanyaan saya. Ya. Bisa kau ceritakan? Tadi barusan. Bang Aron bisa ceritakan nggak? Loh, tadi kau suruh saya diam. Kukira kau pintar. Ternyata botol. Minumnya di lapo, maboknya di sini. Bisa nggak? Bilang. Aku nggak pengen. Kau dari tadi digencet-gencet mulu. Masalah situ. Kau nggak Arabnya cerita. Sabtu. Kau nggak aku pertanggungjawabkan. Kemudian kalau kita berbicara mengenai Ibrani juga Sabtu, itu Sabat, sama-sama Sabat. Nah, ini kenapa jadi Kiriaki, hari dewa? Ibadah Bang kalian Juma itu tahu kenapa? Enggak, gini. Cerita Bang Juma itu tadi, menurut Bang Juma benar, enggak benar, atau gimana, Bang Juma? Benar lah. Bahasa Ibraninya hari Sabtu itu Yom Sabat. Ya, oke. Ya kan ya? Itu kau Yom akui, Bang Seri. Juma ya. Bahasa Bang Juma Arabnya Yom Sabti. Bahasa Yunaninya itu Bang Juma sama. akui ya. Sabat juga. Nah, Iya, sekarang Bang Juma permasalahannya kenapa Kristen justru ibadahnya hari dewa, Kiriaki. Nah, katanya hari dia, Tuhan Bang. istirahat itu Sabat. Kenapa justru hari dewa yang ditempati ibadah? Ini, Bang. Jadi gini, Atau Bang, ya. memang nama Yesus ini hanya dipakai untuk melegalkan penyembahan terhadap dewa? Enggak. Apa Itu masalah, pertanyaan. ya? Mungkin ya. Kok nggak ini mungkin? kalau menurut Paulus yang kita bilang yang kok. seperti apa yang Bang Juma ceritakan, ya, karena di tempat cerita ini memang karena kita mengatakan tempat cerita ya karena memang sudah banyak cerita yang sudah kita ceritakan. Bang Juma ya. Masuk lagi laga rumbang. Setuju di situ. Iya, setuju aja. Di situ Bang Juma. Iya, setuju. Ini adalah tempat cerita untuk menceritakan sesuatu yang merupakan sebuah Iya. cerita, di mana Kamu cerita mau itu adalah ceritakan cerita yang yang bohong diceritakan juga oleh boleh. orang-orang yang suka bercerita, dan kita semua yang ada di sini adalah sedang bercerita dan mendengarkan cerita yang ada, di mana cerita itu adalah sebuah cerita yang harus diceritakan kepada orang yang suka mendengarkan cerita. Betul? Betul. Ah, bagus. Ya, oke, kita kunci di situ ya. Ya, kunci. Kita kunci di situ ya. Ya, kunci aja itu kunci. Pokoknya. Jadi kan cerita kita kan ke situ. Ya, membahas tentang cerita. Iya, cerita kita sampai di situ kan. Ya. Nah, jadi ya kita ceritakan Sahabat gitu, Limbah Risyakkan. Iya, betul. di cerita ini kita ceritakan lagi. Iya. Jadi Dan orang-orang di sini juga masih mau mendengarkan cerita Bang kita, betul? Aron ini tadi, Bang Aron ini tadi, sebenarnya dia tahu ceritanya. Nah, tapi dia nggak mau ceritakan. Tidak paham. Iya, tapi dia tidak paham menggambarkan. Alur cerita. Kan cerita itu kan bisa digambarkan, Bang. Betul. Betul. Kenapa ada gambaran? Ya. Karena ceritanya Apakah tidak gambaran tergambar. itu tidak berasal daripada sebuah cerita? Coba Bang Juma kalau secara gini deh. Aku rasa kalau secara spiritual, natural, supranatural, bla 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 yang lain ya aku rasa kalau cerita kan kita kan lagi bercerita nih, Bang. Ya. Oke, aku percaya, Bang, bahwa cerita itu adalah sebuah Abang cerita. itu tadi. Karena kenapa? Iya, bahwa itu memang sebuah cerita. Tapi cerita siapa, Bang? Cerita orang-orang yang Siapa yang sedang mau bercerita di diceritakan. Betul? Iya, tapi itu kan cerita siapa kan gitu? Iya, betul. Kita ceritakan lagi, Bang, kan? Cerita itu kita ceritakan lagi, Bang. Berupa cerita. Tapi ini cerita siapa? Dan orang-orang di sini juga mendengarkan cerita Enggak itu. terkecuali dia, Bang. Enggak orang lain.
nggak siapa-siapa, itulah ceritaku. Kira-kira begitulah, makanya jangan kau menceritakan sesuatu cerita yang orang tidak lain, bisa Bang. diceritakan. Makanya ciptakanlah ceritamu yang bisa kau ceritakan kepada orang lain. Yang suka Nah, mendengarkan kalau kau cerita mau kan gitu. plesetkan, iya, kalau kau mau plesetkan di situ, ya monggo silakan, ya itu ya tanggung jawabmu di dalam cerita itu. Iya. Masolang generasi. Mantap sekali cerita kita. Jadi apa cerita kita malam ini, Bang? Iya, makanya udah belum kejawab belum. Kalau belum biar gantian kau tempat cerita mulu dibalik-balik, cerita orang cerita lagi, lagi. Kenapa ya kau ceritakan itu pun ceritanya? Iya. Coba Kau Bang pun Juma, dibuat yang karena kau cerita, ceritakan itu, jangan-jangan. Bang Ya. Juma. Kau Cerita yang kau sama orang ceritakan itu, tuamu. Bang. Oke, gini. Tempat cerita. Jangan-jangan kau ini dibuat pas pada saat bercerita juga. Jangan-jangan kau ini cerita juga. Saya baru namanya ternyata tempat cerita. Bang, kalau kau bisa Kesel kembali ke kali. rahim. Tadi kau suruh aku diam. Ternyata ini mau bahas cerita terus kan. Tapi bikinlah ceritamu yang enak-enak. Cerita enak itu kayak mana? Cerita itu yang enak yang kayak mana? Tadi Bang Juma aja Yang kayak mana? campur kecap. Gimana cerita yang Iya, enak? Coba. Kasih kecap. Kian Santang besok kau buka Komal, buat tema di situ. Ini untuk cerita-cerita enak gitu. Jangan diskusinya. Ya dari nama aja udah tempat cerita, gimana sih Bang? Iya tahu. Mana ada? Kamu mau Mana nama ceritakan tempat apa? cerita? Itu nama aku juga baru baca. Aku nggak mau cerita samamu kok. Kenapa jadi harus cerita samamu? Nah itu dia. Kalau kau nggak mau cerita sama aku, ya dengarkanlah. Ada teman-teman Ya udah. yang mau berbicara di tempat cerita. Siapa? Kan gitu. Emang tanya di sini. Di sini ada emang yang mau cerita samamu? Itu host yang tadi jawab, dia mah enak ngomongnya. Ya coba, kenapa Bang cerita Juma itu cerita pas? lah. Coba. Aku dengarkan ceritanya apa. Itu cerita dari host itu tadi menyetujui pas cerita itu. Benar nggak Bang Yuma? Cerita itu memang seperti itu. Kamu lari dari cerita, bikinlah ceritamu. Yang kau bahas Kau tadi bertanggung jawabkan ceritamu ya. Kau udah Oke. Kau udah mandi belum tempat cerita? Kamu cium. Iya tahu. Kok cium pula? Ya kamu makanya nanya kan gitu. Kamu nanya. Katanya mau cerita-cerita. Kan cerita-cerita katamu. Iya. Kan cerita itu diawali pertanyaan. Kau udah mandi? Ya kau bikin Bang Jum jadi nanti jadi ketawa-ketawa aja loh. Kita Iya, aku tanya. ya. Kau udah mandi? Tadi kau pikir suhu beliau ini. Di atas suhu nih. Makanya. Di atas suhu ya. Di atas suhu Kenapa? bencana alam sudah kalau gitu. Wih, di atas bencana alam Bang. Waduh. Hancur sudah kita. Nggak biasa dia. Kau nggak ada yang nyari untuk tidur. Udah malamnya ini. Bang. Udah nggak diharap sama orang tuanya sama beliau kayaknya. Kebanyakan ngisam balsem kayaknya. Kalau balsam sehat dia hilang sakit kepalanya. Teh ayam panas diisapnya. Oke, lanjut Bang Juma yang tadi. Ya, lanjut. Jadi gimana? Kenapa bisa ibadahnya Minggu? Sementara 3 bahasa Arab, Ibrani, Diyani, Sabat itu Sabtu. Tapi kenapa praktiknya Minggu? Berarti Bang Juma pura-pura nggak tahu ini. Enggak, ini kan cerita, cerita. Iya, berarti Bang Juma selama ini pura-pura nggak tahu ini tentang kekristenan. Saya cuma butuh cerita gitu loh. Nanti cerita ini Bang kita Juma- ceritakan di sini dan orang-orang pun Bang akan Juma. menceritakan kepada yang lain. Oh ada cerita. Kan di Kristen itu kitabnya, ayat-ayatnya pun ada penafsirannya Bang Juma.
Berarti Bang Juma nggak tahu ini? Tahu. Nah ya udah, itu kan sudah kita artikan, sudah kita tafsirkan. 7 hari luangkanlah 1 hari. Hitungan di Indonesia itu hari pertamanya Senin, makanya ketemunya Minggu. Kenapa nggak Hari milih hari istirahatnya. Rabu atau Kamis? Kan nggak masuk hitungan Indonesia dong. Kenapa harus larinya ke ini, ke hari Kiriaki, hari Dewa? Ya karena hari liburnya kan Minggu Indonesia. Bukan, kan Indonesia baru hadirnya belum cukup 100 tahun, sementara ibadah Minggu itu kan sudah 2000 tahun. Gimana dong? Ya orang memang simpelnya itu kok. Itu yang disebut cerita sama teman kita tadi. Cerita yang tak bermakna, yang tidak punya dasar pijakan, itulah dia. Kan begitu. Ya, intinya kan meluangkan 1 hari dalam 7 hari. Itu sih Bang Juma. Tapi ada satu hal yang menarik, Saudara Arom. Kenapa setiap saya melihat ya data di Bible, misalnya Matius 21 nomor 28 nomor 1, setelah hari Sabat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, kenapa jadi minggu gitu loh? Padahal dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani sama-sama Sabat, Sabaton. Kenapa bisa berubah jadi hari Minggu? Bunda Rahma monitor. Ya, Coba dibuka Bunda Rahma, Matius 21 nomor 28 nomor 1 di Alkitab Sabda. Kita lihat satu contoh ini aja. Nggak usah kesana lah. Satu contoh ini aja dulu. Satu aja. Harom. Dan saya menemukan data-data itu hampir 10 data di dalam Bible. Enggak kelar-kelar ini bahas Sabat doang Bang Juma nanti. Iya, biar pelajaran gitu loh. Nanti kita masuk ke Jumat Agung. Nah, tuh coba lihat. Apa di situ, Bun? Setelah hari Sabat kan dengan hari Minggu kan? Ada kan? Pertama Minggu, ada kan, Bun? Nah, coba bahasa Yunaninya apa? Minggu. Minggu ya, 4521 ya. Diklik. Jatuhnya ke bahasa Yunaninya. Kenapa kabur? Sabaton. Sabaton. Tahu Minggu. Coba mundur ke Sabat. Coba mundur. Bukan yang tadi setelah hari Sabat lewat. Bukan Minggu yang pertama. Kan ada hari Sabat tadi, Bunda. Nah itu, setelah hari Sabat, kan Sabat tuh. Sabat lewat. Lalu setelah Sabat lewat muncul hari Minggu katanya kan ya? Ya. Nah, Minggu tadi apa bahasa Yunaninya? Bang Indra Syukran. Sabaton. Nah, sekarang hari Sabatnya apa di situ, Bun? Setelah lewat hari Sabat, nah coba Sabat apa? Klik coba. Apa dia? Sama. Ya sama. Berarti Sabtu itu adalah betul Sabaton. Nah, kenapa muncul hari Minggu di situ? Kenapa di sini Minggu? Padahal sama-sama Sabaton. Inilah yang saya katakan, ada yang tidak beres dalam agama saudara. Bukan kita mencari kesalahan, bukan. Kita ingin meluruskan gitu loh. Karena hak itu harus ditegakkan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mau lihat originalnya, Bunda? Itu Sabat itu tertulis. Tapi kemarin udah setuju Bang Juma bahwa untuk Indonesia ini menggunakan terjemahan aja. Kita kan emang umat terjemahan kan kata Bang Juma. Ini terjemahan aja. Tapi jangan juga kemudian kita jadi bodoh kan. Agama itu menghantarkan kita untuk sampai kepada poin kebenaran. Nah, kalau sudah kayak begini, Sabaton hari Sabtu, Sabaton hari Minggu, mana yang betul?
Sama-sama sabaton. Ini satu Bang Juma. minggu. Masolang generasi. Jadi menurut Bang Juma, bapak-bapak pendeta dan pendiri-pendiri gereja yang waktu mula-mula menentukan 7 hari 1 hari diluangkan untuk menyembah dan memuji nama Tuhan itu di hari Minggu, itu orang-orang bodoh menurut Bang Juma. Saudara, justru mereka pintar. Mereka mengambil hari rayanya kemudian orang Yahudi dalam tata bahasa, tetapi mereka mempraktekkan ibadahnya orang Roma Yunani, menyembah kepada agnostos theos yang saya katakan tadi, bahwa itu adalah hari Kyriaki, hari penyembahan terhadap dewa. Ya, mereka cerdas. Itu fakta, itu real. Sekarang sekarang begini saudara, apakah mereka orang Bang? Gimana? Penentuan ibadah hari Minggu di gereja itu sudah hasil kesepakatan dari bapak-bapak gereja. Nah, itulah yang saya katakan, mereka ini bukan orang bodoh, mereka ini orang pintar, orang cerdas. Mereka menutupi hari Kyriaki, penyembahan terhadap dewa pada hari Minggu mereka dengan istilah Sabat itu. Mereka kemudian memutarbalikkan fakta. Sabat itu Sabtu, tapi mereka menjadikannya hari Minggu. Kenapa? Mereka tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang mereka menyembah agnostos theos. Yang kita tidak sembahkan, mau. Yang kita sembahkan Allah Bapa, Bang. Allah Bapa yang mana? Yang mana? Tuhannya Yahudi turun ke bumi mati gitu maksudnya? Dalam nama Yesus. Iya, yang turun ke bumi itu Theos, yang disembah pada hari Minggu. Sedangkan Elohim disembah pada hari Sabtu. Kita kan menentukan sesuatu berdasarkan sejarah. Sejarah apa? Sejarah tertulis bahwa sekarang sejarahnya Yahudi kan? Zaman dulu ada terlahir anak manusia yang diberi nama Yesus. Oke. Tujuan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Oke. Tapi apakah kemudian ketika dia datang, manusia tersebut mengatakan dirinya itu sebagai jelmaan dewa, inkarnasi dewa? Nah, itu dia pada saat pengajaran dia itu memperkenalkan Allah Bapa, bukan dirinya sendiri yang diperkenalkan. Terus kenapa Kristen secara membudaya mendarah daging mengatakan Yesus itu adalah reinkarnasi atau teofani daripada Elohim? Nah, ini ku kasih tahu sama Bang Juma. Orang Kristen mempercayai kebagaimanaan Yesus adalah inkarnasi dari Bapa itu sendiri, itu ada di kebangkitannya. Nah, itu ajaran Yudaism atau itu ajaran Paulus kepada Yunani? Bukan ajaran Yunani, tapi memang yang diutus di luar dari bangsa Yahudi itu memang Paulus. Berarti Paulus mengajarkan itu bukan kepada Yahudi, tapi mengajarkan itu kepada orang Athena Romawi, di mana Roma Athena memang sudah menganut ajaran itu. Karena untuk pengutusan Rasul Petrus diuntuk kaum bangsa Yahudi yang bersunat. Untuk Rasul Paulus diutus untuk orang yang tidak bersunat, otomatis di luar dari bangsa Yahudi. Tapi mereka berdua ini sudah belajar juga Bang Juma tentang pengajaran Yesus Kristus yang sebenarnya gimana. Terus gimana Yesus mengajarkan? Pada saat dia ke Antioquia, ke Roma atau ke bangsa Romawi atau ke keluar dari bangsa Yahudi, itu memang sudah tahu Paulus itu bahwa mereka itu penyembah dewa dan mereka memang tidak mau menghilangkan tradisi itu. Tetapi Paulus menarik mereka untuk menyembah kepada sesembahan yang benar, yaitu inkarnasi dari Bapa Yesus Kristus itu sendiri. Aduh, lucu. Bagaimana dikatakan menyembah kepada Tuhan yang benar, sementara Yesusnya datang tengah-tengah kaumnya mengatakan dia ini manusia. Tidak pernah Yesus mengatakan. Saya udah jawab. Pada saat dia datang ke dunia lahir, itu pada saat dia hidup melakukan pengajaran, tidak pernah menceritakan dia itu siapa, tetapi dia menceritakan bagaimanalah Bapa itu kepada muridnya. Menceritakan ketuhanan Yesus setelah kematian dan kebangkitannya. Yang menceritakannya siapa?
Melalui Paulus. Paulus. Sekali lagi, yang menceritakan sisi ketuhanan yang ada pada manusia Yesus itu Paulus, dan Paulus menceritakan hal ini bukan kepada Karena dia Yahudi. dipilih, Bang. Karena dia dipilih. Pada saat karena dia dipilih. datang, pada saat Tuhan Yesus datang ke Ananias, lihatlah orang itulah yang aku pilih. Segala sesuatu yang dia lakukan atau yang dia tulis, ikuti. Itu ajaran untuk Yunani. Bukan. Itu pengajaran untuk Yunani. Bahasanya kan bahasanya kan dia diutus untuk kaum di luar bangsa Yahudi. Iya, dan untuk semua. Dan informasi itu datang di tengah-tengah orang-orang pengikut Paulus. Kan begitu poinnya. Betul. Berarti itu cerita yang dibangun sendiri. Tapi pengutusan awalnya Bang Juma setuju dong, dia diutus untuk di luar dari bangsa Yahudi, tidak menurut ditentukan kotanya, kan? Paulus. Bukan, kok menurut pula? Kan sudah tertulis. Galatia 1 nomor 15, aku diutus. Tertulisnya aku dia diutus di luar dari dia di aku luar dari diutus bangsa Yahudi. untuk non Yahudi. Pengakuan Paulus kan? Tapi Bang Juma sepakat dong. Iya, pengakuan Paulus, dia mengaku dia diutus untuk non Yahudi. Berarti di situ Paulus tidak menentukan kota atau bangsa mana, tapi yang jelas dia di luar dari bangsa Yahudi. Ya termasuk Indonesia juga. Nah, ada nggak suratnya untuk orang Indonesia? Ada terjemahan ini yang kita pegang sekarang. Ya enggak ada, coba itu dari Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus, yang ada di Galatia, yang ada di Antioquia. Iya, pengajaran itu kan berlanjut Bang Juma. Enggak hanya sampai di situ, karena perintahnya Paulus, perintahnya Paulus. Firman Tuhan itu kan tidak berhenti sampai situ aja. Firman Tuhan itu berlanjut terus. Semua umat manusia bisa membacanya. Sekarang kenapa Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan padahal Paulus bukan Tuhan? Ya memang bukan Tuhan. Ya terus kenapa Anda katakan karangannya adalah firman Tuhan? Kan kalimatnya tadi di awal, aku dipilih. Iya, dipilih sama siapa? Orang yang aku pilih, Yesus. Dipilih. Sekarang ada konfirmasi dari Yesus nggak? Yang datang itu sama dia? Enggak, konfirmasinya bukan makhluk yang datang yang gaib itu. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih? Nah, Yesus memilih. Ada nggak dia memilih Paulus? Kan itu pada saat pengajaran, pada saat hidup. Ketemu Paulus kan pada saat kebangkitan. Nah, ini dia yang jadi permasalahan. Kata Yesus. Kok dimasalahin pula? Iya dong. Karena kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka itu datanglah kepada Paulus roh kebenaran itu. Roh kebenaran yang datang atau Yesus? Roh kebenaran berupa cahaya. Dia itu mengatakan. Enggak. Itu Yesus atau siapa? Cahaya. Ya itu Yesus atau bukan? Iya. Lah, yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Iya, roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran yang itu sendiri Yesus. Dari mana Anda bisa tahu kalau itu Yesus? Kan dia memang mengutus untuk meneruskan pengajarannya. Sekarang dari mana Anda tahu kalau itu roh kebenaran? Dari kisah para rasul. Dia bertemu, kemudian jadi internal kalian sendiri yang mengatakan itu adalah roh kebenaran, bukan? Karena fakta tertulisnya begitu. Nah, iya tertulis oleh internal kalian sendiri. Yesus ada nggak mengajarkan itu? Yesus bilang, ada baiknya aku pergi. Jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Yang datang ke Paulus siapa? Roh. Yesus atau roh kebenaran? Roh yang berbentuk cahaya mengaku dirinya Yesus Kristus. Nah, itu sudah salah itu. Kok salah pula? Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Itu lebih tepat. Enggak begitu Bang Juma. Kan bukan enggak begitu gimana? Kan ada gini, dua yang datang. Pertemuannya kan gini. Pertemuannya kepada Paulus rebah ke tanah kan waktu itu. Jatuh. Kata pengarang. Kok kata-kata pengarang pula? Lalu kata siapa lagi? Jadi cerita itu nggak benar kata Bang Juma.
Lah, siapa yang bisa membenarkan sesuatu yang dicerita oleh internal mereka sendiri? Loh, itu tertulis, terkonfirmasi sama Yesus. Pengikutnya pada saat mau ke Ya itu aku bilang internal, itu yang aku bilang internal dia sendiri. Sedangkan Yesusnya ini pengikut Paulus ini kan nggak mungkin berbohong dong, Bang Juma. Kok nggak mungkin berbohong? Apa dasar pijakannya Anda bisa mengatakan tidak mungkin berbohong? Apa untungnya mereka untuk berbohong? Sama seperti iblis. Apa untungnya iblis juga berbohong? Lah kan mereka bukan iblis. Bagaimana Anda bisa tahu sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku? Orang dia manusia? Apa lah, yang datang mereka? Yang datang menyembah Yesus juga pada saat kemudian di Markus 5 itu kan juga manusia. Tapi di dalam dirinya iblis. Yesus juga menyebut Yudas iblis, bahkan Petrus pun disebut iblis, tapi yang dilihat itu manusia. Karena Yudas dan Petrus itu kehendaknya mengikuti hawa nafsu dari dirinya sendiri. Oh bukan, karena di dalam diri mereka bukan atas kehendak Bapa. Di dalam diri mereka itu sudah ada pengaruh iblis. Beda ya. Makanya kemudian Yesus menyebut mereka ini iblis. Begitu kawan. Keras sekali hatinya Bang Juma ini. Oh bukan Bang Juma. Yang hak harus saya katakan hak. Sampai saya dipenggal pun saya tetap mengatakan hak itu adalah hak. Gini, itu saya cerita di cerita kisah para rasul, Bang Juma ya. Itu 2 kali menceritakan di kisah para rasul itu tentang pertemuan Rasul Paulus dengan Yesus. Kata Lukas kan? Dan kok kata Lukas lagi? Ini kan tertulis loh Bang Juma. Iya, kata Lukas itu dituliskan Lukas di buku pertama, buku kedua. Lukas ceritakan itu. Sekarang permasalahannya, kedudukan Lukas di hadapan Yesus itu sebagai apa? Dukun. Kedudukan Lukas di mata Yesus. Kedudukan Lukas di mata Yesus. Ya kan Lukas ini hanya menceritakan apa yang dia tahu. Nah, itu makanya ku bilang, ini kan cerita yang dibangun oleh orang yang tidak dikenal, tanpa validasi, tanpa pengesahan, tanpa kemudian legitimasi dari Yesus. Tapi dia tahu ceritanya. Nah, sekarang yang menerima wahyu dari ilahi itu Lukas apa Yesus? Yesus. Ya, Yesus. Kalau Lukas kedudukannya sebagai penulis. Kok jadi kayak gitu nadanya? Sebagai penulis. Kayak marah kali. Penyampai firman itu adalah Yesus. Ruang lingkup pengajaran kebenaran pada zaman Yesus itu tidak boleh tergantikan oleh siapapun. Yesuslah sebagai jalan sampai kepada Elohim, tak ada yang lain. Maka unsur-unsur yang muncul kemudian dalam kebenaran, yang hak itu harus terlontar dari lisan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus selamat? Ada nggak dalilnya siapa yang percaya kepada Lukas selamat? Tapi kan udah nggak ada dianya. Ya itu dia. Kesempatanlah penyesat itu menggunakan nama Yesus. Ingat, detik-detik Yesus kemudian meninggalkan dunia ini, apa katanya? Setiap saat kau melihat aku mengajar di bait suci, tapi kamu tidak menangkap aku. Kau tidak pernah datang membawa pentungan dan pedang dan mengatakan aku penjahat. Tetapi saatmu sudah tiba. Saatmu sudah tiba. Apa itu? Saatnya kuasa kegelapan. Tidak usah terlalu jauh lah. Kita duduk di warung kopi bercerita hal sepele aja. Ketika kita mengatakan bahwa ada masa di mana Yesus pernah berpesan kepada muridnya ketika muridnya bertanya tentang kehati-hatian. Apa itu? Yesus ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Apakah hanya sesederhana itu? Tidak. Oh saya datang nanti pada saat begini. Apakah cuma seperti itu? Enggak. Yesus kemudian mengulas tentang adanya penyesat. Akhir zaman. Itu akhir zaman kalau Yesus datang. Kalau Yesus datang di abad pertama, kapan akhir zamannya? Makanya bedakan. Enggak, saudaraku. Kalau Yesusnya datang pada abad pertama, akhir zamannya itu kapan?
Ya abad pertama. Ya abad pertama. Tetapi karena yang datang pada abad pertama bukan Yesus, maka tidak terjadi akhir zaman pada saat itu. Andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zamannya abad pertama kita sudah tak ada di sini. Kan nggak mungkin dia datang dengan tubuh kemuliaannya, Bang Juma. Loh, kok nggak mungkin dia datang dengan kan sudah duduk di sebelah kanan kan. Makanya yang datang itu cahaya. Iya. Dia ke atas, terangkat oleh Allah, diangkat diangkat oleh Allah. Betul. Nah sekarang sebelum terangkat dia memberi pesan. Apa pesannya? Kalau aku yang datang, ingat tanda-tandanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mengaku-ngaku bukan aku, itu penyesat. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Apapun dia, jangan kau percaya. Tanda-tandanya, dia bisa melakukan tanda yang dahsyat, dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Tapi kalau tidak ada tanda yang kukatakan ini ada pada dia, jangan kamu percaya. Nah sekarang bermujizat, keluar dari kubur pada hari ketiga, bla 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 dan seterusnya. Kata Yesusnya, tanpa tanda-tanda aku datang, percaya atau jangan percaya? Karena penyesat itu mampu bermujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Kalau dia cuma datang saja, cuma bisa isap rokok, hanya bisa makan coto, bukan begitu. Kedatangan penyesat itu dilengkapi dengan tanda-tanda yang dahsyat, tujuannya untuk menyesatkan orang. Tapi sayangnya, tanda dahsyat yang dibawa oleh Yesus palsu, tanda dahsyat yang dibawa oleh Kristus palsu, sedahsyat-dahsyatnya mujizatnya, kalau tidak memiliki tanda, dia harus sampai di tengah langit tampil, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Kata Yesusnya, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sehebat apapun dia datang, si penyesat datang itu untuk menyesatkan banyak orang. Di antara masa Yesus datang untuk menampakkan tanda-tanda kedatangannya dan masa di mana Yesus mengucapkan kalimat itu di Bukit Zaitun, ada enggak orang yang pernah datang mengaku Yesus? Ada. Sakti enggak? Sakti. Bisa enggak bermujizat? Bisa. Dia bisa kemudian membuat hal-hal yang di luar nalar. Apa itu? Keluar dari kubur setelah dia mati. Apalagi dia datang di Pulau Patmos, dia datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, memberikan kemudian ilmu kepada Paulus sehingga Paulus bisa bermukjizat sampai-sampai dia dianggap dewa di Athena, di Romawi dan seterusnya. Mampu tidak dia melakukan itu? Mampu. Apakah sudah dinubuatkan? Sudah. Apakah akan menyesatkan banyak orang? Banyak orang yang akan disesatkan. Dan orang disesat ini sadar nggak? Kalau sadar bukan orang sesat namanya. Pasti mereka membela kesesatan itu sebagai sebuah kebenaran. Nah sekarang ada nggak tanda itu? Tidak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Gini, aku jelaskan Bang Juma ya. Di situ dia bilang kan, jika kedatangan kedua kalinya dengan tubuh kemuliaannya dan di sebelah kanan kirinya ada malaikat, oke ya, itu baru akhir zaman. Tapi ketika dia yang datang di padang gurun itu memang nggak bersama malaikat, jadi nggak bisa disebut akhir zaman. Nah, kata Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Percayalah. Mana dalilnya? Ya kan memang bukan kedatangan yang kedua dengan tubuh kemuliaan. Kedatangan kedua itu kata Yesus, kalau ada yang mengaku aku, kalau ada yang mengaku bertemu aku, percaya atau jangan percaya, kata Yesus. Itu kan sama murid-muridnya, Bang Juma. Saudaraku, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Itu kan tentang pengajaran sih Bang Juma, benar nggak sih? Iya, bukan tentang cerita yang harus kita ceritakan. Kemudian orang-orang suka mendengarkan cerita itu, bukan. Ketika muridnya bertanya kan itu. Iya, di Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata? Tanda kedatangannya itu. Kedatangan siapa?
Kedatangan Yesus. gurunya. Ya. Iya. Disebutkan enggak tanda-tandanya? Disebutkan. Nah, dia datang dengan tubuh kemuliaannya. Nah, sebagai anak manusia atau sebagai bukan anak manusia? Anak manusia. Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan anak manusia? Jangan lari ke sana dulu. Ini ini dulu. Lah. Kan dia datang sebagai anak manusia kalau dia yang datang. Sekarang yang datang kepada Paulus anak manusia enggak? Itu untuk akhir zaman kalau anak manusia. Saudaraku, yang datang kepada Paulus anak manusia enggak? Bukan, makanya bukan akhir zaman. Berarti bukan Yesus. Tapi dia mengaku. Mengaku apa? Mengaku dialah yang dianiaya. Hey! 2 kali Yesus kemudian memperingatkan muridnya, minimal. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya, kata Yesus. Namun sebelum penyesat itu datang, baca nomor 12-nya, terlebih dahulu penyesat itu menganiaya kamu, menyesah kamu, menangkap kamu, memenjarakan kamu, memasukkan kamu ke rumah-rumah ibadat dan menghadapkan kamu kepada raja-raja. Terjadi enggak kepada muridnya? Terjadi. Siapa pelakunya? Paulus. Setelah itu Paulus mengaku bertobat enggak? Yes. Pada saat itulah Yesus mengatakan, namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu tertangkap, teraniaya, terzolimi, tersesah, dan dipenjarakan. Setelah itu pura-pura bertobat. Kepura-puraannya bertobat ini ada nubuatannya enggak? Ada. Di mana? Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Seorang yang bertobat, lalu kemudian iblisnya keluar. Setelah iblisnya keluar, dia tidak menemukan pemberhentian di padang gurun. Lalu kembali kepada orang yang tadinya yang bertobat. Dia menemukan orang itu memang menjadi benar. Sementara itu, lalu iblisnya keluar memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk ke dalam orang yang tadi yang sudah bertobat. Setelah 7, 8 semuanya iblis masuk ke dalam dirinya, maka orang tersebut lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Apa kata Yesus? Dan ini akan terjadi dengan angkatan ini. Angkatan itu kapan? Angkatan sesaman Yesus. Paulus sesaman enggak? Sesaman. Pernah enggak bertobat? Pernah. Lalu setelah bertobat, dia keluar dari ajarannya, dari ajaran Imam Rabi Gamaliel. Apa yang terjadi? Dia mengajarkan bahwasanya Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh oleh manusia. Hukum-hukum Tuhan itu adalah sampah. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Manusia bukan lagi hamba Tuhan, tetapi adalah anak-anak Tuhan dan sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Itu 2 kali lebih jahat. Yang tadinya hari Sabat dirubah semuanya. Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau tunduk kepada perintah-perintah hari raya itu bukan sesuatu kebenaran. Ikuti aja aku, jadikan aku teladanmu, sebab aku juga adalah Kristus. Inilah yang terjadi. Makanya dari awal, dari tadi kita ribut tentang hari Sabat itu. Ibrani mengatakan Sabat itu Sabtu, Arab mengatakan Sabat itu Sabtu, Yunani mengatakan Sabat itu Sabtu. Tapi kenapa secara tradisi orang-orang Roma Yunani keturunannya tidak bisa meninggalkan penyembahan dewa matahari pada hari Minggu? Ada apa? Apakah betul nama Yesus hanya sebagai tempelan, hanya sebagai aksesoris doang untuk melancarkan penyesatan kepada seluruh anak manusia? Nama Yesus hanya dicatut sebagai alat untuk menyesatkan, sementara seluruh profesi agamanya tidak ada sedikit pun yang berdasarkan terhadap Yesus. Contoh, tanggal 25 Desember aja dulu, Natalan ini, ada nggak Yesus ajarkan? Tidak ada. Tidak ada Yesus mengajarkan Natal. Jangankan Yesus, murid-murid Yesus tidak pernah mengajarkan Natal. Bahkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes penulisnya tidak pernah mengajarkan Natal. Nanti di abad keempat baru Natal itu dimulai. Ada apa? Kok ajaran baru ini muncul setelah konsili-konsili? Dari mana dasarnya ini Natalan ini muncul? Ayo, kita buka-bukaan. Nah, itu penting. Ayo, abad keberapa Natal mulai dilakukan?
pada abad ketiga Masehi disebut Dis Natalis Solis Invicti. Dari mana ini ilmu ini? Salahnya di mana Bang Juma? Tidak ada yang salah kalau Kristen, tapi tradisi Yudaism itu adalah sesuatu tradisi penyembahan agnostos teos, dewa yang tidak dikenal. Ulangan 13. Ini Bang Juma, umat Islam itu mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Oke. Di Kristen mengagungkan kelahiran Yesus, salahnya di mana? Salahnya adalah ketika Anda menganggap bahwa Isa lahir tanggal 25 Desember, padahal yang lahir tanggal 25 Desember itu bukan Yesus, bukan Iso, bukan Yesua, bukan Isa, tetapi dewa Hermes, dewa Horus, dewa Atis, Hercules, Zeus. Itu kan memang tradisi pada saat pengajaran ke Antioquia, Roma, Yunani. Mereka tidak mau tunduk kepada pengajaran kalau harus menghilangkan tradisi. Makanya mereka mau tunduk dengan pengajarannya, namun tradisinya tidak boleh dihilangkan. Begitu. Yang penting kan mereka tunduk dengan kebenaran. Sekarang permasalahannya, siapa yang mengajarkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang menginstruksikan kemudian mutiara diberi, menginstruksikan. Menginstruksikan kemudian mutiara. Iya sudah, menginstruksikan kan. Yang kemudian memberitakan kemudian mutiara dan barang-barang kudus kepada Romawi Athena. Siapa yang memberikan untuk memberstrustrikan? Siapa? Ada nggak perintah dari para nabi-nabi Yahudi? Ada nggak perintah dari Yesus? Bahkan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Jelas kok itu. Gini loh, jadi Bang Juma, Paulus aja nih yang ngotot-ngototan datang kemudian mengajarkan itu kepada orang Roma, Yunani, Athena. Bang Juma itu tetap kekeh pada pendirian pada saat pengajaran, nggak mau lari ke kebangkitan tuh, nggak mau Bang Juma. Saudaraku yang bangkit, saudara, kenapa saya menolak kebangkitan itu? Pertama, Liban itu sebagai simbol keselamatan. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Sebentar gini Bang Juma ya. Yang ketiga, tunggu. Yang ketiga, Yesus sendiri mengatakan yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Sedangkan gini Bang Juma. Sedangkan umat Kristen itu percaya kebangkitan yang diajarkan itu setelah kebangkitan, bukan pada saat pengajaran. Pengajaran itu menggenapi dari hukum Taurat. Makanya Kristen itu percayanya kebangkitannya, kuasanya. Saudaraku, bukan pada saat pengajarannya. Kalau pengajarannya itu khusus untuk murid-muridnya di Yahudi, gitu loh. Nah, untuk menggenapi. Udah, berarti Anda sudah memilah nih. Berarti Anda sudah memilah mana ajaran Yesus pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dan mana ajaran oknum yang mengaku Yesus yang memang spesial untuk non-Israel. Betul? Bukan oknum, bukan. Lalu? Jadi gini, pada saat pengajaran, Bang Juma tetap kekeh maunya diskusi tentang pengajarannya, sedangkan pengajaran itu tidak bercerita kebagaimanaan Yesus datang, tapi Yesus menceritakan kebagaimanaan Allah Bapa itu sendiri yang mengutus dia sebagai firman yang datang ke manusia, sebagai manusia. Diceritakannya itu kebagaimanaan dia itu setelah kebangkitannya itu yang orang Kristen percaya. Saudaraku, Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Tolong dihargai itu. Tolong dihargai. Saya saja bukan Kristen, saya menghargai dalil itu, di mana Yesus adalah penerima firman dan penyampai firman. Mustahil ada kedustaan, ada kebohongan yang terlontar dari mulutnya Yesus. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Berarti segala firman yang menjadi porsi Yesus sudah Yesus sampaikan. Apa endingnya menurut Yesus? Murid-muridnya sudah menerima dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Titik.
pada saat pengajaran. Pada saat pengajaran, betul. Nah, pada saat pengajaran seluruh firman sudah Yesus sampaikan. Di antara firman yang Yesus sampaikan ini adalah ada item-item di mana murid Yesus diberikan sebuah pengajaran agar waspada kepada iblis yang datang memakai nama Yesus Kristus. Jangan Anda tutup mata dengan itu. Jangan Anda pura-pura nggak tahu tentang keadaan itu. Itu ajaran Yesus agar murid waspada kepada iblis yang datang memakai namanya dan berkata, "Akulah Yesus Kristus." Berarti Yesus sebagai pembawa kebenaran, ketika dia bercerita seperti itu, benar-benar muncul setelahnya iblis memakai nama Yesus Kristus. Oke, kita bahas Matius 7, 23, 24 berarti ya. Ya, ada banyak gitu bang, ada banyak cuma bukan satu orang. Paulus ya, sendiri bang didatangi. Memang banyak, memang banyak. Dia sendiri didatanginya. Siapa yang banyak ini? Nah, sekarang begini, saudaraku. Dikatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau, engkau wahai ahli Taurat, engkau wahai orang Farisi, engkau orang yang munafik, engkau menjelajahi lautan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan seorang saja, seorang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan orang ini yang kau jadikan orang neraka ini 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti kalau 2 kali lebih jahat, Paulus menyesatkan 1 orang, si 2 kali lebih jahat ini menyesatkan 2 orang. Yang 2 orang menyesatkan masing-masing 4 orang. Yang 4 orang masing-masing menyesatkan 8 orang. 8 orang masing-masing menyesatkan 16 orang. 16 orang begitu seterusnya menyesatkan 32. Bla 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 bla. 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sampai kemudian membumi para penyesat-penyesat ini, termasuk saudara. Ketika saudara mengajak orang lain kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, Anda termasuk penyesatnya. Murid Anda juga akan mengadakan hal seperti itu. 1 orang yang dia sesatkan, turunannya sampai hari kiamat 1 miliar. Maka ente harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi telah menyesatkan 1 miliar manusia. Siapa yang mengajarkan kalian melakukan Natal? Jawab itu dulu. Kata Yesus, Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 14 nomor 16 nomor 26. Apa kata Yesusnya? Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku perintahkan. Mana perintahnya untuk Natalan? Jawab saya. Mana? Kalau tertulis nggak ada lah bang. Lalu? Itu kan memang hasil kesepakatan. Kita sudah percaya dengan. Ya udah benar berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun berarti. Iya, berarti Bang Juma mau bilang orang terdahulu itu bodoh-bodoh. Justru karena mereka pintar. Ingat kata Yesus, benarlah nubuat Yesaya tentang kalian. Kalian memuji aku dengan mulut kalian. Percuma, kata Yesus. Sedangkan pekerjaan yang kalian lakukan adalah perintah manusia. Siapa yang kena itu? Kalian memuji Yesus. Natalan bukan perintah Yesus. Ibadah minggu bukan perintah Yesus. Makan babi bukan perintah Yesus. Menyembah Yesus bukan perintah Yesus. Memperingati hari kebangkitan, hari kematian bukan perintah Yesus. Percuma, kata Yesus. Sedangkan yang kalian lakukan adalah perintah-perintah manusia. Ini fakta. Ini real. Ayo. Nggak mungkin Bang Juma. Nggak mungkin apa? Kita memuji anak bapak, kemudian bapaknya marah. Itu nggak mungkin. Itu ceritanya. Aneh Bang Juma ini. Kita bisa memuliakan anak bapak. Coba Anda bapak lihat tuh marahin kita. Lucu. Nggak logikanya, logiknya aja Bang Juma ya. Bang Juma punya anak. Anak Bang Juma kita muliakan. Justru kita merayakan sukacita. Masa Bang Juma marah? Saudara, kecuali kita mau membunuh anak Bang Juma, itu beda cerita.
Saudara, beda lagi. Yesusnya pernah mengatakan begini, maukah aku ajarkan kepada kamu, kepada siapakah kamu harus takut? Itu takutlah kepada Dia yang mampu membunuh jasad, dan setelah membunuh jasad, Dia mampu melemparkan jasad itu ke dalam api neraka jahanam. Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Neraka surga, surga neraka, neraka surga. Orang mati semuanya akan dibangkitkan. Orang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal di surga. Orang jahat, orang jahil, orang neraka akan dibangkitkan kemudian untuk mati yang kekal di neraka. Berarti yang menjadi item penilaian selamat tidaknya manusia menurut Yesus berdasarkan Yohanes 5 nomor 29. Amalan, perbuatan. Orang masuk surga kata Yesus, orang yang melakukan kebenaran. Orang yang masuk ke neraka, orang yang melakukan kejahatan. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kalau menjadi saudara, di mana pendeta saya selalu bermukjizat, bernubuat, mengusir setan ketika ada yang sakit pakai nama Yesus Kristus, mendengarkan ancaman Yesus itu, sudah pasti saya akan meninggalkan gereja. Sudah pasti itu. Kenapa? Saya memperhitungkan keselamatan saya di akhirat. Kalau hidup di dunia ini berapa tahun sih lamanya? Habis itu juga kita pergi tinggal nama, tinggal dikenang orang. Kita dikenal juga paling seminggu, sebulan, setahun. Habis itu orang melupakan kita. Terus hubungan urusan kita ini nih, urusan pribadi kita dengan Tuhan kita ini, apakah ada akhirnya? Nggak bisa. Kita nggak ada akhirnya berurusan dengan Tuhan kita. Tidak ada akhirnya berurusan dengan amalan kita. Tetap saja kita hidup. Sekali kita dicipta hidup, maka kita tidak akan pernah mati. Kita akan tetap hidup. Entah itu hidup di surga kekal atau hidup di neraka kekal. Itu mutlak. Nah, sekarang tinggal pilihannya di mana? Di kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan menciptakan kemudian dua potensi bisa terjadi pada diri manusia. Apa itu? Bisa berbuat jahat, bisa bertakwa. Apa takwa itu? Takut kepada penciptanya. Apa implementasi takut kepada pencipta? Tidak ikut-ikutan dalam beragama, tidak mengikuti suatu ajaran tanpa ilmu. Bukan hanya karena tradisi, hanya ikut keluarga, hanya ikut kelompok tertentu, tidak. Tapi benar-benar bertakwa kepada Tuhan. Ketika kita bertakwa kepada Tuhan, kita cari Tuhan menginginkan apa sebenarnya ini. Karena tidak mungkin Tuhan itu banyak, Tuhan itu satu. Tuhan yang menciptakan orang Kristen dan Tuhan yang menciptakan orang Islam itu satu. Bukan berarti kalau kejahatan, Tuhannya Islam. Kalau kebaikan, Tuhannya Kristen. Tidak begitu. Tidak begitu. Tuhan kita itu sama. Sama Tuhan kita itu. Cuman dalam kehidupan kita ada yang bertuhan kepada yang bukan Tuhan. Itu aja. Kristen dan Islam itu Tuhannya sama. Sama-sama Tuhan pencipta alam semesta ini. Mustahil beda. Karena pencipta itu cuma satu. Hanya saja di Islam memurnikan memurnikan ketauhidan terhadap Tuhan. Mengesahkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang entitas absolut. Yang tidak bisa terbagi, tidak bisa berbilang, tidak bisa kemudian terpecah. Itulah Tuhan yang kita sembah. Sedangkan saudaraku Kristen, kenapa orang Kristen itu disebut musyrik? Kenapa orang Kristen itu disebut musyrik? Disebut kufur. Karena orang Kristen mengakui tiada Tuhan selain Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Mantap sekali memang. Tetapi ada tetapinya. Yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha tunggal, yang maha perkasa, yang maha bijaksana ini mengambil rupa kelemahan bernama Kristus Yesus. Dia turun ke bumi menjadi lemah, menjadi seonggok bayi Yahudi yang tak berdaya. Ini kefatalan yang dilakukan oleh Kristen. Setelah mereka sadar, mereka dicipta oleh Sang Yang Pencipta. Mereka kemudian dihidupkan oleh Sang Pencipta. Mereka kemudian diberi apa yang mereka butuhkan dari Yang Maha Kuasa. Di ufuk yang berbeda, mereka juga mengakui Dia yang Maha Kuasa telah nusul ke bumi menjadi makhluk yang tidak berkuasa. Inilah yang disebut zalim. Inilah yang disebut sesat. Itu
Oke. Kemana perginya orang seperti ini? Ya neraka. Nah, gantian mungkin Bang Juma ya. Iya, saya juga capek. Kalau nggak ada kopi soalnya. Sebenarnya udah final kalau di kita Bang Juma. Iya, 3 Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepadaku akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita hanya mengenal dosa. Makanya kita dilarang berbuat dosa, berbuat baiklah, mengikuti jalan dan pengajaran Tuhan. Tapi kan kalau Bang Juma kan mengenal namanya pahala. Untuk apa pahala kalau sudah percaya? Berarti kan percaya akan menyelamatkan. Bang Juma. Yang penting mengikuti jalan Tuhan. Tidak perlu sampai mengumpul-ngumpulkan seperti itu. Ujung-ujungnya tidak terselamatkan juga, yang ngapain gitu loh Bang Juma. Saudara, Anda salah memahami ajaran Yesus itu. Salah. Kenapa salah? Karena Anda tidak mendudukkan diri Anda pada kursi yang betul. Itu dulu poinnya. Anda tidak mendudukkan mata Anda pada poin fungsi mata yang benar. Anda tidak mendudukkan telinga Anda sebagai fungsi kuping yang betul. Anda tidak mendudukkan hati Anda sebagai kalbu seorang manusia yang benar. Apa maksudnya ini? Anda seibarat tong sampah yang menerima semua sampah yang ada. Tunggu dulu. Kayak gitu Bang Juma. Mana lari? Tunggu dulu. Ini perumpamaan yang begitu aduhai. Dengarkan saya. Ketika Anda membaca Bible, Anda menganggap Bible itu firman Tuhan, sehingga tak ada kemudian kesalahan di sana. Apesnya lagi, setelah Anda kemudian mendalami, menjalani pendidikan, Anda dalam keadaan sebagai seorang anak didik yang sedang disuapi tentang firman Tuhan. Kesalahan fatalnya itu di situ. Padahal sejatinya Anda sedang disajikan koran, surat kabar, yang harusnya Anda pandai menilai, mengukur, menakar, mendudukkan bentukan yang seharusnya pada posisinya. Oh, ini penulis menangkap, menceritakan Yesus pernah begini. Tapi kedudukan cerita itu bukan sebagai firman Tuhan. Contoh, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Anda maksudnya itu Anda tahu kan? Jangan kau mengejar duniawi. Jangan kau kumpulkan harta, karena itu percuma. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, sekarang apa harta surga yang harus kita kumpulkan di sini? Amalan. Ini perintah Yesus. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda mengatakan Anda melakukan amalan, sementara perintah-perintah Tuhan Anda sudah tidak lakukan? Modalnya hanya percaya doang. Aku percaya. Tapi Anda tidak melakukan. Sama halnya Anda masuk ke dalam kamar, kunci dari dalam, di dalam kamar ada lemari, dalam lemari ada laci, Anda masuk ke dalam laci, Anda masuk ke laci, Anda kunci lacinya. Dalam laci ada dompet, Anda masuk dalam dompet, di dalam tasnya ada lacinya, Anda masuk lagi di situ. Di dalam dompet itu ada lagi tempat yang kecil, Anda masuk di situ lalu berdoa. Ya Tuhanku, aku percaya, berikan padaku hidup, harta, benda. Mana bisa? Harus punya tindakan. Perbanyaklah harta surga, kumpulkanlah harta surga bagimu. Di surga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Makanya di Al-Quran selalu dikatakan apa? Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Kenapa orang kafir itu selalu dikatakan mata buta? Karena mata itu adalah pelita tubuh. Tapi Anda mematikan mata Anda. Anda tidak mau melihat bahwa apa yang ditorehkan oleh Bible itu adalah catatan-catatan yang dituliskan tentang peristiwa yang terjadi, di mana penulisnya bukan seorang nabi, penulisnya bukan seorang rasul, penulisnya adalah manusia biasa yang kebetulan saja catatannya lolos pada saat konsili. Mana penulis yang lain? Thomas, Andreas, Maria, Filipus,
tidak lolos. Kenapa? Karena catatan-catatan mereka tidak berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang Roma Yunani sebagai sasaran tembak dari keinginan Paulus untuk dikristenkan. Itu yang harus Anda pahami. Jadi, kalau Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, lawang Anda jalankan Matius 5 dong. Kalau Anda melihat ada perempuan yang Anda ingini, cungkil mata dong. Anda masuk ke neraka ketika Anda mengatakan orang lain dengan sebutan jahil, raka, bodoh. Anda harus mendudukkan itu. Jangan Anda marah kepada saudara-saudara Anda sendiri. Anda jalankan itu. Karena hanya dengan seperti itulah kemudian, kata Yesus, orang bisa masuk ke dalam surga. Nah sementara Anda cuman haleluya, 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 haleluya. Satu kali seminggu cuman datang bernyanyi-nyanyi, mimpi mau selamat, pret. Harus punya amalan. Cobalah. Apa syarat masuk surga menurut Yesus? Itu dulu. Syarat masuk surga menurut Yesus itu apa? Baca Matius 5. Pengajaran, iya, pada saat pengajaran itu mengikuti kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Nah, lama. Sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti selama ini Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa tidak ada Natalan. Tapi ada nggak kehendak Bapa Natalan? Kan tadi udah saya analogikan, kita mengagungkan anaknya, apa salahnya? Hei, masolang generasi. Tuhan itu maha pencemburu. Justru karena dengar saudaraku, justru karena Tuhan itu tidak ingin diduakan hingga ia mengutus Yesus supaya Yesus menghentikan semua prosesi, tradisi, upacara-upacara penyembahan terhadap selain daripada Elohim. Itu tujuannya Yesus turun. Diutus. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Apa pernyataannya di situ? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang yang pernah mendengar suara Bapa, tetapi Yesus yang ada di pangkuannya, Yesuslah yang akan menjelaskan tentang Bapa. Iya, betul itu. Sekarang apa penjelasan Yesus tentang Bapa? Bapa itu satu-satunya, dua-duanya atau tiga-tiganya? Sang sumber. Enggak, Yesus mengajarkan Bapa itu satu-satunya, dua-duanya atau tiga-tiganya? Satu-satunya. Cuman satu ini ada yang melekat pada dirinya. Maksudnya firman dan roh. Masolang generasi. Saudaraku, Yesus turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Apapun kesaktiannya, kata Yesus apa? Apa yang aku lakukan membuktikan aku ini utusan sang satu-satunya itu. Pada saat pengajaran. Ya, yang harus kita dengarkan ajaran Yesus atau ajaran siapa? Iya, makanya Bang Juma kan tetap kekeh bahas pengajarannya dia. Kan sudah tamat ajarannya di situ, kawan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Kenapa nggak mau lari ke kebangkitan? Lah, itu ajaran siapa? Kebangkitan itu ajaran siapa? Loh, yang kita imani begitu. Iya, justru karena itu saya tanya, kebangkitan itu ajaran siapa, kawan? Utusan yang dipilih. Siapa? Siapa yang memilihnya? Nah, tertulis kok. Aku memilih dia. Nah, itulah tadi yang saya katakan, semua sampah Anda makan. Anda tidak bisa memfilter mana sabda Yesus, mana karangan orang, di mana orang ini punya karangan diterima karena memang sesuai dengan nawaitu, niat orang-orang Roma Yunani untuk tegak terus memperjuangkan kedewaan sembahan-sembahan nenek moyang mereka dalam nama siapapun. Andai saja pada saat itu Bang Zuma Sakti sudah hidup di abad pertama, maka dewa mereka akan ganti dengan nama Zuma.
supaya banyak orang yang yang datang kemudian menyembah kepada dewanya dalam nama Suma, supaya dunia datang kemudian menyembah dewa yang mereka sembah dari nenek moyang mereka. Itu fakta, saudaraku. Dulu Yerusalem, Palestina pernah jatuh di tangan kekaisaran Romawi. Ada nggak niatan mereka beribadah di Masjidil Aqsa? Ada nggak kemudian mereka punya keinginan untuk beribadah di tempat-tempat suci, di sinagoge atau di Miqdas, tempat orang-orang Yahudi beribadah? Tidak, bukan? Kenapa? Mereka tetap saja beribadah di kuil-kuil mereka yang belakangan disebut gereja. Itu fakta. Itu real. Iya, pertanyaan yang saya tadi, kalau kita sudah final, bagi yang setiap percaya tidak melakukan dosa dan melakukan kebaikan, sudah pasti dijamin. Bagaimana bagi yang mungkin? percaya. Nah, kan saya tadi nanya ke Bang Juma, gimana ngapain orang numpuk banyak pahala, kemudian ada timbangan juga, ditimbang pula neraka itulah juga. Saudara, Anda lupa ketika di antara sampah yang Anda telan, di situ ada mutiara yang Yesus ajarkan kepada muridnya. Ingat, mutiara yang dimaksud dalam pengajaran Yesus itu adalah hikmat, kebenaran yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Di dalam kitab yang Anda genggam, manusia itu diselamatkan berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Atas perbuatan, bukan atas pemberian orang, bukan cuma-cuma, enggak. Tapi orang diselamatkan berdasarkan atas apa yang Tuhan berikan. Ini loh aturanku, ini yang harus kalian lakukan. Maka manusia diselamatkan, membayar kemudian ajaran manusia. Tuhan membayar kemudian manusia, mengganjar manusia dengan sesuai perbuatan masing-masing. Dalil demi dalil itu ada di dalam kitab saudara sebagai mutiara. Kenapa itu muncul di dalam kitab saudara? Itu tadi. Karena kitab saudara adalah kumpulan informasi-informasi, peristiwa-peristiwa yang terjadi antar orang Yahudi, dalam hal ini Yesus sebagai salah satu aktornya. Contoh, Yeremia 17 nomor 10. Aku Tuhan menyelidiki hati dan pikiran untuk memberi kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan hasil perbuatannya. Kemudian di dalam kitab Yehezkiel 33 nomor 20, Tuhan berfirman, hai kaum Israel, aku akan menghakimi setiap kamu menurut perbuatan kamu masing-masing. Oh, itu perjanjian lama, Bang Zuma. Oke, kita masuk pengajaran Yesusnya. Apa kata Yesus di dalam kitab Matius 16? Yesus berkata, karena anak manusia akan datang dan dalam kemuliaan Tuhannya bersama malaikat-malaikatnya, dan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ini bohong enggak ini? Dalil ini bohong enggak? Jadi taat. Tapi kan sudah digenapi. Makanya setiap orang yang percaya penggenapan itu, iya memang begitu. Apa yang digenapi? Maksudnya hukum Tuhan itu dihapus? Digenapi oleh karyanya. Apa? Dengan cara apa lagi? Mati. Ya Allah ya Karim, inilah yang saya katakan. Jangan semua telan sampah yang ada, lang dipilih toh. Kenapa harus demikian? Karena itu bukan firman Tuhan. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran harus seluruhnya diterima. Meskipun dalam Al-Quran itu ada kisah, tetapi Al-Quran itu kudu wajib diterima, dijalankan, diteori praktekkan. Kalau Bible itu tidak. Ya Allah ya Karim, bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwasanya hukum Tuhan itu dibatalkan hanya oleh karena surat Paulus? Coba tunjuk satu data ucapan Yesus bahwa hukum Tuhan batal. Sebagaimana Paulus telah mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib,
Tapi menggenapi. Menggenapi itu mengurangi atau melengkapi? Menggenapi itu maksudnya karena dialah semua itu sudah ditanggung gitu Bang Juma. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Oke, mumpung Anda nyinggung di situ, Yesus sebagai penanggung. Betul, penanggung atas kita semua. Oke, dia harus menanggung kepada siapa? Karena upah dosa adalah maut. Iya, sudah itu Paulus punya judul. Sekarang saya tanya, Yesus menanggung kepada siapa? Untuk membersihkan yang tadinya suci. Oke. Dibersihkan di mana? Dosa itu dibersihkan di mana? Di neraka apa di surga? Pada saat kematian mengalahkan maut. 3 hari doang. Cukup bagi Tuhan. Wah, parah itu. Tidak bisa. Kok parah? Lo tidak bisa. Ini analogi sederhana. Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Saya datang menebusnya. Kamu senang kan? Senang kali pun. Saudara Arom, Adinda Arom, utangmu di Pegadaian berapa? 1 miliar bang. Oke. Nih abangmu nih, pasang badan nih. Gue bayar Pegadaian. Senang lah ente? Senang. Utang seketika 1 miliar ludes dibayar oleh Bang Zuma. Serak. Tapi begitu hari keempat aku datang ke Pegadaian. Bos, ya duit saya kemarin yang bayarin si Arom itu mana? Emang kenapa bos? Aku mau narik kembali. Sini. Lah, utangnya dia gimana? Ya udah, lu tagih sama dia. 3 hari doang. Saya tebus kau 3 hari doang. Saya cabut kembali. Saya menebus 3 hari. Habis itu saya ambil uang saya kembali. Saya ambil kehidupan saya kembali. Yesus mengambil hidupnya kembali. Yang tadi dia persembahkan kematiannya itu untuk dosa-dosa Kristen. Dia hidup kembali, Cak Ayu. Nanti dia disebut penebus yang hebat kalau dia mati kekal. Karena dosa upahnya maut. Oke, ketika maut datang, dosa terhapus. Ketika maut itu dikalahkan, hidup kembali, apa yang terjadi? Dosa datang lagi. Ya harus begitu dong. Begitu. Loh kok enggak begitu? Kenapa enggak begitu? Jadi pada saat kematian di alam maut, dia sudah kalahkan semuanya. Makanya bagi setiap orang percaya itu tidak akan dikalahkan lagi oleh maut. Itu cerita ilusi kayak gitu itu muncul dari mana? Memang penjelasan dan penafsirannya begitu Bang Juma. Yang dimaksud. Saudaraku, cobalah kau telaah. Cobalah kamu telaah. Apa fungsi Yesus melakukan penginjilan di alam kubur? Emang diterima rupanya? Iya, dia melakukan penginjilan di alam maut. Untuk apa? Untuk mengalahkan. Untuk apa dia melakukan penginjilan di alam maut? Untuk apa? Supaya orang-orang yang ada dalam kubur itu ke gereja gitu? Supaya mereka berhenti berdosa? Itu kan memang sudah keinginan. Itu cerita-cerita yang dibangun untuk mengenakan kuping. Apa korelasinya dengan kebenaran? Coba, Yesus turun ke alam maut, menasehati orang-orang yang sudah ada di dalam kubur. Fungsinya apa? Fungsinya apa dia penginjilan di alam maut? Itulah membuktikan bahwa dia adalah sang firman itu sendiri, Bang Juma. Harusnya dia datang ke Indonesia untuk orang-orang yang masih hidup untuk diinjili. Jangan di orang mati yang dia injili, ngapain? Nah, itu tugas kami selanjutnya begitu. Nah, tugas Anda mengajak orang Natalan. Ada Yesus ngajarin? Menyampaikan firman. Firman yang mana? Firman Yesus itu sampai kepada terangkat ke langit. Sekarang firman yang mana yang disampaikan? Lukas, Markus, Matius, Yohanes gitu maksudnya. Inilah yang saya katakan, semua sampah Anda telan. Padahal itu hanya narasi-narasi yang dibangun oleh penulis dalam kaitannya tentang peristiwa yang terjadi antara Yesus dan muridnya, antara Yesus dan umatnya, dan antara Yesus dengan Tuhannya. Datang Anda menjadikan buku itu sebagai firman Tuhan. Ada nggak kemudian Lukas mengatakan inilah firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak Markus sadar bahwa yang catatannya ini merupakan firman Tuhan? Ada nggak? Nggak ada.
Yohanes pernah mengatakan nggak bahwa yang dicatat itu adalah firman Tuhan? Nggak ada. Begitu juga Lukas, ada nggak? Nggak ada. Kalian yang mengangkat buku-buku tersebut menjadi firman Tuhan. Bahkan Paulus sendiri yang mengatakan, apa yang aku tuliskan, aku berkata bukan atas perkataan firman Tuhan. Paulus mengatakan itu. Oke. Di Kisah Para Rasul, segala yang tertulis itu diilhami oleh Tuhan. Tertulis maksudnya yang mana? Yang dituliskan mereka, karena mereka enggak, Anda yang mentafsirkan ke situ. Tidak, bukan begitu dalilnya. Segala yang tertulis karena ilham itu ilham. Sekarang di mana? Siapa yang mengatakan bahwa tulisan mereka ini ilham? Coba, Paulus ada mengatakan ilham? Lukas ada mengatakan ilham? Sesuai yang dilihat, ya Allah. Sesuai yang didengar, itulah yang mereka tulis. Iya dong, rasul-rasulnya dong. Berarti ini nabi. Anda sudah ngakui Lukas nabi, Markus nabi. Itu rasul-rasulnya. Nabi atau bukan? Iya, itu rasul-rasulnya yang menuliskan. Berarti nabi kan? Ya udah. Ini dengarkan saudara-saudara Kristen. Lukas itu nabi, Markus nabi. Itu. Paulus nabi. Penulis Yohanes, penulis Matius adalah nabi. Berarti bukanlah Yesus nabi yang terakhir. Masih banyak lagi nabi-nabi lain. Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Paulus. Nah, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu, berpura-pura nyamar dari domba, pada dia ada serigala yang buas. Masuk nggak mereka sebagai kandidat? Lukas, Markus, Matius, Paulus, penulis Yohanes, penulis Matius, masuk nggak sebagai kandidat? Nabi palsu. Masuk. Enggak dong. Masuk. Enggak. Kok enggak? Enggak dong. Kenapa enggak? Kan mengajarkan sesuai ajarannya. Yang datang kepada kamu, yang datang kepada Bani Israel itu siapa? Muter-muter Bukan muter-muter. Dia masuk dalam kemudian kumpulan para nabi. Tinggal kita seleksi. Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang mendengarkan nasihat Yesus? Nabi Muhammad nggak mungkin. Selisih 600 tahun. Murid-murid Yesus, murid Paulus kan? Iya, ke-12 muridnya. Ke-12 murid diminta waspada kepada nabi palsu. Nabi palsu datang kepada ke-12 murid. Anda mengakui Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus ini nabi. Datang nggak kepada ke-12 murid? Enggak lah. Kan mereka memang mereka kan menuliskan. Berarti penulis Bible tidak dikenali oleh 12 murid Yesus. Sudah selesai. Harusnya yang menulis Bible itu murid Yesus. Ternyata penulis Bible nabi tapi tidak dikenal. Jangankan Yesus, murid Yesus aja nggak kenal. Kasihan yang gak mandu, saudaraku, kasihan sekali. Beruntunglah kemudian kami hadir untuk meluruskan, untuk mengajarkan, memberikan nasihat. Anda tinggal merenung, Anda tinggal memikirkan apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak, kan gitu. Tapi tak ada paksaan. Silakan dengan pola agama saudara, silakan Anda nantalan, silakan. Cuman ini kita diskusi aja. Bagi yang berakal silakan petik hikmah. Yang mau marah silakan marah. Yang mau jengkel silakan jengkel. Tapi ingat, suatu hari nanti Anda akan diperhadapkan dengan penghakiman. Pertanyaan saya tadi, kan bagi yang percaya harusnya diselamatkan. Yang percaya Yesus kan? Tapi di Bang Juma kan nggak harus percaya, harus mengumpulkan banyak pahala. Ngapain jadi percaya? Ya Allah ya Karim, Anda lihat syahadatnya umat Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kami buktikan nggak kesaksian kami itu? Kami buktikan. Kami nggak melihat Allah secara wujud, tapi kami mampu membuktikan bahwa kami bersaksi. Ketika Allah memerintahkan kami puasa, kami puasa.
memerintahkan kami sholat, kami sholat. Kami sunat, sunat. Sujud, sujud. Semua yang diperintahkan adalah implementasi dari kesaksian kami, dan itu adalah buah-buah kebenaran. Kami bersaksi, kami percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Apa buktinya kami percaya? Semua perintahnya sebisa mungkin kami laksanakan, dan semua larangannya sebisa mungkin kami hindarkan. Itu bukti bahwa kami percaya tiada Tuhan selain Allah. Sekarang mulut kalian mengatakan percaya kepada Yesus. Tolong tunjukkan satu sikap dari Kristen sebagai sebuah prosesi keagamaan yang merupakan cerminan dari kepercayaan terhadap Yesus. Natalan, apakah ini adalah buah dari percaya kepada Yesus sampai kalian Natalan? Di mana Yesus mencontohkan dan di mana Yesus mempraktekkan? Ada? Tidak ada. Mana? Coba tunjukkan. Tidak ada. Mingguan, ada perintah Yesus mingguan? Tidak ada. Tapi mulut, kami percaya kepada Yesus. Pret. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus yang datang sebagai nabi di tengah kaumnya Bani Israel, mustahil Anda menjadi Katolik, menjadi Kristen. Mustahil. 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 Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan menjalankan hidup keberagamaan yang lebih baik daripada orang ahli Taurat. Apa itu? Cungkil mata, potong tangan, dipenjara, masuk neraka, bila mana mengucapkan kata jahil kepada saudaranya. Apakah Anda praktekkan itu? Mustahil. Kalian itu bukan orang-orang percaya, bukan. Bukan orang-orang percaya. Kalau kalian orang percaya, Anda menjadi Yudaism. Sebagai Yudaism, Anda taat kepada perintah-perintah Yesus. Barang siapa yang berkata Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apakah Anda hidup sama seperti Yesus hidup? No. Kalian sibuk membersihkan kulup, Yesus tidak. Kalian masuk rumah ibadah menyembah Yesus, Yesus tidak. Kalian boleh makan babi, Yesus tidak. Boleh kalian kemudian tidak bersunat, Yesus tidak. Semua prosesi kekristenan itu tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus dibaptis, kalian juga dibaptis. Ingat, Yesus dibaptis hanya dalam nama Bapa. Oke? Kalian dibaptis dalam nama? Entah siapanya itu. Tak ada yang kalian lakukan itu sama seperti Yesus. Tak ada. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda orang-orang percaya, ya tidak mungkin Anda Natalan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kata Yesus apa? Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Mana pekerjaan yang Yesus lakukan yang Anda lakukan? Natalan. Pret. Itu saudaraku. Jadi jangan marah, tapi jangan marah, jangan murka sama Bang Zuma, karena apa yang saya sajikan ini sulit sih gitu. Bang Juma. Memang kan kalau Bang Juma kan harus sesuai data, sesuai dalil. Sedangkan kita itu kemarin udah bahas bahwa di kami itu semuanya ada literasi dan tafsirannya sendiri. Jadi nggak main harus data. Ya nggak bisa gitulah. Saudaraku, kamu jalankan semua isi Bible-mu saja dari Kejadian sampai Wahyu, tidak membawa Anda menjadi benar. Anda jalankan nih tanpa tafsir sekalipun, Anda taati isi Bible itu, perjanjian lama, perjanjian baru, tidak akan menghantarkan Anda menjadi orang yang benar. Kenapa? Karena Anda hanya memiliki terjemahan yang tidak ada legitimasi kebenarannya berdasarkan si pemilik kitab, bangsa Romawi, bangsa Ibrani, bangsa Yahudi. Kemudian Anda menjalankan semua isi yang ada dalam Bible. Sekali lagi saya katakan, itu bukan firman Tuhan. Itu hanya terjemahan dari bahasa sebelumnya, bukan firman Tuhan. Nah, kalau
isi dari kitab Anda saja Anda jalankan seutuhnya, Anda belum tentu benar. Apalagi kalau mentafsirkan sesuatu yang bukan firman Tuhan, lantas Anda jadikan sebagai acuan beragama. Benarnya dari mana? Apa yang benar? Lawang Anda jalankan isinya aja belum tentu benar, apalagi Anda tidak menjalankan isinya. Jadi lebih syarat kepada kepentingan pribadi, individu, kelompok. Siapa yang disenangkan kemudian ketika Anda menjadi Kristen? Yesus? Tidak. Tuhannya Yahudi? Tidak. Siapa yang Anda buat senang? Coba Anda baca Wahyu 12 nomor 9. Apa yang dikatakan di sana? Di Wahyu 12 itu. Kita baca ya, sama-sama. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh Aikomene, seluruh kekaisaran Romawi, persatuan gereja-gereja sedunia, dilemparkan ke tanah, dilemparkan ke bawah dan dilemparkan ke tanah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saya ulang lagi. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh apa? Aikomene. Itu kan cerita surga, Bang Cuma. Itu bukan cerita surga. Itu bukan cerita surga. Ini cerita bagaimana iblis kemudian dilemparkan ke mana? Ke kerajaan Romawi. Bukan di bumi. Kerajaan Romawi. Itu tentang penjelasannya itu bersama malaikat-malaikatnya ke bumi, Bang Cuma. Saudaraku, tetapi di situ dikatakan Aikomene. Aikomene. Inilah yang dikatakan Al-Quran saya, Bung. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Ini karangan mereka sendiri loh, bukan firman Tuhan loh. Tetapi kata Allah, karena mereka ingkar kepadaku, kepada Rasulku, kepada utusan-utusanku, maka aku membalas tipu daya mereka, dan sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah ini naga besar itu, si ular tua itu yang disebut iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kekaisaran Romawi memang di bumi, dan pada saat iblis turun kepada mereka, apakah iblis berdiam di sana? Tidak, mereka menyebar sampai ke Indonesia. Ini dalil. Saya tidak ngada-ngada. Anda mengatakan itu surga? Oh enggak, ini pengungkapan. Kitab Wahyu ini adalah kitab pengungkapan. Kitab pengungkapan ini kitab. Ini adalah kitab mimpi. Dan kalau dikatakan kitab mimpi, berarti itu adalah kitab seorang nabi. Di mana dikatakan? Bilangan 12 nomor 6. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan datang berbicara kepadanya dalam mimpinya. Itu dalil, Bung. Makanya Nabi Muhammad SAW acap kali kemudian menerima wahyu melalui mimpi. Bahkan sebelum datang Al-Alaq, wahyu pertama Nabi Muhammad mimpi lebih dulu. Bilangan 12 nomor 6 demikian juga adanya. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan datang kepadanya, berbicara kepadanya melalui mimpi. Nabi, bukan seperti kita manusia biasa. Mimpi ya mimpi. Tapi kalau nabi bermimpi, itu adalah sebuah wahyu. Dan dikatakan dalam Wahyu 12 nomor 9, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Sekarang Anda percaya enggak kalau persatuan atau kelompok-kelompok tertentu di internal Kristen terkadang menggunakan kata Aikomene itu? Persatuan gereja-gereja Aikomene, kami adalah putra-putri Aikomene. Ngerti nggak arti Aikomene itu?
Ngerti apa itu? Kerajaan Romawi, maksudnya sumbernya dari sana. Tadinya adalah Katolik. Anda ngerti nggak sebenarnya ekumene di situ yang dimaksud di dalam kitab Wahyu? Enggak, Bang. Nah, ini tertulis di situ disebut syaitan, iblis yang menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi. Tidak ada dikatakan seluruh bangsa Arab, tidak ada. Tapi kekaisaran Romawi. Di sanalah iblis turun ke bumi, dilemparkan oleh Tuhan bersama dengan para malaikatnya. Tuh, jelas itu. Itu dalil. Bang Suma mengada-ngada, baca dalilnya. Makanya kalian itu Natalan, entah siapa yang ngajarin, entah apa hubungannya dengan Yesus, apa hubungannya dengan orang Yahudi Natal itu. Hari Minggu, dari tadi saya katakan, perintah yang ada adalah Sabat. Bahasa Arabnya Sabat, bahasa Ibraninya Sabat, bahasa Yunaninya Sabat. Tapi kenapa tidak mau melepaskan cangkang? Tetap aja hari Minggu. Ada apa dengan hari Minggu Kiraiki ini? Ternyata itu adalah hari di mana orang-orang tersebut menyembah kepada dewa mereka. Dikatakan di dalam bahasa Kiriaki. Kiriaki itu adalah hari penyembahan terhadap dewa. Menurut siapa? Apanya? Menurut siapa? Kalau itu tradisi dalam pola Nemurik dimulai dari hari Minggu. Hari Minggu itu jelas Kiriaki. Itu hari pertama. Hari Minggu kemudian itu disebut hari dengan hari pertama. Senin, Deftera, hari kedua. Iya. Triti hari ketiga. Hari Rabu kemudian Tetarti. Hari Kamis disebut kemudian dengan Femti. Hari Jumat disebut dengan Paraskevi. Hari Sabtu disebut dengan sebutan Sabat. Hari Minggu Kiriaki. Minggu artinya Kiriaki artinya untuk di bangsa mana? Hari dewa. Untuk di bangsa mana itu? Ya itu untuk Romawi Yunani. Untuk hitungan pertamanya Minggu. Ya. Kalau di Indonesia hitungan pertamanya mana? Nah, kenapa jadi Indonesia jadi acuan? Orang beragama kok jadi bangsa negara Indonesia yang jadi acuan? Seakan-akan Indonesia ini negara agama. Kan kita menyesuaikan, Bang, menyesuaikan. Tidak bisa disesuaikan seperti itu, tidak sesederhana itu, Bung. Seakan-akan Anda melupakan Kiriaki itu hari dewa. Anda tahu nggak? Hari. Tunggu. Satu hari di luar dari pekerjaan, di luar dari kegiatan-kegiatan. Anda ini lucu loh. Anda ini lucu. Anda selalu mengatakan Tuhan istirahat 1 hari setelah menyelesaikan 6 hari. Ini tradisi Yudaism. Di kitab Kejadian itu diungkapkan seperti itu. Tradisi Yudaism harus tradisi Yudaism larinya kepada hari Sabtu. Tapi kenapa kemudian kami memaknainya bahwa meskipun 7 hari ada harus 1 hari yang untuk hari istirahat dan kami memilih hari Minggu. Tidak sesederhana itu kalian memilih hari Minggu. Ada sejarahnya. Kenapa kalian tetap beribadah hari Minggu? Itu punya sejarah, Cak Ayu. Bukan Indonesia yang jadi acuan, bukan. Tapi secara menyeluruh tradisi paganisme sebelum mereka sinkretisme, mereka mengajarkan Hellenisme Stoa itu beribadah kepada dewa mereka, jatuhnya pada hari Kiriaki, hari dewa. Diganti nggak? Kata Romawi dan Yunani, lu mau ganti hari ibadah kami kepada dewa kami dengan hari Sabtu? Enak aja, gue cungkil mata lu nanti. Oh enggak, Bang, enggak kok, enggak. Aku datang mengajarkan justru dewa-dewa kalian yang kuajarkan nih. Tapi dalam Kristus Yesus. Tetap makan babi nggak kita? Tetap. Ibadahnya Minggu masih pesta? Pesta dong. Ini nonot dipotong nggak kayak tetangga saya yang di? Enggak. Syukurlah kalau gitu. Apa nama agamanya nanti? Kita buat aja pengikut Kristus. Oh boleh. Terus yang kita sembah siapa? Ya dewa kalian yang selama kalian ini sembah. Yang selama ini kalian tidak kenal itu juga yang kalian sembah. Tapi kok berubah namanya? Iya, kan dia turun ke bumi menghidupkan orang mati. Nggak percaya ente? Tanya kepada Pilatus, tanya kepada prajurit-prajurit kekaisaran yang tugas di sono. Ada nggak oknum yang hebat yang bangkitkan orang mati, yang orang buta melihat dibuatnya, orang lumpuh dibuatnya berjalan? Ada nggak? Tanya mereka. Masa sih? Coba aku tanya dulu. Iya bang, betul bang. Di sini sakti. Namanya siapa sih? Yesus. Orang sini menyebutnya Yesua. Tapi kalau kita pakai us dong. Biar keren sedikit bahwa Kristus itu dari kita. Jadi siapa namanya? Kristus Yesus. Oke lah. Tapi enggak dirubah kan? Natalan tetapkan, Mingguan tetapkan, makan babi tetapkan. Kita punya non enggak dipotong kan? Enggak. Oke, kalau begitu sah.
Maka kekaisaran Romawi berganti warna menjadi kerajaan Katolik. Semua kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan pada saat itu harus berpangku terhadap kebijakan gereja. Lu dipenggal kalau lu melawan gereja. Lu diusir, dimiskinkan kalau kau melawan gereja. Maka mulai hari itu gereja menduduki kedudukan yang sangat tinggi seperti wakil Tuhan di bumi. Maka dikatakanlah dalam kitab Wahyu, iblis tua si ular tua itu telah menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi. Ini fakta, Bung. Ini real. Gak usah terlalu jauh deh. Kami nih sebagai orang Islam, kadang kami duduk ngopi, kemudian melihat Yudaism, melihat Kristen. Apa yang terjadi dalam benak kami? Siapa sih sebenarnya yang menyamar di sini di antara dua agama ini? Apakah Yahudi nyamar-nyamar Yahudi atau Kristen yang nyamar Yahudi? Ataukah apakah Yahudi ini yang meniru Kristen atau Kristen yang meniru Yahudi? Atau apakah Yahudi ini yang mengambil terjemahan perjanjian barunya Kristen atau Kristen yang mengambil terjemahan perjanjian lamanya orang Yahudi? Mana sih di antara dua agama ini yang serigala dan yang mana benar-benar domba? Itu yang sering muncul di benak kami tuh. Ini Kristen ibadah minggu dari mana dasarnya? Oh, dari Yahudi. Kita buka literasi, cari referensi. Kisi-kisinya mana? Nggak ada orang Yahudi ibadah minggu. Kebangkitan di hari apa, Bang Juma? Kita dulu, Bang Juma. Kalau Kebangkitan di hari apa? Kalau kita lihat dalam original teksnya, kebangkitannya itu di hari Sabat. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Tadi Bunda Rahma sudah buka Matius 21 nomor 1. Sabaton. Kita baca lagi kemudian Yohanes 20 nomor 1. Pada hari pertama minggu. Minggu di situ apa? Sabat. Pagi-pagi ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Hari apa? Sabat. Sabtu. Apa? Terjemahannya apa? Saudara, Bunda Rahma masih monitor, Bunda Rahma? Enggak. Tunggu, saudaraku, tunggu. Terjemahannya? Sabar dulu. Nomor Yohanes 20 nomor 1, Bunda sayang, buka dulu. Tunggu dulu. Pada pagi hari Minggu kan? Pelan-pelan, saudaraku. Pagi hari Minggu kan? Iya, Minggu. Di terjemahannya. Iya, supaya ibadahnya siapa yang ingin dilanggengkan di sini? Ibadahnya Yahudi atau ibadahnya Romawi? Yohanes berapa ya? 20 nomor 1. Terjemahannya apa? Iya, saya ngerti terjemahan itu digiring kita untuk beribadah kepada Kiriaki, dewa, hari dewa. Enggak boleh lah kayak gitu, Bang Juma. Oh, saudaraku, bukan tidak boleh. Kita harus merujuk kepada original teksnya. Yang tertulis Minggu. Ya udah. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ada di dalam karung seekor ayam tapi tertulis di luar karung itu kucing, kita percaya kucing, padahal isinya adalah ayam gitu. Itu namanya bahlul. Nih, pada hari pertama minggu itu, coba minggu apa, Bun? Minggu, original teksnya. Mulai. Harus. Ya, tekan. Ketepak. Pak. Sabaton. Yesus bangkit pada hari Sabat, Sabtu. Kok jadi Bang Juma yang kejang-kejang ini? Kok jadi saya yang kejang? Saya menyuarakan yang hak. Sebisa mungkin meminimalisir kebatilan. Yang batil harus tersingkir dari yang hak. Yang hak harus berdiri tegak. Tertulis. Di dalam karung ada duren, tapi tertulis di luarnya itu kepompong atau kedondong. Mana yang betul? Yang ada di dalam atau yang tertulis? Baca lagi, Bunda. Di dalam Lukas 24 nomor 1, Bun. Enggak usah. Harus. Buka, Bunda. Kita buka semua. Biar orang waras jadi waras, yang gila biar gila. Lukas 24 nomor 1. Harus. Kebenaran harus kita suarakan sepahit apapun itu, nyawa pun pertaruhannya, nggak apa-apa. Buka. Biar kita lihat kenapa mereka ibadah minggu. Lukas 24 nomor 1. Alasannya karena Yesus bangkit hari Minggu. Kata siapa? Buka.
Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, buka. Minggu. Buka minggu. Buka Udah, deal. Udah, deal. Minggu. Buka karunnya minggu, Bunda, minggu. Minggu tinggal diklik, sudah kena tangannya. Berat. Ketepak. Pak, ketepak, pak. Belum cuci tangan Bunda Rahma. Buka. Iya, bom. Wah, masalah generasi. Buka lagi Bunda di dalam Markus lagi. Empat kitab kita ambil. Markus 16 nomor 2. Menangis itu haram guru. Enggak apa-apa, kita buka Markus 16 nomor 2. Kita buka. Yesus itu bangkit hari apa? Coba. Markus 16 nomor 2. Kita buka supaya semua orang bisa memandang kebenaran itu. Memang mahal. Enggak begitu. Apa bukan begitu? Markus 16 nomor 2. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Hari pertama minggu. Coba minggu. Buka original teksnya. Ketepak. Sahabat lagi. Apa lagi? Udah, Bang Duma. Berarti penerjemah ini yang membodohi ya teman-teman Kristen. Aduh. Udah ya, sudah 4 kitab saya buktikan bahwasanya hari Sabat itu hari bangkitnya Yesus itu bukan hari Minggu, saudara-saudaraku. Bunyinya gimana? Bunyinya. Di Markus yang terakhir tadi, Markus 16 nomor 2. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka kubur. Terjemahan yang sebenarnya adalah pagi-pagi benar pada pertama Sabtu itu setelah matahari terbit. Enggak tertulis. Bunda Rahma, coba kalau hari Minggu bahasa Yunaninya apa Bunda Rahma? Enggak usah. Ya, coba. Pada hari Minggu ku turut naik ke pohon. Kebenaran itu harus diungkap. Jangan membodohi orang. Udah saatnya kita itu tinggalkan yang pagan-pagan. Udah saatnya. Mau sampai kapan? Ini udah zaman modern sekarang. Kalau ngerubah gitu. Apa hari Minggu Bunda? Coba lihat. Kena pasal lo Bang Juma. Enggak apa-apa. Oh, kena pasal, kena santet juga biasa pun. Nah, coba lihat. Bunda, apa hari Minggu apa? Kiriaki. Bukan Sabaton, bukan? Coba kalau Sabtu apa Sabtu? Iya, ketik maki. Jangan kasih. Dia maki selendan tak kita kasih lihat. Sabtu. Masalah generasi. Berarti berdasarkan original teks Yesus bangkit pada hari Sabtu. Minggu. Bunyinya kan pada pagi hari sekali di hari Minggu. Bunyinya gitu Bang Jum. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Saudara, mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Ingat kata Yesusnya. Ingat kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, tujuan Lembaga Bible Indonesia mengganti Sabtu menjadi Minggu itu untuk menyelamatkan manusia atau untuk menyesatkan manusia? Jawab dengan jujur. Untuk sesuai hitungan hari di Indonesia. Untuk sesuai selera Tuhan kita, majikan kita, patikan. Saya ulang. Tujuan Lembaga Bible Indonesia mengganti Minggu padahal Sabtu itu untuk menyelamatkan manusia atau untuk menyesatkan manusia? Untuk mempermudah satu hari dalam 7 hari. Iya dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Senin sampai Sabtu itu memang aktivitas kerja. Lembaga Bible Indonesia, maafkan diriku, kawan-kawan yang ada di sana. Harus aku buka ini, harus aku buka. Nggak bisa dibiarkan anak-anak, kasihan anak-anak kita. Tertulisnya Originalnya ini originalnya ya. Nggak ada originalnya ini ya. Original Bible ya kita terjemahkan. Original Bible Yunani. Coba. Nah, kita klik ya. Kau sabar kau biar ku pinter bang. Ini terjemahannya. Apa teman-teman? Sabtu. Kenapa jadi minggu? Pagi-pagi tenang pada hari Sabtu. Pada pertama Sabtu itu matahari terbit, pergilah mereka ke kubur dan mereka tidak menemukan mayat Yesus pada hari Sabtu. Berarti sebelum Minggu Yesus sudah bangkit. Diam. Sarom nangis. Berarti sebelum hari Minggu Yesus sudah bangkit. Salah Bang Juma. Jadi 3 hari 3 malam gugur dong. 3 hari 3 malam gugur ya. Sebelum hari Minggu Yesus sudah keluar dari kubur. Woi, saudara. Kemana lah batok kepala kalian? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu memang terjemahannya hari Minggu Bang Juma. Udah diam. Hus, diam. Jawab sudah. Cukup kita aja berdua. Yang lain jangan ikut sesat. Udah, bungkus ke gereja. Udah ke gereja aja. Gereja sampai mati, silakan. Tapi jangan nyesatkan yang lain. Kasihan anak-anak yang baru masih kecil itu dibawa ke gereja. Kasihan. Masa depan mereka, keturunan mereka, anak-anak mereka, akhirat mereka, siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab? Oke, pas tuh tanggung jawab tuh Mas. Apalagi ini, kalau mang. Saya lah. Wah. Apa yang dipersoalkan tentang kebangkitan Yesus? Sebenarnya sudah tuntasnya masalah. Hah? Hari Sabtu dia bangkit. Namanya Tuhan mau suka hati dia mau Sabtu Jumat namanya. Manras anak muda. La haula wala quwata illa billah. Saudara, dengarkan saya dulu, dengar. Kalau Yesusnya itu bukan bangkit hari Minggu, tapi hari Sabtu, dan dia di dalam kubur itu 3 hari 3 malam, berarti Jumat Agung itu gagal. Harusnya Rabu Agung. Tinggalkan hari Jumat. Hari Jumat milik Islam. Jangan kau pakai Jumat Agung. Kau pakai Rabu Agung. Rabu Agung. Masalah generasi. Woi. Hancur sudah. Hancur. Kau itu nemuin kayak gitu aja, asik cari-cari aja kau. Al-Quran saya mengajarkan itu. Al-Quran surah As-Sumar, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada saya, amman huwa qanit ana laili sajida wa kaima yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawi alladhi ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Kan gini, Bang Juma, kenapa lah nggak kasih kepercayaan aja kepada kami yang memiliki itu gitu loh, untuk menjelaskan kepada jamaat. Nggak harus Bang Juma cari-cari. Al-Quran saya mengatakan, apakah orang yang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut akan azab yang ada di akhirat di neraka?
dan yang mengharapkan rahmat dari pencipta langit dan bumi. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui tentang hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Maksud kami gini Bang Juma, maksud kami gini, kami kan sekolah tinggi untuk membaca itu, untuk mengkaji itu. Biarlah kami yang menjelaskan itu kepada jamaah. Enggak Boleh. Bang Juma, asik Boleh, saudara, boleh. asik cari-cari aja. Boleh. Silakan, tapi dengan satu syarat. Tanggalkan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible, termasuk Jumat Agung. Tinggalkan itu. Jangan membodohi orang. Jangan membodohi orang. Tinggalkan Jumat Agung. Jadi apa yang tinggalkan kata Allah, tinggalkan kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, kata Roh Kudus, Injil. Lepaskan itu semua. Silakan, Anda bebas. Mau membodohi sama-sama kalian sesama bodoh, silakan. Silakan. Tapi berikan hak kami. Kami sebagai seorang Muslim harus menunaikan hak Allah. Amman huwa qanit ana al-lail sajidah. Kami harus menegakkan kemudian hak Allah untuk tidak dinodai dengan mengatakan Allah jadi manusia bla bla bla. Kami harus mensucikan beliau. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, harus bersih dari hujatan-hujatan dari hujatan orang-orang yang berbicara tentang Allah tapi mereka tidak tahu tentang Allah. Nah, kalau Anda mengatakan teos menjadi manusia, dewa menjadi manusia, silakan. Itu iman saudara, tidak mungkin kami ganggu. Tapi oleh karena kalian nusuk jantung kami, maka kami harus angkat bicara. Ya, yang diserang sana lah LHI-nya. Kami yang berdiri di depan Saudaraku, kena serang juga. Saudaraku, seketika semua orang Kristen itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami maka boleh makan jadi gedung lembaga Bible Indonesia itu akan berubah menjadi toko Coto Makassar. Siapa yang mau beli lagi kitabnya? Nggak ada lagi. Nggak laku sudah. Nggak ada lagi. Nggak ada. Ya. Bahkan kipas pun ku beli, ku jadikan sebagai gantungan kunci. Bang Juma. Allahumma sholli ala Bang Juma. Barakallah. Baiklah. Kejahatan terbesar itu adalah merusak rezeki orang lain. Allahu Akbar. Nggak gininya. Kejahatan terbesar itu adalah mengetahui kebatilan, mengetahui kejahatan, kemungkaran, tetapi diam. Itu kejahatan paling besar itu. Tahu kebenaran tapi diam. Bahasanya ketika menginginkan keinginannya orang lain itu kejahatan. Menginginkan kepunyaan orang lain itu kejahatan. Betul sekali. Berarti lembaga Bible Indonesia Islam ini melakukan kejahatan dengan mengambil kepunyaan umat Islam. Mulai besok, terbitan besok, satu dulu dihilangkan. Jangan ada sampul Alkitab, tapi Biblika. Nah, itu baru. Holy Ghost. Nah, itu baru. Jangan ada pakai kata Alkitab. Terbitan berikutnya jangan lagi ada kata Allah, tapi kata dewa. Itu baru top sekali. Kalau ini sudah terjadi, saya akan temui saudaraku Arom, saya cuci tangan kakinya Arom, airnya saya simpan di gelas, habis itu kasih minum Pak Bom-Bom. Percaya deh sama saya. Jadi gini, jadi Bang Juma kurang mempelajari sejarah Tuhan. Jadi begini kan? Jadi begini. Jadi makin kacau kok sivil Tuhan punya sejarah. Agak lain. Saya nggak ikut-ikutan ya. Ini korbanmu. Ini korbanmu. Ini korban. Gara-gara menyuarakan ini anaknya ini. Untung dia mandul. Coba tidak mandul. Anaknya pun jadi sesat. Jadi sejarah Tuhan. Nah, ketika Islam tidak tahu Tuhan sejarah punya Tuhan. sejarah.
Gimana Tuhan punya sejarah? Tunggu dulu, makanya baca buku Karen Armstrong. Dengan kata lain, Saudara Arom sudah membantah ketuhanan Yesus yang bersejarah. Makasih Adindaku Arom. Firman itu nggak bersejarah, Bang Juma. Yesus kan bersejarah dia. Itu kemanusiaannya. Ya itu dia, makanya jangan membantah kalau Tuhan Anda punya sejarah. Iya, tapi bukan kemanusiaannya, itu bukan kita sebut. Iya, dengan kata lain Anda sudah membatalkan ketuhanan Yesus. Thank you. Sivil, kau hati-hati kalau ngomong sivil. Di sini sivil. Kau ini agak lain kau sivil. Masalah Jadi generasi. begini, sejarah Tuhan sejarah Tuhan tidak terlepas. Dulu, dengar dulu. Jangan. Terlepas Aku nggak setuju. Aku nggak setuju kau ngomong sejarah itu Tuhan. tadi. Jangan, itu kemanusiaannya. Jangan kau bilang sejarah. Bentar dulu, jangan langsung aja dipotong. sejarah. Sejarah siapa? Jadi sejarah siapa? Tuhan. Jangan. Bentar dulu. Sejarah siapa? Gantian dulu bicara. Gini Sejarah loh Pak siapa Arom, dulu? gini Sejarah kelihatan siapa dulu? Pak Arom ini nggak pernah diskusi gini loh di forum sehingga memotong. ini. Bentar, gantian dulu bicara biar kita tahu sejarah Tuhan ini. Kenapa banyak keliru orang karena nggak ngerti sejarah Tuhan. Inilah gara-gara Bang Juma ini. Gara-gara Bang, kau tanggung jawab Bang Juma ini semuanya. Itu buah pengajaranmu, anakku. Gue masak. Dirimu yang mengajarkan dia. Gue masak kau buat seperti itu. Anda tahu tidak? Kau buat seperti itu. Ini saudara Kepas ini, si sipil ini, Anda tahu tidak? Dia ini adalah jenis hantu yang sudah 400 tahun usianya menggelantungan di atas pohon cempedak samping gereja. Tempat saudara Arom berkhotbah. Khotbah Anda lah yang didengarkan oleh saudara sipil ini sampai dia kayak gini, sejarah Tuhan. Ini parah nih Bang Juma, parah nih. Serius. Ini saudaraku Arom ini, adik saya Arom ini harus sadar. Ketika Anda berkhotbah, salah satu hantu pohon cempedak yang sering mendengarkan khotbah Anda, beliau ini. Bentar, jadi supaya kita bedah dulu isi Alkitab ini tentang sejarah Tuhan. Makanya sejarah Tuhan. Jadi bukan korelasinya dengan kematian Yesus, penyaliban Yesus, dan Adam dan Hawa memakan buah larangan Tuhan gitu loh. Makanya sejarah Tuhan itu. Kok sejarah Tuhan? Jangan sejarah dosa. Sejarah dosa yang dihapuskan oleh firman yang diutus dan datang menjadi Yesus. Itu yang benar. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2 5 sampai 11 menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya ketika didiskusikan mengenai 3 hari tadi itu sebenarnya udah tuntas sebenarnya masalah kematian Yesus Tuhan? ini. Kutanya dulu, apanya yang Tuhan? Yesus lah. Keilahiannya. Iya, di Yesus itu dua natur, keilahiannya. Makanya Eloi, laba sabatani, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau mau buat sejarah kemanusiaannya berarti. Bukan kitab ini, sejarah Tuhan Alkitab ini sejarah Tuhan ini. Nah, jadi kenapa dari kejadian? Jadi kau menguatkan Bang Juma itu bukan firman, jadi sejarah. Kan ini. Bentar dulu, makanya salah Jibil, benar, nggak boleh sejarah. Asal mula dosa ya. Nah, betul. Iya, ini kita kan ini begini. Kau menguatkan Bang Juma itu sejarah. Bukan. Enggak, aku udah sering sama Bang Juma ini diskusi udah 2 tahun yang lalu. Tanggung jawab lah Bang Juma berarti. Jadi gini loh. Aku mulai ini. Udah selesai kan? Bentar. Supaya saya definisikan dulu ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lampau, kemudian dianalisis untuk menjadi suatu pertimbangan di akan datang. Nggak bisa Tuhan dianalisis. Kok Tuhan dianalisis pula? Bukan. Ini enggak sejarah ini, sejarah Adam dan Hawa sampai Wahyu. Ini sejarah gitu loh. Jadi
masa lampau dianalisis, ya kan? Masa lampau dianalisis untuk sekarang. Jadi Yesus ini benar nggak Tuhan? Kalau dibilang Bang Juma nggak benar, kenapa nggak tahu? Manusianya. Ya, dengar dulu. Sebentar dulu, jangan dipotong. Jadi gini, Bang Juma ini nggak mengakui Yesus Tuhan karena nggak mengenal sejarah gitu loh. Bukan kita mengkerdilkan ya, bukan ya. Tapi Bang Juma mau dia menutup mata tentang sejarah sehingga dia buta akan kebenaran. Jangan Bang Juma. Ini Bang Juma, semua yang diskusi sama Bang Juma ini, contoh yang kayak tadi cerita tadi, habis itu si Gumasa, habis itu Bob Chen, sekarang si Sipil, kayaknya bukan lem lagi yang dihisap, balsam. Ayah, Saudara Kepas, benarkah Anda penikmat balsam? Udah nggak ke situ konteksnya kita pembicaraan ini. Yang kita bedah sekarang, Bang Juma. Iya. Tuhan ini ada nggak? Kan tinggal itunya. Tuhan itu ada. Ya ada lah pasti, Tuhan itu masa enggak ada. Iya, jelas kan? Nah, pertanyaan siapa Tuhan itu? Berapa Tuhan di dunia ini? Makanya banyak orang mentuhankan yang bukan Tuhan. Contohnya? Gitu loh. Contohnya selain Kristen tidak mentuhankan Tuhan. Iya. Mampus kau Bang Juma, selesai kau. Masolang generasi. Aduh, yang Anda tuhankan itu dewanya Athena, kok Tuhan pula. Dewa Athena, saudara, yang Anda sembah dalam Kristus itu, yang diperkenalkan Paulus. Ingat ya, kalian menjadi Kristen itu bukan orang Yahudi yang datang ke sini yang mengajarkan. Yang mengajarkan itu orang Belanda, orang Portugis. Dari mana mereka mendapatkan ajaran? Dari Roma. Dulu. Kian, ini temamu ini ngaco kalinya. Kenapa kau buat begini pula? Salah temanya ya, Arom hancur. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Handi monitor. Ustadz Miftah, Ahi. Monitor guru ndak? Monitor Iya, saya dari sedikit. nikmat banget saya tadi, Masya Allah. Luar biasa Iya, kajiannya. saya monitor dulu, Ahi. Oke, ini Gurunda ada request. Request Bukariannya ini pengen debat sama Pendeta Arom katanya. Oh ya udah, silakan. Dia beda denom. Kalau Bukariannya kan tidak menuhankan Roh Kudus, sedangkan Arom menuhankan Roh Kudus. Ini gimana? Dia ditantang sama Bukariana nih. Ya boleh, silakan Bu. Silakan, biar kami jadi jadi saksi gitu. Silakan. Oke, makasih Bang Juma. Izin Kakang, Sama-sama. saya nggak debater. Saya diskusi. Tanya jawab. Tanya jawab. Silakan. Dan benarkah Pak Arom ini seorang pendeta? Salam kenal Pak Arom. Saya Advent Pak Arom. Oh beda lah. Beda kau, Bapak kalian apa? juga beda sama kita. Karismatik. Karismatik. 3 Tuhannya ya. Ya, ketiganya adalah satu kan. 2 Yohanes 5 ayat 7. Oke. Gini aja Pak Arom. Ya baca dulu. 2 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Jangan satu Ya, baca dulu. dalil Ya, baca membenarkan dulu, nanti semua yang lain. Enggak, nanti ada yang lainnya juga. Baca dulu itu. Yohanes berapa? 2 Yohanes 5 ayat 7. Oh, 2 Yohanes. Yang dukung Bukariana ketik 1, yang dukung Arom ketik 10. Dua Yohanes 5 ayat 10 ya. Halo Pak Rom. Pencret si Arom. Terkapar gara-gara hari Sabat.
Iya. Gara-gara sejarah Tuhan ini. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 apa 2? Tadi 1, sekarang 2. Doi. Oke. 1 Yohanes. Habis dibuat beleng-beleng sama Bang Juma. Gila emangan. Semuanya dikoreknya sama dia. Parah kali emang. Lanjut jangan fitnah jangan. 2 Yohanes 1 Rom. 2 Yohanes 1. 1 Yohanes 5 nomor 7. Lebih hafal Bang Juma. Kan saya udah kasih tahu tadi 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Kita baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Oke. Apakah ini ketiganya dalam satu fisik atau satu tujuan? Apakah ini yang dimaksud fisik atau tujuan, Pak Arom? Oke. Ketiganya adalah satu, itu satu kesatuan. Ya, apakah fisik maksudnya? Ya fisiknya pasti berbeda kalau fisiknya. Aneh. Karena Waduh, kalau udah berbeda fisik ngapain lagi? Ini berapa entitas? Jadi itu satu entitas. Cuman kan kau tanya fisik tadi. Fisik sama entitas beda lah. Iya. Gimana? Berarti fisiknya satu. Berarti itu juga one man show ya. Jadi gini, ketika di surga menjadi satu. Ketika firman itu diutus berarti kan punya fisik lagi. Namanya Dwinatur. Jadi yang satunya tinggal di surga. Ya tetap di surga, sang sumber. Oh, jadi dia membelah amuba gitu, membelah diri. Kok gimana sih? Yohanes 1 ayat 1. Tapi ada di surga satu, di bumi satu. Dia membelah diri ya, gitu. Enggak, kau data dari mana membelah diri itu? Jadi gimana nih ke satu fisik? Ketika di bumi diludahi orang, dicaci maki, tidak diterima manusia, di mana kelelahannya? Itu nubuatannya. Tuhannya dihujat sendiri. Itu nubuatannya dia saya. Bukan nubuatannya Pak Arom. Maksud saya ketika Kau dari tadi ngomong nggak pakai data, main bantah-bantah aja. Kau aneh kali ini. Nggak usah lah kau. Aku Ibu Karyana loh. Ya terserahmu kok. Aku katanya pendeta dikau-kaukan aku, aduh. Udahlah. Kita memang sudah bedanya. Kau tadi udah mengakui kau Advent. Ya aku nggak mau bilang kau sama Pak Arom. Ya kau membantah, tapi nggak pakai data. Mana nggak pakai data? Ya mananya data? Ya, oke. Oke. Tetap nanti balik ke Yohanes 1 ya. Balik ke Yohanes 1. Banyak sekali data. Itu hanya satu. Hanya satu itu bisa memastikan bahwa itu satu fisik. Banyak. Ini kau bilang sama kau catat dulu nanti kau baca dulu ya. Kau catat. Udah? Kau catat ya. Yohanes 1. Nggak usah lah mencatat malam-malam. Tuh, gimana nya? Biar nggak ngulang-ngulang Bu Karyana yang terhormat. Saya lagi kesel sama Bang Juma ini. Ini pusing kepala saya. Kenapa pusing? Host, enggak cocok ini Bu Karyana Advent. Dia enggak mengakui Yesus belum datang. Padahal yang siapa kita bilang? bahas Yesus Tuhan, gitu loh. Jangan dikeroyok dong. Ini sipil ini semalam udah selesai clear. Yesus sudah lahir, berdoa. Kok di framing pula aku nggak? Kamu Bu, kamu mau catat enggak? Biar nggak ngulang. Udah paham aku. Coba baca-bacain aja yang mana. Oke, Yohanes 1 ayat 1.
Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7, Yohanes 10 ayat 30, Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8, di Kolose 14 ayat 9. Nah, kau baca dulu itu. Oke. Yohanes 1 ya. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu Allah dibuat di situ huruf kecil. Ya kan? Siapa Allah huruf kecil itu? Udah di Yohanes 1 aja pun udah keok Bapak. Firman dengan Allah. Firman itu Allah kecil. Maksudnya nyari menang kalah. Kalau nyari menang kalah jangan di sini lah, roomnya beda lah. Ayo kita di mana, di Boy apa di mana? Bukan masalah itu, maksudnya. Enggak, kau tadi bilang sendiri. Udah keok. Maksudnya gimana? Ya udah selesai Bapak di sini. Mau jadi ajang ini. Aneh ini orang. Enggak, bukan tipe saya begitu, Bu Karyana. Saya diskusi sama Bang Juma sama yang lain, nggak cari menang kalah pun. Sesuai yang tertulis saja. Apa? Terus menurut Anda gimana? Ya sudah, menurut saya gimana? Begitu ya. Kalau nyari menang kalah nggak mau saya. Ngapain? Kalau gitu aku minta maaf, bukan mau cari menang. Tapi coba jelaskan Pak, berapa entitas di sini? Berapa fisik? Di situ ada dua. Ada Allah besar, ada Allah kecil. Dan ayat 2, Allah bersama-sama. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama berarti jamak. Apakah merubah konteks kalimatnya? Bersama-sama itu berapa itu? Apakah merubah? Bersama-sama itu berapa itu? Kalimatnya? Bang Juma, kalau bersama-sama itu berapa? Kenapa kau lari ke Bang Juma? Lebih dari 1. Iya, memang lebih dari 1. Ya, lebih dari 1 ya? Ya. Betul. Ya. Betul. Jadi ini Pak Arom, ini kejadiannya di mana? Kapan? Kejadiannya kapan? Di mana maksudnya? Ini 1 Yohanes 1 kejadiannya di mana dan kapan ini terjadi? Oke, kau baca Kejadian. Allah menciptakan sesuatu itu dengan firman-Nya. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 ini itu menceritakan Yohanes 1 firman. ini terjadi di mana? Kapan? Terjadi di mana Yohanes 1 ini? Ini kan diperlihatkan pada Yohanes ini. Di mana? Kapan? Firman yang menjadi manusia ini kapan dan di mana? Itu dulu, Pak Arom. Abad pertama. Tuhan yang mana? Elohim. Elohim, Bapak. Oke. Apakah Musa dipilih oleh Bapak? Jelas dong, dipilih untuk mengeluarkan kaumnya dari kerajaan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengurapi? Kapan? Kapan seperti Tuhan Yesus datang dari surga seperti malaikat? Oh, kau menuntut saya harus menunjukkan gitu. Kau harus menuntut saya untuk menunjukkan gitu. Yesus terbukti diurapi dari Allah sendiri datang dari surga. Ya, disaksikan Yohanes Pembaptis. Tunjukkan itu bukti. disaksikan Yohanes Pembaptis. Ya, kau nggak lihatnya? Anakku engkau hari ini kuperanakkan. Itu bahasanya. Ada perkataan Allah kepada Musa begitu. Anak Allah. Kita semua anak Allah, tapi tidak pernah langsung datang seperti malaikat. Roh Kudus datang kepada hinggap. Disaksikan oleh Yohanes dan yang lain-lain. Sewaktu Yesus dibaptis dalam nama Putra dan Roh Kudus. Jadi Tuhan berapa, Bu?
Tuhan satu. Beda lagi nih. Nah, Ada aku lagi. bilang dua nanti harusnya kamu enggak, pisan. Bu, Bilang enggak, satu, Ibu pisan. Karyana harusnya bilang dua sesuai dengan statement Bu Karyana tadi. Kalau satu udah beda lagi. Benar, Pak Rom. Gini, sebentar. Kalau aku katakan gini, Bapa adalah pemilik sang sumber. Dia Alfa dan Omega. Tuhanku adalah Tuhan Yesus. Salah nggak? Nggak ada salahnya kan? Ku sebut selalu, nggak pernah ku bilang Tuhan Allah. Tuhan Yesus. Allah adalah Alfa dan Omega, tidak berawal dan tidak berujung. Terlalu besar dan terlalu tinggi, terlalu dahsyat. Pemilik semesta alam. Tidak ada bandingannya. Yesus raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan. Salah nggak? Itu yang benar. Nggak ada yang bisa menantang itu. Jadi Roh Sekalipun Kudus, Paus. Roh Kudus kayak mana? Roh Kudus. Coba sekarang gini aku tanya Pak Arom. Pak Arom dan Pak Cipil mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan, benar? Ya. Oke. Udah, lanjut. Sekarang sebentar Pak Cipil. Mungkin semalam udah aku tanya. Roh Kudus adalah Tuhan. Benar ada kerajaan Bapa di surga? Benar. Ketika Yesus bangkit ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, benar kita yakini sebagai Kristen? Benar. Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, di mana posisi Roh Kudus menurut Pak Arom Dapan Sipil? Coba jelaskan. Ya suka hatinya lah, mau di sebelah kiri, mau di belakang Bapak, mau di depan Bapak. Ya namanya Roh Kudus, gimana sih? Ya suka hatinya lah. Kalau secara eksplisit ditulis di Alkitab nggak ada, tapi kan namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu kan nggak boleh tafsir suka hati. Begini loh. Roh Kudus Tidak ada dalilnya. Roh Kudus tidak ada posisi. Ada di dalam Bapa. Di dalam diri buka WA lagi, buka. Di dalam diri sipil ada roh. Ada nggak roh? Dirimu terdiri dari roh, tubuh dan jiwa. Bapa terdiri dari roh dan Roh Kudus ada di dalamnya. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Udah tahunya. Jadi di mana letaknya di kerajaan? Jadi gini, nggak bisa disatukan gini ya, nggak bisa disatukan karena tiga kepribadian satu hakikat gitu loh. Alah, ngarang-ngarang itu hakikat mulu. Bukan, nggak bisa Roh Kudus itu ada di dalam Bapa. Gitu loh. Ya, sekarang gini, roh penyesat? Tunggu dulu. Ketika Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan, dibilang ada Roh Kudus di situ. Terus kenapa bisa Roh Kudus menghinggap di merpati? Saya tanya dulu. Jadi sekarang ini pertanyaan. Keberadaan Roh Kudus jangan dipertanyakan lagi. Udah tuntas kan masalah Roh Kudus ini? Sibil, coba dulu tuliskan dulu bagaimana cara menuliskan di Alkitab. Datanglah Roh Kudus. Seperti apa ya? Kosong, nggak ada. Nah, dibuat seperti merpati, kamu protes. Jadi seperti apa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah roh penuntun. Iya. Seperti apa? Menuliskannya seperti apa? Gak bisa digambarkan itu Roh Kudus itu. Aduh, gimana sih bukan? Jadi menulisnya di dalam Alkitab menulisnya tak bisa digambarkan. Datanglah dari surga, tak bisa digambarkan gitu. Mantap. Bukan begitu cara penjabarannya. Pingsan kan? Jadi gini, makanya saya bilang beda karena gini loh. Tiga kepribadian satu hakikat nggak ada sama Bu Karyana. Jadi wajarlah berbeda kan gitu. Udah. Sekarang kita udah selesai kita dulu Bu Karyana. Ini nggak akan tuntas karena kita denom kita udah berbeda Bu Karyana gitu loh. Ya memang jadi Tuhan siluman kalian itu. Kemana aja Tuhannya itu? Udah salah, udah tiga, udah satu fisik, siluman lah. Udah fisik jadinya. Satu fisik. Putra. Satu fisik itu tuh juga bersandiwara berdoa kepada bapaknya, ya. Bapak jangan tinggalkan aku, Eli banyak sekali dia bersandiwara. Oh nggak terima kita di surga nanti, nggak terima. Tunggu dulu Bu Karyana. Kalau mengenai tadi itu
Eloi, 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 lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Itu adalah bentuk ketaatan Yesus kepada Bapa untuk menyelamatkan umat manusia supaya tidak masuk Bapak api itu neraka yang jadi, kekal. Tapi dia Bapak itu di mana? Bapak itu waktu itu? Bapak kan di sorga, kelayannya kan di sorga. Gimana? Jadi kadang-kadang berpisah, kadang-kadang satu gitu. Gini Bu Karyana. Terkait dengan tunggu bentar Bu Karyana. Tadi Bu Karyana udah bicara panjang lebar, jadi saya jelaskan dulu singkat aja. Jadi gini, ketika Yesus mati di kayu tiang salib, itu bentuk ketaatan Yesus kepada Bapa. Kenapa? Ada korelasinya kepada waktu Yesus berdoa di Gunung Getsemani 3 kali. Ya, kenapa doa Yesus ini nggak dikabulkan Bapa? Karena inilah konsep keselamatan umat manusia untuk manusia tidak mati kebinasaan di api neraka gitu loh. Paham nggak? Oke, jadi arti bentuk ini pura-pura semua, nggak ada gitu. Nggak benar-benar. Yang mana? Konsep-konsep aja. Konsep Yang ketaatan itu artinya konsep ketaatan hanya contoh. Bukan itu pura-pura semua gitu. Gimana? Yang mana pura-pura Pusing saya. Tapi bilang tadi kok Yesus disalib adalah konsep ketaatan kepada Bapa. Bapa itu di mana? Di mana pribadinya? Di surga. Oke, Bapak itu di surga. Lalu setelah di Yesus naik lalu lengket dengan Bapak itu. Fisiknya sama. Gancet. Ya enggak lah. Aduh, pusing aku. Udah jelas-jelas memang pusing lah karena gini loh. Yohanes 1 yang 14, anak Bapa yang tunggal. Iya, gini loh Bu Karyana. Makanya kita kan beda denom. Cara menjelaskan tentang isi Alkitab pun udah beda. Ya kan? Makanya saya bilang di gereja Bu Karyana pun gak ada salib. Ya kan? Salib itu adalah bentuk kematian Yesus di kayu tiang salib. Makanya ada salib Yesus di tidak gereja. suka salib, tidak suka dia salib. Sukanya ikan goreng. Untuk apa udah dia jelas. jauhkanlah cawan ini dari saya? Kan ya Bapak, itu bukan berpura-pura. Yesus tidak suka salib itu karena salib itu diciptakan Lucifer, diciptakan oleh orang-orang Yahudi khusus untuk Yesus sebenarnya. Walaupun di situ udah tengkorak semua. Orang-orang mati itu ratusan di situ tengkorak. Tapi itu jauh-jauh sebelum diciptakan untuk Yesus. Itu loh. Nah, jadi Pak Sivil gini ya. Setan yang menyalibkan Yesus, iblis, adalah iblis yang sama yang menggoda si Adam si Hawa, iblis yang sama yang membunuh si Kain, si Habel. Kain membunuh Habel, dosa yang sama pada saat zaman Herodes, dosa yang sama pada saat mencobai Yesus 3 kali. Dosa yang sama yang menyalibkan dia, yang membisikkan Judas. Orang itu tuh juga iblis. Nah, sekarang yang berseteru siapa? Berarti yang berseteru adalah Yesus, anak Allah dengan setan. Itu yang berseteru. Merebut siapa? Merebut bumi ini. Bumi kita ini. Jadi kita jangan keliru semua. Kita keliru. Kita lagi dipertahankan, dibela, kok kita malah menghina dia. Mereka tidak menerima aku, kata Yesus. Mereka mengejek aku, meludahi aku. Itu loh. Yang berseteru, kenapa iblis punya kuasa? Kenapa manusia selalu melakukan dosa? Karyana ini marah-marah, cerewet. Ya itu tuh manusiaku dosa. Bang Juma marah-marah terus. Bang Juma, dalam hatiku ini manusia dosa, sama laki aku. Manusia dosa kita semua. Nggak ada yang sempurna, nobody perfect. Jadi gini Bu Karyana, kan Advent, ya kan? Pertanyaan saya, ada nggak salib di rumah ibadah Bu Karyana? Itulah Advent bilang Yesus tidak suka dengan salib. Kita jangan kita peluk-peluk. Nanti anak kita 50 tahun kemudian akan mempertuhankan salib. Bukan Yesusnya. Bukan. Itu yang kita takutkan. Simbolis. Inilah makanya beda. Nggak bisa mengerti. Kalung-kalung salib. Kalung-kalung salib. Salib itu cintaku. Jadi cintanya salib. Bukan Yesus cintanya. Itu yang kita takutkan nanti ke depan. 50 tahun kemudian yang didewakan adalah pohon beringin, pohon Natal, bukan Tuhannya.
Ya? Coba saya tengahi. Itu yang kita biar nggak takutkan. ribut. Natal-Natal. Saya tengahi. Bukar. Diam dulu, Bukar. Kepas merayakan Natal nggak, Kepas? Merayakan lah. Merayakan. Bukar merayakan Natal nggak? Saya tidak merayakan Natal karena Kenapa? tidak disuruh di Alasannya Alkitab. apa? Disuruh aja nggak bisa aku lakukan. Hukum Taurat Oke. masih kulanggar, masih yang berbohong, merayakan Natal itu masih apa? marah-marah. Iya, yang merayakan Natal ajaran itu apa? Yesus katakan jangan kamu ikuti dunia ini. Kalau kamu ikut dunia, neraka lah. Yang ikut dunia berarti ajaran apa itu? Iya, berhala itu. Berhala. Kepas berarti mengikuti ajaran berhala, pagan. Udah jadi gini ya. Nggak usah lagi kita ributkan. Memang besar kali nama Yesus ini sampai kita nggak tidur untuk membicarakan Yesus ini, sosok Yesus ini. Iya, benar. Jadi makanya nama Yesus ini sangat termasyhur di dunia. Makanya saya bilang karena murid Yesus dan ketuanya murid Yesus adalah Simon Petrus, ya kan? Simon Petrus lah pertama kali mengakui Yesus Tuhan. Nah, anak Mesias, anak Allah. Artinya udah tuntas masalah Yesus. Sebenarnya sudah 2 tahun kita bicarakan nama Yesus ini, gitu loh. Jadi pada intinya udah selesai ya, udah Tuhan tuntas ya. datang. Sampai Tuhan datang nggak tuntas-tuntas. Percayalah, sampai Tuhan datang. Iya. Itu sudah dinubuatkan. Mereka tidak menerima aku. Tidak asal-asal Yesus bilang itu. Mereka menolakku. Malah membenciku, malah menyalibkanku katanya. Banyak yang datang, Jadi sedikit yang terpilih, Bukar. Iya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena sempit mantap. jalan ke surga, sedikit yang sampai. Ya, Kepas nggak nyampe ke surga. Jadi ini mayoritas tidak masuk ya. Mayoritas dunia Kristen tidak masuk. Pada gini loh. Oke, Bu Karyana, artinya darah Yesus nggak menyelamatkan Ibu Karyana kan? Iya, darahku untukmu Karyana, kata Yesus. Untuk Disebut semua namanya umat. Karyana. Makanya kan gini loh. Makanya Bu Karyana tadi bilang di rumah ibadah nggak ada salib. Simbolis salib itu adalah simbolis, gitu loh. Nah, makanya Advent ini kita beda, lucu cara berpikirnya, lucu, bukan salah, lucu. Nanti salah kita bilang seolah-olah kita menjustifikasi seseorang, lucu. Makanya kan saya bilang Tuhan itu satu, banyak yang mentuhankan yang bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu satu. Terserah, coba kebaikan Tuhan dikasih kalian hidup kan sehat-sehat kalian. Masih bisa makan, main TikTok, dikasih baiknya Tuhan Yesus, baiknya Allah Bapa. Apalagi? Coba kasihnya sama manusia itu, kurang apa lagi? Sebenarnya nggak ada lagi yang mau dipertentangkan, nggak ada lagi yang sebenarnya mau diperdebatkan. Udah tuntasnya semua. Apalagi yang mau diperdebatkan? Besok Pak Cipil di apa lagi, di inspirasi, besok di sana lagi, besok di sana lagi. Bohong aja, bohong. Nggak siap-siapnya. Nggak ada habis-habisnya ini. Sebenarnya nggak ada habis-habisnya. Hanya saja, maksudnya gini loh, jangan lama keliru. Bolehnya kita salah, tapi yang terlalu lama gitu loh. Gitu loh. Kalian yang terlalu lama. Kalau ada gereja nggak ada salibnya, kalian cerca. Udah dibilang yang benar yang mana. Yesus tidak suka dan tidak menginginkan penyalipan. Itu saudara. Ngapain kita? Kan Yesus nggak suka melihat itu dari surga. Ini orang kok jadi itu kan kutukan itu. Kok malah itu yang dipeluk-peluk itu salib itu. Salah total kita. Apa ini masa aku? Ya turut hukumnya. Turut perintahnya. Sebentar. Sebenarnya hanya tugas kita apa? Menyesal dan bertobat. Terima Yesus sebagai penyalipan. Kita udah diganti. Darahnya tertumpah untuk kita, yaitulah kasih karunia. Kebenarannya adalah hukum Taurat.
Hukum Taurat itu 10 hukum Taurat turuti. Jangan berzina, jangan menduakan Tuhan. Udah paham kalau masalah. Jangan membunuh. Ya udah itu aja. Di keluaran itu udah. Jadi udah tuntas Simpel. ya, udah tuntas Loh, ya. bukannya yang menduakan Tuhan itu bukan Ya besok-besok Pak Sipil jangan ada di grup lain ya. Bukannya Bu Karyana yang menduakan Tuhan. Iya. Ya. Gini bos, anaknya yang tunggal, ya kan? Anaknya yang tunggal Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Bapaknya anaknya yang tunggal Tuhan bukan? Ya dia Yesus menuhankan Bapa. Iya berarti menduakan Tuhan kau Karyadut. Meong. Oke. Dengar. Arti menduakan yang tidak satu visi dengan Tuhan, bos. Menduakan itu yang tidak satu tim, tidak satu visi. Emang lu pikir ini Itu arti menduakan. organisasi ketuhanan? Ya, aku dan Bapak adalah satu. Satu tujuan. Yang tidak satu tujuan menduakan. Itu. Selingkuh maksudnya? Ya iya. Tuhannya diselingkuh. Tuhan selingkuh. Aduh. Tuhannya diselingkuhin. Ya. Mana Pak Arom tadi? Kabur. Kakang. Kabur. Alas semua. Kalau Bu Karyana, gini Kakang. Kalau Karyana pergi ke dukun, ya, cari-cari ini, percaya santet, terus pergi ke pohon-pohon, itu menduakan. Kalau anak Bapak saya tuhankan, salahkah? Orang mereka satu tujuan, satu visi, satu misi. Lu pikir boy satu band? motif. Itu maksudnya menduakan Tuhan ya. Menduakan Tuhan artinya pergi di luar dari ajaran Tuhan. Tuh. Mencemarkan diri dengan ajaran lain. Kalau itu sepakat ini Cipil. Sepakat ya? Cipil ya? Tapi Bu Karyana, kan kata Bu Karyana itu yang keluar dari ajaran Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah, Yesus ini mengajarkan Tuhan yang satu atau Tuhan lebih dari satu? Jika engkau mengenal aku, jika engkau mengenal Bapakku, maka engkau akan mengenal aku. Sama dengan seperti saya nggak mengenal nanyain aku. itu, Bu Karyana. Pengajaran Yesus itu memperkenalkan Tuhan yang satu atau lebih dari satu. Yesus mengatakan inilah doa. Saya nggak Bapa nanyain kami itu, yang di Bu surga. Karyana. Apalagi? Yang saya tanyakan kan yang menurut pemahaman Bu Karyana, musyrik itu yang keluar dari pengajaran. Kan begitu pengajaran Tuhan, betul nggak? Betul. Nah, pengajaran Yesus itu mengajarkan Tuhan yang satu atau lebih dari satu? Mana ada diajarkan Tuhan yang dua, yang satu, yang tiga. Iya, makanya saya nanya, Nah. Bu Karyana, Yesus itu Tidak ada. Dia mengajarkan kepada Bapa kami di surga. Yang saya tanyakan, pengajaran Yesus itu mengajarkan Tuhan yang satu atau lebih dari satu pengajaran Yesus? Satu. Siapa Tuhan yang diperkenalkan Yesus yang satu itu? Kan udah ku jawab tadi, Bapa kami yang di surga. Berarti selain Bapa bukan Tuhan kan? Loh gimana? Hari lagi di situ Coba Bu Karyana berarti ini yang ini Bu Karyana. Ya gimana? Kepas, buka mute Kepas. Kepas. Woi, Kepas. Cipil. Mencret Cipil. Woi. Kepas. Pak Arom udah keluar ya? Pak Arom udah pergi. Kabur si Arom. Yohanes 1 pun nggak bisa dijawab. Yohanes 1 ayat 1. Ini ada perbedaan loh di sini. Kata si Arom sama si Cipil, Yesus itu satu. Bang Miftah. Coba saya tanya ke Karyana. Karyana, Yesus berapa kali dilahirkan?
Ya, anakku yang kau hari ini kuperanakan sekali. Nah, terus? Kedua kali Yesus lahir dari Maria. Nah, 2 kali loh, mampus. Yesus dilahirkan 2 kali. Ya, Yohanes 1 sekali. Yaitu Yesus lahir di kota Daud. Yang satu di kota mana? Garut. Ada yang bilang itu di Papua. Siapa tuh? Oh, di Papua. Ya salam, ya salam. Berarti hari ini Siapa telah itu lahir semalam? Aripo, juru Aripo. selamat di Papua gitu. Aripo. Oke lah bos, udah jam apa nih? Kita inilah. Kita jadi lari-lari lagi. Lu gimana sih lu? Emang kalian udah berapa lama? Tadi belum dijawab. Yang diajarkan Yesus, pengajaran Yesus kan pengajaran Tuhan kan? Betul nggak? Pengajaran Iya. Yesus pengajaran Tuhan bukan? Nah, Tuhan yang Kalau diperkenalkan. sudah Yesus Empipta, Iya, bro, kalau Yesus mengatakan akulah jalan Saya dan nggak kebenaran, nanyakan itu. tidak ada yang sampai kepada Bapa. Saya nggak nanya. Udah itu aja udah, nanti Iya, balik ke situ. Apa takut? Artinya harus menuhankan dia, lewat dia dulu. Mana pengakuan itu harus menuhankan Yesus? Oh, dengan Bukariana ini. Kakang, yang paling lucu adalah yang typing ini. Giliran aku tadi ini ngalahkan Arom sama apa? Oh, gas Karyana, gas. Giliran ngomong sama Miftah, Karyana botol. Lah ya emang coba Pak Bukariana coba gunakan akal waras ini akal sehat Bukariana coba. Iya. Ini yang typing tolonglah, tolonglah kalian ini giliran gas orang Kristen. Oh, gas Karyana mantap, jempol semua. Giliran aku sama Kakang sama Miftah, botol kau Karyana, botol kau. Lah ya coba Bukariana sendiri mengatakan ajaran Tuhan. Karyana ular beluda. Tadi nggak ada. Karyana keren. Ular beluda. Aduh. Entah mana kalian ini. Inilah keberpihakan itu. Coba. Kalau Yesus kan memperkenalkan Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Berarti Yesus Tuhan di mana dong kalau masih Tuhan? Negeri Daud. Iya. Artinya Bapa di surga pemilik Tuhan langit dan bumi, pemilik. Iya, pengajaran Yesus kan pengajaran dari Tuhan, mengajarkan Tuhan yang satu, yaitu dibilang aku Bapa. perokok, nggak pernah merokok aku. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu kan Bapa. Lah kalau Yesus Tuhan di mana? Aku tadi kan santang, tadi saya di dapur. Iya, kepas. Gua tanya ke lu. Yesus berapa kali dilahirkan? Sekali, nggak ada 2 kali, nggak ada 3 kali. Sekali. Bukariana berapa kali Yesus dilahirkan? Udahlah Kakak, ngapain sih itu? Udah tadi ku jelaskan. 2 kali kan? Iya di surga anak tunggal, anak yang tunggal. Beda Penjelma kalau Ibu Karyana ini agak lain, Kang Santang. Agak lain. Justru dia pintar. Dia murid gua, dia Jadi pintar. kita harus maklum kenapa denom kita beda. Benar nggak Ibu Karyana? Iya, kalian Beda. keliru. Yang mayoritas kalian keliru. Percayalah. Oh, Bang Juma. Memang hikmat itu diberikan sama orang-orang kecil. Orang-orang kecil, bukan kepada teologia, bukan filsafat, bukan ahli-ahli Taurat. Ya, itu rahasia keselamatan diberikan kepada orang-orang kecil yang bukan siapa-siapa. Bukariana ini kenapa Bukariana pintar? Dia ini anak pendeta loh. Bener gak Bukariana? Iya, bapakku pendeta. Bapaknya pendeta dia, makanya dia pintar. Tapi dia berguru sama gua. Oh, Kakang GR banget. Memang agak lain memang. Jadi nggak perlu dipersoalkan itu. Yang penting sama saya Yesus Tuhan, darahnya telah menebus dosa saya. Udah, itu simple kok, sederhana kok.
Pak, gampang kok. Pak Sipil Law, Anda law berarti orang hukum. Carilah kebenaran, ya. Apakah sudah di jalan yang benar? Apakah Kebenaran Bapak Allah- ada kepada Yesus kebenaran. Apalagi udah tuntas kok. Kalau sudah Allah itu, Yesus itu, nanti di sorga kacau balau. Bukan Allah itu Yesus itu bagian dari Bapa. Makanya aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu, barang siapa kan gitu. Bagian. Makanya tiga kepribadian, satu hakikat. Hakikat itu apa? Gimana maksudnya? Hakikat itu satu. Gini loh, hakikat itu satu. Tunggal, Atau paham apa? nggak? Fisik atau apa? Kok fisik? Satu tujuan? Satu Tuhan lah. Satu Tuhan gimana? Fisiknya berapa? Kok fisik? Roh Kudus emang fisik? Iya. Memang nggak ada fisik Roh Kudus, tidak kelihatan. Tapi berkuasa, ada kuasanya. Beda-beda. Apa bukti kuasa Roh Kudus? Aku tiru luka santang, dan tiru Bang Juma, tiru aku. Tepar, kepas tepar. 2 orang kabur. Pusing. Dia nggak tahu bahwa dia keliru selama ini. Walah. Ya, kabur si Kepas, si Arom kabur, Kepas kabur. Aduh. Cari lagi Oten, Bang Miftah cari lagi Oten. Bos, janganlah, inilah kasihan loh. Tapi mereka tidur di dalam kegelapan, ya kan? Itu. Ya, untung udah Jadi- sadar, udah sadar lu Karyadut. Jangan banyak jinah lagi ya, kalau udah Kakang. sadar ya, jangan banyak jinah lu. Kakang jangan berzina terus ya. Iya. Ya. Kakang jangan berzina, apologet nggak boleh berzina. Oke? Jangan banyak jinah Gini. lu Karyadut. Udah. Saling klaim ya, saling klaim, oke? Apa-apa, bagus itu. Ini Kakang. Udah pernah satu grup rungkat semua di WA gara-gara aku bilang masalah Tritunggal dan Trinitas. Aku bahas. Bubarlah kalian semua, bubar kita bubar semua satu grup. Alamak. Memang nggak terima. Mereka nggak terima. Tinggal ditunggu aja teman-teman. Siapa yang mau alap duluan, si Arom apa Bu Karyana nih? Udahlah bos, aku tidur dulu, besok aku gereja. Besok Sabtu loh. Aku gereja. Ngapain ke gereja? Dosa Jangan kalian sampai udah bicara. ditebus. Mau apa ke gereja? Jangan sampai bicara. Bos, jangan sampai bicara nanti yang di atas Mau ini. apa ke gereja? Mau apa ke gereja? Hah? Mau apa Ya ke gereja? mengaku dosa lah. Mengaku dosa. Dosa kalian udah ditebus sama orang yang pernah nyangkut di Ya, tiap kayu. hari, tiap Loh, hari terus kita apa siang dan gunanya? malam. Apa gunanya ada orang yang pernah nyangkut di kayu yang menghapus dosa? Apa gunanya itu? Nggak boleh gitu bos, menghujat bos ini. Kok menghujat? Ya apa gunanya coba? Kan dosa kalian udah ditebus. Nah bos, nanti ngomong nanti yang di atasku ini, Enggak ngomong enggak. Ya. Jawab dulu. Apa gunanya tuh? Kok apa gunanya gimana sih? Dosa kalian kan udah ditebus sama Yesus. Terus gunanya apa ke gereja? Iya minta pengampunan. Loh, kan udah apa diampuni, berdoa. udah ditebus dosa kalian. Belum. Mana ada belum. Udah. Belum diampuni. Berarti gagal penyaliban. Nanti di hari penghakiman ditimbang semua Berarti dosa-dosamu. penyaliban gagal. Berarti penyaliban gagal. Karena kakak nggak mengerti, nggak paham. Bukar yang nggak mengerti. Kakang, tanya aja lah penonton, kita tutup ini. Udah bosan penonton sama aku. Bilang nomor 1 Karyana rungkat gitu. Karyana turun. Nah, coba penonton ketik nomor 1 biar aku turun.
Atau lanjut nomor 2 gimana? Lanjut nomor 2. Alamak. Udah nomor 1. Lanjut, katanya lanjut. Aku besok gereja tuh, banyak kan nomor 1 tuh, rungkat. Nomor 1. Ngapain ke gereja? Buat apa ke gereja? Yesus aja nggak pernah ke gereja. Cari keselamatan, Bos. Yesus aja nggak pernah ke gereja. Kami tuh gereja berdiskusi. Oh, bukan buat ibadah, mau diskusi di gereja. Mending di Komal diskusi sama gua, lu gimana? Jadi tanggal berapa mau ketemu sama Akang? Kita mau ngapain, Kang? Mau diskusi lah. Teman-teman, nomor 1 apa nomor 2? Tuhannya Bukariana kan 2 Tuhannya Bukariana, ya pilih 2 lah. Wah, teman-teman ini ada nomor 7. Maksudnya apa tuh? Ini yang naik, yang minta naik nggak ada Kristennya ini. Kangen suaraku. Dibilang suaraku merokok. Cina. Kabur. Itu jawab dulu pertanyaan. Lanjut. Ustadz Miftah itu. Udah, Tadi belum dijawab. Tadi kan menurut Yesus kan pengajaran Tuhan. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi kan Bapa. Berarti Yesus Tuhan di mana? Kalau Yesus Tuhan itu simple kan? Ya, gini ya. Yesus adalah Tuhan dan Raja atas segala raja. Nah, di mana itu? Ya. Tuhan dan segala raja di mana gitu? Kan Tuhan. Aku diberi kuasa. Yesus berkata, aku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Iya kan diberi kuasa, bukan maha kuasa. Kan ada yang memberi. Jadi Bapak itu sangat jauh berbeda, terlalu besar untuk dibanding. Bukan itu pertanyaannya, bukan itu. Yesus Tuhan di mana gitu? Kan Yesus, pengakuan Yesus kan, bahwasanya Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Emang ada bumi yang lain? Langit yang lain emang ada lagi? Ada, Bos. Ini ya, aku ambil dalilnya ya. Ada. Allah Ini ya. Karim. Ini habis ku bacakan ini, nanti kita rungkat ya. Oke. Ada dalilnya. Ada bumi lain. Bentar ya. Jadi kita ini sebagai contoh kepada bumi-bumi lain bahwa bumi kita inilah yang paling dicintai. Iya. Jadi ingat film The Flash, teman-teman. Iya. Ini Bukariana ngambilnya dari film The Flash itu, ada dunia lain itu. Ya itu ditiru-tiru itu. Bentar ya, aku cari. 2 orang Kristen langsung rungkat sama Bukariana. Emang perempuan ini ras terkuat di dunia ya, menakutkan ya bagi laki-laki ya, Ustadz Miftah. Iya betul. Menakutkan. Coba. Gini Bos, aku ini enggak. Dengerin Bukariana, dengerin nih. Aku Bos. Dengerin Bukariana. Kenapa laki-laki takut sama perempuan? Kenapa? Contoh ya, 1, kuntilanak perempuan laki-laki perempuan. Malampir perempuan laki-laki perempuan. Suster ngesot perempuan laki-laki perempuan. Terus Nyi Roro Kidul perempuan atau laki-laki perempuan tuh. Coba kalau laki-lakinya Superman perempuan laki-laki. Laki-laki. Batman laki-laki. Terus siapa namanya itu? Superhero laki-laki. Laki-laki itu penyelamat semua. Perempuan itu menakutkan loh. Ya, si Hawa sumber dari apa? Dia yang membuat Adam berdosa.
Udah dibilang Si jangan Hawa. sasi-sasi. Hawa. Nih ya, aku baca ya dalilnya. Ya aku kadang-kadang kesal bos, gara-gara dia aku jadi ada. Tapi ya tetap disyukur ya. Nggak boleh sih. Lukas 15 ayat 4. Nih ya. Lukas 15 ayat 4. Kita baca ya. Inilah tandanya bahwa ada bumi lain di luar bumi kita ini sebagai di dalam kemuliaan. Hanya bumi kita ini yang ada di dalam dosa dan kesesatan. Disesatkan oleh iblis. Nih, Lukas 15 ayat 4. Coba cerna dulu perkataan ini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? 100 ya. Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, hilang satu, bumi kita, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun, pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Arti menemukannya, Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Ini ya. Matius 18 ayat 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, berhasil, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang sesat, yang tidak sesat. Jadi yang 99 tidak sesat ini adalah lambang dari semesta alam. Berisik banget sini lomba-lomba ini. Nah, ya. Matius 18 ayat 13, 2 ayat itulah menandakan ada bumi-bumi lain yang mulia yang juga bisa juga melakukan dosa sama seperti bumi kita ini. Tapi karena dia melihat dengan seramnya bumi ini dikuasai iblis, mereka takut melakukan dosa. Untuk itulah Bapa di surga melakukan pekerjaan ini, contoh bumi kita yang digoda oleh iblis. Ini ada balap-balap ini di sebelah rumahku nih. Karena aku di pinggir jalan. Jadi ngerti ya Kakang? Mana nih Miftah? Ngerti ya? Enggak. Yuk. Ku baca lagi nggak? Baca. Perlu lagi nggak? Tadi nggak percaya ada bumi lain. Oh. Ya, Nih. Baca lagi. Ya, Siapakah udah. di antara kamu? Maka simpel pertanyaannya simpel. Pertanyaannya simpel. Kalau Yesus itu ada di bumi mana? Ya sama di bumi kita ini. Lah, tapi dia sudah tidak di sini lagi. Yesus ada di bumi ini. Terus Bapak ada di bumi mana? Di surga lah. Loh, kalau surga emang bumi? Di luar surga. Kapan ya maksudnya? Yesus sudah tidak di bumi. Iya, makanya kan tadi menurut Yesus Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Menurut Bukaryana ada bumi dan langit yang lain. Sekarang begini, Yesus itu ada di bumi mana? Di bumi ini kan, yang sama dengan Bukaryana. Bener nggak? Dahulu. Sekarang kapannya? Yesus kapan? Gak ada lagi Yesus. Iya. Udah naik ke surga. Pada waktu itu nggak ada bumi lain selain ini, nggak ada. Pada waktu itu dengarkan, ke-90 ekor yang tidak sesat, bumi satu sesat, kita lah itu. Matius 18 ayat 13, catat. Ya jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Yesus ini kan ada di Bani Israel kan? Sama nggak buminya dengan Bukaryana yang sekarang? Ya sama lah, gimana sih orang di timur tengah sana itu. Kalau Bapak ada di bumi yang mana jadi Tuhan? Gak ada Bapak di bumi, itu siapa tadi? Si Arom. Kan tadi menurut Yesus, Bapak adalah Tuhan langit dan bumi. Kata Bukaryana ada bumi yang lain kan? Yesus ada di Bani Israel. Coba, menurutmu pengertian Yesus Tuhan langit dan bumi mana? Tuhannya langit dan bumi. Ya mana? Ini bumi. Ini yang kita pijak kan bumi.
Nah, Bapak, itu memang Tuhan bumi di mana menurut Yesus kalau misalkan dunia ada dua? Ya. Nah, bingung. Emang Bu Karyana ini biar sama ya, biar klop ada bumi lain. Yang diangkat ke surga itu siapa aja? Ya, yang diangkat ke surga siapa aja? Yang sudah. Yang diangkat ke surga. Yesus diangkat ke surga nggak? Bukan diangkat Yesus, dibangkitkan. Dia naik ke surga. Oh, Yesus naik ke surga. Yang naik ke surga itu Memang itu habitat dia. Ya, yang naik habitatnya Yesus surga. Yang naik ke surga itu selain Yesus ada nggak? Ada. Siapa? Elia. Terus 24 tua-tua. 24 tua-tua terus? Ada di Wahyu. Terus? Ada di Wahyu. Terus? Di Metusalah. Musa. Berarti banyak yang diangkat. Ngapain mereka di surga sekarang? Tahu nggak yang ini ya, nanti kita pelajari. Kalau Yesus gagal dalam penebusan, semua itu yang kusebutkan tadi turun ke bumi. Semuanya turun karena ke bumi. Bumi ini permanen turun. Bumi ini permanen jadi milik iblis. Karena dia, itulah rencana iblis supaya Yesus sampai mati. Kapan dia jatuh kakinya? Kapan dia melakukan dosa? Berarti Tuhan Bu Karyana kalah sama iblis. Diambil alih tuh kepemilikan tanahnya sama iblis. Kakang. Ya enggak, buktinya nggak turun. Kepemilikan tanahnya buktinya nggak turun. Diambil alih sama iblis. Elia nggak turun ke bumi. Buktinya udah naik sama-sama orang itu di surga. Selain gini manusia ada nggak yang diangkat ke langit? Kakang, ada hal yang tidak mengerti kalian. Enggak, jawab dulu. Selain manusia ada nggak yang diangkat ke langit? Selain manusia? Nggak ada. Nggak ada. Asli nggak ada. Awas ya kalau bilang ada ya. Asli nggak ada. Ke langit apa ke surga? Ke surga. Selain manusia. Ya mungkin aku lupa ya Taman Eden. Nah, Taman Eden diangkat ke surga juga. Allah Karim, Allah Karim. Buktinya di mana? Kan di situ ada ditulis Sungai Tigris dan Sungai Kalau apa? boleh bertanya, Ada di sana Sungai Tigris. cuman satu pertanyaan ke Bu Karyana kalau saya. Mau didengar apa enggak? Bu Karyana begini, gejala awalnya apa kira-kira? Itu doang sih pertanyaan saya. Silakan. Aku anak pendeta Pak Hendi. Nggak asal-asal ini ku ngomong ya, nggak asal-asal. Iya, anak pendeta. Emangnya aku kayak Robin Pardede. Emangnya aku dehe? Oh, tidak lah ya. Gue masak. Nggak level. Gue masak. Nggak gue masak. Kalau ya itu dipakai orang Kristen yang ku katakan tadi, tidak ada macetnya kemana-mana. Tidak ada. Sinkron ke semuanya. A sampai Z. Ini efek nggak laku-laku jadi stres nih Bu Karyana nih. Enggak. Bos, gini. Coba waktu diinspirasi, aku undang adikku dan bicara dia on cam. Cuma dia bilang handphoneku, aku susah baca Alkitab, handphoneku satu. Aku bilang nanti aku belikan handphonemu. Betul ya katanya. Dan dia jadi jarang diinspirasi karena selalu buka-buka Alkitab gini. Dia lebih jago dari saya. Abang saya lagi. Coba saya nanya ke Bu Karyana. Ya, coba saya nanya ke Bu Karyana. Itu artinya mene tehe upersin itu apa itu? Salah sebut. Mene tekel oparsin. Mene tekel upersin. Apa itu artinya? Sudah ditimbang kian santang berzina terlalu ringan. Si stres dan lebih banyak dosanya daripada yang baik, daripada amalnya. Lebih banyak dosa dari amalnya ditimbang Tuhan kan. Dasar. Jadi kalau itu berarti neraka. Tukang ngamsal kayak gini nih kalau ngomong. Karyana nggak kawan ya? Enggak Pak.
Tapi aku sih toleransi aja. Nggak Iyalah. fanatik lah. Jangan diganggu orang yang Natal lah. Jangan diganggu. Biarin aja. Nggak boleh mengganggu. Iya, tapi kalau ditanya kenapa kamu nggak bernatal? Kenapa lu ke Bang Ya Hadi coba manggil dijawab bapak? sendiri pertanyaannya. Ke Bang Hadi manggil bapak tuh, ke gua manggil kakang lu. Kenapa? Ya kakang yang ngejarin, panggil kakang ya aku kakang dong. Oh kakang baperan, alah. Dia ngajarin, panggil aku kakang. Mana ada kapan lu manggil? Oh, dasar tukang ngibul lu, masuk neraka lu. Pertama kenalan ayo. Kakang bukan kakang. Oh iya. Beda akang, beda kakang. Akang itu kalau orang Batak kakak. Tapi Ibu Karyana ini kan Advent, tapi Advent reformis ya. Iya, Advent juga macam-macam. Ada 60 macam seluruh dunia. Aku dengan Darni beda. Itu dia, makanya beda. Bedanya apa? Ya, dia bilang Yesus itu Bapa itu. Tritunggal Jadi, dia. kalau Ibu Karyana kan Yesus dan Bapa beda ya? Ya, Yesus anak Bapa. Anak yang Dua-duanya. tunggal. Dua-duanya Tuhan. Iya. Tuhan yang tidak pernah, Tuhan yang ya kita bilang Bapa itu nggak Tuhan. Ya inilah sang sumber lah. Raja segala raja ya Yesus. Satu raja, satu sang sumber. Ya satu maha. Yesus punya keterbatasan. Yesus tidak maha. Dia punya keterbatasan. Apa keterbatasannya? Dia bukan pemilik semesta alam. Pemilik semesta alam adalah Bapa di surga. Oh. Gitu. Kalau Yesus ini bawahannya. Bawahan. Yesus bukan bawahan, dia adalah anak Allah. Kan ada itu Yohanes 1 ayat 14. Anak Allah yang tunggal. Tunggal itu satu loh. Dan jelas ini Yesus tidak maha ya. Terbatas dia. Tidak. Udah aku bilang tadi kan, Yesus bisa gagal dalam penebusan, bisa. Itulah sehingga dia sampai mengeluarkan darah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang menuntun dia kepada Bapa, jauhkanlah cawan ini ya Bapa. Dia sungguh-sungguh. Kalau kita dalami itu sedih banget loh. Karena beban ada di dia, beban, aduh berat banget beban ini. Terus Ya kan? kenapa doanya ditolak sampai dia disalib? Kok ditolak? Enggak ah. Ya kalau diterima doanya berarti bukan dia yang mati, disalib. Tahu nggak? Gini, apa kira-kira yang membuat Yesus? Apa yang membuat Yesus jauhkanlah cawan ini? Apa yang ditakutkan Yesus? Coba. Ya takutlah, siapa Sebenarnya juga orang nggak takut kalau mau disalib. Bukan dia takut mati, bukan takut mati. Apa? Ini rahasianya. Apa itu rahasianya? Sepanjang dia ini rahasianya. Sepanjang dia ditangkap, diadili dan ditampar, diludahi sampai dia sampai apa? Habis nyawanya, dia takut silap, ngomong, membenci, berdosa, sedikit saja dosa dilakukan, gagal. Makanya iblis setelah mati selesai. Iblis merasa aku kalah, tinggal menerima di neraka. Bumi ini bukan milikku lagi, milik dia. Itu saudara-saudara, banyak Kristen tidak menyadari itu. Jadi memang Yesus ini nggak boleh melawan, nggak boleh ngomong, pasrah aja digituin gitu ya, sampai mati ya. Iya, untuk itu aku datang kata dia. Yang dia takutkan apa? Takut silap aja dikit atau dijawab Pilatus, ditampar dia, diludahin, dia bilang dasar lo gitu. Udah selesai. Oh, jadi kalau ada orang yang ngomelin kita, Ibu Karyana ngeludahin apa itu, pokoknya diem aja, takut hilap gitu ya.
bukan masalah ludah aja, macam lah ini sepanjang jalan. Dia 3 hari itu disiksa-siksa. Berapa hari? Dari Kamis ditangkap, Jumat, ya 1 hari itu dia sepanjang jalan sampai ke Bukit Golgota. Itu kan sesuka orang itu menunjang mengapa segala macam. Katanya kamu raja, pantang nggak silap aku kan itu nanti silap dia dijawab selesai. Berarti orang ini semua ini orang jahat ya? Ya kita juga orang jahat. Kalau kita tidak menerima itu kita termasuk orang jahat. Orang jahat semua. Tapi orang jahat ini berjasa juga. Kalau tidak ada orang jahat, Ibu karyanya nggak selamat. Pak Hendi gini, ya banyak orang Kristen, aku udah datang kasih karunia Tuhan, kita sudah ditebus, udah boleh berzina, udah boleh melakukan dosa. Orang Kristen begitu. Terbalik dengan orang Farisi. Orang Farisi berkata begini, kita diberikan Musa hukum Taurat, turut hukum Taurat, tidak boleh melanggar Sabat, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi salibkan Yesus, sama saja. Itu orang Farisi. Salibkan dia. Kenapa dia dibilang anak raja? Banyak yang sirik sama dia, banyak yang apa? Itu terbalik dengan orang Kristen sekarang. Dia menerima Yesus sudah disalib, tapi tidak turut hukum. Itu loh, malah menambah-nambahin Natal. Jadi menurut Ibu Karyana, orang Kristen tidak mestinya masuk surga. Ada juga yang ke neraka. Memang mayoritas itu ke neraka. Hanya sedikit yang terpilih itu. Kakang udah bilang tadi. Jadi kayak pendapat Maluga ini. Hampir sama Luga ini. Gak usah lah, Luga gak usah. Udah salah total dia mengaku dia. Gak ada orang mengaku dia nabi. Nanti kata Yesus, gak ada. Bagi kalian yang suka bernubuat, bermujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan atas nama Yesus, pergilah hei kau Karyana. Karyana adalah pembuat dosa, sering berzina. Gak ada. Diusir sama Yesus. Gak ada gue berzina, bos. Kalau gue berzina, gue nggak suka ini apologet ini, nggak suka aku bahas-bahas Tuhan, nggak suka aku open camp. Pasti orang yang berzina itu ini munafik nih. Pasti ini perempuan munafik ini ngomong-ngomongin Tuhan, padahal dia berzina, pasti gitu orang. Ya tapi diusir sama Yesus. Hanya Kakang yang berani on camp padahal berzina. Kalau Karyana nggak berani perempuan. Nah, tukang fitnah yang akan masuk neraka. Tukang fitnah yang masuk neraka. sorry. Bu Karyana punya anak, Bu Karyana? 2, Pak, 2. 2. Satu di Bali, satu di Jakarta. Ya. Katanya mau rencana. Ini, Pak. Katanya Bu Karyana ada rencana mau ke Jakarta ya? Saya balik Jakarta. 2 bulan lalu Jakarta. Saya bertemu Bunda Vera. Bang Handi tahu nggak kerjaan dia apa, Bang Handi? Tahu kerja dia. Yang kerjanya apa? Ibu Karyana itu ketua umum arisan seluruh Indonesia. Bukan ya? Kerjanya nggak jelas. Kerjanya nggak jelas. Bang Handi, dia suaminya Kristen, Protestan suaminya itu. Cuma masuk neraka, suaminya kan udah meninggal. Masuk neraka suaminya. Waduh. Belum tentu, bos. Janganlah. Yang makan bebong masuk neraka nggak? Ya kan dia belum tentu tahu salah apa enggak. Lah kan dia udah tahu, udah dikasih tahu sama Bu Karyana. Bos. Keselamatan itu adalah rahasia pribadi. Ya udah lu makan bebong aja. Kalau aku jadi presiden Ibu Karyana, saya angkat Ibu Karyana jadi menteri luar dalam. Pak Hendi, jangan ke presiden 2 kali caleg, gagal gua. Gagal caleg. Gagal. Kenapa coba? Kenapa? Karena aku idealis, no have money, no money politik. Oh, no money politik. Bukan masalah no money politik, dia mah emang kere nggak ada duitnya. Iya, dibanding orang
3 miliar, 2,5 miliar mana? Udah jangan ngomongin Bos. itulah. Dari warna apa dulu, Bu? Warna yang warna merah, warna kuning, Ibu, atau yang warna biru? Merah. Oh, merah. Banteng. Oh, iya. Banteng. DPRD apa DPR RI? DPRD. Oh, DPRD. Aku bendahara PSPN Medan. Oke, Bu. Aku pengurus di Kota Medan. Inilah akibatnya kalau gagal caleg kayak gini jadi rada stres sedikit. Tapi lebih baik gak, Bu, lebih baik gagal caleg daripada gagal waras. Gini loh, tiket untuk caleg 2029 udah selalu ada, tinggal milih mau maju atau enggak. Jadi Maju lagi, tidak Bu. semua orang diberi kesempatan. Maju lagi, Enggak, Bu, nanti kayaknya saya aku enggak bantu, lah. Bu. Tenang aja, Bu. Untuk apa aja lah, untuk Kalau Andi Selebes yang Tuan maju, aja. Bu, jadi tim sesnya nanti kalau Ibu maju, dijamin, Bu. semua bilang gitu, Pak. Waktu dulu juga gitu. Giliran udah apa? Dijamin ada gagal. gimana? Enggak. Iyo. Tapi jangan ada main-main Giliran duit, nggak- Bu. Nggak boleh main duit. Nah. Iya, teman-temanku. Mana janjimu? Aku bilang. Giliran udah mau maju, lo ini. Iya, biaya operasionalnya mana? Nah, kan sama operasional juga. Aku bilang. Sama aja, siapa juga bisa gitu. Kan gitu, Pak Hendi. Pak Hendi Tapi- nanti minta biaya operasional. Enggak, tapi janganlah Ibu jadi gitu. Kalau itu kan parley, Bu, ya, harus bicara realistis gitu ya. Udahlah, di sini aja, Bu. Ibu dunianya tuh di sini. Bukan di Senayan, bukan di gedung mewah itu, bukan. Ibu dunianya itu di sini. Pak Hendi, Ya, Pak Hendi, iya, Bu. tahu nggak? Aku ya. Ada yang tawarin aku ke Amerika, tahu? Jangan buka Amerika, Bu. Di sana orang bahasa Inggris semua, Bu. Saya Bu nyasar. Ntar ketemu Edis bagaimana? Kalau Bang Handi bukan minta Iya, jadi apologet. biaya operasional, bukar. Nggak bakalan minta biaya operasional, udah banyak duitnya. Paling minta biaya operasi sesar. Oh, Ibu Karyana ditawari ke Amerika ikut sama Edis gitu? Enggak lah. Janganlah, Bu. Tetap mencintai negeri sendiri, Bu. Hidup apa adanya saja. Nah, itu hidup NKRI, ya kan? Iya dong. Hidup NKRI. Anda kan udah aku berjanji tidak akan pernah menghujat siapapun. Jangan. Ya. Lebih baik Iya. itu kalau bisa belajar Bible biar bisa jadi pendeta. Oh, enggak mau aku pendeta, beban. Bapaknya pendeta Bang Handi. Iya, dia ganti bapaknya lumayan loh, pendeta perpuluhan. Lumayan loh itu. Bapakku pendeta biasa-biasa aja, nggak ada kaya, miskin. Nggak ada 5 perpuluhan kali. Enggak lah. Pendeta itu makan gaji dari perpuluhan. Ya, Perpuluhan itu dibagi secara bukan gini. Itu dari hasil dari perpuluhan itulah dibagikan untuk gaji yang variatif gitu loh. Tidak sama. Tuh. Tapi Bapak masih aktif pendeta, Bu? Enggak lah, udah mendiang lah. Udah Pak. meninggal dia. Oh. Protestan. Aku masih gadis, masih mahasiswa. Masih mahasiswa udah meninggal Bapak. Oh. Pas mau wisuda. Dari Advent juga dia, apa Protestan? Advent. Oh. Kami semua Advent. Semua anak orang tua Advent. Kami semua Ibu Advent. tahu nggak Advent itu pendirinya perempuan? Ellen G. White. Ya, dari Amerika. Ya. Ya, Memang makanya pusatnya dia di Amerika. ditawarin ke Amerika Bang Handi, makanya bukan ketemu Edis tapi dia Bukan. Dari dulu saya udah ditawarin ke Amerika dan saya kan SMA Advent Salemba. Teman-teman saya banyak di sana. Orang Oh, Advent itu SMA kan Salemba. di Amerika. Teman-teman saya SMA banyak di Amerika, Bos.
Itu kan ada rumah sakit Advent di Lomalinda. Nantilah Bang Andi habis tanggal 25 ketemu Bang Andi sambil diskusi sama si Karyono. Karyana. Oh, Bang Andi di Jakarta ya, Bos? Iya. Aku di Salemba, Bu. Loh, di mana? Di Percetakan Di Negara. Kapitol. Percetakan Negara. Percetakan Negara. Oh, saya sering dulu di itu baca-baca buku di Gramedia itu. Matraman. Udah nggak ada sekarang, Gramedia udah tutup, Bu. Ya, udah tinggal di mundur di sini di Jatinegaranya ada Gramedia. Ya di gedung, tapi Terus saya sering nongkrong di Matraman 10, Pak. Tempatnya si Marwar Sirait. Oh, Matra 10 itu. Ya. Ya. Terus di seberangnya itu ada rumah makan Minang, bisa nyanyi-nyanyi. Saya sering di situ duduk sama si Kolonel. Wah, tempat saya itu. Karena di Matraman itu rumah makan itu Minang Pak Andi. Saya dulu kerja di situ. Jadi di restoran. Iya, saya dulu pelayan di situ, Bu, waktu masih sekolah kan, bantu-bantu. Iya, udah berarti itu pemadam kebakaran di sebelahnya kan ada itu TNI. Iya, pas depan pemadam kebakaran pas depan lampu merah ya, Bu. Nah, waktu COVID saya selalu di situ untuk apa namanya itu suntik apa tuh namanya? Suntik sapi, bukan? Enggak lah, apa namanya itu, Bos? Kapitol. Kapitol. Kantor TNI, bukan kantor TNI Matraman. Iya, Seni. Di situ saya suntik apa sih waktu itu? Vaksin. Yang COVID, vaksin. Iya. Vaksin 1, 2, 3 di situ. Makanya jangan banyak jinah, jadi dia disuntik. Seorang ibu di Medan. Di Medan apa di Sibolga? Medan, Pak. Oh, Medan. Saya nggak jauh dari Jawa Marriott ini. Hotel Jawa Marriott. Tapi ya teruslah berkarir, Bu, sampai puas. Tapi Ibu sepertinya juga nggak dapat tempat di Kristen pada umumnya karena berbeda. Ibu pernah nggak diserang oleh Kristen lain? Enggak. Karena Kristen itu berbeda. Mereka ini aja kayak tadi kan malah dia menghindar. Jadi gini, kalau kami sifat Kristen ini, mereka gini. Sebenarnya apa namanya itu ya? Merasa percaya diri, ya kan? Sudah kenyang dan cuek dengan yang lain. Gitu. Ya. Kalau kami Muslim, Bu, kalau ada Muslim yang keliru ya kita berusaha mengedukasi gitu. Bu Karyana kenal dengan Ferdinand Hutahian nggak? Kenal, tahu nggak kenal tahu. Pernah mencret sama PDIP Bang ya, Juma tuh. PDIP. Dulu itu Ferdinand itu nekat diskusi sama Banyuma. Ulawan kau Banyuma. Pas dia lawan Banyuma sekali doang, nggak mau lagi dia. Oh, dia sekarang ngomong apa politik terus. Memang dia politikus kan? Iya benar. Oh ya, pernah ya? Pernah. Tuh ada yang balap tuh. Tapi saya ini loh, jadi orang-orang Kristen bilang temanmu itu Islam semua, kau temanmu si Bagundal semua. Gue bilang kau pun disebut Bagundal kau. Gue bilang jangan gitu. Kan bebas orang berteman, Bu. Kalau berteman itu nggak milih agamanya siapa, kan nggak berteman. Iya kayak tadi Pak Ustadz kawanku di situ semua. Emang kenapa? Sering kami kadang-kadang Pak Haji, aku bilang Pak Haji gimana sih caranya istrinya 3? Ditunjukin sama dia. Nih satu bercadar, satu gini. Cerita dong. Emang kenapa kan? Gak apa-apa. Kita toleransi kok. Boleh kok beristri 3 kalau mampu adil, Bu. Sampai 4 boleh kalau adil. Kalau nggak
nggak bisa adil. Udah Kalau di diceritain Kristen- semua Kalau sama di dia. Kristen 100 juga boleh, nggak ada larangannya. Enggak lah, Iyalah, nggak ada larangan. mana ada. Kalau kami orang Batak, kalau udah meninggal suami jangan lagi kawin sebaiknya. Tapi ada data di Bible itu Markus 9 Matius ya, Markus ya. 19 nomor 6 sampai 9, Bu. Ibu pernah baca nggak itu? Apa itu, tentang apa? Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Ya, benar. Tapi boleh berpisah kecuali karena zina. Kematian dan zina. Iya, Matius 19 nomor 6 sampai 9. Ya, iya. Boleh, tapi kalau menikah lagi ya berzina selamanya. Jadi nggak boleh memang cerai. Kristen tuh nggak boleh cerai, Bu. Nggak boleh. Nggak boleh. Biar kata digebuk, biar kata KDRT apa segala macam tuh nggak boleh cerai. Gini Pak, gini. Gini ya. Dia Ya. firman Tuhan berkata demikian. Lalu dia kalau menurut firman Tuhan tidak mungkin gebuk. Kan gitu. Kalau dia gebuk, ya udah cerai aja, sama aja melanggar firman. Menggebuk itu kan melanggar firman. Nggak boleh, Bu. Kan di situ harus kecuali zina baru boleh. Gini Pak, ini logikanya ya. Menggebuk sama dengan ya melanggar firman. Iya. Ngapain bertahan? Udah sekalian melanggar, cerai aja sekalian. Tapi kan dilarang. Kan itu jelas ya. Orang yang Kan sudah dipersatukan. dilarang itu dilarang karena menuruti firman Tuhan. Giliran menggebuk, membuat istrinya apa, ya kan? Apa artinya itu? Menganiaya. Nggak boleh menganiaya kan? Dia menganiaya. Tapi giliran firman yang nggak boleh bercerai, dia turuti. Itu nggak benar itu, Pak. Jadi lebih baik begini. Lebih baik turutlah firman Tuhan, jangan menggebuk sehingga tidak ada perceraian gitu. Gitu, Pak. Tapi perintahnya di situ orang yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Dan 9-nya boleh bercerai kecuali zina. Jadi nggak ada alasan cerai kecuali zina, alasan apapun itu gitu loh, Bu, tulisannya. Memang kalau sudah berzina sudah melanggar, jangan berzina, ya cerailah. Apalagi sekalian dua. Jadi kami ada di Alkitab, melanggar satu perintah sama dengan melanggar semuanya. Contoh, dia berzina, udah berbohong, udah menduakan Tuhan, udah melanggar semuanya, kena semua. Gitu. Ya terserah Ibu Karyana lah. Kan? Ibu Karyana kan yang punya. Udah kita ini Akang. Besok aku ini gereja udah jam 2 nih. Ngapain Ini, ke Akang. gereja? Mau ngapain ke gereja? Bukan, besok wajib gereja, Kang. Kalau Mana ke gereja asumsi. berarti Bu Karyana nggak percaya dengan penyaliban Yesus kalau kalau ke gereja. Teman-teman, ketik nomor 1 biar ini. Ketik dulu, mohon. 3 orang aja, 3 orang. 3. Ini mau ngamsal dia nih. Nah, 1, 2, 3 udah. 4, 5, 6, 7, udah Kakak. Nomor 1 itu tadi rungkat ya. Bentar. Naik host. Bos, besok lagi ya. Banyak lagi yang mau kita ini ya. Mau Oke? apa? Besok mau apa? Besok aja kita lagi ulangi.
Oke bos. Bu, WA maaf aja, ya Bu, WA. aku pernah mungkin kasar sama ibu, saya minta maaf ya Bu ya. Mana ada Pak? Kapan? Ya kali pernah Bu, hilap kata gitu loh. Baik, sama Pak. Saya juga kadang-kadang silap. Maafkan aku. Teman-teman semua, mohon maaf bila ada salah dalam ucapanku. Selamat pagi. Sampai Ya. jumpa. Bentar. Ini Sampai jumpa. DJDN ini Muslim apa Kristen? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Mau tanya ke orang Kristen sih kalau ada. Oh, nggak ada, Bang. Nggak ada. Oh ya udah, saya diem aja. Oke. Terus ini siapa ini si satu lagi? Sikan. Samer. Oh, si Samer ini kayaknya orang dari India nih. Aku juga mau beli rokok Masih dulu. ada Bukar? Aku juga mau beli rokok dulu Kang ya. Jauh dulu. Oke bos, thank you ya. Bentar, saya naikin dulu Kristen satu. Ini si karet ban bekas nih. Hello people. Karet ban bekas. Woi. Apa penghujat antikristus? Lu yang penghujat gimana sih? Gua lagi ngobrol-ngobrol. Bukar, saya pernah ngehujat nggak Bukar? Kayaknya sih ada. Semua apologet kan penghujatnya. Iya sama, Kristen juga penghujat. Iya, jadi nggak usah pala. Sebenarnya menghujat itu dibatasi dulu definisinya. Membahas kitab orang lain yang bukan bidangnya sebenarnya udah menghujatnya itu. Apalagi menarik Kalau lu bidangnya kesimpulan bukan. salah Di pula Bible. kesimpulan. Kalau lu di Bible bidangnya bukan. Karena aku Kristen, aku lebih layak membahas itu daripada kau. Oke, gua tanya ke lu, Roh Kudus Tuhan bukan? Ah itu kan, aku tahu strategi pendekatan berdebat itu gitu. Siapa Tuhanmu? Katanya kan Yesus. Loh, Bapak? Kan gua nanya, Roh Kudus, kan gua nanya berapa ke lu, Tuhanmu? lu kan masuk ke dunia perdebatan nih. Lu kan masuk ke dunia perdebatan nih. Roh Kudus Ya. Tuhan bukan? Yang selama yang kau dengar apa? Jawab dulu sama lu, sama congor lu jawabnya. Pendekatan apologet untuk menarik sebuah diskusi. Udah jawab dulu. Tuhan, Nggak berani jawab Roh kan? Kudus Nah, Tuhan. berarti lu nggak punya kapasitas untuk menerangkan Bible. Ngapain lu naik ke sini kalau nggak punya kapasitas? Karet ban bekas. Kan udah ku jawab, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Yesus Tuhan, kan Oke. jelas. Oke, menurut Bukariana Roh Ya. Kudus bukan, Tuhan bukan. Karyono. Diam dia. Janganlah bos, kasihan gue bos. Bos. Udah izin, makan bos. lagi satu lumayan nih buat ngemil. Jangan. Kasihan gue. Emang kasihan dari suaranya juga kasihan sih. Lu naik ke sini mau diskusi atau mau apa lu? Salam itu. Tadi aku dengar. Aku mau nih si Karyana lawan aku ini. Iya. Jangan mau. Oh, iyalah. Pokoknya Yesus Tuhan ya toh. Toh, Yesus tetap Tuhan ya. Yesus Tuhan. Gini toh, mengenai perbedaan pemahaman di antara kekristenan, sebenarnya banyak kita yang kurang dewasa artinya dalam ketidaksepahaman itu. Contoh ya, adanya perbedaan pemahaman antar apologet lah dulu kita bilang ya. Jadi terbelah. Ngapain pala terbelah-terbelahan si Edi sama si RK contohnya kan jadi hujat-hujatan dipaksa kali. Emang dungu. Masa sesama Kristen Itu aja? dari tadi menyimak nggak di sini? Enggak. Oh baru nyampe. Terus itu orang Batak denom apa? AKBP Tritunggal Lutheran. Oh AKB ada AKBP Lutheran ya? Kan AKBP kan Protestannya itu, Lutherannya itu. Oh iya betul. Oke. Itu orang apa? Batak. Itu aku Advent itu ya. Tapi gini lah dulu toh, kita kan kita agak bedanya apa kita ini denom kita kan bedanya. Advent ini kan hari ke-7 ini, artinya
Kalian kan ada haram gitu kan, artinya nggak bisa makan ikan lele. Kan bisa itu makan ikan lele? Enggak. Nggak. Enggak pernah. Nggak pernah Seumur kan? umur nggak pernah. Taunya itu apa perbedaan pemahaman apa itu doktrin apa kita, indoktrinisasi kita? Tahu ya. Tahu. Antara Advent dengan kami Lutheran itu apalah dulu ya, HKBP lah dulu ya, itu enggak Tritunggalnya itu enggak kan? Enggak. Iya. Jadi begini, aku tuntaskan dulu dengan itu tentang Advent dengan aku lah dulu ya. Ada itu yang mau kutanya sama itu tentang doktrin kematian. Gini toh, bagi orang Advent bahwa setiap manusia yang setelah mati dia akan tidur dan tidur abadi, artinya dia mengalami tidur ketidaksadaran, dan nanti ketika Yesus datang yang kedua kali barulah dia dibangunkan dari tidur abadinya ini untuk dihakimi. Benar seperti itu toh? Betul, benar. Ya. Tidur sementara, bukan tidur abadi, tidur sementara ya. Tidur sementara. Tidur sekarang aku Jangan tanya abadi. tidur sementara di mana dia tidur itu? Oke. Jadi gini toh. Ini yang sering keliru. Ya. Enggak, Kian Santang, enggak apa-apa Kian Santang ya, kita sharing-sharing aja. Cakaran berdua nggak usah aja. Oke, silakan. Kayak mana tuh? Kayak mana tidur di mana dia tidur itu? Oke. Ya, gini ya. Jadi manusia terbuat dari debu. Betul. Kita benar ya. Ya. Nah, jadi ketika orang Kristen dikebumikan, dikubur, dari tanah engkau kembali ke tanah, begitu ya, pendeta. Ya. Pendeta yang bilang kayak gitu. Nah, jadi nggak ada hantunya yang mati toh, nggak ada hantu yang mati ya, nggak ada. Apalagi pocong-pocong. Nah, gini toh. Orang tubuhnya terbuat dari tanah, kembali ke tanah. Rohnya kembali ke yang punya. Kan yang punya Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau ponakan aku bilang gini, dulu kan penakut. Mamaku bilang gini, kamu kenapa takut? Takut setan. Itu hantunya yang meninggal itu, aku bilang. Tidak ada hantu yang meninggal. Dia tidur sementara. Ketika dia mati kembali ke tanah, rohnya kembali ke yang punya. Loh, setannya mana katanya? Iya ya, sejak itu kau pernah takut? Tidak pernah takut dengan orang yang mati. Stop. Karena tidak ada hubungan orang mati dengan orang yang hidup. Tidak ada kaitannya. Bu Karyana, pengen dibantu nggak datanya Yesus tidur di mana? Sebentar dulu. Nanti kok Kian, aku ambil dua dulu Kian ya. Ini gua bantu dulu, gua bantu Yesus tidur di mana? Kan ini mempertanyakan masalah tidur. Yesus tidur di mana? Gua bantu. Nih ayatnya. Ayub 27 pasal 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Yesus masih ada dalam hidupku. Enggak apa-apa. Iya. Oke toh. Ini datanya. Itu gini toh. Yang tidur itu jasadnya kayak yang dimaksudkan kata-kata tidur sementara itu toh. Jasadnya yang tidur atau rohnya yang tidur? Oke. Nih. Dia jasadnya kembali ke tanah dan kembali menjadi debu dan tulangnya ya. Nah, arwah apa dia? Roh dia kembali ke yang punya. Ya kan, itu rahasia Tuhan. Oke? Nah, nanti dibangkitkan. Kalau orang tua kita itu bangkit, dia merasa kayak baru bangun gitu. Kita tahu nggak baru bangun? Kita baru bangun. Yang tidur itu rohnya atau jasadnya? Pertanyaanku. Yang tidur itu jasadnya. Tapi udah kembali jadi tanah, jadi debu itu? Iya, jadi tanah. Apakah yang udah kan busuknya ini dimakan ulat itu dimakan cacing jadi tanah lagi? Masa dibilang tidur? Ya, buktinya nanti dia bangkit sama kayak siapa yang dibangkitkan Tuhan itu? Si Pilatus. Si Lazarus. Lazarus waktu bangkit. Ya dia bangun. Banyak kan orang-orang dibangkitkan Yesus, orang mati. Iya kan, dia seperti masih tidur. Lazarus kan masih 4 hari. Kalau itu mati 40
tahun kan udah jadi tulang belulang, udah jadi abu itu. Sama saja. Makanya di Islam ada tulang sulbi Gitu. katanya yang Sebentar tahan. itu, jangan ke Islam, jangan kita nggak ke Islam. Artinya gini toh, kita mati, aku mati besok ini. Andailah dulu, ini andai ini, mati aku besok. 100 tahun lagi toh, 200 tahun lagi, mungkin tulang-tulangku pun udah jadi tanah. Tulang-tulang bukan hanya dagingku ini jadi tanah, tulang-tulangku ini pun udah jadi tanah. Nggak dibongkar kuburanku, mungkin udah nggak ada lagi, papannya nggak ada, tulangku pun nggak ada lagi. 200 tahun ya. Belum tentu kiamat 200 tahun lagi. Kutanya, yang Ya tidur bilanglah si Adam. Si Adam si Adam. Mana ada lagi tulang-tulang si Adam ini? Udah jadi tanah Nabi semua. Adam, nak. Kita Adam. Nah, sekarang ini. Gini toh, bukan itu yang terpenting. Itu masih utuh dikubur. Bentar ya. Bagaimana orang yang di tsunami kakinya di sana 2 kilo lagi di sana kepala, 5 kilo lagi di sana apanya? Terpisah-pisah. Tapi nanti dibangkitkan dengan biasa, bisa bersatu dengan 5 kilo itu menyatu. Itu loh, itu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Ya, orang yang jatuh dari pesawat hancur lebur kemana-mana bisa menyatu kembali. Kita masih utuh di situ. Kenapa itu berpikir untuk itu sulit? Apa yang nggak bisa dilakukan Tuhan? Itu jiwa orang manusia beda dengan binatang. Binatang yang sudah selesai tidak ada dibangkitkan kembali. Ya udah selesai. Tapi kalau manusia, ya, nah untuk itulah Yesus datang untuk pembelajaran itu, bahwa satu jiwa. Untuk apa kamu memiliki seisi bumi ini tapi jiwamu hilang? Hilang dalam arti tidak tahu jalan yang benar. Sama dengan seperti koin yang hilang. Tahu koin yang hilang, dia tidak tahu dia hilang, tidak tahu pulang kemana. Itu. Oke, gini toh. Apakah setelah kematian orang itu masih punya kesadaran atau tidak? Tidaklah. Bagaimana tidur? Sadar nggak kita tidur? Ngorok ini nggak ada tahu apa-apa. Berarti sekarang kutanya itu, maka kubanding dengan kejadian pernyataan Yesus dalam Lazarus dan orang kaya. Setelah kematian Lazarus dan orang kaya itu, bahwa Lazarus setelah kematiannya di alam kematian, dia ke pangkuan Abraham bersama dengan ke Firdaus, kan Firdaus itu nama lain daripada pangkuan Abraham. Dan si orang kaya ini ke Hades. Artinya setelah kematian, sesuai dengan pernyataan Yesus itu, ada kesadaran setelah kematian. Gimana pendapat itu di situ dengan ayat itu? Kesadaran setelah kematian. Begini. Bukan, maksudnya gini. Pilatus kan dibangkitkan. Lazarus. Ya, Pilatus kemana? Si Pilatus Lazarus. Lazarus kan dibangkitkan. Ya. Lalu dia kan nggak ke sorga, tetap mati, normal. Manusia dosa biasa. Ya kan? Nah, Lazarus ini dia dihidupkan berapa tahun lagi dia kembali? Mati lagi kan? Betul. Normal itu toh, biasa. Iya. Oke gini. Itu. Apa ayat acuan itu yang mengakibatkan paham ini menjadi di Advent setelah orang meninggal dia akan menjadi tidur sementara menunggu kedatangan Yesus? Ya acuannya Lazarus lah. Kan Lazarus dia tidur katanya. Dia bukan mati, tidur. Dari sejak itulah kita tahu bahwa orang mati adalah tidur. Dari pernyataan Yesus itu, dari pernyataan gini toh, ketika Lazarus sakit, datanglah kabar kepada Yesus. Datanglah Marta dan Maria, tolong kabarkan kepada Yesus bahwa si Lazarus sakit, kata gitu kan. Sampailah kabar itu kepada Yesus, kepada murid-murid, dikasih tahu murid-murid, guru, Lazarus sakit, kata murid-murid. Kata Yesus berkata, ya, katanya, sebenarnya dia sudah mati, kata gitu. Tapi nanti kita memperhalusnya dia itu, biarlah nanti kita di hari keempat datang menjumpai rumah si Marta dan Maria itu, katanya. Artinya biar memastikan bahwa dari segi apanya dia nggak akan mungkin lagi hidup 4 hari 4 malam dia itu dalam gua itu. Datanglah Yesus. Memang
Sebelum itu Yesus berkata dia sedang tidur. Itu sebenarnya bahasa halusnya itu. Tidur itu sebenarnya agar jangan orang gerasak gerusuk, maka dibilangnya lah dia tidur. Jadi Kan begitu. betul. Bukan gini toh. Kepercayaan dari si Marta keluarganya kepada Yesus full 100%. Itulah yang membuat mereka bisa bangkit. Kalau setengah-setengah tidak bisa bangkit. Nah, jadi di zaman dulu itu orang-orang itu fokus full, bukan kayak kita ini. Kadang berzina kayak kakang ini, kayak Karyana. Jadi gini, orang itu full. Kepercayaanmu itu adalah kehidupanmu. Karena dia percaya, dia bisa dibangkitkan. Kalau nggak percaya setengah-setengah, tidak ada mujizat. Jangan diharap sekarang ada mujizat. Makanya aku nggak percaya ini bilang dalam nama Yesus. Tidak percaya saya itu. Tidak percaya. Dalam Karena itu sebentar. Itu tidak percaya nama Yesus berkuasa? Bukan. Maksudku gini, di zaman sekarang, oke lah, memakai dalam nama Yesus menyembuhkan. Kita lihat perangai orangnya. Kalau perangai orangnya tidak sesuai dengan yang dilakukan Yesus, mau memaki-maki orang, contoh bangsat ini atau ini masih begitu kelakuan, bisa membawa sebentar udah langsung dalam nama Yesus. Itu saya nggak percaya itu, dan itu nggak benar. Gini, mengenai itu memang nggak tertutup kemungkinan dan banyaknya oknum-oknum pendeta di gereja-gereja ini karismatik, karena memang banyak uang, ladang uang di situ, perpuluhan ini besar jumlahnya. Mereka kadang berlebihan dalam akhirnya mereka mengada-ada, berbuat yang aneh-aneh. Mereka mengada-ada bahasa roh lah. Tapi ada sebenarnya bahasa roh, tetapi ada yang memaksakan diri untuk membuat yakin. Dan di situ mereka motifnya udah jadi uang. Itu nggak kita akui, nggak kita apakan. Udah Kian Santang. Siapa itu? Di Kian Santang itu dipasangnya. Oke gini. Dekumat. Tapi jangan lupa itu Karyana, bahwa nama Yesus nama Yesus sebenarnya berkuasa. Tapi biarlah nanti mereka, janganlah kita menghakimi, biarlah dia nanti yang menanggung atas perbuatannya. Kita pun salah juga menghakimi itu. Gitu. Jadi benar nama Yesus berkuasa, tetapi banyak yang menunggangi untuk kepentingan pribadi. Jadi gini toh ya, maaf. Contoh, ini ada seseorang yang sering menyembuhkan orang sakit. Padahal sejujurnya ini termotivasi yang didoakan ini. Dia percaya dengan kepercayaannya sembuh dia. Dia termotivasi sembuh. Dia benar sembuh. Dan dia yakin kepada Tuhan. Nah itulah si Marta tadi dengan bangkitnya si Lazarus. Dia sepenuhnya percaya kepada Tuhan bahwa itu akan bangkit. Gitu. Percaya. Nah orang-orang yang didoakan ini, yang mendoakan yang keliru, yang didoakan benar, karena dia percaya kepercayaanmu itu adalah kehidupanmu, kata Tuhan. Begitu. Berarti dasarnya adalah Lazarus yang dibilang Yesus dia tertidur itu ya? Iya, itu dasarnya. Oke. Yang kedua, aku mau tanya lagi itu percaya Paulus itu sebagai rasul Yesus? Percaya banget pun. Percaya banget. Ya, Paulus berkata. Nggak percaya sih deh nggak percaya. Sebentar. Paulus berkata, hukum Taurat itu tidak ada keselamatan dalam hukum Taurat, dan mengatakan itu sudah semacam apalah bagiku, semacam apalah, nggak berguna, batal. Begini bunyinya. Jangan salah itu. Jangan salah. Dengar, dengan matinya Yesus Kristus, maka batallah hukum Taurat. Betul. Artinya, itu dulu apa artinya? Ya. Artinya, kematian Yesus membatalkan hukum Taurat mula-mula, yaitu 1 hari kamu makan, 1 hari kamu mati. Kepada Adam dan Hawa. Itu. Ngaco. Bukan hukum Taurat. Iya. Ngaco.
Itu bukan hukum Taurat yang dibawa Musa, itu kekal. Jadi yang dibatalkan, ulang sekali lagi toh, yang dibatalkan Paulus Udah adalah ngaco itu mananya? Hukum Taurat yang mana? Maksud Paulus dengan matinya, apa kekaitan kematian dengan hukum Taurat? Kematian dengan hukum Taurat, Yesus mati di kayu salib menggantikan Maria dan Hawa, Adam dan Hawa pada saat melanggar hukum Taurat. Jadi hukum Taurat dimula-mula itu toh. Adam, Hawa, jangan kamu makan buah larangan. Justru Itu hukum Taurat mula-mula. Kata Paulus nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Bunyinya gini, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Jadi nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ngapain kalian ikuti hukum Taurat? Sebentar lu Kian Santang. Kakang salah arti. Itu sebentar, aku tanya dulu itu. Keselamatan itu ditentukan oleh hukum Taurat atau iman akan Kristus, kematian, iman akan Kristus Yesus? Nah, ini yang ku maksud itu, gini ya. Dengarkan aku. Paulus sebagai rasul, dia langsung didamsik, ditunjukkan Tuhan kepada dia, sehingga dia Saulus menjadi Paulus dan bertobat. Nah, Paulus mengenal Yesus setelah di sorga. Sementara murid-murid yang 11, yang 12 dengan Judas adalah sebelum disalib. Berbeda. Jadi Paulus meyakini kasih karunia itu adalah salib itu. Nah, orang-orang Farisi dengan yang menyalibkan Yesus, mereka percaya hanya hukum Taurat, makanya disalibkan Yesus. Aku tanya, itu sebentar. Itu keselamatan itu ditentukan oleh hukum Taurat atau iman akan Yesus Kristus? Kedua-duanya. Jadi jangan seperti yang menyalibkan Yesus, hukum Taurat yang perlu. Jangan seperti Paulus, penyaliban itulah yang perlu. Orang-orang Kristen sekarang, kata Paulus, batal hukum Taurat. Kita hanya menerima kakang ini, kan sudah ditebus, apalagi boleh melanggar hukum. Itu orang Kristen. Kedua-duanya harus dipakai. Bagaimana jika tidak memakai hukum Taurat lagi dan hanya mengikuti perjanjian baru? Oke. Itu sama dengan kena rokok, berarti boleh berzina, boleh membunuh, boleh ini, hukum Taurat sudah nggak ada lagi. Siapa bos? Kau nunjuk aku. Boleh berzina kayak kakang ini. Ini nggak menurut hukum Taurat dia. Itu. Jadi tidak mungkin, janggal. Nah, Yesus berhari Sabat. Karena itu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum keempat. Kenapa menguduskan hari Minggu? Ini yang salah ini toh. Jadi itu jangan berhari Minggu lagi ya. Karena Yesus nanti di sorga berhari Sabat. Loh, itu janji yang kekal, hari Sabat. Kami ke gereja itu hari Minggu bukan karena hari Minggu kami klaim sebagai hari Sabat, tetapi karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga hari Minggu, hari kemenangan hari Minggu, maka ke gereja itu hari Minggu bukan karena Sabatnya. Oke, kenapa nggak ada sama kalian hari Sabat? Kenapa nggak ada hari Sabat? Untuk apa lagi Sabat? Kenapa nggak disucikan? Kenapa tidak disucikan hari Sabtu? Sabtu hari ke-7, Minggu hari pertama. Dirubah jadi hari Senin hari pertama. Sebentar. Siapa yang merubah waktu? Itu tahu kenapa? Siapa yang merubah waktu? Sebentar, tentang hari Sabat. Sebentar, tentang hari Sabat. Kenapa Yesus disalibkan itu? Itu sebenarnya tahu nggak apa sakit hati orang Yahudi terhadap Yesus? Wah, bangun lagi Pak Arom. Udahlah, aku tidurlah. Bangun lagi Pak Arom. Takut. Didengar. Si Arom dia cari-cari gu masak. Udah ketemu oleh Arom si gu masaknya. Belum Kian. Gu masak berat itu. Digasaknya kita semua. Enggak, kalau gue masak enggak masuk kategori itu apanya ilmunya. Bilang apa internet lah, enggak masuk. Sama dengan Robin. Kian, bukunya nih. Ya, nanti bawa ya kalau kita ketemu ya. Gue tadinya mau tidur, ngelihat lu masih
online. Judulnya apa itu judulnya? Nih, lu masih online ternyata. Iya. Mari merasakan. Oh, mari merasakan. Ayo Bu Karyana tuh rasakan punya si Arom. Apa itu? Tulisan si Arom. Merasakan apa? Judul buku Judulnya enggak? itu. Gus Miftah masih monitor nggak? Masih. Oh, mantap. Cuman sebenarnya lagi sholat tahajud dulu kali. Emang udah tidur? Belum. Ya nggak harus tidur. Kenapa Noel? Si Bu Karyana lagi Noel? Gini, Takut aku sama Pak Aron, takut. gini, Ibu Karyana ini kan Advent. Aku sebenarnya tahu sih isi Oh, Advent bukan ini. juga dia. Enggak juga dia disebut Advent. Tuhannya dua kok. Masa? Iya, nggak bisa disebut juga Advent. Ibu Karyana, siapa Tuhanmu, Ibu Karyana? Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus punya Tuhan kata dia. Tuhan Yesus punya Tuhan. Iya. Ya, nggak bisa karena dia disebut berdoa juga kepada Advent. Tuhan. Iya, nggak bisa disebut Advent juga. Jadi percuma kau Ya, Noel. Advent- Layanin dia. Advent Ya, banyak makanya. apa? Gini, Iya. sebenarnya ya memahami itu apa? Gimana aku bilangnya? Kok dangkal kali kalian memahami kata-kata itu. Biarkanlah Noel, nggak boleh kau begitu. Itu kan haknya dianya. Jadi memang sih. Kakang, tadi kira-kira ada yang nyelip atau sesuatu yang yang janggal nggak dari semua statementku, pernyataanku? Nggak ada, udah bagus semua. Jadi kalaupun Tapi ya, kalau dikatakan Bapak turun ke bumi menjelma, lalu Bapak disiksa, didudain dan berdoa berpura-pura, Bu salah. Karyana, saya ketemu beberapa orang Kristen, itu mereka ketika ditanya Tuhannya berapa, jawabnya satu, Bu, nggak dua. Kan tadi udah aku bilang satu. Siapa? Kau bilang berarti kau yang Rom salah paham, Rom. Wah, si Arom jangan ngadu Iya, domba. salah Arom dia. ngadu domba lu ah. Tadi dia bilang Yesus siapa? Tuhan. Betul. Tapi Tuhannya Yesus Bapa kata dia. Jadi dua Tuhan kan? Gini. Kayak mana? Kasih dulu. Aku tidak pernah. Enggak apa lagi? Gini ya. Apa lagi? Bapak di surga. Bernarasi, Rom. Biarkan dulu Ibu Karyana bernarasi. Nggak bisa. Itu pembahasan saya sama dia di awal tadi. Dia kan ngajak diskusi. Ketika aku tanya Tuhannya siapa? Yesus. Udah deh, Punya gua nggak Tuhan lagi, takut sama Bapa, Arom. kata dia. Gua ajar nih. Nggak takut. Gua pura-pura takut. Iya, hajar. Anggap Gua aja. pura-pura takut tadi. Kita bawa 10 menit aja, 10 menit aja. Gak usah terlalu panjang-panjang. Kasih dulu Karyana. Kayak mana konsep untuk siapa Yesus ini, Karyana? Antara Yesus dengan Allah Bapa, dengan Bapa ini seperti apa hubungannya? Coba Karyana. Oke. Ya. Gini aja lah. Yohanes 1 aja kita baca ya. Yohanes 1 ayat 1. Kan? Nah. Seperti apa Di situ pemahaman? tadi udah baca tadi. Weh, sambil kita Lari belajar, dia. weh. Agak goyang Lari nih, sambil dia. kita belajar nih. Mau Tetap belajar mau nih. lari dia. Kita nonton konser. Tadi dia lari ke data di mana Yesus berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa. Dia bilang Siapa lari? ya Yesus itu Tuhan, Bapa juga Tuhan. Dua berarti kalau nggak sama pribadi. Nah, Ya kan? oke, kita periksa Dua ya. kan? Ya dua, udah akuin dulu Begini. lah. Akuin dulu. Akuin dulu. Daripada Arom Akuin 3. dulu. Akuin dulu. Sabar dulu, Arom. Karyana, Karyana, coba buat dalam sebuah kalimat sederhana hubungan antara Yesus dan Bapa. Seperti apa hubungan mereka? Oke. Ini aja langsung ya. Satu aja nih. Oh, boleh. Sepenggal kalimat. Ya, 1 Yohanes 1. Firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Perkataan ya, artinya.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Udah dua, firman dan Allah. Dan firman itu adalah Allah kecil. Allah kecil maksudnya siapa? Firman dengan Allah udah dua entitas, dua fisik yang berbeda. Nah, coba baca di 14-nya. Ya. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Tadi Allah di atas, di sini firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa, yaitu firman yang menjadi manusia, saudara. Dua entitas yang berbeda antara Bapa dan anak. Kenapa dibilang anak itu Bapa itu? Tunggu, oke. Hakikat lagi. Apa itu hakikat lagi? Oke, sebentar Karyana. Bagaimana kau menanggapi Filipi 2 ayat 6? Sudah tadi, oke. Nih kita baca ya. Enggak kasih keterangan. Udah, Filipi 2 ayat 6. Ada jawabannya di bawah. Dia milih masak dia, Allah kecil Allah besar. Bentar, nggak ada masak, nggak ada ilmu. Jangan kita buang dulu masak ini. Coba kasih dulu penjelasan lagi. Karyana tentang Filipi 2 ayat 6. Oke, aku jawab ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Stop. 7. Stop dulu. Aku bilang stop. Biarkan aku stop dan kita stop. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Maksudnya seperti apa tuh? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu harus dipertahankan. Siapa yang setara dengan Allah dimaksudkan pada ayat itu? Yang tidak ada. Tidak ada yang setara. Cak ulang lagi ayat 6. Cak ulang lagi lebih pelan-pelan lu baca ayat 6 itu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apakah itu bermakna dia setara tapi tidak menganggap kesetaraannya perlu dipertahankan? Adalah diperjelas di bawahnya. Kita baca ya. Silakan. Oke. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri sendiri ya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Oke, masih abu-abu. 8. Kau bilang abu-abu itu nggak bisakah kau Karyana, nggak bisakah kau cerna maksud ayat itu? Maksudnya di situ mengosongkan diri, meninggalkan kemuliaannya di sorga. Oke, lanjutnya mengambil rupa hamba. Makanya abu-abu ku bilang. Kenapa abu-abu? 8. Oke. Dia meninggalkan kemuliaannya di sorga. Bukan Bapa yang meninggalkan, melainkan anak yang tunggal. Nih 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Benar ya? Sekarang nomor 9 yang menyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dua entitas di sini ya. Allah meninggikan dia, bukan Allah meninggikan Allah. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan anaknya yang tunggal. Nih, itu maksudnya mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu anak yang tunggal. Itu maksudnya. Supaya dalam nama Yesus. Nih, nomor 10 yang paling jelas. Nomor 10 paling jelas. Tunggu. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Inilah menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke? Bukan Bapa itu. Sebab di sini, sebab Allah meninggikan dia. Dia dan Allah dua entitas, dua fisik yang berbeda. Oke? Itulah yang dimaksud tadi Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 18 bahwa anak Allah, anaknya yang tunggal, anakku engkau hari ini kuperanakkan. Di mana itu terjadi, Pak Imam? Coba. Bukan Pak Imam. Noel aja. Pak Noel. Imam. Pak Noel. Islam.
Apa yang kau tanyakan Karyana? Masalahnya aku lobet. Udah lobet aku. Apa yang kau tanyakan Karyana? Sambil dicas. Yang mau aku tanya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan. Inilah anakku, hari ini engkau kuperanakan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan dan ikutilah dia. Apakah Bapak itu berpura-pura mengatakan itu? Oh tidak. Apakah Yesus berpura-pura di bumi? Dia berdoa, padahal dia adalah satu hakikat dengan yang di atas. Nah, ketika nanti Pak Immanuel di sorga, loh, kok bohong sih? Semalam pura-pura berdoa, padahal di sini dia Allah dia. Ternyata dia Allah. Bingung nggak semua manusia? Bingung. Kenapa bingung? Dia bingung karena sewaktu dia di bumi, dia berdoa. Terus dia bilang, dia berdoa kepada Bapa. Dia jauhkanlah cawan ini ya Bapa. Eli sabatani. Hah? Iya. Bagaimana itu? Ibu ngerti nggak? Pusing. Bukan pusing. Bukan kok jadi ibu yang pusing kok. Aku nggak pusing sedikit pun, seujung kuku pun aku nggak pusing memahami kitab Injil di Matius, Markus, Berarti dia belum mengerti. Coba jelaskan dulu, Kakang, jelaskan dulu. Aku udah capek. Tenggorokanku udah habis. Kok jadi Kakang pula menjelaskan kekristenan? Si Kakang menjelaskan Al-Quran bukan Alkitab. Dia murid gua. Oh, bah, kok jadi bodoh kali kok mau berguru sama si Kakang si Islam ini? Lu jangan ngehujat lu, Nge. Kalau Islam ahli di bidang Al-Quran, kalau Kristen ahli di Alkitab, kan begitu. Masa aku berguru sama si Islam, aku Kristen. Kalau berguru Al-Quran benar, kalau aku mau berguru Al-Quran, aku sama si Kakang. Tapi berguru aku Alkitab, aku sama pendeta. Ya begitulah. Janganlah Kakang bilang aku muridmu. Oh iya, bukan murid. Kalau berarti kau berbohong kau Kakang, berarti kau iblis lah jadi bapamu karena kau bapak segala dusta lah jadi bapamu itu Paulus. Bu, karena kalau begini, kan aku kuiyakan tadi, kuhantam si Karyana, rupanya kau berbohong, maka aku bilang bapakmu pada iblis lah jadi bapamu Kakang. Siapa yang berbohong? Itu tadi dibantah sama Karyana, itu kalau katanya kau gurunya katanya bohong kau. Lah, emang gua gurunya? Kau kok kirim gurunya? Gak Ngasam kau, gak beres kau Kakang. Udah lanjut jadi gitu sih. Kakang. Jadi memang Arom ginilah, nggak usah terlalu panjang-panjang. Pemahaman Karyana ini tentang Alkitab ini sebenarnya masih nggak dalam. Bapaknya dia pendeta, bapaknya pendeta, tahu? Tadi Kakang inilah kadang-kadang Kakang dengar dulu Kakang. Tadi dia banyak cerita tentang orang yang mati, tentang ini ku jelaskan semua, nggak bersyukur ya. Salah. Ya kan? Udah banyak ilmunya aku beritahu dari tadi, nggak bersyukur, ini jahat ini kayak gini. Nggak tahu emang jahat ya. Nah, memaknai gini Karyana. Giliran udah datang Pak Arom temanmu langsung berkuar-kuar. Jadi Arom ini menuduh kau itu tidak benar, dan setelah aku telisik memang kau nggak paham kau isi Alkitab itu sebenarnya. Ya karena kamu belum mengerti. Udahlah, aku sebenarnya ku bilang tadi pura-pura takut orang Arom yang pergi. Gimana? Mana ada aku takut? Nggak ada aku takut selain Tuhan. Jika memang begitu, ku bilang gitu dirimu. Dibilang Kakang aku muridnya, dirimu percaya. Nah, itulah kadang-kadang. Ada namanya. Udah aku jelaskan tadi Mas. Dari tadi dirimu. Oh, ada Kakang, berapa tadi pertanyaannya? Ada 30 nggak? 31. Jawab semua ya. Clear semua ya? Ya. Clear ya? Clear, tapi lo nggak bersyukur lo, makanya gua nggak mau kasih ilmu lagi, malas. Dia bapaknya iblis dia tuh. Jadi tuduhan Arom. Tadi nggak bersyukur dia. Tuduhan artinya Arom mengatakan kau dianggapnya tidak paham isi Alkitab, artinya kau dianggap hampir sesat lah kau dianggap si Arom ini, dan aku membenarkan itu. Ya nggak apa-apa, biasalah dia apologet, nggak ada ilmu katanya. Bukan. Kalau aku bilang si Gumasak dan si Robin, betul, kayak Pak Dehe bilang selalu menjahati si Rasul Paulus. Rasul Paulus selalu dibilang palsu.
Ah, itu nggak ada ilmu. Tapi aku kan kita sama dalam hal itu semua. Sama. Tentang memahaminya itunya. Yesus itu mengapa berbuat seperti itu kok nggak paham? Kenapa Yesus berdoa? Kenapa Yesus gini? Kakang masih setengah ilmunya, biar penasaran dia, biarin dulu. Iya, Aku izin dulu ya. nggak ada ilmu dia. Iya. Kenapa Setengah, Yesus? oke ya. Udah Yesus itu, udah terlalu banyak nanti pintar kali itu sama aku. Udah. Oke itu, bukan aku sombong ya. Maaf. Oke. Maka tadi ini memahami itu nggak dapat. Di situ dia. Si Karyadut. Oke lah, udah jam 2 jadi serak pun suaraku. Oke lah Pak Arom, kita semuanya ya. Oke, thank you Horas Dita. Gue paling suka tuh Jahat sama Oten. asli. Jahat lu Kang. Kok jahat sih? Parah, woy. Tapi dia mau ke Jakarta, mau ketemu gua, mau diskusi ntar. Siapa? Noel. Karyana. Oh, nggak peduli siapa dia. Jakarta dia ntar. Diskusi offline. Bagus. Dia bisa diskusi. Ntar tinggal ini aja, tinggal lihat aja siapa yang masuk Islam duluan, Arom apa Bukaryana. Bang Miftah udah ininya tahajudnya. Yuk, rungkat. Sok, gua tanggung ini subuh, bentar lagi subuh gua. Oh, ya wes. Ya. Wes. Thank you. Bukaryana itu baik, orangnya baik. Cuma emang agak-agak ngeyel aja. Nggak masalah kalau agak ngeyel mah. Emang Oten kan pada ngeyel, mau gimana lagi? Tinggal lihat aja nanti siapa yang syahadat. Ini Papa Tak dari tadi diem baik. Apa tidur? Keren ya, mantap. Doain aja, doain. Kita nggak tahu kan orang kayak gimana ke depannya. Apakah dia bertahan di Kristen ataukah emang mau mu'alaf, kan nggak tahu. Kita hanya menyampaikan aja. Buat apa kamu dilahirkan? Sama kayak Yesus, buat hidup. Iya kan? Kalau disuruh sama saya pakai jilbab, dia pakai jilbab. Kak, ngobrol-ngobrol apa gitu? Ngobrol apa? Tentang apa?
Ada si Brekele itu. Cewek Oyen satu lagi mana? Siapa? Kalau mualaf nikahin enggak lah. Loh, kok bari mana ya? Yang senang. Kabur pada kabur. Masya Allah. Kasihan sesama mereka aja kayak gitu ya. Iya. Emang ya itu ada maha sih benar nubuatannya Allah ada. segala firman. Iya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Jadi kondisi mereka, keberadaan mereka sudah ada tercantum, tertulis di dalam Al-Quran secara spesifik. Ya, kalau sambil nunggu aja, sambil nunggu ini coba kalau kita amati tentang mereka cakar-cakarannya ya, Kang Santang ya, sambil nunggu Oten yang lain. Coba teman-teman ya, kalau kita amati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 74. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan seperti ini. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa im minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Kita lihat saja teman-teman Kristen ini, iya kan? Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu menjadi batu, kal hijarah au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras. Coba aja, sudah ditunjukkan bahwasanya teks originalnya itu sabat. Penerjemahan di dalam minggu itu salah. Mereka tetap saja seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Itu kan terjemahannya, tertulisnya itu Bang Zuma, tertulisnya minggu Bang Zuma. Itu mereka keras, lebih keras daripada batu. Tidak mau menerima kebenaran. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Artinya apa? Sebenarnya dari keterangan tersebut, andai kata mereka itu mau merendahkan hatinya, setidaknya gitu loh, menerima apa yang tercantum dan yang tertulis, masalah keimanan urusan mereka gitu loh, setidaknya gitu. Tapi mereka tidak mau tahu. Pokoknya Yesus Tuhan. Ya, Kang Santang. Itu yang ada dalam angan-angan, pokoknya Yesus Tuhan. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air padanya. Coba kalau mereka mau membuka hati, maka batu itu bisa terbelah, terbuka hidayah. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ada juga tadi kan, sampai tepar gitu. Waduh, dikorek-korek sama Bang Juma habis-habisan katanya. Tapi karena hatinya sudah keras, mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lengah dengan apa yang kalian kerjakan. Afa tatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Di ayat selanjutnya
Maka apakah kamu, nih kita, maksudnya bagi orang-orang yang beriman, yang muslim ini, apakah kamu sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Kita sampai ngoceh-ngoceh, berbusa-busa, liur sampai menetes, keringat segede jagong-jagong dari sore sampai hampir subuh. Apakah kita mengharapkan mereka akan percaya kepada ucapan kita ini? Walaupun itu kebenaran, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita mengharapkan mereka percaya apa yang kita jelaskan, apa yang kita sampaikan. Sedangkan mereka padahal kan mendengar firman-firman Allah, tapi apa? Yang mendengar firman Allah pun lalu mereka mengubahnya setelah memahami. Jangankan mereka yang batu, yang sudah memahami pun mengerti artinya. Oh iya ya, ternyata penjelasan dari Bang Zuma seperti ini. Dari teks originalnya, dari penjelasannya. Tapi apa? Mereka berusaha merubah semuanya seperti halnya Lembaga Al-Qibul Indonesia. Mereka bukan tidak mengerti, mereka bukan tidak memahami, mereka bukan tidak mengetahui, tetapi apa? Mereka berusaha merubah setelah memahaminya. Apa kata Allah? Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di ayat yang ke-76, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bih 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka berjumpa nih, kalau setelah diskusi, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman seperti kita, apa kata mereka? Kami telah beriman, kami percaya. Iman itu dari bahasa Arab, artinya percaya. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya-tanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu? Jadi ketika ada kebenaran, mereka tanya, kira-kira ini diceritakan nggak ya? Yang benar ini diceritakan nggak ya kira-kira? Kurang lebih seperti itu. Ketika bertemu dengan sesama temannya, wah ini bahaya nih, ini jadi bumerang nih, jadi blunder nih kalau tahu nih teman-teman kita. Maka mereka berusaha merubahnya. Kira-kira ini disampaikan nggak ke teman-teman kita? Tapi karena kebencian, mereka mengubah itu menjadi syubhat, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Apa kata Allah pertanyaannya? Afala ta'qilun. Boya mikir toh. Kalau orang Jawa sih, afala ta'qilun. Boya mikir toh. Kenapa kalian tidak berpikir? Ayat yang ke-77, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Allah Subhanahu wa ta'ala tahu yang mereka sembunyikan, yang mereka obah-obah tersebut, yang mereka nyatakan. Nah, poin yang paling penting di sini nih, dari perdiskusian kita tadi sore, kalau menyimak antara Bang Zuma dengan Bang Arom, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun, di ayat yang ke-78-nya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Artinya apa? Pada dasarnya mereka itu ummi, mereka itu awam, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki wawasan tentang kitabnya mereka sendiri. Jangankan Al-Quran, jangankan hadis, jangankan kitab-kitab alim ulama kita, kitab mereka sendiri, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, mereka tidak tahu, tidak paham. Seperti yang tadi kita lihat, itu kan terjemahannya seperti itu kok. Mereka tidak berusaha belajar, mereka tidak berusaha menggali, mereka tidak berusaha untuk mencari kebenaran, tetapi yang dicari adalah pembenaran. Maka kata Allah, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab,
mereka awam tentang kitab mereka sendiri, illa amaniyah, kecuali apa? Yang ada dalam pikiran kita hanyalah halusinasi. Yang ada dalam otak mereka itu halusinasi, khayalan, imajinasi. Coba saja kita lihat, illa amaniyah, angan-angan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, teman-teman. Wa inhum illa yazunnun, dan keyakinan mereka, kepercayaan mereka didasari, dibangun oleh prasangka, praduga, cocokologi, cek kodam. Hanya perkiraan. Kira-kira ini ya, ayatnya dalilnya ini ya, ini benar apa tidak? Wa inhum illa yazunnun. Maka Allah Subhanahu wa taala di firman selanjutnya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Maka celakalah bagi mereka yang menulis kitabnya sendiri, yang menetapkan kitabnya sendiri, yang menentukan kitabnya sendiri, di-clipping sendiri, comot-comot sendiri dari kitab Taurat, perjanjian lama, orangnya Yahudi, istilahnya dari Islam dicomot-comot, di-clipping, dipotokopi, jadilah kitab, ditulis lagi dengan disamarkan Alkitab. Apa kata Allah yang mereka tulis setelah itu menyatakan hadza min indillah, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk mendapatkan apa? Perpuluhan, untuk dijual, untuk mendapatkan hasil materi, untuk menghasilkan apa? Kebahagiaan dunia yang sedikit. Kalau zaman sekarang perpuluhan ya, liyashtaru bihi tsamanan qalila. Kata Allah, fawailul lahum, celaka bagi mereka, mimma katabat aidihim, yang menulis, mencatat, mencantumkan, menetapkan dengan tangan mereka sendiri, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka apa yang mereka lakukan. Terbukti ketika kita berdiskusi, ketika kita berdebat, mereka bukan berdebat dengan kita, mereka tidak membantah kita, mereka berbantah-bantahan dengan tulisannya sendiri. Menjadi bumerang apa yang ditulis oleh mereka. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul atakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, dikasih tahu nih ada neraka, ada surga, udah ditahu kebenaran mana yang kafir, mana yang muslim. Apa jawaban mereka? Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Nggak mungkin, neraka nggak bakalan mempan sama gue, katanya. Sama kami nggak bakalan, kita nggak bakalan masuk neraka. Udah ditebus dosanya, udah dijamin dengan darahnya Yesus, katanya. Dengan memakan dagingnya Yesus, katanya, sudah ditebus di tiang salib. Kami tidak akan masuk neraka. Dan dosanya juga tidak akan menenggelamkan kami, kata mereka. Itulah perkataan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Coba aja setiap naik, kami sudah ditebus, enak lu jadi Kristen, udah ditebus dosa-dosa kami, sudah dijamin surganya. Sudahkah kamu menerima janji Allah sehingga Allah tidak akan mengingkarinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bala, man kasaba sayyi'atan aw ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka ancaman oleh Allah, ancaman Allah bagi mereka tidak seperti ini. Enggak seperti yang mereka perkirakan, yang mereka pikirkan. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tetapi sebaliknya, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi mereka yang beriman, menerima kebenaran itu, kemudian mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah,
mereka akan masuk ke dalam surga dan kekal di dalam selama-lamanya. Ini sebagai pelajaran kita. Nah, kemudian poin yang kedua tadi tentang perkumpulan mereka, itu juga sudah dinarasikan di dalam Al-Quran. Ketika mereka berkumpul dalam satu ruangan membahas konsep ketuhanan mereka, mereka saling cakar-cakaran. Di dalam surat Al-Maidah, coba kita sama baik-baik. Mohon izin ya, Kang Santang ya. Sambil kalau bisa sambil nyari ini, sambil nyari hotel. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hawzam mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah, kata Allah, wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Al-Maidah ayat 14 disebut dengan surat Madaniyah dengan jumlah surat 120, surat yang kelima. Apa di situ firman Allah? Di antara mereka orang-orang yang mengatakan kami ini Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Mereka mengatakan kami pengikut Kristus, kami orang-orang yang mengikuti Yesus. Kemudian apa? Mereka melupakan perjanjian itu, melupakan pesan-pesan yang diajarkan oleh Yesus itu. Mereka lupa dengan pengajaran-pengajaran para nabi itu. Maka kata Allah apa? Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, kata Allah. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nanti diminta pertanggungjawaban loh. Kamu minta pertanggungjawaban, cari yang mengajarkanmu. Maka dengan datangnya Islam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada para sahabat, turun kepada para tabi'in, turun kepada tabi'in, turun kepada alim ulama kita, turun kepada gurunda-gurunda kita sampai di Qomal ini. Untuk apa? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Kita peringatkan mereka, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami, kata Allah, telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Kita bongkar. Allah membukanya, Allah membongkar semua itu. Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka pelintirkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Itulah teman-teman ya. Maka di dalam ayat yang ke-17-nya Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Katakanlah, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan luar biasanya Al-Quranul Karim di ayat yang 18 ini, coba teman-teman ya, kita
telaah baik-baik. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka sering mengatakan, kami anak-anak Allah dan kekasih Allah. Coba apa tingkah mereka? Kenapa di sini yang digambarkan Nasrani dan Yahudi, bukan Kristen? Kalau kita kaji lebih mendalam dalam ilmu tafsir itu, teman-teman, seperti ini. Orang Yahudi saja, orang Nasrani saja, yang jelas-jelas diangkat derajatnya oleh Allah karena keturunan dari Bani Ya'qub, anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sudah mendapatkan janji dimuliakan Allah, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ingkar, tetap saja dicabut keutamaannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Aliteng yang Bani Salemba. Yahudi saja, Nasrani saja yang pada zamannya itu bertemu dengan baginda Nabi Yesus alaihissalam, dengan Nabi Musa alaihissalam, dan juga dengan nabi-nabi yang lain, kemudian mendapat jatah jaminan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi dibandingkan umat yang lain, dicabut barokahnya, dicabut kemuliaannya oleh Allah gara-gara ingkar dan menganggap bahwasanya anak-anak Allah dan juga kekasihnya, apalagi Bani Salemba yang mereka mengaku-ngaku Yahudi Nasrani, Israel rohani. Lebih parah lagi, katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia di antara orang-orang yang diciptakan. Dia mempunyai siapa yang dikehendakinya, dia mengampuni siapa saja yang dikehendakinya, dan dia juga akan menyiksa orang-orang yang dikehendaki. Siapa orang yang mengampuni, yang diampuni tersebut? Ketika mereka sadar, mereka kembali kepada kebenaran ajaran para nabi. Yang tadinya mengakui Yesus Tuhan, kemudian berganti mengakui Allah adalah Tuhannya, baginda Nabi adalah utusannya, Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang hamba. Allah memiliki seluruh kerajaan, dan kerajaan di langit maupun di bumi, dan di antara keduanya. Wa ilaihil masir, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, teman-teman. Wallahu a'lam bimuradi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, luar biasa Al-Quran, tidak ada yang salah. Betul berarti ya, Ustaz Bipta, maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Betul. Itu yang benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bukan pada mulanya firman. Salah itu. Firman kan ucapan. Kalau pada mula, iya kan? Berarti pada mulanya ucapan. Ucapan bersama-sama dengan Tuhan. Ngaco itu. Ngaco. Ten, next ini Ten. Ini suara saya jelas ya? Jelas Kang. Soalnya sambil rebahan ini ganti ini headset. Ya kalau mau rungkat. Enggak, tunggu ini sampai subuh tanggung. 1 jam lagi. Kalau tidur, iya kalau tidur ntar kesiangan. Biarin aja, tunggu Oten yang pengen gila. Kalau di sini kan khusus room ini itu, kalau pengen waras silahkan naik. Tapi fleksibel.
Kalau pengen makin gila juga nggak apa-apa, naik aja. Bisa di situ fleksibel, bisa membuat kalian makin gila, bisa membuat waras, bisa. Bukhariana aja sekarang udah waras, nggak mau diskusi dengan Muslim. Gitu, kalau ini mereka itu gitu, nggak usah langsung pang keras gitu kan. Aduh, kita ini aja di ayonan, seorang Sunda namanya. Nunggu subuh tanggung ya. Dijambakin aja Bang Jobi otannya. Takutnya kalau mereka mualaf, wah kita dosa tuh harus minta maaf. Kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa. Tapi teman-teman, kita tuh tidak bisa mengharapkan teman-teman Kristen kemudian begitu saja berbalik arah gitu ya. Mereka didoktrin berpuluh-puluh tahun sejak lahir yang terngiang-ngiang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kita tidak mungkin berharap sekejap mata dengan membalikkan telapak tangan ketika disampaikan kebenaran kemudian langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya, jangan berharap. Betul, pelan-pelan. Ini karisma Muslim apa Kristen karisma? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini aku mau menginformasikan aja. Katanya kan Oten bilang kan di Eropa, di Amerika. Aku tinggal di Amerika nih, populasi Muslim udah makin membesar di sini sekarang. Luar biasa. Oh iya luar biasa. Karena pertama begini, mereka kan orang-orang di sini kan pertama itu banyakan mereka itu mencari Tuhan ya di sini, mencari Allah. Nah, ketika di sini banyak church juga, banyak gereja, banyak. Makin lama populasi gereja makin turun di sini. Jadi kayak bangunan mati di sini sekarang. Aku tinggal di Philadelphia. Aku tinggal di Philadelphia. Nah, sekarang mereka bilang kalau mereka di sini orang Amerika, terutama di New York ya. Di New York kan udah gede banget, nggak usah dibilang lagi lah. Nah, dan mereka bilang kalau Muslim itu agama yang sesat dan lain-lain. Tapi kenapa populasi agama kita lebih gede gitu sekarang di sini? Ya kan? Kan jadi bingung lagunya. Ya, kebetulan kita juga itu benar itu. Kita juga sering komunikasi dengan Bunda Sumangkut ya. Kita intent dengan beliau dan beliau sering menceritakan kondisi seperti itu ya. Nah, aku juga pengen ngasih pertanyaan kepada teman-teman yang Kristen ini, kalau memang Yesus dikatakan Tuhan, jelasin aku tentang Mormon dong, please, kalau mereka ngerti tentang Mormon, karena udah bertentangan banget antara Kristen satu, Kristen lain. Jelasin tentang Mormon aja udah gitu, mereka pasti bakal mereka nggak Kristen cabang Indonesia nggak ini Bang, Kristen cabang Indonesia nggak mengakui Mormon Bang. Oh ini karena ini langsung konsentrasi. Oh gitu ya, soal di sini juga pada akhirnya meninggalkan Mormon juga di sini. Banyak gereja Mormon di sini kan jadinya pada lo kok jadi Tuhannya jadi banyak gitu. Kan jadi bingung. Akhirnya pada pindah lah, pada bersyahadat lah gitu. Dan awalnya jujur awalnya musola di sini kecil, sekarang udah ada masjid di sini gede-gede masjidnya kan. Alhamdulillah lah. Gereja udah berpindah jadi masjid sekarang di Philadelphia. Alhamdulillah, pelan-pelan aja. Karena kan Islam kan tidak diajarkan kita untuk mendoktrin ya, tapi Islam itu datang ketika hati dipanggil ya gitu. Iya Bang. Udah gitu aja. Masya Allah. Ya udah, semangat ya Bang. Ya, Akhi Karisma. Di sana di Indonesia ya. Akhi Karisma cariin bule di sono, terus bikinin paspor buat Kang Santang biar ke sono, cariin bule yang masih. Siap. Insya Allah nanti siapa tahu kan di sini kan komunitas muslimnya gede
Ya, siapa tahu nanti ya mungkin pengen ada pembicara dari negara lain, nanti saya ajuin siapa aja, nanti kan saya masuk lagi ke sini. Enggak, maksudnya cari bule yang perempuan, bukan yang laki-laki. Maksudnya Iya siap. buat yang santang. Oke deh. Thank you ya, abang-abang, Ustaz-Ustaz di sini semua. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, itu Muhammad Halim Mu'alaf 2003 setelah ketemu Abang Zuma, Masya Allah. Ya. Itu berarti Anda diberi kesempatan, bersyukurlah akhi ya, Muhammad Halim. Seperti tadi firman Allah itu artinya apa? Allah mengampuni bagi yang dikehendakinya, dan Allah akan mengazab bagi yang dikehendakinya. Berarti akhi Muhammad Halim termasuk orang yang dikehendaki Allah menerima hidayah, menerima ampunan. Maka bersyukurlah. Coba kalau kita lihat, masih banyak teman-teman aliteng yang mereka menolak kebenaran itu, belum diberi kesempatan untuk menerima kebenaran. Bang Zuma ini emang narasinya Kasihan mereka sebenarnya sih. bikin ini ya, Bang Zuma ini kalau bikin tema ini memang bikin orang setruk, bikin orang bikin aliteng panas dingin, emang luar biasa kalau lagi bongkar Bible itu. Ya, Bang Surga dan Bang Pendar monitor. Abang Muslim. Bang Surga. Bang Liosdi. Monitor. Abang monitor. Lioski monitor Lioski. Aduh bang, lupa bawa mulut ya. Iya betul. Ya memang jadi di dalam hadis memang disebutkan teman-teman, ada periode-periode tertentu akan muncul mereka menjadi pejuang Islam gitu loh. Dan beliau memang punya wibawa baik, punya karakter karismatik ya, baik dari suara, kalau keilmuan ya tidak diragukan, dari suara, dari wibawa, memang itu sangat penting gitu. Dan beliau memang luar biasa, kita bisa belajar dari beliau, termasuk saya. Ya makanya kita doakan semuanya, bukan hanya Guru Zuma ya, tapi juga debater-debater lain, baik yang bernarasi menjadi narasumber maupun yang buka komal. Tapi kita juga tidak akan berarti kalau tidak ada netizen ya. Kalau tidak ada teman-teman yang di bawah, kita juga mau ini gitu nyerocos, gak ada orang yang nonton, yang ini yang tap-tap, kan gak mungkin. Semuanya berperan penting, semuanya berperan penting di posisinya masing-masing. Ada yang jadi penjaga gawang, ada yang menjadi back, ada yang menjadi penyerang tengah, penyerang samping, ada juga yang jadi supporter. Pemain juga tidak akan semangat kalau tidak ada supporter. Semuanya berpengaruh, penting. Ya makanya kan kita nggak usah khawatir ya.
sekecil apapun, jangankan amalan itu sudah kita lakukan, baru niatnya saja sudah tercatat sebuah kebaikan itu dalam Islam itu ya. Berbeda ketika kita niatnya buruk. Sebelum niat buruk itu dilakukan, itu tidak dicatat kebaikan, satu kebaikan. Tapi kalau niat baik, walaupun niat itu tidak dilakukan, itu sudah dicatat satu kebaikan. Ya Bang Fan, monitor Bang Fan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu teman-teman Kristen, saya mau nanya-nanya, boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Satu pertanyaan 10.000. Wani piro? Ya kita sih berbagi. Saya bukan ustadz, saya juga orang pakir ilmu. Kita berbagi saja. Kita berbagi saja. Kang izin ya Kang. Iya. Mangga sok. Silakan. Teman. Iya Tat, jadi saya alhamdulillah Islam dari lahir. Cuma memang saya lahir dari keluarga yang nggak terlalu religius dan saya juga nggak banyak diajarkan. Terus ditambahkan saya merantau ke Belanda udah sekitar 6 tahun sampai sini. Nah saya makin jauh lah pada saat itu. Cuma belakangan ini saya mau hijrah. Cuma saya belum ada arah nih Pak Ustadz. Maksudnya masih Ayeuna masih di Belanda. Masih, ya. Iya abdi di Belanda. Oh gitu. Ya Allah. Ya. Ya makanya sajak jam sabarahai di Indo. Di Indo ayeuna arek subuh euy jam 3.15. Jam 3.15 di sini, 3.14. Dari sini mah jam 9 ya. Yes. Nah gitu aja sih Ustadz paling maksudnya langkah-langkahnya apa yang harus saya pelajarin dulu gitu, terus gimana. Iya, sebelum ke Ustadz Miftah saya ini sedikit ya. Kang Pan. Emang berat, hijrah itu emang berat, jangankan di tempat yang susah cari masjid, tempat yang dekat ke masjid aja kalau kita pengen hijrah gitu kan susah, soalnya godaan setannya berat banget, apalagi di Belanda ya Kang. Di Belanda kan susah cari masjid, susah cari guru, susah cari ustadz. Tapi kalau benar-benar ingin hijrah total, ya saya sarankan sih ada di Indonesia, biar pendekatannya lebih ini lagi ya, dan belajarnya juga lebih khusyuk lagi, banyak ustadz, dekat ke masjid, untuk ibadah sholat itu gampang, gak nyari-nyari dulu masjid. Susah Bang, kalau misalkan jauh dari tempat ibadah itu yang bikin sulit. Contoh teman saya di Hong Kong, dia pengen hijrah total, nggak bisa-bisanya apa, nunggu pulang. Pas pulang alhamdulillah bisa gitu. Silakan Gus Miftah. Iya. Ya itu memang satu ujian tersendiri ya, ketika kita pengen berhijrah apa gitu ya, kemudian kita di posisi lingkungan orang-orang kafir gitu. Maka kenapa ketika kita mampu itu disebut dengan al-ghuraba, orang yang terasingkan, itu mendapatkan pahalanya yang berlipat ganda kalau kita mampu ya. Kalau kita mampu maksimal ketika kita di wilayah orang kafir, kita mampu menjadi muslim sejati, akan berlipat ganda. Jadi itu keistimewaannya. Nah, masalah belajar di Islam itu kan kita sering mendengar kalimat imtithalul awamir wajtinabun nawahi, definisi daripada takwa secara umum. Artinya apa? Menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Namun Islam itu agama rahmatan lil alamin. Ketika kita menjalankan perintah itu sesuai dengan kemampuan, sesuaikan dengan kemampuan, tapi bukan berarti kita leha-leha. Secara sederhana, ketika kita ingin menjadi siswa yang terbaik,
tentu kita harus rajin kan, rajin belajar, disiplin, bener nggak? Betul. Iya, walaupun tidak ada paksaan itu. Nah di dalam Islam juga begitu. Ketika menjalankan perintah itu semampu kita, apa yang kita ketahui, jalankan, jangan menunggu pintar gitu loh. Oh, sholat itu kan ada Fatihah, ada at-tahiyat, ada doa duduk iftiros, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Saya belum hafal semua, nanti aja dulu. Tidak perlu. Kerjakan sesuai apa yang kita bisa, apa yang kita ketahui, apa yang kita dapat. Kerjakan semampu itu. Itu perbedaannya menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan. Hari ini cuman bisa bismillah, lakukan dengan bismillah itu bertahap. Seiring berjalannya waktu kita sambil belajar. Nah, yang paling penting di dalam Islam bahwasanya sholat. Nah, sholat itu kan ada syarat dan rukun. Itu yang paling penting. Contoh tentang berwudu, sempurnakan bagaimana tata cara wudu, sempurnakan, dan sholat. Kemudian cara bersucinya tersebut, itu yang paling penting. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Sholat ini tiang agama, tiangnya. Jadi kalau di dalam Islam itu agama tiangnya sholat. Kalau di Oten itu langit yang bertiang. Ya. Kalau di dalam Islam sholat itu tiang agama. Nah itu. Jadi bagaimana caranya? Nah kan sekarang banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Banyak literasi-literasi, ya kan, buku-buku tentang sholat, termasuk juga tentang wudhu, semua dijelaskan, dan itu bertebaran di mana-mana, baik di offline maupun secara online. Itu bisa kita bisa beli. Nah itu yang pertama, pelajari baik-baik bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian puasa, bagaimana membatalkan puasa, bagaimana cara berpuasa, itu yang terpenting itu dulu sambil berjalannya waktu. Nah kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim. Belajarlah Al-Quranul Karim. Nah, cuman perbedaannya, kalau belajar Al-Quranul Karim ini mesti ada gurunya. Nah, itu dia. Itu. Nah, oke. Karena apa? Kita ini dititipi mukjizat Nabi Muhammad SAW, berupa mujizat yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Jangan sampai dilupakan itu. Kita pelajari bagaimana cara membacanya, tajwidnya. Maka kenapa ada perintah warattilil Qur'ana tartila? Bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya apa? Sesuai dengan kaidah dan hukum-hukumnya. Itu dua poin ini yang mesti kita luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Kita belajar sholat dan belajar Al-Quran, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk belajar itu, untuk memperdalam itu. Tidak perlu yang berlebih-lebihan, wawasanlah teologinya, apalah, apa asbabun nuzulnya segala macam, tidak perlu. Yang penting itu dulu. Dan jangan khawatir, Al-Quran, firman Allah ini sudah memberikan keterangan secara eksplisit. Jangan khawatir, sangat mudah dipelajari. Yang tidak mudah itu bagi orang yang malas. Ada kalimat yang sama di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qamar, sampai dikatakan berulang-ulang kali, 4 kali. Yaitu ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-32, dan ayat yang ke-40. Kalimatnya sama. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, di situ kan ada kalimat pertanyaan yang jawabannya adalah kita sendiri. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu? Sangat mudah. Walaqad yasarna. Yasarna itu mudah.
Bahkan kalau dalam kajian Nahwus Sorob ini lebih menarik dengan kalimat yasarna, mengikuti wazan fa'ala, yaitu fi'il sulasi mazid, dengan faedahnya lil mubalago dan juga li takdir. Artinya apa? Sangat mudah. Secara rinci itu sangat mudah. Tinggal keinginan kita. Nah, karena di sini Al-Quran ini kita tidak bisa belajar tanpa guru, bukan berarti tidak boleh belajar di YouTube, tidak. Yang dimaksud gini, YouTube, ketika kita belajar di YouTube, di sosial media, itu kan ketika ada kesalahan tidak bisa menegur, maka carilah guru untuk membimbingnya, seperti disebutkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin wa tuli zamanin. Kita belajar itu harus dengan sadar, EQ, ada kesadaran. Tidak mungkin orang stres belajar. Pertama, kita harus sadar, akal kita harus sehat gitu loh. Orang gila tidak mungkin belajar. Dukain wahirsin dan juga semangat, harus ulet, getol gitu, harus semangat. Wastibarin dan juga harus sabar. Jangan pengen instan gitu loh. Jangan kayak Oten, ayatnya baru tahu, hafal aja kagak, tapi ketika menjelaskan secara otomatis mendadak jadi ahli teolog. Islam tidak seperti itu, Muslim tidak seperti itu. Belajarlah dengan akal yang sehat, kemudian dengan semangat tanpa pantang mundur, dan juga dengan kesabaran. Terus apalagi? Wa irsyadu ustadin, bimbingan guru mursyid yang bersanad sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, supaya ada barokahnya. Karena di dalam Islam itu agama sanad. Ketika keilmuan terutama Al-Quran yang tidak bersanad kepada baginda Nabi, itu tidak ada barokahnya, terputus. Watuli zamanin, dan jangan instan, jangan pengen buru-buru, pelan-pelan tapi pasti gitu. Nah, ini ada kemudahan, akhi, ada kemudahan yang bisa kita dapat di dunia teknologi yang maju ini. Misalkan di daerah akhi di Belanda susah mencari ustaz, banyak sarana dan prasarana yang bisa kita gunakan. Ada TikTok, ada pesantren At-Tiktokia, ya kan, ada WA, ada DM, ya kan, ada telepon seluler yang bisa kita terhubung dengan orang yang kita tuju secara langsung. Itu akhi, itu gunakan fasilitas itu. Hubungi orang-orang yang memang mempunyai kompeten dalam pelajaran yang akhi ingin perdalam. Bisa, apakah via DM, apakah via telepon, itu akhi. Tapi kalau Al-Quran itu lebih bagusnya via WA, bisa video call atau telepon itu. Karena apa? Harus talaki ya. Al-Quran itu wajib talaki. Karena makhorijul huruf, ada makhorijul hurufnya. Ini fasilitas yang bisa mempermudah kita. Ini akhi ada di Belanda kan, berhubungan, bisa berhubungan langsung dengan kita. Maka di TikTok juga alhamdulillah kan banyak kajian-kajian tentang mereka murojaah Al-Quran. Itu bagus. Satu fasilitas yang sangat bagus yang tidak bisa kita gunakan di offline itu. Yang tidak punya kesempatan ke majelis taklim, ke pondok pesantren. Nah, ini fasilitas yang bisa kita gunakan dengan mudah, harus dimanfaatkan dengan baik. Itu akhi, banyak sekarang itu. Tapi semangat saja. Tadi memang susah di daerah wilayah yang kafir kayak gitu. Tapi apa akhi? Ketika kita mampu menjadi muslim sejati, maka pahalanya berlipat ganda. Gitu akhi. Amin. Itu bedanya. Ya, tapi kalau nggak salah ada sih perkumpulan muslim juga di Amerika ada. Dicari aja. Di Australia ada, di Amerika ada, di Belanda juga ada. Dicari aja ada. Saya juga kebetulan pernah ditawarin tahun kemarin itu ke Belanda untuk jadi imam di bulan Ramadan itu. Cuman karena kondisi orang tua nggak memungkinkan ditinggalkan, jadi nggak ini. Saya tahun kemarin ditawarin. Iya, sama saya juga pernah ditawarin ke Belanda ke sana, cuma jadi pelatih tim oren. Tapi gini Kang, saran saya mah sholatna we dibenerkeun, sholatna, sodakohna gitu banyak.
infakna di beneran. Soalnya yang pertama kali ditanya nanti itu sholat kita dan harta kita dipakai apa aja, itu yang paling lama tuh, dihitung dari uang 1.000 sampai uang jutaan, itu dihitung, itu paling lama. Sampai yang sepeser-sepesernya dihitung ya? Dihitung dipakai apa, digunakan untuk apa, dihitung. Iya, saya ini kalau untuk sholat ya bagi saya sendiri udah lumayan banyak perkembangan karena dibanding dulu ya. Nah, cuma kan kerjaan di sini itu kan pertama ini pernah saya curhat sama teman saya di sini lah yang sama-sama muslim juga. Tapi saya nggak tahu ini benar atau enggak. Karena di sini kerja, terus habis itu nggak ada waktu istirahat di waktu sholat itu kan, nggak ada isoma dan lain-lain itu. Jadinya tuh kita seringnya ngekodok gitu, Kang dan Pak Ustadz. Itu kalau misalkan sering mengkodok itu boleh nggak sih sebenarnya? Iya, di dalam Islam itu ada yang namanya hukum ma'fu dan ada yang namanya hukum rukhsah. Hukum ma'fu itu dimaafkan. Contoh, misalkan akhi kan belum bisa Fatihah, ya kan? Tetapi tetap sholat dilakukan. Itu yang namanya ma'fu dimaafkan. Walaupun syarat dan rukunnya tidak memenuhi, tetapi dimaafkan gitu. Karena memang kemampuannya segitu. Itu namanya hukum ma'fu. Menjalankan kewajiban tetapi tidak utuh karena memang terbatas. Apakah dari fisik ataukah juga dari hafalan. Tapi yang penting kerjakan gitu. Ketika tidak mampu berdiri, maka kita boleh dengan duduk. Ketika kita tidak mampu duduk, boleh berbaring. Ketika berbaring juga susah, ya cukup dengan isyarat. Dengan isyarat juga susah, ya tinggal panggil Kang Santang untuk menyolati. Waduh. Iya, dibacain Yasin nanti. Itu. Nah itu, jadi ma'fu dimaafkan. Ada yang namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Keringanan kita ketika menjalankan kewajiban terhalang sesuatu. Gitu. Terhalang. Tapi ini tidak boleh di apa namanya ini. Jadi benar-benar ketika kita sudah berusaha tapi tidak ada peluang gitu loh. Contoh seperti sakit gitu kan. Gitu. Itu namanya rukhsah. Misalkan di perjalanan nih, wah saya ini apa namanya, ada namanya kan jamak qasar. Ada yang namanya jamak takdim, ada yang namanya jamak takhir gitu kan. Nah itu di antara hukum-hukum rukhsah, keringanan bagi umat Islam ketika menjalankan kewajiban tapi terhalang situasi dan kondisi. Misalkan ini kan lagi gencar-gencar peperangan nih, ya kan ya. Misalkan di bunker, di apa yang susah, itu ada namanya hukum rukhsah keringanan. Apakah keringanan dari cara berwudunya ataupun menjalankannya? Itu yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengusahakan syarat dan rukun itu terpenuhi. Tapi kalau misalkan tidak ada, nggak apa-apa, lakukan saja. Maka bahkan pendapat daripada Imam Nawawi ketika menafsirkan ayat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, bahwasanya sholat ini adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Nah, misalkan nih contoh, kita masih di ladang nih, jauh dari masjid, masih di ladang, kemudian suara adzan terdengar. Waktu sholat, misalkan zuhur tiba, kita wudhu aja seadanya, walaupun pakaiannya kotor, nggak masalah. Walaupun pakaiannya kotor kita wudhu kan itu sawah, misalkan ada air, kita wudhu aja seperlunya. Kita wudhu, lakukan sholat untuk menghormati waktu. Nah nanti setelah di rumah sholat lagi. Bersih, pakai pakaian yang bersih. Itu saking berharganya waktu tuh. Di Islam kita dilatih untuk disiplin. Itulah kedisiplinan Islam. Sebenarnya dari secara maknawi ya kita diatur, kita dilatih untuk disiplin waktu. Gitu loh. Itu maka ada yang berpendapat terutama Imam Nawawi tentang inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, kita benar-benar menghormati waktu, disiplin waktu gitu. Itu akhir. Keren kan ajaran Islam sedetil itu. Tapi ngomong-ngomong, naon digawe naon di itu teh di Belanda teh tuh. Dina dapur, ibu mah di dapur di hotel. Oh iya mantap. Berarti jadi chef ya? Luar biasa chef. Enggak, belum. Oh belum. belum chef.
banyak tempat bersih dan pakaian juga. Kalau di dapur ya pasti bersih lah, bisa inilah ya. Tinggal kadang-kadang sholat. Kadang-kadang tuh saya bingung karena selalu ada banyak pilihan gitu Kang dan Pak Ustadz. Jadi kalau misalkan saya mau sholat di di tempat karyawan itu kan sempit dan maksudnya cuma ada loker-loker, terus lantainya juga nggak bersih lah dan nggak bisa di situ. Nah itu sholat duduk. Atau pilihannya misalkan di kereta ketika perjalanan pulang atau berangkat. Tapi saya tuh waktu itu pernah dibilang kalau misalkan di kereta itu takutnya ada sisa-sisa bir, karena kan kalau di Belanda ini kan kadang ada orang yang bawa bir ke kereta terus tumpah entah di mana, ya kita nggak tahu kebersihannya gitu. Kang, di loker emang nggak bisa buat nyimpan sejadah untuk sholat doang? Bisa, cuma ini Kang saya bingung di mananya karena posisinya tuh misalkan masuk loker sebelah kiri, terus sofa-sofa itu langsung ke toilet gitu, jadi orang tuh lalu lalang gitu. Oh. Jadi kalau misalkan saya sholat itu saya ngalangin orang, gitu. Mana kan orang-orang di dapur itu kan jalannya cepat-cepat tuh, kayak buru-buru gitu kan. Nggak ada tempat lain lagi selain di situ ya? Nggak ada Kang, saya udah coba cari waktu awal-awal tuh. Jadi makanya saya nyari-nyari tuh, makanya pernah bahkan saya tuh mau sholat di kereta juga takut ada najis tadi, ada yang haram. Terus pernah saya akhirnya di rumah tuh ngekodok semuanya dari zuhur sampai isya karena baru pulang malam. Tapi saya nggak tahu itu bener atau enggak, cuma ya. Ya tadi kita contohkan, nggak apa-apa, kita kan tidak tahu di situ nggak najis atau tidak, kan kita tidak tahu kan. Kalau tidak tahu itu namanya hukum makruh, kena hukum makruh. Yang penting kita disiplin waktu dulu. Gak apa-apa, seadanya, gak apa-apa, nanti sampai di rumah kita sholat lagi gak apa-apa. Gak apa-apa. Gitu. Yang penting penuhin waktu itu dulu ya. Betul, kita kan tidak tahu kan. Nah, makanya kan di dalam ilmu fikih itu najis itu kan ada beberapa yang dari indikasinya kan. Pertama dari warna. Kemudian dari bau. Itu dari jenisnya itu. Kira-kira ada enggak? Kalau misalkan terlihat ya jelas. Terus dari rasa gitu, dari bau, dari itu. Jadi ada indikasinya. Kalau misalkan terlihat ya berarti hindari gitu. Oh ternyata ini nih, misalkan ada upilnya gitu, ada upilnya kadal di situ, misalkan terlihat gitu kan. Nah itu kan jelas. Tapi kalau misalkan tidak terlihat warnanya, tidak, ya kita tidak tahu. Itu namanya hukum makruh. Maka jangan khawatir, kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa taala tekan kontrak untuk umatnya baginda Nabi itu. Jangan khawatir. Apa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami ketika kami lalai, ketika kami luput, ketika kami keliru, ketika kami salah. Namanya manusia kan? Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Yang penting kita sudah berusaha dulu. Itu yang terpenting, kita sudah berusaha mengecek gitu. Itu akhir. Gak ada yang susah kok sebenarnya di dalam Islam. Kita, kemalasan kita yang membuat semuanya itu terlihat sukar dan susah, berat. Gitu. Iya, kalau untuk sholat sih insya Allah saya menikmati ya, walaupun memang masih berjuang untuk waktunya, tapi menikmati banget sih saatnya. Jadi lebih teratur aja dibanding dulu gitu sebelum sholat. Itu. Oh, keluarga di sono, satu keluarga. Enggak, saya sendiri di sini. Sendiri ya. Belum punya keluarga. Belum. Oh, Udarni masih sendirian ya, Kang Santang ya? Bu Rasmi. Tapi cek Asep Sunada Sunarya nyakangnya ceki dalang da Allah mah nitah dua, nitah bener jeung nitah sholat. Nah, paham tuh? Ya, yang penting sholat kita dibenerin sholat kita, dan kita berbuat baik. Udah itu aja.
Iya. Nah, kalau baca Quran sejauh ini saya masih, karena baru beli Al-Qurannya kan di sini, jadi dan saya juga belum bisa baca bahasa Arabnya, jadi saya masih baca yang translate bahasa Inggris atau bahasa Belandanya. Ya, banyak ustadz-ustadz kayaknya yang membuka gitu kan, via WA, via apa itu banyak. Ya, kayak kita aja yang dari Riyadh, orangnya orang Indonesia tapi beliau kerja di Riyadh gitu ya. Terus yang di Taiwan, kemudian yang di Singapura ya itu via WA kayak gitu. Jadi ya banyaklah fasilitas yang bisa kita tempuh untuk mempermudah itu. Tinggal gimana kitanya saja, semangat kitanya gitu untuk benar-benar mencari ilmu tersebut. Iya, siap. Is nikah Chan? Abi? Chan? Neangan orang Belanda, ya, neangan orang Belanda yo. Anu gulis, anu bohai, mualafkeun kawin. Benar. Ada. Ibadah sekaligus menang pahala nu gede tah, bisa ngamualafkeun batu. Kuadrat, ya, pahalana kuadrat ya. Iya, double. Amun awena mau mualaf mah abi mau. Iya, cari sok. Cuma nggak ada yang nggak mungkin, Kang. Nggak ada yang nggak mungkin hidup itu ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya, betul sih. Cuma kumahanya budaya di sini yang abi kadang kurang srek gitu kalau sama cewek-cewek di sini tah. Ya kan nanti bisa hijrah juga. Bisa diperbaiki juga kan. Paling berat hijrah itu pekerjaan yang paling berat. Iya, saya ngerasa juga awal-awal tuh ini hijrah kurang lebih udah baru beberapa bulan sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang tuh ada kayak bulan-bulan kemarin tuh ada yang rasa males gitu buat sholat tuh males, tapi ntar paksain ya. Ya, yang penting sholatnya ya Kang ya, sholatnya diperbaiki dan kalau bisa gitu ya, jangan membuang harta sembarangan gitu dengan hal-hal yang tidak manfaat. Oh, siap. Mbak lah. Saya kemarin Garut kumaha kan? Kemarin Garut kumaha? Tuh kumaha? Masuna. Oh, kemarin waktu ke Garut. Oh iya. Kemarin waktu ke Garut. Iya, alhamdulillah lancar Kang. Lancar. Tapi sebenarnya mah asli Garut, maksudnya orang tua teh asli Garut. Oh, di mana Garut nak? Di Barusuda. Oh, saya mah di Leuweung euy. Leuweung. Oh, di Sancang 7 asli mah. Oh iya. Oh, Kang Santang mah di Leuweung, makanya kan eta misalkan buka komal anu dinyalakan lilin manehna. Lilin. Oh. Kemarin alhamdulillah lancar di Garut, alhamdulillah. Kajiannya banyak juga sih, sampai berapa? 700 jemaah yang hadir. Alhamdulillah itu banyak. Alhamdulillah banyak. Dan ada ahlus sodako juga yang ngasih Al-Quran di sana, ngebagiin Al-Quran di pesantren di sana, 50 Al-Quran, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya mah sekarang keluarga nggak tinggal di Jakarta KB. Oh gitu. Di Garut masih sisa nenek. Saya mah leluhur, Garut mah leluhur. Oh iya. Sama saya tinggal di Jakarta kan? Tinggal di Jakarta oke sama. Banyak. Kalau Ustadz Miftah di mana? Kalau saat ini saya di Cilengsi, tapi bulan depan udah pulang kampung ke Cirebon. Saya dari Cirebon. Oh. Cirebon Sunda juga kan? Iya. Jawa Sunda. Turunan turunan Walang Susang. Sunan Gunung Jati.
Ya sejauh ini saya udah cukup sih itu dulu. Nanti kalau ada apa-apa coba saya tanya. Siap. Kayak di DM. Makasih ya Kang, makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Aya naon mah di DM nya. Nya. Ya, siap. Nuhun Kang. Ya, ternuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Monik, kenapa Monik? Ada apa, Nik? Monik. Woi, Monik. Saya turunin nih. Minta naik tapi nggak ngomong. Turunin ya. Typing mau nanya. Saya tahu orangnya dia siapa. Numpang oh. Tahu. Cewek apa cowok? Cowok. Syukran Bang Pan, Bang Jack, syukran. Emang hijrah itu pekerjaannya sangat berat ya Tajah? Iya, terutama makanan, piring, alat-alatnya itu. Yang kayak di Taiwan, di Korea ya. Iya. Itu ini apa namanya, alat makannya ini yang paling susah. Tapi perkembangannya bagus itu. Ya teman ini apa? Yang ngaji apa? Ini ya. Apa namanya, Al-Qur'an itu piawai. Ya artinya di situ banyak sekarang, semakin banyak gitu. Ada perkumpulan komunitas ya. Komunitas muslim. Iya, ada. Iya. Sudah semakin ini gitu. Semakin banyak. Makin mudah. Yang penting jangan telat aja hijrahnya. Betul. Bang Zuma posisinya sekarang di Makassar. Udah pulang. Makassar, udah. Ini acara mualaf ini, beliau ke Jakarta lagi? Enggak. Sholat subuh. Nah, bangun. Udah. Oh, udah masuk subuh di sana ya? Subuh di sini sudah mau sholat dulu. Nonton itu drama itu. Korea. Sambil dengar. Iya, sambil dengar, izin sholat dulu. Kalau tidur takut ini terlambat sholat subuh. Ya itu dia lah. Gus Miftah. Ya. Dulu tuh kalau nggak salah suka ini HP ya? Emang iya, saya. Oh, masih? Servis handphone dan komputer masih. Saya banyak kan, ya online kan di YouTube kan ada. Saya punya YouTube servis khusus udah lama itu. Ini saya punya komputer, pengen dibenerin. Nggak tahu suka ngelestar sendiri. Dulu sempat punya konsumen yang dari Malaysia ya. Bahkan kalau di ini
kalau diterima sih dari Algeria juga ada, cuma saya nggak terima, susah kirim-kirimnya lah, di Indonesia aja nggak ini kerjaannya. Enggak, ini punya saya suka ngelestar sendiri, kenapa ya? Bisa dari on off-nya saja, bisa dari kitunnya saja, bisa dari tipe apa. Oh gitu. Gus Miftah di Jakarta kan ya? Di ini Cilengsi. Oh di Cilengsi. Via paket aja. Iya, kalau misalkan ini via paket aja di Jakarta. Oh padahal kemari saya ke Bogor, nyawab itu mangke lah, lamun aya acara ke Bogor dinya sampai dibawa. Siap. Kemarin dibawa ke sama Ustadz Alif, mau dipakai di Lampung, ternyata suka ngelestar sendiri. Tipe apa tipenya? Oke lah. Tipe apa? Di DM kan. Oke, siap. Tipe di iya kan ya, WA saya ya kan? Ayah, kerja kan pernah WA kan? Kayak di ping heula lah, kayak di ping. Sok di ping ya. Jadi handphone getes is ya, kayak ini aja, kayak orang punya apa? Walaupun penyakitnya sama, gejalanya sama, penyakitnya belum tentu sama. Gitu. Misalkan restart sama-sama restart gitu loh. Tapi penyakitnya belum tentu sama dengan tipe yang berbeda ya. Misalkan Xiaomi, Oppo, Samsung. Hei. Apa lu belum? Tentu loyo. Lawang saya. Apa lu belum ditanya? Ini lagi jadi apa nih? Jadi Tuhan apa jadi apa nih Abigail nih? Ini pembahasan tentang apa ini? Gak waras-waras kamu tuh Abigail. Ini kalian jadi Kristen. Gak mau gua nyembah anak orang. Tuhannya terkutuk. Ngapain nyembah Tuhan terkutuk? Masa Tuhan terkutuk? Karena saya itu hari bermimpi. Kalian tidak ada selamat bersatu. Abigail, bener nggak sih kalau Yesus itu telinganya 2? Apa itu? Bener nggak kalau Yesus itu telinganya 2? Maksudnya? Iya, bener nggak Yesus itu telinganya 2? Bener? Iya dong. Matanya 2, bener? Sama kayak saya. Satu. Oh, sama ya. Pakai popok sama ya, waktu kecil pakai popok ya. Kita nggak usah bahas yang lain. Kita bahas tentang kebenaran yang ya itu kebenaran kan, itu juga kebenaran bukan itu. Itu kan kebenaran itu. Kira-kira Yesus pakai popok nggak waktu kecil? Katanya saya. Loh, kan sama-sama dilahirkan. Tadi telinganya sama, ada 2, matanya sama 2. Waktu kecil pakai popok. Nete. Mana di sini cewek cantik, ada siapa tahu ada cewek cantik yang nonton yang mau sama saya. Muka belum beres juga berantakan doa. Hai semua penonton yang jadi cantik, mau ke kamu dengan saya? Stres kayaknya nih orangnya. Gelo juga nama Kang. Emang iya dari dulu kayak gini. Daripada kamu dengan Kian atau Miftah, mending kamu sama saya. Kasihan kata-kata. Semua penonton. Udah burung nih jelema. Maka kau dengan saya? Saya adalah laki gantung. Udah turun kau, turun. Apa ya Kian ini sentuh lo ini Kian? Turun. Dengan gua aja kau Kian. Lu pernah jadi malaikat nggak? Hah? Saya semua penonton ganting ya. Enggak, lu pernah jadi malaikat nggak? Iya. Malaikat apa? Oke, proses terbuka. Saya proses terbuka. Saya ini sebenarnya
pernah ketemu dengan Tuhan Allah, sama Tuhan Yesus. Coba lo kameranya jauhin dikit di muka lo, coba kameranya. Mana muka lo mana? Saya lagi menangis karena saya mengingat itu saya ketemu dengan turun saya goblok bah. Dalam Allah. Bang Kores lagi ini diskusi sama kiamat. Oh, di mana? Di Kemalnya WK. Gak tahu Kemal Muslim atau Kristen? Kristen lah si WK mah. Kristen. Jam segini. Aduh, mau kecubung. Saya sholat fajar dulu, Bang Jantan. Iya ya. Bentar lagi subuh di sini. Ya, belum subuh kan sholat fajar. Oke deh teman-teman, kita sudahi dulu aja. Kita sudahi dulu aja, ditutup aja Bang Miftah. Oke, teman-teman yang di bawah, terima kasih yang sudah support dalam segala hal. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa memangnya? nanti Timur Irwansyah. Lo kenapa dengan Irwansyah? Bang Suma. Aduh. Kesini Suma. Saya mau lawan Suma. Ois. Kok ngapain kau lawan Bang Zuma? Dia pernah janji saya. Dia katanya mau dia kasih uang saya. Dia mau kasih saya uang. Tapi tunggu-tunggu nggak ada. Oh, kau kena PHP. Iya, memang kelebihan dia Bang Suma. Bang Zuma, kenapa memberikan harapan Bang Zuma? Betul sekali. Aduh. Abigail. Naik kan itu Bang Suma sempat dia. Ada kan sudah tuh di atas lo. Iya kan? Oh bukan, tidak. Aku DM, aku sudah kirim nomor rekening aku. Ternyata ya sesuai yang dikatakan. Ya udah sabar lah. Jangan kau kecewa. Enggak, aku kirim ke dia tuh nomor rekening kartu Black Card. Oh. Kenapa Abigail? Kenapa dengan gue? Abigail. Abigail. Apa denganmu? Apa keluhan? Gejala awalnya apa, Abigail? Ya, apa Mana Bang Suma ini? Kenapa dia nongol di bawah? Nggak naik. Mungkin dia takut sama saya kah? Karena saya ada di atas. Naik Bang dulu. Kayaknya udah malam ini. Udah subuh ini, Abigail. Iya. Harusnya harus tutup. Abigail.
Abigail Anderson. Nah, keren tuh namanya. Abigail Anderson. Saya nggak sabar nanti bulan tanggal 25 bulan Natal yang indah ini. Semoga cepat Natal dan saya usahakan kalian cepat bertobat. Kok ngomong apa sih? Enggak, saya mau yang ini semua si Rum ini bisa Bisa apa? bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan. Ya kau berdoa lah. Karena kenapa? Ini kan sudah mau Natal. Yang tertulis kan Yesus datang di bumi. Ada tertulis di Alkitab. Teralaya Sang Joslah terang dunia. Kristus Tuhan. Nah, kalian harus tinggalkan itu yang saya sampaikan. Janganlah engkau binasa dan enya. Oleh karena kamu tidak percaya. Ada yang mau bantah? Berapa nasi? Enggak. Ngapain bantah? Ngapain dibantah? Ya kan? Ngapain pula kita bantah yang kayak gitu? Ya. Sudah tertulis dalam kitab. Bela lahir. Sang Juru Selamat. Ya udah, bagus. Dengan damai. Dengan dunia. Makanya cuman gini kan, saya tinggalkan Islam. kalau Anda bisa bangga dengan Tuhan yang pernah lahir, kami nggak bisa. Jadi kamu bertobat supaya kamu jangan bilang. Nggak apa-apa, nggak bertobat. Jangan bilang bertobat. Saya nggak ada bilang Anda salah dari tadi. Bisa-bisa Anda yang perlu bertobat. Soalnya kamu binasa. Binasa lah. Bagaimana nggak binasa? Tuhan yang satu dibilang tiga. Tuhan yang maha kekal dibilang mati. Kata siapa? Binasa lah, binasa pasti binasa. Kata siapa? Gimana? Hanya saya mau tanya. Kamu selamat atau tidak? Tidak. Apa kau ngomong? Saya bilang kau selamat atau tidak? Jelas selamat. Anda tanya tidak, kamu sedang neraka. Apaan? Sakit jiwa kau ya? Apa? Di mana keselamatan kamu? Ketika kamu tidak mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Saya sudah tertulis. Dia mengatakan. Kau gila tertulis kau. Untuk apa gila tertulis? Saya bilangin. Saya mau bilang. Sudah ada tertulis dari kitab. Apaan lagi? Aku akan datang ke bumi kedua kali dan semua untuk apa? Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Untuk mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan, Tuhan. Di situlah dia menyatakan dia bukan Tuhan. Emang dia Tuhan, makanya saya bilang cepat kalian bertobat. Dia gila kau. Dia bilang siapa? Tidak ada. Dia bilang dia akan mengusir orang yang memanggil dia Tuhan. Enggak ada tertulis. Apa pula? Kau baca lah yang betul. Ini kamu tinggalkan agama. Apa? Kamu tinggalkan agama. Tidak mungkin pernah. Astaga, tinggalkan saja. Percaya. Tidak mungkin. Karena kau pikir gimana? Kau pikir kami nggak punya dasar kayak kau sehingga bisa meninggalkan? Kau kami nggak bisa. Kenapa kalian tidak selamat? Nanti kalian maksudnya apa?
Karena tidak ikuti Yesus. Ngapain ikutin Yesus? Yesus itu siapa? Tuhan. Tuhan kita. Bapak kau Tuhan. Enak kali kau. Tuhannya seluruh. Gak ada otak kau ngomong. Nah, kamu ngomong pakai otak. Kamu harus terima. Nah. Gila kau. Ikuti saya sekarang. Mau apa kamu? Nggak mau. Gini ya. Kalau kau gila, kau aja gila. Jangan ajak ada orang. Saya tanya. Agama paling parah kau ini. Kami sudah selamat. Buktinya ada tertulis. Selamat di mana? Nggak sunat. Makan babi. Kita lahir di mana selamatnya? Saya lahir juru selamat dunia. Juru selamatnya mana? Mana? Juru selamatnya yang ketika mau mati, dia mikirkan diri sendiri. Eli lama sabaktani. Itu bukan juru selamat. Dia disalib. Bukan juru selamat kayak gitu. Ada otak anak ini. Waktu dia disalib, padahal disalib dia nggak selamat. Kok juru selamat? Buktinya dia sudah selamat. Ada di selamat di mana? Mati. Dia bangkit, lalu naik ke surga. Gila kau ya. Kamu harus sabar. Tapi kamu mati kan? Kamu jangan Tuhan kan pernah mati. Tapi bangkit. Tuhan apaan itu Tuhan pernah mati? Dia tidak mati, dia menebus dosa. Tadi kau bilang mati. Tadi kau bilang lahir. Memang gak ada otak. Makanya aku bilang itu sudah makanya kamu harus ikuti. Mau Tuhanku. Apa? Ikut saya, Yesus adalah Tuhanku. Mama kau. Untuk apa kalian bertahan? Mama kau. Kasihan kamu ini. Mama kau sakit jiwa. Kasihan kalian ini. Tolol. Kau yang sesat, kau yang bakalan diusir Yesus. Habis itu kau pula yang kasihan sama kami. Iya, karena kalian tidak selamat. Sakit jiwa kau. Nanti kalau kiamat kalian tidak selamat, kalian dibakar. Ngapain? Belum kiamat ngapain? Makanya kalian harus. Apaan yang harus? Baca Alkitab, berdoa. Ngapain? Ke gereja. Tempat binatang. Gereja itu kandang binatang. Oh. Daripada kalian debat-debat begini-begini. Enggak, itu kandang binatang. Ngapain kau ke situ? Ikuti saya. Hah? Kandang lomba. Kasihan kamu ini. Apa? Bisa kalian masuk neraka. Kasihan. Apa kau ngomong? Sabar ya. Apa aja. Kamu harus sabar. Pokoknya. Nanti kalau masuk neraka, jangan panggil saya lagi. Jangan menyesal. Nanti kamu menyesal. Gila kau. Kau menyesal ketawa-ketawa kau nanti ya. Aku sudah bilang ketahu, jangan kesel. Selamat kau pikirkan. Tapi kau sia-siakan. Harinya. Gini. Saya. Enggak apa-apa. Biarin aja. Cuman aku ada pertanyaan satu sama kau. Tolong kau jawab. Domba itu hewan, manusia atau binatang? Atau Tuhan? Domba itu ada. Domba itu Tuhan, binatang atau manusia? Domba itu adalah lambang kasih. Anjing. Yang tolol gak ada otak kau. Mati aja kau bagus. Dari jawaban itu aja udah sesat kau. Udah, pergi sana kau. Lah, kok ngamuk? Tolol. Jawaban kau aja gak waras. Kau tanya domba itu. Lambang kasih, gila kau. Domba itu hewan. Iya. Memang sakit jiwa Kristen. Bukan cuma hewan. Apa kau lihat? Di mana-mana dia tetap hewan. Kok bukan cuma hewan? Gila kau. Dia itu juga ada lambang kasih. Apa lambang?
Tambang apa? Emang nenek moyang kau? Kami memang ini sangat aku kasihan. Apa? Sungguh kasihan lah, dipukuli, ditampar, digantung, disalib, kasihan lah. Makanya kamu harus cepat. Ngapain? Karena kasihan kamu ini. Kasihan itu, kita kasihan, bukan kita harus nyembah. Siapa yang selamat kepada siapa bukan Yesus? Karena tertulis. Apa lagi yang kau tulis? Banyak nulis kau nih. Tertulis dari kitab. Aku lah jalan kebenaran dan hidup, tidak jawab. Jadi kalau udah jalan kebenaran dia Tuhan. Sakit jiwa kau. Otak nggak ada yang bahlul. Oten-oten ini kok gila semua ya. Gini loh. Kalian belajar lagi lah bahasa Indonesia. Kebenaran dan hidup. Enggak, kenapa kalian gila semua ya? Sakit jiwa ya. Kenapa? Memang kau dulu pernah jatuh terbentur kepala kau enggak? Pernah ya? Berkata kepada manusia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, habis itu dia jalan kebenaran, dia Tuhan. Iya. Sakit jiwa kau, bodoh. Di mana jalannya? Aku adalah jalan kebenaran, dia Tuhan jadi. Artinya kamu harus sakit jiwa kau. Jangan kau ikuti yang lain. Cukup ya. Ngapain? Supaya kalian semua saya mimpi. Nggak tahu kenapa. Enggak, jadi domba tadi apa tadi? Binatangnya? Lambang. Binatang. Tuhan. Lambang. Tuhan. Lambang. Apa yang lambang? Oten bengak nih. Lambang kasih karunia. Enggak. Itu ya, Tuhan enggak domba. Ya? Yesus domba juga. Kadang domba, kadang juga bukan. Kadang anjing juga. Kadang domba, kadang Tuhan. Anjing. Karena Tuhan itu. Maksudnya gimana? Maha segalanya. Segalanya. Jadi dia bisa jadi anjing. Segala apa yang ya, karena dia maha segalanya dia bisa jadi anjing. Ada otak Tuhannya. Makanya kamu harus bertobat. Bertobat kenapa? Kalau kamu tidak bertobat. Jadi gini. Agama kami punya aturan, punya tata cara. Habis itu kau bilang agama kami ini salah, yang betul yang nggak ada aturan kayak binatang kayak kau, gitu. Yang nggak ada aturan yang betul. Memang sakit otak kau lah. Yang tidak punya aturan, yang kayak binatang itu yang betul. Iya. Makanya kamu harus. Yang nggak ada aturan, nggak ada hukum, kayak binatang itu yang betul. Kalian binatang. Tinggalkan agama. Gak usah sok perasaan kau di surga. Ini kamu ikut. Apaan sih? Ini kamu ikut Yesus. Bodoh, tolol, Kristen. Kamu sayang. Enggak, udah gak usah perasaan. Tuhan kau aja kau buat jadi 3. Ngaku-ngaku anak Allah. Muka jelek. Kamu harus dibaptis. Aduh, otak bodoh. Ngaku anak Allah. Babi punya anak kayak kalian malu. Kamu harus menangis di hadapan. Kok Allah pulanya anak kayak kalian.